dulu itu kan. Nah, rangkuman dari berita, data karir, sampai LHKPN yang Anda kumpulkan ini kita coba kupas ya. Misinya apa? Ya, membongkar lapisan ceritanya lah. Mulai dari dugaan hubungan terlarang, itu terus ada mutasi jabatan yang waktunya kok deketan, sampai dampaknya gimana. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Jadi, inti masalahnya ini, seperti yang sumber Anda rangkum juga, ada dugaan hubungan spesial gitu ya, antara Irjen Krisnamurti sama seorang polwan. Kompol AP inisialnya. Katanya sih ini kabarnya udah masuk radar sidang etik. Tapi kok aneh ya, relatif senyap gitu pemberitaannya. Di media arus utama maksudnya. Oke, satu hal yang langsung kelihatan mencolok dari materi Anda ini, timingnya nih. Ini kan muncul gimana ya, hampir barengan sama mutasinya dia dari Kadif Hub Inter, terus pindah ke Sahlijemen Kapolri per 5 Agustus 2025 itu. Nah, menurut analisis sumber Anda, ini sekedar kebetulan aja atau memang ada kaitannya nih? Gimana menurut Anda? Ya, ini yang jadi sorotan menarik ya di sumber yang Anda kasih. Bagaimana respon dari institusi Polri sendiri? Kompolnas kan sudah bilang tuh, akan minta klarifikasi resmi ke Polri. Ya wajar sih, ini kan potensi pelanggaran etika soalnya. Tapi dari internal Mabes Polri sendiri, kita lihat pejabat kunci kayak Kadif Propam atau Humas gitu, sejauh ini kayaknya belum ada ya komentar publik yang jelas. Nah ini kan yang seperti ditekankan di analisis Anda, memunculkan pertanyaan besar soal transparansi ya kan? Betul, betul sekali. Dan pertanyaan soal transparansi ini jadi makin relevan ya kalau kita ingat lagi citra Krisnamurti dulu. Dulu kan dia sempat jadi kayak ikon polisi idola gitu. Apalagi pasca Sarinah 2016 sama kasus kopi sianida yang heboh banget itu. Kesannya kan tegas, modern, wah pokoknya figur pahlawan deh. Nah, sumber Anda menyoroti banget nih kontrasnya citra heroik ini sama isu dugaan skandal pribadi sekarang. Malah ada catatan ironis juga di sumber Anda soal Verdi Sambo. Dulu kan salah satu anak buahnya ya pas peristiwa Sarinah. Sempat nyalip pangkatnya Krisnamurti malah sebelum akhirnya kena kasus besar itu. Ironis ya. Analisis dalam sumber Anda sepertinya ngelihat ini sebagai pola yang ya lumayan sering kita lihat juga sih. Perwira, karirnya kelihatan bagus, cemerlang, gitu. Tiba-tiba tersandung masalah etika personal. Kalau dugaan ini benar, ya ini jadi antitesis langsung dari narasi kepahlawanan yang udah dibangun. Dan soal mutasi ke Sahlijemen itu, posisi yang, ya seperti analisis beberapa pihak di sumber Anda, dianggap jalur parkir lah atau kurang strategis dibanding Kadif Hub Inter. Terjadinya barengan sama isu ini merebak, ya jelas saja memantik spekulasi lebih jauh kan? Apakah ini murni rotasi biasa aja di Polri, atau memang ada hubungannya? Mungkin sebagai langkah meredam dampak dugaan pelanggaran etik. Nah ini jadi pertanyaan krusial soal akuntabilitas internal Polri yang digarisbawahi sumber Anda. Menarik juga kalau kita lihat lagi rekam jejak karirnya yang dirangkum sumber Anda ini ya. Pernah jadi di Reskrimum Polda Metro Jaya, itu pas masa-masnya lah. Kasus Sarinah, kopi sianida, terus sempat jadi Wakapolda Lampung, lalu naik ke posisi internasional di Divhub Inter. Mulai dari Karomis Inter sampai puncaknya jadi Kadifhub Inter. Sebelum akhirnya ya ini, dipindah ke Sahlijemen Kapolri. Nah, selain karir, sumber Anda juga detail nih soal finansialnya lewat LHKPN. Tercatat per akhir 2023, total kekayaannya itu mepet-mepet 5 miliar. Tepatnya sih 4 miliar 998 juta rupiah. Sebagian besar asetnya itu tanah dan bangunan, nilainya lebih dari 2,1 miliar. Terus ada 2 mobil lumayan mewah, Toyota Alphard sama Mercedes-Benz, totalnya 1 miliar lebih. Satu catatan menarik lagi nih dari laporannya, tercatat nggak punya utang sama sekali. Ya, kalau kita coba tarik ke gambaran yang lebih luas ya, seperti yang coba disajikan oleh sumber Anda juga, kasus ini tuh bukan cuma soal pribadi Irjen Krisnamurti aja gitu. Tapi jadi semacam, test case lah buat institusi Polri sendiri. Buat nunjukin konsistensi mereka dalam menegakkan aturan etik. Nggak pandang bulu, mau pangkatnya apa, jabatannya apa, gimana Polri menangani isu ini secara terbuka, secara akuntabel, itu pasti akan sangat berpengaruh ke tingkat kepercayaan Anda dan publik umumnya, kepolisian. Apakah mutasi ke Sahlijemen itu langkah strategis buat meredam isu, atau memang murni rotasi jabatan biasa? Nah, itu titik krusial yang perlu terus dicermati menurut analisis sumber Anda. Oke, jadi rangkuman pentingnya buat Anda dari deep dive kita kali ini apa nih? Kita lihat figur polisi yang dulu sempat jadi pahlawan, sekarang citranya dipertanyakan gara-gara dugaan skandal pribadi. Terjadinya barengan pula sama mutasi jabatan yang bikin banyak spekulasi.
Terus ada sorotan tajam ke respons institusi Polri. Dan pertanyaan mendasar soal transparansi sama akuntabilitas. Betul. Dari pahlawan Sarina sampai ke pusaran isu terbaru ini, perjalanan karirnya Krisnamurti, seperti yang dianalisis di sumber Anda ya, ini jadi studi kasus yang menarik banget. Tentang gimana citra publik itu dibangun, gimana etika pribadi pejabat diuji, dan gimana akuntabilitas institusi dipertaruhkan. Nah, sebagai pemantik pikiran aja nih, buat Anda renungkan sendiri nanti. Seberapa besar sih menurut Anda pengaruh isu etika pribadi seorang pejabat publik terhadap pandangan Anda soal institusi tempat dia bernaung? Secara keseluruhan maksudnya. Sesuatu yang menarik untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di Debrief Anda berikutnya. Kompolnas menyatakan akan menindaklanjuti isu dugaan perselingkuhan yang menyeret nama mantan Kadif Hubinter Polri, Irjen Krisnamurti. Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim menyatakan pihaknya akan meminta klarifikasi resmi dari Polri mengenai kabar yang beredar luas di media sosial. Menurutnya, isu yang muncul termasuk dalam ranah dugaan pelanggaran kode etik anggota Polri. Namun ia menegaskan bahwa Kompolnas tetap memerlukan keterangan langsung dari Polri sebelum menyimpulkan. Isu perselingkuhan tersebut dikaitkan dengan hubungan asmara antara Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berinisial Kompol AP. Kabar lain menyebut kasus ini sudah melalui sidang kode etik, namun tidak mendapat perhatian media. Saat ini, Krisnamurti telah dimutasi dari jabatannya, Kadif Hubinter Polri, menjadi staf ahli manajemen Kapolri. Mutasi ini tertuang dalam surat telegram Kapolri yang ditandatangani pada 5 Agustus 2025. Krisnamurti sendiri juga belum memberikan tanggapan atas tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit yang diminta untuk melakukan evaluasi terhadap Irjen Krisnamurti yang diduga terlibat dalam dugaan kasus perselingkuhan. Nah, Tribuners, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategy Studies, ada Bambang Rukminto ini meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengevaluasi jabatan yang diberikan kepada Irjen Krisnamurti sebagai staf ahli manajemen dari Kapolri. Hal itu disampaikan menyusul sorotan publik terhadap kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan Irjen Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berpangkat komisaris polisi atau kompol berinisial AP. Menurut Bambang Rukminto, Tribuners, Kapolri ini seharusnya tidak memberikan jabatan kepada mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional, ada Irjen Krisnamurti sebagai Sahli Jemen begitu ya, agar tidak merusak citra dari organisasi Korps Bayangkara. Kasus ini menjadi perhatian setelah beredar kabar di media sosial bahwa Irjen Krisnamurti ini diduga menjalin hubungan asmara dengan Kompol A. Kasus tersebut sudah masuk tahap sidang kode etik profesi Polri, meskipun prosesnya digelar secara tertutup dan tidak disiarkan melalui media massa. Menurut Bambang Rukminto, sidang kode etik secara tertutup adalah prosedur yang wajar untuk kasus personal atau kesusilaan agar tidak menimbulkan kegaduhan yang berlebihan di internal Polri. Namun ia menegaskan bahwa mutasi jabatan dan keputusan final ini harus segera diambil, dan saat ini Tribuners, Krisna ini sudah dimutasi dari jabatan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri menjadi Sahli Jemen Kapolri. Mutasi ini pun tertuang pada surat telegram Kapolri tanggal 5 Agustus 2025 yang sudah ditandatangani oleh Kapolri Irjen Anwar. Tribuners, dalam unggahan di akun TikTok Bantuan Hukum Online ini dijelaskan bahwa Irjen Krisna diduga melanggar kode etik profesi Polri berupa perselingkuhan, dan pelanggaran tersebut berdasarkan pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 serta pasal 8 dan pasal 13 Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri. Hingga berita ini diturunkan, tim berupaya menghubungi dari Irjen Krisnamurti dan Mabes Polri. Dalam hal ini Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, tetapi belum juga mendapat jawaban. Selamat datang kembali di Deep Dive Anda. Kali ini nih kita akan coba gali lebih dalam sumber-sumber yang Anda bagikan. Topiknya lagi hangat banget ya, soal dugaan skandal yang melibatkan Irjen Krisnamurti. Nama yang Anda pasti ingat lah ya, dari aksi di Sarinah dulu itu kan.
Nah, rangkuman dari berita, data karir, sampai LHKPN yang Anda kumpulkan ini kita coba kupas ya. Misinya apa? Ya, membongkar lapisan ceritanya lah. Mulai dari dugaan hubungan terlarang, itu terus ada mutasi jabatan yang waktunya kok deketan, sampai dampaknya gimana. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Jadi, inti masalahnya ini, seperti yang sumber Anda rangkum juga, ada dugaan hubungan spesial gitu ya, antara Irjen Krisnamurti sama seorang polwan. Kompol AP inisialnya. Katanya sih ini kabarnya udah masuk radar sidang etik. Tapi kok aneh ya, relatif senyap gitu pemberitaannya. Di media arus utama maksudnya. Oke, satu hal yang langsung kelihatan mencolok dari materi Anda ini, timingnya nih. Ini kan muncul gimana ya, hampir barengan sama mutasinya dia dari Kadif Hub Inter, terus pindah ke Sahlijemen Kapolri per 5 Agustus 2025 itu. Nah, menurut analisis sumber Anda, ini sekedar kebetulan aja atau memang ada kaitannya nih? Gimana menurut Anda? Ya, ini yang jadi sorotan menarik ya di sumber yang Anda kasih. Bagaimana respon dari institusi Polri sendiri? Kompolnas kan sudah bilang tuh, akan minta klarifikasi resmi ke Polri. Ya wajar sih, ini kan potensi pelanggaran etika soalnya. Tapi dari internal Mabes Polri sendiri, kita lihat pejabat kunci kayak Kadif Propam atau Humas gitu, sejauh ini kayaknya belum ada ya komentar publik yang jelas. Nah ini kan yang seperti ditekankan di analisis Anda, memunculkan pertanyaan besar soal transparansi ya kan? Betul, betul sekali. Dan pertanyaan soal transparansi ini jadi makin relevan ya kalau kita ingat lagi citra Krisnamurti dulu. Dulu kan dia sempat jadi kayak ikon polisi idola gitu. Apalagi pasca Sarinah 2016 sama kasus kopi sianida yang heboh banget itu. Kesannya kan tegas, modern, wah pokoknya figur pahlawan deh. Nah, sumber Anda menyoroti banget nih kontrasnya citra heroik ini sama isu dugaan skandal pribadi sekarang. Malah ada catatan ironis juga di sumber Anda soal Ferdy Sambo. Dulu kan salah satu anak buahnya ya pas peristiwa Sarinah. Sempat nyalip pangkatnya Krisnamurti malah sebelum akhirnya kena kasus besar itu. Ironis ya. Analisis dalam sumber Anda sepertinya ngelihat ini sebagai pola yang ya lumayan sering kita lihat juga sih. Perwira, karirnya kelihatan bagus, cemerlang, gitu. Tiba-tiba tersandung masalah etika personal. Kalau dugaan ini benar, ya ini jadi antitesis langsung dari narasi kepahlawanan yang udah dibangun. Dan soal mutasi ke Sahlijemen itu, posisi yang, ya seperti analisis beberapa pihak di sumber Anda, dianggap jalur parkir lah atau kurang strategis dibanding Kadif Hub Inter. Terjadinya barengan sama isu ini merebak, ya jelas saja memantik spekulasi lebih jauh kan? Apakah ini murni rotasi biasa aja di Polri, atau memang ada hubungannya? Mungkin sebagai langkah meredam dampak dugaan pelanggaran etik. Nah ini jadi pertanyaan krusial soal akuntabilitas internal Polri yang digarisbawahi sumber Anda. Menarik juga kalau kita lihat lagi rekam jejak karirnya yang dirangkum sumber Anda ini ya. Pernah jadi di Reskrimum Polda Metro Jaya, itu pas masa-masnya lah. Kasus Sarinah, kopi sianida, terus sempat jadi Wakapolda Lampung, lalu naik ke posisi internasional di Divhub Inter. Mulai dari Karomis Inter sampai puncaknya jadi Kadifhub Inter. Sebelum akhirnya ya ini, dipindah ke Sahlijemen Kapolri. Nah, selain karir, sumber Anda juga detail nih soal finansialnya lewat LHKPN. Tercatat per akhir 2023, total kekayaannya itu mepet-mepet 5 miliar. Tepatnya sih 4 miliar 998 juta rupiah. Sebagian besar asetnya itu tanah dan bangunan, nilainya lebih dari 2,1 miliar. Terus ada 2 mobil lumayan mewah, Toyota Alphard sama Mercedes-Benz, totalnya 1 miliar lebih. Satu catatan menarik lagi nih dari laporannya, tercatat nggak punya utang sama sekali. Ya, kalau kita coba tarik ke gambaran yang lebih luas ya, seperti yang coba disajikan oleh sumber Anda juga, kasus ini tuh bukan cuma soal pribadi Irjen Krisnamurti aja gitu. Tapi jadi semacam, test case lah buat institusi Polri sendiri. Buat nunjukin konsistensi mereka dalam menegakkan aturan etik. Nggak pandang bulu, mau pangkatnya apa, jabatannya apa, gimana Polri menangani isu ini secara terbuka, secara akuntabel, itu pasti akan sangat berpengaruh ke tingkat kepercayaan Anda dan publik umumnya, kepolisian. Apakah mutasi ke Sahlijemen itu langkah strategis buat meredam isu, atau memang murni rotasi jabatan biasa? Nah, itu titik krusial yang perlu terus dicermati menurut analisis sumber Anda. Oke, jadi rangkuman pentingnya buat Anda dari deep dive kita kali ini apa nih? Kita lihat figur polisi yang dulu sempat jadi pahlawan, sekarang citranya dipertanyakan gara-gara dugaan skandal pribadi. Terjadinya barengan pula sama mutasi jabatan yang bikin banyak spekulasi.
Terus ada sorotan tajam ke respons institusi Polri. Dan pertanyaan mendasar soal transparansi sama akuntabilitas. Betul. Dari pahlawan Sarina sampai ke pusaran isu terbaru ini, perjalanan karirnya Krisnamurti, seperti yang dianalisis di sumber Anda ya, ini jadi studi kasus yang menarik banget. Tentang gimana citra publik itu dibangun, gimana etika pribadi pejabat diuji, dan gimana akuntabilitas institusi dipertaruhkan. Nah, sebagai pemantik pikiran aja nih, buat Anda renungkan sendiri nanti. Seberapa besar sih menurut Anda pengaruh isu etika pribadi seorang pejabat publik terhadap pandangan Anda soal institusi tempat dia bernaung? Secara keseluruhan maksudnya. Sesuatu yang menarik untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di debrief Anda berikutnya. Kompolnas menyatakan akan menindaklanjuti isu dugaan perselingkuhan yang menyeret nama mantan Kadif Hubinter Polri, Irjen Krisnamurti. Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim menyatakan pihaknya akan meminta klarifikasi resmi dari Polri mengenai kabar yang beredar luas di media sosial. Menurutnya, isu yang muncul termasuk dalam ranah dugaan pelanggaran kode etik anggota Polri. Namun ia menegaskan bahwa Kompolnas tetap memerlukan keterangan langsung dari Polri sebelum menyimpulkan. Isu perselingkuhan tersebut dikaitkan dengan hubungan asmara antara Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berinisial Kompol AP. Kabar lain menyebut kasus ini sudah melalui sidang kode etik, namun tidak mendapat perhatian media. Saat ini, Krisnamurti telah dimutasi dari jabatannya, Kadif Hubinter Polri, menjadi staf ahli manajemen Kapolri. Mutasi ini tertuang dalam surat telegram Kapolri yang ditandatangani pada 5 Agustus 2025. Krisnamurti sendiri juga belum memberikan tanggapan atas tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit yang diminta untuk melakukan evaluasi terhadap Irjen Krisnamurti yang diduga terlibat dalam dugaan kasus perselingkuhan. Nah, Tribuners, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategy Studies, ada Bambang Rukminto ini meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengevaluasi jabatan yang diberikan kepada Irjen Krisnamurti sebagai staf ahli manajemen dari Kapolri. Hal itu disampaikan menyusul sorotan publik terhadap kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan Irjen Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berpangkat komisaris polisi atau kompol berinisial AP. Menurut Bambang Rukminto, Tribuners, Kapolri ini seharusnya tidak memberikan jabatan kepada mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional, ada Irjen Krisnamurti sebagai Sahli Jemen begitu ya, agar tidak merusak citra dari organisasi Korps Bayangkara. Kasus ini menjadi perhatian setelah beredar kabar di media sosial bahwa Irjen Krisnamurti ini diduga menjalin hubungan asmara dengan Kompol A. Kasus tersebut sudah masuk tahap sidang kode etik profesi Polri, meskipun prosesnya digelar secara tertutup dan tidak disiarkan melalui media massa. Menurut Bambang Rukminto, sidang kode etik secara tertutup adalah prosedur yang wajar untuk kasus personal atau kesusilaan agar tidak menimbulkan kegaduhan yang berlebihan di internal Polri. Namun ia menegaskan bahwa mutasi jabatan dan keputusan final ini harus segera diambil, dan saat ini Tribuners, Krisna ini sudah dimutasi dari jabatan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri menjadi Sahli Jemen Kapolri. Mutasi ini pun tertuang pada surat telegram Kapolri tanggal 5 Agustus 2025 yang sudah ditandatangani oleh Kapolri Irjen Anwar. Tribuners, dalam unggahan di akun TikTok Bantuan Hukum Online ini dijelaskan bahwa Irjen Krisna diduga melanggar kode etik profesi Polri berupa perselingkuhan, dan pelanggaran tersebut berdasarkan pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 serta pasal 8 dan pasal 13 Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri. Hingga berita ini diturunkan, tim berupaya menghubungi dari Irjen Krisnamurti dan Mabes Polri. Dalam hal ini Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, tetapi belum juga mendapat jawaban. Selamat datang kembali di Deep Dive Anda. Kali ini nih kita akan coba gali lebih dalam sumber-sumber yang Anda bagikan. Topiknya lagi hangat banget ya, soal dugaan skandal yang melibatkan Irjen Krisnamurti. Nama yang Anda pasti ingat lah ya, dari aksi di Sarinah dulu itu kan.
Nah, rangkuman dari berita, data karir, sampai LHKPN yang Anda kumpulkan ini kita coba kupas ya. Misinya apa? Ya, membongkar lapisan ceritanya lah. Mulai dari dugaan hubungan terlarang, itu terus ada mutasi jabatan yang waktunya kok deketan, sampai dampaknya gimana. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Jadi, inti masalahnya ini, seperti yang sumber Anda rangkum juga, ada dugaan hubungan spesial gitu ya, antara Irjen Krisnamurti sama seorang polwan. Kompol AP inisialnya. Katanya sih ini kabarnya udah masuk radar sidang etik. Tapi kok aneh ya, relatif senyap gitu pemberitaannya. Di media arus utama maksudnya. Oke, satu hal yang langsung kelihatan mencolok dari materi Anda ini timingnya nih. Ini kan muncul gimana ya, hampir barengan sama mutasinya dia dari Kadif Hub Inter terus pindah ke Sahlijemen Kapolri per 5 Agustus 2025 itu. Nah, menurut analisis sumber Anda, ini sekedar kebetulan aja atau memang ada kaitannya nih? Gimana menurut Anda? Ya, ini yang jadi sorotan menarik ya di sumber yang Anda kasih. Bagaimana respon dari institusi Polri sendiri? Kompolnas kan sudah bilang tuh, akan minta klarifikasi resmi ke Polri. Ya wajar sih, ini kan potensi pelanggaran etika soalnya. Tapi dari internal Mabes Polri sendiri, kita lihat pejabat kunci kayak Kadif Propam atau Humas gitu, sejauh ini kayaknya belum ada ya komentar publik yang jelas. Nah ini kan yang seperti ditekankan di analisis Anda, memunculkan pertanyaan besar soal transparansi ya kan? Betul, betul sekali. Dan pertanyaan soal transparansi ini jadi makin relevan ya kalau kita ingat lagi citra Krisnamurti dulu. Dulu kan dia sempat jadi kayak ikon polisi idola gitu. Apalagi pasca Sarinah 2016 sama kasus kopi sianida yang heboh banget itu. Kesannya kan tegas, modern, wah pokoknya figur pahlawan deh. Nah, sumber Anda menyoroti banget nih kontrasnya citra heroik ini sama isu dugaan skandal pribadi sekarang. Malah ada catatan ironis juga di sumber Anda soal Ferdy Sambo. Dulu kan salah satu anak buahnya ya pas peristiwa Sarinah. Sempat nyalip pangkatnya Krisnamurti malah sebelum akhirnya kena kasus besar itu. Ironis ya. Analisis dalam sumber Anda sepertinya ngelihat ini sebagai pola yang ya lumayan sering kita lihat juga sih. Perwira, karirnya kelihatan bagus, cemerlang, gitu. Tiba-tiba tersandung masalah etika personal. Kalau dugaan ini benar, ya ini jadi antitesis langsung dari narasi kepahlawanan yang udah dibangun. Dan soal mutasi ke Sahlijemen itu, posisi yang, ya seperti analisis beberapa pihak di sumber Anda, dianggap jalur parkir lah atau kurang strategis dibanding Kadif Hub Inter. Terjadinya barengan sama isu ini merebak, ya jelas saja memantik spekulasi lebih jauh kan? Apakah ini murni rotasi biasa aja di Polri, atau memang ada hubungannya? Mungkin sebagai langkah meredam dampak dugaan pelanggaran etik. Nah ini jadi pertanyaan krusial soal akuntabilitas internal Polri yang digarisbawahi sumber Anda. Menarik juga kalau kita lihat lagi rekam jejak karirnya yang dirangkum sumber Anda ini ya. Pernah jadi di Reskrimum Polda Metro Jaya, itu pas masa emasnya lah. Kasus Sarinah, kopi sianida, terus sempat jadi Wakapolda Lampung, lalu naik ke posisi internasional di Divhub Inter. Mulai dari Karomis Inter sampai puncaknya jadi Kadifhub Inter. Sebelum akhirnya ya ini, dipindah ke Sahlijemen Kapolri. Nah, selain karir, sumber Anda juga detail nih soal finansialnya lewat LHKPN. Tercatat per akhir 2023, total kekayaannya itu mepet-mepet 5 miliar. Tepatnya sih 4 miliar 998 juta rupiah. Sebagian besar asetnya itu tanah dan bangunan, nilainya lebih dari 2,1 miliar. Terus ada 2 mobil lumayan mewah, Toyota Alphard sama Mercedes-Benz, totalnya 1 miliar lebih. Satu catatan menarik lagi nih dari laporannya, tercatat nggak punya utang sama sekali. Ya, kalau kita coba tarik ke gambaran yang lebih luas ya, seperti yang coba disajikan oleh sumber Anda juga, kasus ini tuh bukan cuma soal pribadi Irjen Krisnamurti aja gitu. Tapi jadi semacam, test case lah buat institusi Polri sendiri. Buat nunjukin konsistensi mereka dalam menegakkan aturan etik. Nggak pandang bulu, mau pangkatnya apa, jabatannya apa, gimana Polri menangani isu ini secara terbuka, secara akuntabel, itu pasti akan sangat berpengaruh ke tingkat kepercayaan Anda dan publik umumnya, kepolisian. Apakah mutasi ke Sahlijemen itu langkah strategis buat meredam isu, atau memang murni rotasi jabatan biasa? Nah, itu titik krusial yang perlu terus dicermati menurut analisis sumber Anda. Oke, jadi rangkuman pentingnya buat Anda dari deep dive kita kali ini apa nih? Kita lihat figur polisi yang dulu sempat jadi pahlawan, sekarang citranya dipertanyakan gara-gara dugaan skandal pribadi. Terjadinya barengan pula sama mutasi jabatan yang bikin banyak spekulasi.
Terus ada sorotan tajam ke respons institusi Polri. Dan pertanyaan mendasar soal transparansi sama akuntabilitas. Betul. Dari pahlawan Sarina sampai ke pusaran isu terbaru ini, perjalanan karirnya Krisnamurti, seperti yang dianalisis di sumber Anda ya, ini jadi studi kasus yang menarik banget. Tentang gimana citra publik itu dibangun, gimana etika pribadi pejabat diuji, dan gimana akuntabilitas institusi dipertaruhkan. Nah, sebagai pemantik pikiran aja nih, buat Anda renungkan sendiri nanti. Seberapa besar sih menurut Anda pengaruh isu etika pribadi seorang pejabat publik terhadap pandangan Anda soal institusi tempat dia bernaung? Secara keseluruhan maksudnya. Sesuatu yang menarik untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di Deep Dive Anda berikutnya. Kompolnas menyatakan akan menindaklanjuti isu dugaan perselingkuhan yang menyeret nama mantan Kadif Hubinter Polri, Irjen Krisnamurti. Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim menyatakan pihaknya akan meminta klarifikasi resmi dari Polri mengenai kabar yang beredar luas di media sosial. Menurutnya, isu yang muncul termasuk dalam ranah dugaan pelanggaran kode etik anggota Polri. Namun ia menegaskan bahwa Kompolnas tetap memerlukan keterangan langsung dari Polri sebelum menyimpulkan. Isu perselingkuhan tersebut dikaitkan dengan hubungan asmara antara Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berinisial Kompol AP. Kabar lain menyebut kasus ini sudah melalui sidang kode etik namun tidak mendapat perhatian media. Saat ini Krisnamurti telah dimutasi dari jabatannya, Kadif Hubinter Polri, menjadi staf ahli manajemen Kapolri. Mutasi ini tertuang dalam surat telegram Kapolri yang ditandatangani pada 5 Agustus 2025. Krisnamurti sendiri juga belum memberikan tanggapan atas tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit yang diminta untuk melakukan evaluasi terhadap Irjen Krisnamurti yang diduga terlibat dalam dugaan kasus perselingkuhan. Nah, Tribuners, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategy Studies, ada Bambang Rukminto, ini meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengevaluasi jabatan yang diberikan kepada Irjen Krisnamurti sebagai staf ahli manajemen dari Kapolri. Hal itu disampaikan menyusul sorotan publik terhadap kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan Irjen Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berpangkat komisaris polisi atau kompol berinisial AP. Menurut Bambang Rukminto, Tribuners, Kapolri ini seharusnya tidak memberikan jabatan kepada mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional, ada Irjen Krisnamurti, sebagai sahli Jemen begitu ya, agar tidak merusak citra dari organisasi Korps Bayangkara. Kasus ini menjadi perhatian setelah beredar kabar di media sosial bahwa Irjen Krisnamurti ini diduga menjalin hubungan asmara dengan Kompol A. Kasus tersebut sudah masuk tahap sidang kode etik profesi Polri, meskipun prosesnya digelar secara tertutup dan tidak disiarkan melalui media massa. Menurut Bambang Rukminto, sidang kode etik secara tertutup adalah prosedur yang wajar untuk kasus personal atau kesusilaan agar tidak menimbulkan kegaduhan yang berlebihan di internal Polri. Namun ia menegaskan bahwa mutasi jabatan dan keputusan final ini harus segera diambil, dan saat ini Tribuners, Krisna ini sudah dimutasi dari jabatan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri menjadi sahli Jemen Kapolri. Mutasi ini pun tertuang pada surat telegram Kapolri tanggal 5 Agustus 2025 yang sudah ditandatangani oleh Kapolri Irjen Anwar. Tribuners, dalam unggahan di akun TikTok Bantuan Hukum Online ini jelaskan bahwa Irjen Krisna diduga melanggar kode etik profesi Polri berupa perselingkuhan, dan pelanggaran tersebut berdasarkan pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 serta pasal 8 dan pasal 13 Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri. Hingga berita ini diturunkan, tim berupaya menghubungi dari Irjen Krisnamurti dan Mabes Polri. Dalam hal ini Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, tetapi belum juga mendapat jawaban. Selamat datang kembali di Deep Dive Anda. Kali ini nih kita akan coba gali lebih dalam sumber-sumber yang Anda bagikan. Topiknya lagi hangat banget ya, soal dugaan skandal yang melibatkan Irjen Krisnamurti. Nama yang Anda pasti ingat lah ya, dari aksi di Sarinah dulu itu kan.
Nah, rangkuman dari berita, data karir, sampai LHKPN yang Anda kumpulkan ini kita coba kupas ya. Misinya apa? Ya, membongkar lapisan ceritanya lah. Mulai dari dugaan hubungan terlarang, itu terus ada mutasi jabatan yang waktunya kok deketan, sampai dampaknya gimana. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Jadi, inti masalahnya ini, seperti yang sumber Anda rangkum juga, ada dugaan hubungan spesial gitu ya, antara Irjen Krisnamurti sama seorang polwan. Kompol AP inisialnya. Katanya sih ini kabarnya udah masuk radar sidang etik. Tapi kok aneh ya, relatif senyap gitu pemberitaannya. Di media arus utama maksudnya. Oke, satu hal yang langsung kelihatan mencolok dari materi Anda ini, timingnya nih. Ini kan muncul gimana ya, hampir barengan sama mutasinya dia dari Kadif Hub Inter terus pindah ke Sahlijemen Kapolri per 5 Agustus 2025 itu. Nah, menurut analisis sumber Anda, ini sekedar kebetulan aja atau memang ada kaitannya nih? Gimana menurut Anda? Ya, ini yang jadi sorotan menarik ya di sumber yang Anda kasih. Bagaimana respon dari institusi Polri sendiri? Kompolnas kan sudah bilang tuh, akan minta klarifikasi resmi ke Polri. Ya wajar sih, ini kan potensi pelanggaran etika soalnya. Tapi dari internal Mabes Polri sendiri, kita lihat pejabat kunci kayak Kadif Propam atau Humas gitu, sejauh ini kayaknya belum ada ya komentar publik yang jelas. Nah ini kan yang seperti ditekankan di analisis Anda, memunculkan pertanyaan besar soal transparansi ya kan? Betul, betul sekali. Dan pertanyaan soal transparansi ini jadi makin relevan ya kalau kita ingat lagi citra Krisnamurti dulu. Dulu kan dia sempat jadi kayak ikon polisi idola gitu. Apalagi pasca Sarinah 2016 sama kasus kopi sianida yang heboh banget itu. Kesannya kan tegas, modern, wah pokoknya figur pahlawan deh. Nah, sumber Anda menyoroti banget nih kontrasnya citra heroik ini sama isu dugaan skandal pribadi sekarang. Malah ada catatan ironis juga di sumber Anda soal Ferdy Sambo. Dulu kan salah satu anak buahnya ya pas peristiwa Sarinah. Sempat nyalip pangkatnya Krisnamurti malah sebelum akhirnya kena kasus besar itu. Ironis ya. Analisis dalam sumber Anda sepertinya ngelihat ini sebagai pola yang ya lumayan sering kita lihat juga sih. Perwira, karirnya kelihatan bagus, cemerlang, gitu. Tiba-tiba tersandung masalah etika personal. Kalau dugaan ini benar, ya ini jadi antitesis langsung dari narasi kepahlawanan yang udah dibangun. Dan soal mutasi ke Sahlijemen itu, posisi yang, ya seperti analisis beberapa pihak di sumber Anda, dianggap jalur parkir lah, atau kurang strategis dibanding Kadif Hub Inter. Terjadinya barengan sama isu ini merebak, ya jelas saja memantik spekulasi lebih jauh kan? Apakah ini murni rotasi biasa aja di Polri, atau memang ada hubungannya? Mungkin sebagai langkah meredam dampak dugaan pelanggaran etik. Nah ini jadi pertanyaan krusial soal akuntabilitas internal Polri yang digarisbawahi sumber Anda. Menarik juga kalau kita lihat lagi rekam jejak karirnya yang dirangkum sumber Anda ini ya. Pernah jadi di Reskrimum Polda Metro Jaya, itu pas masa emasnya lah. Kasus Sarinah, kopi sianida, terus sempat jadi Wakapolda Lampung, lalu naik ke posisi internasional di Divhub Inter. Mulai dari Karomis Inter sampai puncaknya jadi Kadifhub Inter. Sebelum akhirnya ya ini, dipindah ke Sahlijemen Kapolri. Nah, selain karir, sumber Anda juga detail nih soal finansialnya lewat LHKPN. Tercatat per akhir 2023, total kekayaannya itu mepet-mepet 5 miliar. Tepatnya sih 4 miliar 998 juta rupiah. Sebagian besar asetnya itu tanah dan bangunan, nilainya lebih dari 2,1 miliar. Terus ada 2 mobil lumayan mewah, Toyota Alphard sama Mercedes-Benz, totalnya 1 miliar lebih. Satu catatan menarik lagi nih dari laporannya, tercatat nggak punya utang sama sekali. Ya, kalau kita coba tarik ke gambaran yang lebih luas ya, seperti yang coba disajikan oleh sumber Anda juga, kasus ini tuh bukan cuma soal pribadi Irjen Krisnamurti aja gitu. Tapi jadi semacam, test case lah buat institusi Polri sendiri. Buat nunjukin konsistensi mereka dalam menegakkan aturan etik. Nggak pandang bulu, mau pangkatnya apa, jabatannya apa, gimana Polri menangani isu ini secara terbuka, secara akuntabel, itu pasti akan sangat berpengaruh ke tingkat kepercayaan Anda dan publik umumnya, kepolisian. Apakah mutasi ke Sahlijemen itu langkah strategis buat meredam isu, atau memang murni rotasi jabatan biasa? Nah, itu titik krusial yang perlu terus dicermati menurut analisis sumber Anda. Oke, jadi rangkuman pentingnya buat Anda dari deep dive kita kali ini apa nih? Kita lihat figur polisi yang dulu sempat jadi pahlawan, sekarang citranya dipertanyakan gara-gara dugaan skandal pribadi. Terjadinya barengan pula sama mutasi jabatan yang bikin banyak spekulasi.
Terus ada sorotan tajam ke respons institusi Polri. Dan pertanyaan mendasar soal transparansi sama akuntabilitas. Betul. Dari pahlawan Sarina sampai ke pusaran isu terbaru ini, perjalanan karirnya Krisnamurti, seperti yang dianalisis di sumber Anda ya, ini jadi studi kasus yang menarik banget. Tentang gimana citra publik itu dibangun, gimana etika pribadi pejabat diuji, dan gimana akuntabilitas institusi dipertaruhkan. Nah, sebagai pemantik pikiran aja nih, buat Anda renungkan sendiri nanti. Seberapa besar sih menurut Anda pengaruh isu etika pribadi seorang pejabat publik terhadap pandangan Anda soal institusi tempat dia bernaung? Secara keseluruhan maksudnya. Sesuatu yang menarik untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di Deep Dive Anda berikutnya. Kompolnas menyatakan akan menindaklanjuti isu dugaan perselingkuhan yang menyeret nama mantan Kadif Hubinter Polri, Irjen Krisnamurti. Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim menyatakan pihaknya akan meminta klarifikasi resmi dari Polri mengenai kabar yang beredar luas di media sosial. Menurutnya, isu yang muncul termasuk dalam ranah dugaan pelanggaran kode etik anggota Polri. Namun ia menegaskan bahwa Kompolnas tetap memerlukan keterangan langsung dari Polri sebelum menyimpulkan. Isu perselingkuhan tersebut dikaitkan dengan hubungan asmara antara Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berinisial Kompol AP. Kabar lain menyebut kasus ini sudah melalui sidang kode etik, namun tidak mendapat perhatian media. Saat ini, Krisnamurti telah dimutasi dari jabatannya, Kadif Hubinter Polri, menjadi staf ahli manajemen Kapolri. Mutasi ini tertuang dalam surat telegram Kapolri yang ditandatangani pada 5 Agustus 2025. Krisnamurti sendiri juga belum memberikan tanggapan atas tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit yang diminta untuk melakukan evaluasi terhadap Irjen Krisnamurti yang diduga terlibat dalam dugaan kasus perselingkuhan. Nah, Tribuners, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategy Studies, ada Bambang Rukminto ini meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengevaluasi jabatan yang diberikan kepada Irjen Krisnamurti sebagai staf ahli manajemen dari Kapolri. Hal itu disampaikan menyusul sorotan publik terhadap kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan Irjen Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berpangkat komisaris polisi atau kompol berinisial AP. Menurut Bambang Rukminto, Tribuners, Kapolri ini seharusnya tidak memberikan jabatan kepada mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional, ada Irjen Krisnamurti sebagai Sahli Jemen begitu ya, agar tidak merusak citra dari organisasi Korps Bayangkara. Kasus ini menjadi perhatian setelah beredar kabar di media sosial bahwa Irjen Krisnamurti ini diduga menjalin hubungan asmara dengan Kompol A. Kasus tersebut sudah masuk tahap sidang kode etik profesi Polri, meskipun prosesnya digelar secara tertutup dan tidak disiarkan melalui media massa. Menurut Bambang Rukminto, sidang kode etik secara tertutup adalah prosedur yang wajar untuk kasus personal atau kesusilaan agar tidak menimbulkan kegaduhan yang berlebihan di internal Polri. Namun ia menegaskan bahwa mutasi jabatan dan keputusan final ini harus segera diambil, dan saat ini Tribuners, Krisna ini sudah dimutasi dari jabatan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri menjadi Sahli Jemen Kapolri. Mutasi ini pun tertuang pada surat telegram Kapolri tanggal 5 Agustus 2025 yang sudah ditandatangani oleh Kapolri Irjen Anwar. Tribuners, dalam unggahan di akun TikTok Bantuan Hukum Online ini dijelaskan bahwa Irjen Krisna diduga melanggar kode etik profesi Polri berupa perselingkuhan, dan pelanggaran tersebut berdasarkan pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 serta pasal 8 dan pasal 13 Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri. Hingga berita ini diturunkan, tim berupaya menghubungi dari Irjen Krisnamurti dan Mabes Polri. Dalam hal ini Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, tetapi belum juga mendapat jawaban. Selamat datang kembali di Deep Dive Anda. Kali ini nih kita akan coba gali lebih dalam sumber-sumber yang Anda bagikan. Topiknya lagi hangat banget ya, soal dugaan skandal yang melibatkan Irjen Krisnamurti.
Nama yang Anda pasti ingat lah ya, dari aksi di Sarinah dulu itu kan. Nah, rangkuman dari berita, data karir, sampai LHKPN yang Anda kumpulkan ini kita coba kupas ya. Misinya apa? Ya, membongkar lapisan ceritanya lah. Mulai dari dugaan hubungan terlarang, itu terus ada mutasi jabatan yang waktunya kok deketan, sampai dampaknya gimana. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Jadi, inti masalahnya ini, seperti yang sumber Anda rangkum juga, ada dugaan hubungan spesial gitu ya, antara Irjen Krisnamurti sama seorang polwan. Kompol AP inisialnya. Katanya sih ini kabarnya udah masuk radar sidang etik. Tapi kok aneh ya, relatif senyap gitu pemberitaannya. Di media arus utama maksudnya. Oke, satu hal yang langsung kelihatan mencolok dari materi Anda ini, timingnya nih. Ini kan muncul gimana ya, hampir barengan sama mutasinya dia dari Kadif Hub Inter terus pindah ke Sahlijemen Kapolri per 5 Agustus 2025 itu. Nah, menurut analisis sumber Anda, ini sekedar kebetulan aja atau memang ada kaitannya nih? Gimana menurut Anda? Ya, ini yang jadi sorotan menarik ya di sumber yang Anda kasih. Bagaimana respon dari institusi Polri sendiri? Kompolnas kan sudah bilang tuh, akan minta klarifikasi resmi ke Polri. Ya wajar sih, ini kan potensi pelanggaran etika soalnya. Tapi dari internal Mabes Polri sendiri, kita lihat pejabat kunci kayak Kadif Propam atau Humas gitu, sejauh ini kayaknya belum ada ya komentar publik yang jelas. Nah ini kan yang seperti ditekankan di analisis Anda, memunculkan pertanyaan besar soal transparansi ya kan? Betul, betul sekali. Dan pertanyaan soal transparansi ini jadi makin relevan ya kalau kita ingat lagi citra Krisnamurti dulu. Dulu kan dia sempat jadi kayak ikon polisi idola gitu. Apalagi pasca Sarinah 2016 sama kasus kopi sianida yang heboh banget itu. Kesannya kan tegas, modern, wah pokoknya figur pahlawan deh. Nah, sumber Anda menyoroti banget nih kontrasnya citra heroik ini sama isu dugaan skandal pribadi sekarang. Malah ada catatan ironis juga di sumber Anda soal Ferdy Sambo. Dulu kan salah satu anak buahnya ya pas peristiwa Sarinah. Sempat nyalip pangkatnya Krisnamurti malah sebelum akhirnya kena kasus besar itu. Ironis ya. Analisis dalam sumber Anda sepertinya ngelihat ini sebagai pola yang ya lumayan sering kita lihat juga sih. Perwira, karirnya kelihatan bagus, cemerlang, gitu. Tiba-tiba tersandung masalah etika personal. Kalau dugaan ini benar, ya ini jadi antitesis langsung dari narasi kepahlawanan yang udah dibangun. Dan soal mutasi ke Sahlijemen itu, posisi yang, ya seperti analisis beberapa pihak di sumber Anda, dianggap jalur parkir lah, atau kurang strategis dibanding Kadif Hub Inter. Terjadinya barengan sama isu ini merebak, ya jelas saja memantik spekulasi lebih jauh kan? Apakah ini murni rotasi biasa aja di Polri, atau memang ada hubungannya? Mungkin sebagai langkah meredam dampak dugaan pelanggaran etik. Nah ini jadi pertanyaan krusial soal akuntabilitas internal Polri yang digarisbawahi sumber Anda. Menarik juga kalau kita lihat lagi rekam jejak karirnya yang dirangkum sumber Anda ini ya. Pernah jadi di Reskrimum Polda Metro Jaya, itu pas masa-masnya lah. Kasus Sarinah, kopi sianida, terus sempat jadi Wakapolda Lampung, lalu naik ke posisi internasional di Divhub Inter. Mulai dari Karomis Inter sampai puncaknya jadi Kadifhub Inter. Sebelum akhirnya ya ini, dipindah ke Sahlijemen Kapolri. Nah, selain karir, sumber Anda juga detail nih soal finansialnya lewat LHKPN. Tercatat per akhir 2023, total kekayaannya itu mepet-mepet 5 miliar. Tepatnya sih 4 miliar 998 juta rupiah. Sebagian besar asetnya itu tanah dan bangunan, nilainya lebih dari 2,1 miliar. Terus ada 2 mobil lumayan mewah, Toyota Alphard sama Mercedes-Benz, totalnya 1 miliar lebih. Satu catatan menarik lagi nih dari laporannya, tercatat gak punya utang sama sekali. Ya, kalau kita coba tarik ke gambaran yang lebih luas ya, seperti yang coba disajikan oleh sumber Anda juga, kasus ini tuh bukan cuma soal pribadi Irjen Krisnamurti aja gitu. Tapi jadi semacam, test case lah buat institusi Polri sendiri. Buat nunjukin konsistensi mereka dalam menegakkan aturan etik. Nggak pandang bulu, mau pangkatnya apa, jabatannya apa, gimana Polri menangani isu ini secara terbuka, secara akuntabel, itu pasti akan sangat berpengaruh ke tingkat kepercayaan Anda dan publik umumnya, kepolisian. Apakah mutasi ke Sahlijemen itu langkah strategis buat meredam isu, atau memang murni rotasi jabatan biasa? Nah, itu titik krusial yang perlu terus dicermati menurut analisis sumber Anda. Oke, jadi rangkuman pentingnya buat Anda dari deep dive kita kali ini apa nih?
Kita lihat figur polisi yang dulu sempat jadi pahlawan, sekarang citranya dipertanyakan gara-gara dugaan skandal pribadi. Terjadinya barengan pula sama mutasi jabatan yang bikin banyak spekulasi. Terus ada sorotan tajam ke respons institusi Polri, dan pertanyaan mendasar soal transparansi sama akuntabilitas. Betul. Dari pahlawan Sarina sampai ke pusaran isu terbaru ini, perjalanan karirnya Krisnamurti, seperti yang dianalisis di sumber Anda ya, ini jadi studi kasus yang menarik banget. Tentang gimana citra publik itu dibangun, gimana etika pribadi pejabat diuji, dan gimana akuntabilitas institusi dipertaruhkan. Nah, sebagai pemantik pikiran aja nih, buat Anda renungkan sendiri nanti. Seberapa besar sih menurut Anda pengaruh isu etika pribadi seorang pejabat publik terhadap pandangan Anda soal institusi tempat dia bernaung? Secara keseluruhan maksudnya. Sesuatu yang menarik untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di Deep Dive Anda berikutnya. Kompolnas menyatakan akan menindaklanjuti isu dugaan perselingkuhan yang menyeret nama mantan Kadif Hubinter Polri, Irjen Krisnamurti. Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim menyatakan pihaknya akan meminta klarifikasi resmi dari Polri mengenai kabar yang beredar luas di media sosial. Menurutnya, isu yang muncul termasuk dalam ranah dugaan pelanggaran kode etik anggota Polri. Namun ia menegaskan bahwa Kompolnas tetap memerlukan keterangan langsung dari Polri sebelum menyimpulkan. Isu perselingkuhan tersebut dikaitkan dengan hubungan asmara antara Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berinisial Kompol AP. Kabar lain menyebut kasus ini sudah melalui sidang kode etik, namun tidak mendapat perhatian media. Saat ini, Krisnamurti telah dimutasi dari jabatannya, Kadif Hubinter Polri, menjadi staf ahli manajemen Kapolri. Mutasi ini tertuang dalam surat telegram Kapolri yang ditandatangani pada 5 Agustus 2025. Krisnamurti sendiri juga belum memberikan tanggapan atas tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit yang diminta untuk melakukan evaluasi terhadap Irjen Krisnamurti yang diduga terlibat dalam dugaan kasus perselingkuhan. Nah, Tribuners, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategy Studies, ada Bambang Rukminto ini meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengevaluasi jabatan yang diberikan kepada Irjen Krisnamurti sebagai staf ahli manajemen dari Kapolri. Hal itu disampaikan menyusul sorotan publik terhadap kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan Irjen Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berpangkat komisaris polisi atau kompol berinisial AP. Menurut Bambang Rukminto, Tribuners, Kapolri ini seharusnya tidak memberikan jabatan kepada mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional, ada Irjen Krisnamurti sebagai Sahli Jemen begitu ya, agar tidak merusak citra dari organisasi Korps Bayangkara. Kasus ini menjadi perhatian setelah beredar kabar di media sosial bahwa Irjen Krisnamurti ini diduga menjalin hubungan asmara dengan Kompol A. Kasus tersebut sudah masuk tahap sidang kode etik profesi Polri, meskipun prosesnya digelar secara tertutup dan tidak disiarkan melalui media massa. Menurut Bambang Rukminto, sidang kode etik secara tertutup adalah prosedur yang wajar untuk kasus personal atau kesusilaan agar tidak menimbulkan kegaduhan yang berlebihan di internal Polri. Namun ia menegaskan bahwa mutasi jabatan dan keputusan final ini harus segera diambil, dan saat ini Tribuners, Krisna ini sudah dimutasi dari jabatan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri menjadi Sahli Jemen Kapolri. Mutasi ini pun tertuang pada surat telegram Kapolri tanggal 5 Agustus 2025 yang sudah ditandatangani oleh Kapolri Irjen Anwar. Tribuners, dalam unggahan di akun TikTok Bantuan Hukum Online ini dijelaskan bahwa Irjen Krisna diduga melanggar kode etik profesi Polri berupa perselingkuhan, dan pelanggaran tersebut berdasarkan pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 serta pasal 8 dan pasal 13 Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri. Hingga berita ini diturunkan, tim berupaya menghubungi dari Irjen Krisnamurti dan Mabes Polri. Dalam hal ini Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, tetapi belum juga mendapat jawaban. Selamat datang kembali di Deep Dive Anda.
Kali ini nih kita akan coba gali lebih dalam sumber-sumber yang Anda bagikan. Topiknya lagi hangat banget ya, soal dugaan skandal yang melibatkan Irjen Krisnamurti. Nama yang Anda pasti ingat lah ya, dari aksi di Sarinah dulu itu kan. Nah, rangkuman dari berita, data karir, sampai LHKPN yang Anda kumpulkan ini kita coba kupas ya. Misinya apa? Ya, membongkar lapisan ceritanya lah. Mulai dari dugaan hubungan terlarang, itu terus ada mutasi jabatan yang waktunya kok deketan, sampai dampaknya gimana. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Jadi, inti masalahnya ini, seperti yang sumber Anda rangkum juga, ada dugaan hubungan spesial gitu ya, antara Irjen Krisnamurti sama seorang polwan. Kompol AP inisialnya. Katanya sih ini kabarnya udah masuk radar sidang etik. Tapi kok aneh ya, relatif senyap gitu pemberitaannya. Di media arus utama maksudnya. Oke, satu hal yang langsung kelihatan mencolok dari materi Anda ini, timingnya nih. Ini kan muncul gimana ya, hampir barengan sama mutasinya dia dari Kadif Hub Inter, terus pindah ke Sahlijemen Kapolri per 5 Agustus 2025 itu. Nah, menurut analisis sumber Anda, ini sekedar kebetulan aja atau memang ada kaitannya nih? Gimana menurut Anda? Ya, ini yang jadi sorotan menarik ya di sumber yang Anda kasih. Bagaimana respon dari institusi Polri sendiri? Kompolnas kan sudah bilang tuh, akan minta klarifikasi resmi ke Polri. Ya wajar sih, ini kan potensi pelanggaran etika soalnya. Tapi dari internal Mabes Polri sendiri, kita lihat pejabat kunci kayak Kadif Propam atau Humas gitu, sejauh ini kayaknya belum ada ya komentar publik yang jelas. Nah ini kan yang seperti ditekankan di analisis Anda, memunculkan pertanyaan besar soal transparansi ya kan? Betul, betul sekali. Dan pertanyaan soal transparansi ini jadi makin relevan ya kalau kita ingat lagi citra Krisnamurti dulu. Dulu kan dia sempat jadi kayak ikon polisi idola gitu, apalagi pasca Sarinah 2016 sama kasus kopi sianida yang heboh banget itu. Kesannya kan tegas, modern, wah pokoknya figur pahlawan deh. Nah, sumber Anda menyoroti banget nih kontrasnya citra heroik ini sama isu dugaan skandal pribadi sekarang. Malah ada catatan ironis juga di sumber Anda soal Ferdy Sambo. Dulu kan salah satu anak buahnya ya pas peristiwa Sarinah. Sempat nyalip pangkatnya Krisnamurti malah sebelum akhirnya kena kasus besar itu. Ironis ya. Analisis dalam sumber Anda sepertinya ngelihat ini sebagai pola yang ya lumayan sering kita lihat juga sih. Perwira, karirnya kelihatan bagus, cemerlang, gitu. Tiba-tiba tersandung masalah etika personal. Kalau dugaan ini benar, ya ini jadi antitesis langsung dari narasi kepahlawanan yang udah dibangun. Dan soal mutasi ke Sahlijemen itu, posisi yang, ya seperti analisis beberapa pihak di sumber Anda, dianggap jalur parkir lah atau kurang strategis dibanding Kadif Hub Inter. Terjadinya barengan sama isu ini merebak, ya jelas saja memantik spekulasi lebih jauh kan? Apakah ini murni rotasi biasa aja di Polri, atau memang ada hubungannya? Mungkin sebagai langkah meredam dampak dugaan pelanggaran etik. Nah ini jadi pertanyaan krusial soal akuntabilitas internal Polri yang digarisbawahi sumber Anda. Menarik juga kalau kita lihat lagi rekam jejak karirnya yang dirangkum sumber Anda ini ya. Pernah jadi di Reskrimum Polda Metro Jaya, itu pas masa-emasnya lah. Kasus Sarinah, kopi sianida, terus sempat jadi Wakapolda Lampung, lalu naik ke posisi internasional di Divhub Inter. Mulai dari Karomis Inter sampai puncaknya jadi Kadifhub Inter. Sebelum akhirnya ya ini, dipindah ke Sahlijemen Kapolri. Nah, selain karir, sumber Anda juga detail nih soal finansialnya lewat LHKPN. Tercatat per akhir 2023, total kekayaannya itu mepet-mepet 5 miliar. Tepatnya sih 4 miliar 998 juta rupiah. Sebagian besar asetnya itu tanah dan bangunan, nilainya lebih dari 2,1 miliar. Terus ada 2 mobil lumayan mewah, Toyota Alphard sama Mercedes-Benz, totalnya 1 miliar lebih. Satu catatan menarik lagi nih dari laporannya, tercatat gak punya utang sama sekali. Ya, kalau kita coba tarik ke gambaran yang lebih luas ya, seperti yang coba disajikan oleh sumber Anda juga, kasus ini tuh bukan cuma soal pribadi Irjen Krisnamurti aja gitu. Tapi jadi semacam, test case lah buat institusi Polri sendiri. Buat nunjukin konsistensi mereka dalam menegakkan aturan etik. Nggak pandang bulu, mau pangkatnya apa, jabatannya apa, gimana Polri menangani isu ini secara terbuka, secara akuntabel, itu pasti akan sangat berpengaruh ke tingkat kepercayaan Anda dan publik umumnya, kepolisian. Apakah mutasi ke Sahlijemen itu langkah strategis buat meredam isu, atau memang murni rotasi jabatan biasa? Nah, itu titik krusial yang perlu terus dicermati menurut analisis sumber Anda. Oke, jadi
Rangkuman pentingnya buat Anda dari deep dive kita kali ini apa nih? Kita lihat figur polisi yang dulu sempat jadi pahlawan, sekarang citranya dipertanyakan gara-gara dugaan skandal pribadi. Terjadinya barengan pula sama mutasi jabatan yang bikin banyak spekulasi. Terus ada sorotan tajam ke respons institusi Polri, dan pertanyaan mendasar soal transparansi sama akuntabilitas. Betul. Dari pahlawan Sarina sampai ke pusaran isu terbaru ini, perjalanan karirnya Krisnamurti, seperti yang dianalisis di sumber Anda ya, ini jadi studi kasus yang menarik banget. Tentang gimana citra publik itu dibangun, gimana etika pribadi pejabat diuji, dan gimana akuntabilitas institusi dipertaruhkan. Nah, sebagai pemantik pikiran aja nih, buat Anda renungkan sendiri nanti. Seberapa besar sih menurut Anda pengaruh isu etika pribadi seorang pejabat publik terhadap pandangan Anda soal institusi tempat dia bernaung? Secara keseluruhan maksudnya. Sesuatu yang menarik untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di Deep Dive Anda berikutnya. Kompolnas menyatakan akan menindaklanjuti isu dugaan perselingkuhan yang menyeret nama mantan Kadif Hubinter Polri, Irjen Krisnamurti. Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim menyatakan pihaknya akan meminta klarifikasi resmi dari Polri mengenai kabar yang beredar luas di media sosial. Menurutnya, isu yang muncul termasuk dalam ranah dugaan pelanggaran kode etik anggota Polri. Namun ia menegaskan bahwa Kompolnas tetap memerlukan keterangan langsung dari Polri sebelum menyimpulkan. Isu perselingkuhan tersebut dikaitkan dengan hubungan asmara antara Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berinisial Kompol AP. Kabar lain menyebut kasus ini sudah melalui sidang kode etik, namun tidak mendapat perhatian media. Saat ini, Krisnamurti telah dimutasi dari jabatannya, Kadif Hubinter Polri, menjadi staf ahli manajemen Kapolri. Mutasi ini tertuang dalam surat telegram Kapolri yang ditandatangani pada 5 Agustus 2025. Krisnamurti sendiri juga belum memberikan tanggapan atas tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit yang diminta untuk melakukan evaluasi terhadap Irjen Krisnamurti yang diduga terlibat dalam dugaan kasus perselingkuhan. Nah, Tribuners, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategy Studies, ada Bambang Rukminto ini meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengevaluasi jabatan yang diberikan kepada Irjen Krisnamurti sebagai staf ahli manajemen dari Kapolri. Hal itu disampaikan menyusul sorotan publik terhadap kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan Irjen Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berpangkat komisaris polisi atau kompol berinisial AP. Menurut Bambang Rukminto, Tribuners, Kapolri ini seharusnya tidak memberikan jabatan kepada mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional, ada Irjen Krisnamurti sebagai Sahli Jemen begitu ya, agar tidak merusak citra dari organisasi Korps Bayangkara. Kasus ini menjadi perhatian setelah beredar kabar di media sosial bahwa Irjen Krisnamurti ini diduga menjalin hubungan asmara dengan Kompol A. Kasus tersebut sudah masuk tahap sidang kode etik profesi Polri, meskipun prosesnya digelar secara tertutup dan tidak disiarkan melalui media massa. Menurut Bambang Rukminto, sidang kode etik secara tertutup adalah prosedur yang wajar untuk kasus personal atau kesusilaan agar tidak menimbulkan kegaduhan yang berlebihan di internal Polri. Namun ia menegaskan bahwa mutasi jabatan dan keputusan final ini harus segera diambil, dan saat ini Tribuners, Krisna ini sudah dimutasi dari jabatan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri menjadi Sahli Jemen Kapolri. Mutasi ini pun tertuang pada surat telegram Kapolri tanggal 5 Agustus 2025 yang sudah ditandatangani oleh Kapolri Irjen Anwar. Tribuners, dalam unggahan di akun TikTok Bantuan Hukum Online ini dijelaskan bahwa Irjen Krisna diduga melanggar kode etik profesi Polri berupa perselingkuhan, dan pelanggaran tersebut berdasarkan pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 serta pasal 8 dan pasal 13 Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri. Hingga berita ini diturunkan, tim berupaya menghubungi dari Irjen Krisnamurti dan Mabes Polri. Dalam hal ini Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, tetapi belum juga mendapat jawaban. Selamat datang kembali di Deep Dive Anda.
Kali ini nih kita akan coba gali lebih dalam sumber-sumber yang Anda bagikan. Topiknya lagi hangat banget ya, soal dugaan skandal yang melibatkan Irjen Krisnamurti. Nama yang Anda pasti ingat lah ya, dari aksi di Sarinah dulu itu kan. Nah, rangkuman dari berita, data karir, sampai LHKPN yang Anda kumpulkan ini kita coba kupas ya. Misinya apa? Ya, membongkar lapisan ceritanya lah. Mulai dari dugaan hubungan terlarang, itu terus ada mutasi jabatan yang waktunya kok deketan, sampai dampaknya gimana. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Jadi, inti masalahnya ini, seperti yang sumber Anda rangkum juga, ada dugaan hubungan spesial gitu ya, antara Irjen Krisnamurti sama seorang polwan. Kompol AP inisialnya. Katanya sih ini kabarnya udah masuk radar sidang etik. Tapi kok aneh ya, relatif senyap gitu pemberitaannya. Di media arus utama maksudnya. Oke, satu hal yang langsung kelihatan mencolok dari materi Anda ini, timingnya nih. Ini kan muncul gimana ya, hampir barengan sama mutasinya dia dari Kadif Hub Inter, terus pindah ke Sahlijemen Kapolri per 5 Agustus 2025 itu. Nah, menurut analisis sumber Anda, ini sekedar kebetulan aja atau memang ada kaitannya nih? Gimana menurut Anda? Ya, ini yang jadi sorotan menarik ya di sumber yang Anda kasih. Bagaimana respon dari institusi Polri sendiri? Kompolnas kan sudah bilang tuh, akan minta klarifikasi resmi ke Polri. Ya wajar sih, ini kan potensi pelanggaran etika soalnya. Tapi dari internal Mabes Polri sendiri, kita lihat pejabat kunci kayak Kadif Propam atau Humas gitu, sejauh ini kayaknya belum ada ya komentar publik yang jelas. Nah ini kan yang seperti ditekankan di analisis Anda, memunculkan pertanyaan besar soal transparansi ya kan? Betul, betul sekali. Dan pertanyaan soal transparansi ini jadi makin relevan ya kalau kita ingat lagi citra Krisnamurti dulu. Dulu kan dia sempat jadi kayak ikon polisi idola gitu. Apalagi pasca Sarinah 2016 sama kasus kopi sianida yang heboh banget itu. Kesannya kan tegas, modern, wah pokoknya figur pahlawan deh. Nah, sumber Anda menyoroti banget nih kontrasnya citra heroik ini sama isu dugaan skandal pribadi sekarang. Malah ada catatan ironis juga di sumber Anda soal Ferdy Sambo. Dulu kan salah satu anak buahnya ya pas peristiwa Sarinah. Sempat nyalip pangkatnya Krisnamurti malah sebelum akhirnya kena kasus besar itu. Ironis ya. Analisis dalam sumber Anda sepertinya ngelihat ini sebagai pola yang ya lumayan sering kita lihat juga sih. Perwira, karirnya kelihatan bagus, cemerlang, gitu. Tiba-tiba tersandung masalah etika personal. Kalau dugaan ini benar, ya ini jadi antitesis langsung dari narasi kepahlawanan yang udah dibangun. Dan soal mutasi ke Sahlijemen itu, posisi yang, ya seperti analisis beberapa pihak di sumber Anda, dianggap jalur parkir lah atau kurang strategis dibanding Kadif Hub Inter. Terjadinya barengan sama isu ini merebak, ya jelas saja memantik spekulasi lebih jauh kan? Apakah ini murni rotasi biasa aja di Polri, atau memang ada hubungannya? Mungkin sebagai langkah meredam dampak dugaan pelanggaran etik. Nah ini jadi pertanyaan krusial soal akuntabilitas internal Polri yang digarisbawahi sumber Anda. Menarik juga kalau kita lihat lagi rekam jejak karirnya yang dirangkum sumber Anda ini ya. Pernah jadi di Reskrimum Polda Metro Jaya, itu pas masa-masnya lah. Kasus Sarinah, kopi sianida, terus sempat jadi Wakapolda Lampung, lalu naik ke posisi internasional di Divhub Inter. Mulai dari Karomis Inter sampai puncaknya jadi Kadifhub Inter. Sebelum akhirnya ya ini, dipindah ke Sahlijemen Kapolri. Nah, selain karir, sumber Anda juga detail nih soal finansialnya lewat LHKPN. Tercatat per akhir 2023, total kekayaannya itu mepet-mepet 5 miliar. Tepatnya sih 4 miliar 998 juta rupiah. Sebagian besar asetnya itu tanah dan bangunan, nilainya lebih dari 2,1 miliar. Terus ada 2 mobil lumayan mewah, Toyota Alphard sama Mercedes-Benz, totalnya 1 miliar lebih. Satu catatan menarik lagi nih dari laporannya, tercatat nggak punya utang sama sekali. Ya, kalau kita coba tarik ke gambaran yang lebih luas ya, seperti yang coba disajikan oleh sumber Anda juga, kasus ini tuh bukan cuma soal pribadi Irjen Krisnamurti aja gitu. Tapi jadi semacam, test case lah buat institusi Polri sendiri. Buat nunjukin konsistensi mereka dalam menegakkan aturan etik. Nggak pandang bulu, mau pangkatnya apa, jabatannya apa, gimana Polri menangani isu ini secara terbuka, secara akuntabel, itu pasti akan sangat berpengaruh ke tingkat kepercayaan Anda dan publik umumnya, kepolisian. Apakah mutasi ke Sahlijemen itu langkah strategis buat meredam isu, atau memang murni rotasi jabatan biasa? Nah, itu titik krusial yang perlu terus dicermati menurut analisis sumber Anda. Oke, jadi rangkuman pentingnya buat Anda dari deep dive kita kali ini apa nih?
Kita lihat figur polisi yang dulu sempat jadi pahlawan, sekarang citranya dipertanyakan gara-gara dugaan skandal pribadi. Terjadinya barengan pula sama mutasi jabatan yang bikin banyak spekulasi. Terus ada sorotan tajam ke respons institusi Polri, dan pertanyaan mendasar soal transparansi sama akuntabilitas. Betul. Dari pahlawan Sarina sampai ke pusaran isu terbaru ini, perjalanan karirnya Krisnamurti, seperti yang dianalisis di sumber Anda ya, ini jadi studi kasus yang menarik banget. Tentang gimana citra publik itu dibangun, gimana etika pribadi pejabat diuji, dan gimana akuntabilitas institusi dipertaruhkan. Nah, sebagai pemantik pikiran aja nih, buat Anda renungkan sendiri nanti. Seberapa besar sih menurut Anda pengaruh isu etika pribadi seorang pejabat publik terhadap pandangan Anda soal institusi tempat dia bernaung? Secara keseluruhan maksudnya. Sesuatu yang menarik untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di Debrief Anda berikutnya. Kompolnas menyatakan akan menindaklanjuti isu dugaan perselingkuhan yang menyeret nama mantan Kadif Hubinter Polri, Irjen Krisnamurti. Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim menyatakan pihaknya akan meminta klarifikasi resmi dari Polri mengenai kabar yang beredar luas di media sosial. Menurutnya, isu yang muncul termasuk dalam ranah dugaan pelanggaran kode etik anggota Polri. Namun ia menegaskan bahwa Kompolnas tetap memerlukan keterangan langsung dari Polri sebelum menyimpulkan. Isu perselingkuhan tersebut dikaitkan dengan hubungan asmara antara Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berinisial Kompol AP. Kabar lain menyebut kasus ini sudah melalui sidang kode etik, namun tidak mendapat perhatian media. Saat ini, Krisnamurti telah dimutasi dari jabatannya, Kadif Hubinter Polri, menjadi staf ahli manajemen Kapolri. Mutasi ini tertuang dalam surat telegram Kapolri yang ditandatangani pada 5 Agustus 2025. Krisnamurti sendiri juga belum memberikan tanggapan atas tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit yang diminta untuk melakukan evaluasi terhadap Irjen Krisnamurti yang diduga terlibat dalam dugaan kasus perselingkuhan. Nah, Tribuners, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategy Studies, ada Bambang Rukminto ini meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengevaluasi jabatan yang diberikan kepada Irjen Krisnamurti sebagai staf ahli manajemen dari Kapolri. Hal itu disampaikan menyusul sorotan publik terhadap kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan Irjen Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berpangkat komisaris polisi atau kompol berinisial AP. Menurut Bambang Rukminto, Tribuners, Kapolri ini seharusnya tidak memberikan jabatan kepada mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional, ada Irjen Krisnamurti sebagai Sahli Jemen begitu ya, agar tidak merusak citra dari organisasi Korps Bayangkara. Kasus ini menjadi perhatian setelah beredar kabar di media sosial bahwa Irjen Krisnamurti ini diduga menjalin hubungan asmara dengan Kompol A. Kasus tersebut sudah masuk tahap sidang kode etik profesi Polri, meskipun prosesnya digelar secara tertutup dan tidak disiarkan melalui media massa. Menurut Bambang Rukminto, sidang kode etik secara tertutup adalah prosedur yang wajar untuk kasus personal atau kesusilaan agar tidak menimbulkan kegaduhan yang berlebihan di internal Polri. Namun ia menegaskan bahwa mutasi jabatan dan keputusan final ini harus segera diambil, dan saat ini Tribuners, Krisna ini sudah dimutasi dari jabatan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri menjadi Sahli Jemen Kapolri. Mutasi ini pun tertuang pada surat telegram Kapolri tanggal 5 Agustus 2025 yang sudah ditandatangani oleh Kapolri Irjen Anwar. Tribuners, dalam unggahan di akun TikTok Bantuan Hukum Online ini dijelaskan bahwa Irjen Krisna diduga melanggar kode etik profesi Polri berupa perselingkuhan, dan pelanggaran tersebut berdasarkan pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 serta pasal 8 dan pasal 13 Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri. Hingga berita ini diturunkan, tim berupaya menghubungi dari Irjen Krisnamurti dan Mabes Polri. Dalam hal ini Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, tetapi belum juga mendapat jawaban. Selamat datang kembali di Deep Dive Anda.
Kali ini nih kita akan coba gali lebih dalam sumber-sumber yang Anda bagikan. Topiknya lagi hangat banget ya, soal dugaan skandal yang melibatkan Irjen Krisnamurti. Nama yang Anda pasti ingat lah ya, dari aksi di Sarinah dulu itu kan. Nah, rangkuman dari berita, data karir, sampai LHKPN yang Anda kumpulkan ini kita coba kupas ya. Misinya apa? Ya, membongkar lapisan ceritanya lah. Mulai dari dugaan hubungan terlarang, itu terus ada mutasi jabatan yang waktunya kok deketan, sampai dampaknya gimana. Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi inti masalahnya ini, seperti yang sumber Anda rangkum juga, ada dugaan hubungan spesial gitu ya, antara Irjen Krisnamurti sama seorang polwan. Kompol AP inisialnya. Katanya sih ini kabarnya udah masuk radar sidang etik. Tapi kok aneh ya, relatif senyap gitu pemberitaannya. Di media arus utama maksudnya. Oke, satu hal yang langsung kelihatan mencolok dari materi Anda ini, timingnya nih. Ini kan muncul gimana ya, hampir barengan sama mutasinya dia dari Kadif Hub Inter terus pindah ke Sahlijemen Kapolri per 5 Agustus 2025 itu. Nah, menurut analisis sumber Anda, ini sekedar kebetulan aja atau memang ada kaitannya nih? Gimana menurut Anda? Ya, ini yang jadi sorotan menarik ya di sumber yang Anda kasih. Bagaimana respon dari institusi Polri sendiri? Kompolnas kan sudah bilang tuh, akan minta klarifikasi resmi ke Polri. Ya wajar sih, ini kan potensi pelanggaran etika soalnya. Tapi dari internal Mabes Polri sendiri, kita lihat pejabat kunci kayak Kadif Propam atau Humas gitu, sejauh ini kayaknya belum ada ya komentar publik yang jelas. Nah ini kan yang seperti ditekankan di analisis Anda, memunculkan pertanyaan besar soal transparansi ya kan? Betul, betul sekali. Dan pertanyaan soal transparansi ini jadi makin relevan ya kalau kita ingat lagi citra Krisnamurti dulu. Dulu kan dia sempat jadi kayak ikon polisi idola gitu. Apalagi pasca Sarinah 2016 sama kasus kopi sianida yang heboh banget itu. Kesannya kan tegas, modern, wah pokoknya figur pahlawan deh. Nah, sumber Anda menyoroti banget nih kontrasnya citra heroik ini sama isu dugaan skandal pribadi sekarang. Malah ada catatan ironis juga di sumber Anda soal Ferdy Sambo. Dulu kan salah satu anak buahnya ya pas peristiwa Sarinah. Sempat nyalip pangkatnya Krisnamurti malah sebelum akhirnya kena kasus besar itu. Ironis ya. Analisis dalam sumber Anda sepertinya ngelihat ini sebagai pola yang ya lumayan sering kita lihat juga sih. Perwira, karirnya kelihatan bagus, cemerlang, gitu. Tiba-tiba tersandung masalah etika personal. Kalau dugaan ini benar, ya ini jadi antitesis langsung dari narasi kepahlawanan yang udah dibangun. Dan soal mutasi ke Sahlijemen itu, posisi yang, ya seperti analisis beberapa pihak di sumber Anda, dianggap jalur parkir lah atau kurang strategis dibanding Kadif Hub Inter. Terjadinya barengan sama isu ini merebak, ya jelas saja memantik spekulasi lebih jauh kan? Apakah ini murni rotasi biasa aja di Polri, atau memang ada hubungannya? Mungkin sebagai langkah meredam dampak dugaan pelanggaran etik. Nah ini jadi pertanyaan krusial soal akuntabilitas internal Polri yang digarisbawahi sumber Anda. Menarik juga kalau kita lihat lagi rekam jejak karirnya yang dirangkum sumber Anda ini ya. Pernah jadi di Reskrimum Polda Metro Jaya, itu pas masa-emasnya lah. Kasus Sarinah, kopi sianida, terus sempat jadi Wakapolda Lampung, lalu naik ke posisi internasional di Divhub Inter. Mulai dari Karomis Inter sampai puncaknya jadi Kadifhub Inter. Sebelum akhirnya ya ini, dipindah ke Sahlijemen Kapolri. Nah, selain karir, sumber Anda juga detail nih soal finansialnya lewat LHKPN. Tercatat per akhir 2023, total kekayaannya itu mepet-mepet 5 miliar. Tepatnya sih 4 miliar 998 juta rupiah. Sebagian besar asetnya itu tanah dan bangunan, nilainya lebih dari 2,1 miliar. Terus ada 2 mobil lumayan mewah, Toyota Alphard sama Mercedes-Benz, totalnya 1 miliar lebih. Satu catatan menarik lagi nih dari laporannya, tercatat nggak punya utang sama sekali. Ya, kalau kita coba tarik ke gambaran yang lebih luas ya, seperti yang coba disajikan oleh sumber Anda juga, kasus ini tuh bukan cuma soal pribadi Irjen Krisnamurti aja gitu. Tapi jadi semacam, test case lah buat institusi Polri sendiri. Buat nunjukin konsistensi mereka dalam menegakkan aturan etik. Nggak pandang bulu, mau pangkatnya apa, jabatannya apa, gimana Polri menangani isu ini secara terbuka, secara akuntabel, itu pasti akan sangat berpengaruh ke tingkat kepercayaan Anda dan publik umumnya, kepolisian. Apakah mutasi ke Sahlijemen itu langkah strategis buat meredam isu, atau memang murni rotasi jabatan biasa? Nah, itu titik krusial yang perlu terus dicermati menurut analisis sumber Anda. Oke, jadi rangkuman pentingnya buat Anda dari deep dive kita kali ini apa nih?
Kita lihat figur polisi yang dulu sempat jadi pahlawan, sekarang citranya dipertanyakan gara-gara dugaan skandal pribadi. Terjadinya barengan pula sama mutasi jabatan yang bikin banyak spekulasi. Terus ada sorotan tajam ke respons institusi Polri dan pertanyaan mendasar soal transparansi sama akuntabilitas. Betul. Dari pahlawan Sarina sampai ke pusaran isu terbaru ini, perjalanan karirnya Krisnamurti, seperti yang dianalisis di sumber Anda ya, ini jadi studi kasus yang menarik banget. Tentang gimana citra publik itu dibangun, gimana etika pribadi pejabat diuji, dan gimana akuntabilitas institusi dipertaruhkan. Nah, sebagai pemantik pikiran aja nih, buat Anda renungkan sendiri nanti. Seberapa besar sih menurut Anda pengaruh isu etika pribadi seorang pejabat publik terhadap pandangan Anda soal institusi tempat dia bernaung? Secara keseluruhan maksudnya. Sesuatu yang menarik untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di debrief Anda berikutnya. Kompolnas menyatakan akan menindaklanjuti isu dugaan perselingkuhan yang menyeret nama mantan Kadif Hubinter Polri, Irjen Krisnamurti. Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim menyatakan pihaknya akan meminta klarifikasi resmi dari Polri mengenai kabar yang beredar luas di media sosial. Menurutnya, isu yang muncul termasuk dalam ranah dugaan pelanggaran kode etik anggota Polri. Namun ia menegaskan bahwa Kompolnas tetap memerlukan keterangan langsung dari Polri sebelum menyimpulkan. Isu perselingkuhan tersebut dikaitkan dengan hubungan asmara antara Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berinisial Kompol AP. Kabar lain menyebut kasus ini sudah melalui sidang kode etik, namun tidak mendapat perhatian media. Saat ini, Krisnamurti telah dimutasi dari jabatannya, Kadif Hubinter Polri, menjadi staf ahli manajemen Kapolri. Mutasi ini tertuang dalam surat telegram Kapolri yang ditandatangani pada 5 Agustus 2025. Krisnamurti sendiri juga belum memberikan tanggapan atas tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit yang diminta untuk melakukan evaluasi terhadap Irjen Krisnamurti yang diduga terlibat dalam dugaan kasus perselingkuhan. Nah, Tribuners, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategy Studies, ada Bambang Rukminto ini meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengevaluasi jabatan yang diberikan kepada Irjen Krisnamurti sebagai staf ahli manajemen dari Kapolri. Hal itu disampaikan menyusul sorotan publik terhadap kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan Irjen Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berpangkat komisaris polisi atau kompol berinisial AP. Menurut Bambang Rukminto, Tribuners, Kapolri ini seharusnya tidak memberikan jabatan kepada mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional, ada Irjen Krisnamurti sebagai Sahli Jemen begitu ya, agar tidak merusak citra dari organisasi Korps Bayangkara. Kasus ini menjadi perhatian setelah beredar kabar di media sosial bahwa Irjen Krisnamurti ini diduga menjalin hubungan asmara dengan Kompol A. Kasus tersebut sudah masuk tahap sidang kode etik profesi Polri, meskipun prosesnya digelar secara tertutup dan tidak disiarkan melalui media massa. Menurut Bambang Rukminto, sidang kode etik secara tertutup adalah prosedur yang wajar untuk kasus personal atau kesusilaan agar tidak menimbulkan kegaduhan yang berlebihan di internal Polri. Namun ia menegaskan bahwa mutasi jabatan dan keputusan final ini harus segera diambil, dan saat ini Tribuners, Krisna ini sudah dimutasi dari jabatan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri menjadi Sahli Jemen Kapolri. Mutasi ini pun tertuang pada surat telegram Kapolri tanggal 5 Agustus 2025 yang sudah ditandatangani oleh Kapolri Irjen Anwar. Tribuners, dalam unggahan di akun TikTok Bantuan Hukum Online ini dijelaskan bahwa Irjen Krisna diduga melanggar kode etik profesi Polri berupa perselingkuhan, dan pelanggaran tersebut berdasarkan pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 serta pasal 8 dan pasal 13 Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri. Hingga berita ini diturunkan, tim berupaya menghubungi dari Irjen Krisnamurti dan Mabes Polri. Dalam hal ini Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, tetapi belum juga mendapat jawaban. Selamat datang kembali di Deep Dive Anda.
Kali ini nih kita akan coba gali lebih dalam sumber-sumber yang Anda bagikan. Topiknya lagi hangat banget ya, soal dugaan skandal yang melibatkan Irjen Krisnamurti. Nama yang Anda pasti ingat lah ya, dari aksi di Sarinah dulu itu kan. Nah, rangkuman dari berita, data karir, sampai LHKPN yang Anda kumpulkan ini kita coba kupas ya. Misinya apa? Ya, membongkar lapisan ceritanya lah. Mulai dari dugaan hubungan terlarang, itu terus ada mutasi jabatan yang waktunya kok deketan, sampai dampaknya gimana. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Jadi, inti masalahnya ini, seperti yang sumber Anda rangkum juga, ada dugaan hubungan spesial gitu ya, antara Irjen Krisnamurti sama seorang polwan. Kompol AP inisialnya. Katanya sih ini kabarnya udah masuk radar sidang etik. Tapi kok aneh ya, relatif senyap gitu pemberitaannya. Di media arus utama maksudnya. Oke, satu hal yang langsung kelihatan mencolok dari materi Anda ini timingnya nih. Ini kan muncul gimana ya, hampir barengan sama mutasinya dia dari Kadif Hub Inter terus pindah ke Sahlijemen Kapolri per 5 Agustus 2025 itu. Nah, menurut analisis sumber Anda, ini sekedar kebetulan aja atau memang ada kaitannya nih? Gimana menurut Anda? Ya, ini yang jadi sorotan menarik ya di sumber yang Anda kasih. Bagaimana respon dari institusi Polri sendiri? Kompolnas kan sudah bilang tuh, akan minta klarifikasi resmi ke Polri. Ya wajar sih, ini kan potensi pelanggaran etika soalnya. Tapi dari internal Mabes Polri sendiri, kita lihat pejabat kunci kayak Kadif Propam atau Humas gitu, sejauh ini kayaknya belum ada ya komentar publik yang jelas. Nah ini kan yang seperti ditekankan di analisis Anda, memunculkan pertanyaan besar soal transparansi ya kan? Betul, betul sekali. Dan pertanyaan soal transparansi ini jadi makin relevan ya kalau kita ingat lagi citra Krisnamurti dulu. Dulu kan dia sempat jadi kayak ikon polisi idola gitu. Apalagi pasca Sarinah 2016 sama kasus kopi sianida yang heboh banget itu. Kesannya kan tegas, modern, wah pokoknya figur pahlawan deh. Nah, sumber Anda menyoroti banget nih kontrasnya citra heroik ini sama isu dugaan skandal pribadi sekarang. Malah ada catatan ironis juga di sumber Anda soal Ferdy Sambo. Dulu kan salah satu anak buahnya ya pas peristiwa Sarinah. Sempat nyalip pangkatnya Krisnamurti malah sebelum akhirnya kena kasus besar itu. Ironis ya. Analisis dalam sumber Anda sepertinya ngelihat ini sebagai pola yang ya lumayan sering kita lihat juga sih. Perwira, karirnya kelihatan bagus, cemerlang, gitu. Tiba-tiba tersandung masalah etika personal. Kalau dugaan ini benar, ya ini jadi antitesis langsung dari narasi kepahlawanan yang udah dibangun. Dan soal mutasi ke Sahlijemen itu, posisi yang, ya seperti analisis beberapa pihak di sumber Anda, dianggap jalur parkir lah atau kurang strategis dibanding Kadif Hub Inter. Terjadinya barengan sama isu ini merebak, ya jelas saja memantik spekulasi lebih jauh kan? Apakah ini murni rotasi biasa aja di Polri, atau memang ada hubungannya? Mungkin sebagai langkah meredam dampak dugaan pelanggaran etik. Nah ini jadi pertanyaan krusial soal akuntabilitas internal Polri yang digarisbawahi sumber Anda. Menarik juga kalau kita lihat lagi rekam jejak karirnya yang dirangkum sumber Anda ini ya. Pernah jadi di Reskrimum Polda Metro Jaya, itu pas masa emasnya lah. Kasus Sarinah, kopi sianida, terus sempat jadi Wakapolda Lampung, lalu naik ke posisi internasional di Divhub Inter. Mulai dari Karomis Inter sampai puncaknya jadi Kadifhub Inter. Sebelum akhirnya ya ini, dipindah ke Sahlijemen Kapolri. Nah, selain karir, sumber Anda juga detail nih soal finansialnya lewat LHKPN. Tercatat per akhir 2023, total kekayaannya itu mepet-mepet 5 miliar. Tepatnya sih 4 miliar 998 juta rupiah. Sebagian besar asetnya itu tanah dan bangunan, nilainya lebih dari 2,1 miliar. Terus ada 2 mobil lumayan mewah, Toyota Alphard sama Mercedes-Benz, totalnya 1 miliar lebih. Satu catatan menarik lagi nih dari laporannya, tercatat nggak punya utang sama sekali. Ya, kalau kita coba tarik ke gambaran yang lebih luas ya, seperti yang coba disajikan oleh sumber Anda juga, kasus ini tuh bukan cuma soal pribadi Irjen Krisnamurti aja gitu. Tapi jadi semacam, test case lah buat institusi Polri sendiri. Buat nunjukin konsistensi mereka dalam menegakkan aturan etik. Nggak pandang bulu, mau pangkatnya apa, jabatannya apa, gimana Polri menangani isu ini secara terbuka, secara akuntabel, itu pasti akan sangat berpengaruh ke tingkat kepercayaan Anda dan publik umumnya, kepolisian. Apakah mutasi ke Sahlijemen itu langkah strategis buat meredam isu, atau memang murni rotasi jabatan biasa? Nah, itu titik krusial yang perlu terus dicermati menurut analisis sumber Anda. Oke, jadi
rangkuman pentingnya buat Anda dari deep dive kita kali ini apa nih? Kita lihat figur polisi yang dulu sempat jadi pahlawan, sekarang citranya dipertanyakan gara-gara dugaan skandal pribadi. Terjadinya barengan pula sama mutasi jabatan yang bikin banyak spekulasi. Terus ada sorotan tajam ke respons institusi Polri, dan pertanyaan mendasar soal transparansi sama akuntabilitas. Betul. Dari pahlawan Sarina sampai ke pusaran isu terbaru ini, perjalanan karirnya Krisnamurti, seperti yang dianalisis di sumber Anda ya, ini jadi studi kasus yang menarik banget. Tentang gimana citra publik itu dibangun, gimana etika pribadi pejabat diuji, dan gimana akuntabilitas institusi dipertaruhkan. Nah, sebagai pemantik pikiran aja nih, buat Anda renungkan sendiri nanti. Seberapa besar sih menurut Anda pengaruh isu etika pribadi seorang pejabat publik terhadap pandangan Anda soal institusi tempat dia bernaung? Secara keseluruhan maksudnya. Sesuatu yang menarik untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di Deep Dive Anda berikutnya. Kompolnas menyatakan akan menindaklanjuti isu dugaan perselingkuhan yang menyeret nama mantan Kadif Hubinter Polri, Irjen Krisnamurti. Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim menyatakan pihaknya akan meminta klarifikasi resmi dari Polri mengenai kabar yang beredar luas di media sosial. Menurutnya, isu yang muncul termasuk dalam ranah dugaan pelanggaran kode etik anggota Polri. Namun ia menegaskan bahwa Kompolnas tetap memerlukan keterangan langsung dari Polri sebelum menyimpulkan. Isu perselingkuhan tersebut dikaitkan dengan hubungan asmara antara Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berinisial Kompol AP. Kabar lain menyebut kasus ini sudah melalui sidang kode etik, namun tidak mendapat perhatian media. Saat ini, Krisnamurti telah dimutasi dari jabatannya, Kadif Hubinter Polri, menjadi staf ahli manajemen Kapolri. Mutasi ini tertuang dalam surat telegram Kapolri yang ditandatangani pada 5 Agustus 2025. Krisnamurti sendiri juga belum memberikan tanggapan atas tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit yang diminta untuk melakukan evaluasi terhadap Irjen Krisnamurti yang diduga terlibat dalam dugaan kasus perselingkuhan. Nah, Tribuners, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategy Studies, ada Bambang Rukminto ini meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengevaluasi jabatan yang diberikan kepada Irjen Krisnamurti sebagai staf ahli manajemen dari Kapolri. Hal itu disampaikan menyusul sorotan publik terhadap kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan Irjen Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berpangkat komisaris polisi atau kompol berinisial AP. Menurut Bambang Rukminto, Tribuners, Kapolri ini seharusnya tidak memberikan jabatan kepada mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional, ada Irjen Krisnamurti sebagai Sahli Jemen begitu ya, agar tidak merusak citra dari organisasi Korps Bayangkara. Kasus ini menjadi perhatian setelah beredar kabar di media sosial bahwa Irjen Krisnamurti ini diduga menjalin hubungan asmara dengan Kompol A. Kasus tersebut sudah masuk tahap sidang kode etik profesi Polri, meskipun prosesnya digelar secara tertutup dan tidak disiarkan melalui media massa. Menurut Bambang Rukminto, sidang kode etik secara tertutup adalah prosedur yang wajar untuk kasus personal atau kesusilaan agar tidak menimbulkan kegaduhan yang berlebihan di internal Polri. Namun ia menegaskan bahwa mutasi jabatan dan keputusan final ini harus segera diambil, dan saat ini Tribuners, Krisna ini sudah dimutasi dari jabatan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri menjadi Sahli Jemen Kapolri. Mutasi ini pun tertuang pada surat telegram Kapolri tanggal 5 Agustus 2025 yang sudah ditandatangani oleh Kapolri Irjen Anwar. Tribuners, dalam unggahan di akun TikTok Bantuan Hukum Online ini dijelaskan bahwa Irjen Krisna diduga melanggar kode etik profesi Polri berupa perselingkuhan, dan pelanggaran tersebut berdasarkan pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 serta pasal 8 dan pasal 13 Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri. Hingga berita ini diturunkan, tim berupaya menghubungi dari Irjen Krisnamurti dan Mabes Polri. Dalam hal ini Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, tetapi belum juga mendapat jawaban. Selamat datang kembali di Deep Dive Anda.
Kali ini nih kita akan coba gali lebih dalam sumber-sumber yang Anda bagikan. Topiknya lagi hangat banget ya, soal dugaan skandal yang melibatkan Irjen Krisnamurti. Nama yang Anda pasti ingat lah ya, dari aksi di Sarinah dulu itu kan. Nah, rangkuman dari berita, data karir, sampai LHKPN yang Anda kumpulkan ini kita coba kupas ya. Misinya apa? Ya, membongkar lapisan ceritanya lah. Mulai dari dugaan hubungan terlarang, itu terus ada mutasi jabatan yang waktunya kok deketan, sampai dampaknya gimana. Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi, inti masalahnya ini, seperti yang sumber Anda rangkum juga, ada dugaan hubungan spesial gitu ya, antara Irjen Krisnamurti sama seorang polwan. Kompol AP inisialnya. Katanya sih ini kabarnya udah masuk radar sidang etik. Tapi kok aneh ya, relatif senyap gitu pemberitaannya. Di media arus utama maksudnya. Oke, satu hal yang langsung kelihatan mencolok dari materi Anda ini, timingnya nih. Ini kan muncul gimana ya, hampir barengan sama mutasinya dia dari Kadif Hub Inter terus pindah ke Sahlijemen Kapolri per 5 Agustus 2025 itu. Nah, menurut analisis sumber Anda, ini sekedar kebetulan aja atau memang ada kaitannya nih? Gimana menurut Anda? Ya, ini yang jadi sorotan menarik ya di sumber yang Anda kasih. Bagaimana respon dari institusi Polri sendiri? Kompolnas kan sudah bilang tuh, akan minta klarifikasi resmi ke Polri. Ya wajar sih, ini kan potensi pelanggaran etika soalnya. Tapi dari internal Mabes Polri sendiri, kita lihat pejabat kunci kayak Kadif Propam atau Humas gitu, sejauh ini kayaknya belum ada ya komentar publik yang jelas. Nah ini kan yang seperti ditekankan di analisis Anda, memunculkan pertanyaan besar soal transparansi ya kan? Betul, betul sekali. Dan pertanyaan soal transparansi ini jadi makin relevan ya kalau kita ingat lagi citra Krisnamurti dulu. Dulu kan dia sempat jadi kayak ikon polisi idola gitu, apalagi pasca Sarinah 2016 sama kasus kopi sianida yang heboh banget itu. Kesannya kan tegas, modern, wah pokoknya figur pahlawan deh. Nah, sumber Anda menyoroti banget nih kontrasnya citra heroik ini sama isu dugaan skandal pribadi sekarang. Malah ada catatan ironis juga di sumber Anda soal Ferdy Sambo. Dulu kan salah satu anak buahnya ya pas peristiwa Sarinah. Sempat nyalip pangkatnya Krisnamurti malah sebelum akhirnya kena kasus besar itu. Ironis ya. Analisis dalam sumber Anda sepertinya ngelihat ini sebagai pola yang ya lumayan sering kita lihat juga sih. Perwira, karirnya kelihatan bagus, cemerlang, gitu. Tiba-tiba tersandung masalah etika personal. Kalau dugaan ini benar, ya ini jadi antitesis langsung dari narasi kepahlawanan yang udah dibangun. Dan soal mutasi ke Sahlijemen itu, posisi yang, ya seperti analisis beberapa pihak di sumber Anda, dianggap jalur parkir lah, atau kurang strategis dibanding Kadif Hub Inter. Terjadinya barengan sama isu ini merebak, ya jelas saja memantik spekulasi lebih jauh kan? Apakah ini murni rotasi biasa aja di Polri, atau memang ada hubungannya? Mungkin sebagai langkah meredam dampak dugaan pelanggaran etik. Nah ini jadi pertanyaan krusial soal akuntabilitas internal Polri yang digarisbawahi sumber Anda. Menarik juga kalau kita lihat lagi rekam jejak karirnya yang dirangkum sumber Anda ini ya. Pernah jadi di Reskrimum Polda Metro Jaya, itu pas masa-emasnya lah. Kasus Sarinah, kopi sianida, terus sempat jadi Wakapolda Lampung, lalu naik ke posisi internasional di Divhub Inter. Mulai dari Karomis Inter sampai puncaknya jadi Kadifhub Inter. Sebelum akhirnya ya ini, dipindah ke Sahlijemen Kapolri. Nah, selain karir, sumber Anda juga detail nih soal finansialnya lewat LHKPN. Tercatat per akhir 2023, total kekayaannya itu mepet-mepet 5 miliar. Tepatnya sih 4 miliar 998 juta rupiah. Sebagian besar asetnya itu tanah dan bangunan, nilainya lebih dari 2,1 miliar. Terus ada 2 mobil lumayan mewah, Toyota Alphard sama Mercedes-Benz, totalnya 1 miliar lebih. Satu catatan menarik lagi nih dari laporannya, tercatat nggak punya utang sama sekali. Ya, kalau kita coba tarik ke gambaran yang lebih luas ya, seperti yang coba disajikan oleh sumber Anda juga, kasus ini tuh bukan cuma soal pribadi Irjen Krisnamurti aja gitu. Tapi jadi semacam, test case lah buat institusi Polri sendiri. Buat nunjukin konsistensi mereka dalam menegakkan aturan etik. Nggak pandang bulu, mau pangkatnya apa, jabatannya apa, gimana Polri menangani isu ini secara terbuka, secara akuntabel, itu pasti akan sangat berpengaruh ke tingkat kepercayaan Anda dan publik umumnya, kepolisian. Apakah mutasi ke Sahlijemen itu langkah strategis buat meredam isu, atau memang murni rotasi jabatan biasa? Nah, itu titik krusial yang perlu terus dicermati menurut analisis sumber Anda. Oke, jadi
rangkuman pentingnya buat Anda dari deep dive kita kali ini apa nih? Kita lihat figur polisi yang dulu sempat jadi pahlawan, sekarang citranya dipertanyakan gara-gara dugaan skandal pribadi. Terjadinya barengan pula sama mutasi jabatan yang bikin banyak spekulasi. Terus ada sorotan tajam ke respons institusi Polri, dan pertanyaan mendasar soal transparansi sama akuntabilitas. Betul. Dari pahlawan Sarina sampai ke pusaran isu terbaru ini, perjalanan karirnya Krisnamurti, seperti yang dianalisis di sumber Anda ya, ini jadi studi kasus yang menarik banget. Tentang gimana citra publik itu dibangun, gimana etika pribadi pejabat diuji, dan gimana akuntabilitas institusi dipertaruhkan. Nah, sebagai pemantik pikiran aja nih, buat Anda renungkan sendiri nanti. Seberapa besar sih menurut Anda pengaruh isu etika pribadi seorang pejabat publik terhadap pandangan Anda soal institusi tempat dia bernaung? Secara keseluruhan maksudnya. Sesuatu yang menarik untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di Deep Dive Anda berikutnya. Kompolnas menyatakan akan menindaklanjuti isu dugaan perselingkuhan yang menyeret nama mantan Kadif Hubinter Polri, Irjen Krisnamurti. Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim menyatakan pihaknya akan meminta klarifikasi resmi dari Polri mengenai kabar yang beredar luas di media sosial. Menurutnya, isu yang muncul termasuk dalam ranah dugaan pelanggaran kode etik anggota Polri. Namun ia menegaskan bahwa Kompolnas tetap memerlukan keterangan langsung dari Polri sebelum menyimpulkan. Isu perselingkuhan tersebut dikaitkan dengan hubungan asmara antara Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berinisial Kompol AP. Kabar lain menyebut kasus ini sudah melalui sidang kode etik, namun tidak mendapat perhatian media. Saat ini, Krisnamurti telah dimutasi dari jabatannya, Kadif Hubinter Polri, menjadi staf ahli manajemen Kapolri. Mutasi ini tertuang dalam surat telegram Kapolri yang ditandatangani pada 5 Agustus 2025. Krisnamurti sendiri juga belum memberikan tanggapan atas tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit yang diminta untuk melakukan evaluasi terhadap Irjen Krisnamurti yang diduga terlibat dalam dugaan kasus perselingkuhan. Nah, Tribuners, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategy Studies, ada Bambang Rukminto ini meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengevaluasi jabatan yang diberikan kepada Irjen Krisnamurti sebagai staf ahli manajemen dari Kapolri. Hal itu disampaikan menyusul sorotan publik terhadap kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan Irjen Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berpangkat komisaris polisi atau kompol berinisial AP. Menurut Bambang Rukminto, Tribuners, Kapolri ini seharusnya tidak memberikan jabatan kepada mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional, ada Irjen Krisnamurti sebagai Sahli Jemen begitu ya, agar tidak merusak citra dari organisasi Korps Bayangkara. Kasus ini menjadi perhatian setelah beredar kabar di media sosial bahwa Irjen Krisnamurti ini diduga menjalin hubungan asmara dengan Kompol A. Kasus tersebut sudah masuk tahap sidang kode etik profesi Polri, meskipun prosesnya digelar secara tertutup dan tidak disiarkan melalui media massa. Menurut Bambang Rukminto, sidang kode etik secara tertutup adalah prosedur yang wajar untuk kasus personal atau kesusilaan agar tidak menimbulkan kegaduhan yang berlebihan di internal Polri. Namun ia menegaskan bahwa mutasi jabatan dan keputusan final ini harus segera diambil, dan saat ini Tribuners, Krisna ini sudah dimutasi dari jabatan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri menjadi Sahli Jemen Kapolri. Mutasi ini pun tertuang pada surat telegram Kapolri tanggal 5 Agustus 2025 yang sudah ditandatangani oleh Kapolri Irjen Anwar. Tribuners, dalam unggahan di akun TikTok Bantuan Hukum Online ini jelaskan bahwa Irjen Krisna diduga melanggar kode etik profesi Polri berupa perselingkuhan, dan pelanggaran tersebut berdasarkan pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 serta pasal 8 dan pasal 13 Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri. Hingga berita ini diturunkan, tim berupaya menghubungi dari Irjen Krisnamurti dan Mabes Polri. Dalam hal ini Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, tetapi belum juga mendapat jawaban. Selamat datang kembali di Deep Dive Anda.
Kali ini nih kita akan coba gali lebih dalam sumber-sumber yang Anda bagikan. Topiknya lagi hangat banget ya, soal dugaan skandal yang melibatkan Irjen Krisnamurti. Nama yang Anda pasti ingat lah ya, dari aksi di Sarinah dulu itu kan. Nah, rangkuman dari berita, data karir, sampai LHKPN yang Anda kumpulkan ini kita coba kupas ya. Misinya apa? Ya, membongkar lapisan ceritanya lah. Mulai dari dugaan hubungan terlarang, itu terus ada mutasi jabatan yang waktunya kok deketan, sampai dampaknya gimana. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Jadi, inti masalahnya ini, seperti yang sumber Anda rangkum juga, ada dugaan hubungan spesial gitu ya, antara Irjen Krisnamurti sama seorang polwan. Kompol AP inisialnya. Katanya sih ini kabarnya udah masuk radar sidang etik. Tapi kok aneh ya, relatif senyap gitu pemberitaannya. Di media arus utama maksudnya. Oke, satu hal yang langsung kelihatan mencolok dari materi Anda ini, timingnya nih. Ini kan muncul gimana ya, hampir barengan sama mutasinya dia dari Kadif Hub Inter, terus pindah ke Sahlijemen Kapolri per 5 Agustus 2025 itu. Nah, menurut analisis sumber Anda, ini sekedar kebetulan aja atau memang ada kaitannya nih? Gimana menurut Anda? Ya, ini yang jadi sorotan menarik ya di sumber yang Anda kasih. Bagaimana respon dari institusi Polri sendiri? Kompolnas kan sudah bilang tuh, akan minta klarifikasi resmi ke Polri. Ya wajar sih, ini kan potensi pelanggaran etika soalnya. Tapi dari internal Mabes Polri sendiri, kita lihat pejabat kunci kayak Kadif Propam atau Humas gitu, sejauh ini kayaknya belum ada ya komentar publik yang jelas. Nah ini kan yang seperti ditekankan di analisis Anda, memunculkan pertanyaan besar soal transparansi ya kan? Betul, betul sekali. Dan pertanyaan soal transparansi ini jadi makin relevan ya kalau kita ingat lagi citra Krisnamurti dulu. Dulu kan dia sempat jadi kayak ikon polisi idola gitu, apalagi pasca Sarinah 2016 sama kasus kopi sianida yang heboh banget itu. Kesannya kan tegas, modern, wah pokoknya figur pahlawan deh. Nah, sumber Anda menyoroti banget nih kontrasnya citra heroik ini sama isu dugaan skandal pribadi sekarang. Malah ada catatan ironis juga di sumber Anda soal Ferdy Sambo. Dulu kan salah satu anak buahnya ya pas peristiwa Sarinah. Sempat nyalip pangkatnya Krisnamurti malah sebelum akhirnya kena kasus besar itu. Ironis ya. Analisis dalam sumber Anda sepertinya ngelihat ini sebagai pola yang ya lumayan sering kita lihat juga sih. Perwira, karirnya kelihatan bagus, cemerlang, gitu. Tiba-tiba tersandung masalah etika personal. Kalau dugaan ini benar, ya ini jadi antitesis langsung dari narasi kepahlawanan yang udah dibangun. Dan soal mutasi ke Sahlijemen itu, posisi yang, ya seperti analisis beberapa pihak di sumber Anda, dianggap jalur parkir lah atau kurang strategis dibanding Kadif Hub Inter. Terjadinya barengan sama isu ini merebak, ya jelas saja memantik spekulasi lebih jauh kan? Apakah ini murni rotasi biasa aja di Polri, atau memang ada hubungannya? Mungkin sebagai langkah meredam dampak dugaan pelanggaran etik. Nah ini jadi pertanyaan krusial soal akuntabilitas internal Polri yang digarisbawahi sumber Anda. Menarik juga kalau kita lihat lagi rekam jejak karirnya yang dirangkum sumber Anda ini ya. Pernah jadi di Reskrimum Polda Metro Jaya, itu pas masa-emasnya lah. Kasus Sarinah, kopi sianida, terus sempat jadi Wakapolda Lampung, lalu naik ke posisi internasional di Divhub Inter. Mulai dari Karomis Inter sampai puncaknya jadi Kadifhub Inter. Sebelum akhirnya ya ini, dipindah ke Sahlijemen Kapolri. Nah, selain karir, sumber Anda juga detail nih soal finansialnya lewat LHKPN. Tercatat per akhir 2023, total kekayaannya itu mepet-mepet 5 miliar. Tepatnya sih 4 miliar 998 juta rupiah. Sebagian besar asetnya itu tanah dan bangunan, nilainya lebih dari 2,1 miliar. Terus ada 2 mobil lumayan mewah, Toyota Alphard sama Mercedes-Benz, totalnya 1 miliar lebih. Satu catatan menarik lagi nih dari laporannya, tercatat gak punya utang sama sekali. Ya, kalau kita coba tarik ke gambaran yang lebih luas ya, seperti yang coba disajikan oleh sumber Anda juga, kasus ini tuh bukan cuma soal pribadi Irjen Krisnamurti aja gitu. Tapi jadi semacam, test case lah buat institusi Polri sendiri. Buat nunjukin konsistensi mereka dalam menegakkan aturan etik. Nggak pandang bulu, mau pangkatnya apa, jabatannya apa, gimana Polri menangani isu ini secara terbuka, secara akuntabel, itu pasti akan sangat berpengaruh ke tingkat kepercayaan Anda dan publik umumnya, kepolisian. Apakah mutasi ke Sahlijemen itu langkah strategis buat meredam isu, atau memang murni rotasi jabatan biasa? Nah, itu titik krusial yang perlu terus dicermati menurut analisis sumber Anda. Oke, jadi
rangkuman pentingnya buat Anda dari deep dive kita kali ini apa nih? Kita lihat figur polisi yang dulu sempat jadi pahlawan, sekarang citranya dipertanyakan gara-gara dugaan skandal pribadi. Terjadinya barengan pula sama mutasi jabatan yang bikin banyak spekulasi. Terus ada sorotan tajam ke respons institusi Polri, dan pertanyaan mendasar soal transparansi sama akuntabilitas. Betul. Dari pahlawan Sarina sampai ke pusaran isu terbaru ini, perjalanan karirnya Krisnamurti, seperti yang dianalisis di sumber Anda ya, ini jadi studi kasus yang menarik banget. Tentang gimana citra publik itu dibangun, gimana etika pribadi pejabat diuji, dan gimana akuntabilitas institusi dipertaruhkan. Nah, sebagai pemantik pikiran aja nih, buat Anda renungkan sendiri nanti. Seberapa besar sih menurut Anda pengaruh isu etika pribadi seorang pejabat publik terhadap pandangan Anda soal institusi tempat dia bernaung? Secara keseluruhan maksudnya. Sesuatu yang menarik untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di Deep Dive Anda berikutnya. Kompolnas menyatakan akan menindaklanjuti isu dugaan perselingkuhan yang menyeret nama mantan Kadif Hubinter Polri, Irjen Krisnamurti. Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim menyatakan pihaknya akan meminta klarifikasi resmi dari Polri mengenai kabar yang beredar luas di media sosial. Menurutnya, isu yang muncul termasuk dalam ranah dugaan pelanggaran kode etik anggota Polri. Namun ia menegaskan bahwa Kompolnas tetap memerlukan keterangan langsung dari Polri sebelum menyimpulkan. Isu perselingkuhan tersebut dikaitkan dengan hubungan asmara antara Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berinisial Kompol AP. Kabar lain menyebut kasus ini sudah melalui sidang kode etik, namun tidak mendapat perhatian media. Saat ini, Krisnamurti telah dimutasi dari jabatannya, Kadif Hubinter Polri, menjadi staf ahli manajemen Kapolri. Mutasi ini tertuang dalam surat telegram Kapolri yang ditandatangani pada 5 Agustus 2025. Krisnamurti sendiri juga belum memberikan tanggapan atas tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit yang diminta untuk melakukan evaluasi terhadap Irjen Krisnamurti yang diduga terlibat dalam dugaan kasus perselingkuhan. Nah, Tribuners, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategy Studies, ada Bambang Rukminto ini meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengevaluasi jabatan yang diberikan kepada Irjen Krisnamurti sebagai staf ahli manajemen dari Kapolri. Hal itu disampaikan menyusul sorotan publik terhadap kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan Irjen Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berpangkat komisaris polisi atau kompol berinisial AP. Menurut Bambang Rukminto, Tribuners, Kapolri ini seharusnya tidak memberikan jabatan kepada mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional, ada Irjen Krisnamurti sebagai Sahli Jemen begitu ya, agar tidak merusak citra dari organisasi Korps Bayangkara. Kasus ini menjadi perhatian setelah beredar kabar di media sosial bahwa Irjen Krisnamurti ini diduga menjalin hubungan asmara dengan Kompol A. Kasus tersebut sudah masuk tahap sidang kode etik profesi Polri, meskipun prosesnya digelar secara tertutup dan tidak disiarkan melalui media massa. Menurut Bambang Rukminto, sidang kode etik secara tertutup adalah prosedur yang wajar untuk kasus personal atau kesusilaan agar tidak menimbulkan kegaduhan yang berlebihan di internal Polri. Namun ia menegaskan bahwa mutasi jabatan dan keputusan final ini harus segera diambil, dan saat ini Tribuners, Krisna ini sudah dimutasi dari jabatan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri menjadi Sahli Jemen Kapolri. Mutasi ini pun tertuang pada surat telegram Kapolri tanggal 5 Agustus 2025 yang sudah ditandatangani oleh Kapolri Irjen Anwar. Tribuners, dalam unggahan di akun TikTok Bantuan Hukum Online ini dijelaskan bahwa Irjen Krisna diduga melanggar kode etik profesi Polri berupa perselingkuhan, dan pelanggaran tersebut berdasarkan pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 serta pasal 8 dan pasal 13 Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri. Hingga berita ini diturunkan, tim berupaya menghubungi dari Irjen Krisnamurti dan Mabes Polri. Dalam hal ini Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, tetapi belum juga mendapat jawaban. Selamat datang kembali di Deep Dive Anda.
Kali ini nih kita akan coba gali lebih dalam sumber-sumber yang Anda bagikan. Topiknya lagi hangat banget ya, soal dugaan skandal yang melibatkan Irjen Krisnamurti. Nama yang Anda pasti ingat lah ya, dari aksi di Sarinah dulu itu kan. Nah, rangkuman dari berita, data karir, sampai LHKPN yang Anda kumpulkan ini kita coba kupas ya. Misinya apa? Ya, membongkar lapisan ceritanya lah. Mulai dari dugaan hubungan terlarang, itu terus ada mutasi jabatan yang waktunya kok deketan, sampai dampaknya gimana. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Jadi, inti masalahnya ini, seperti yang sumber Anda rangkum juga, ada dugaan hubungan spesial gitu ya, antara Irjen Krisnamurti sama seorang polwan. Kompol AP inisialnya. Katanya sih ini kabarnya udah masuk radar sidang etik. Tapi kok aneh ya, relatif senyap gitu pemberitaannya. Di media arus utama maksudnya. Oke, satu hal yang langsung kelihatan mencolok dari materi Anda ini, timingnya nih. Ini kan muncul gimana ya, hampir barengan sama mutasinya dia dari Kadif Hub Inter, terus pindah ke Sahlijemen Kapolri per 5 Agustus 2025 itu. Nah, menurut analisis sumber Anda, ini sekedar kebetulan aja atau memang ada kaitannya nih? Gimana menurut Anda? Ya, ini yang jadi sorotan menarik ya di sumber yang Anda kasih. Bagaimana respon dari institusi Polri sendiri? Kompolnas kan sudah bilang tuh, akan minta klarifikasi resmi ke Polri. Ya wajar sih, ini kan potensi pelanggaran etika soalnya. Tapi dari internal Mabes Polri sendiri, kita lihat pejabat kunci kayak Kadif Propam atau Humas gitu, sejauh ini kayaknya belum ada ya komentar publik yang jelas. Nah ini kan yang seperti ditekankan di analisis Anda, memunculkan pertanyaan besar soal transparansi ya kan? Betul, betul sekali. Dan pertanyaan soal transparansi ini jadi makin relevan ya kalau kita ingat lagi citra Krisnamurti dulu. Dulu kan dia sempat jadi kayak ikon polisi idola gitu. Apalagi pasca Sarinah 2016 sama kasus kopi sianida yang heboh banget itu. Kesannya kan tegas, modern, wah pokoknya figur pahlawan deh. Nah, sumber Anda menyoroti banget nih kontrasnya citra heroik ini sama isu dugaan skandal pribadi sekarang. Malah ada catatan ironis juga di sumber Anda soal Ferdy Sambo. Dulu kan salah satu anak buahnya ya pas peristiwa Sarinah. Sempat nyalip pangkatnya Krisnamurti malah sebelum akhirnya kena kasus besar itu. Ironis ya. Analisis dalam sumber Anda sepertinya ngelihat ini sebagai pola yang ya lumayan sering kita lihat juga sih. Perwira, karirnya kelihatan bagus, cemerlang, gitu. Tiba-tiba tersandung masalah etika personal. Kalau dugaan ini benar, ya ini jadi antitesis langsung dari narasi kepahlawanan yang udah dibangun. Dan soal mutasi ke Sahlijemen itu, posisi yang, ya seperti analisis beberapa pihak di sumber Anda, dianggap jalur parkir lah atau kurang strategis dibanding Kadif Hub Inter. Terjadinya barengan sama isu ini merebak, ya jelas saja memantik spekulasi lebih jauh kan? Apakah ini murni rotasi biasa aja di Polri, atau memang ada hubungannya? Mungkin sebagai langkah meredam dampak dugaan pelanggaran etik. Nah ini jadi pertanyaan krusial soal akuntabilitas internal Polri yang digarisbawahi sumber Anda. Menarik juga kalau kita lihat lagi rekam jejak karirnya yang dirangkum sumber Anda ini ya. Pernah jadi di Reskrimum Polda Metro Jaya, itu pas masa-masnya lah. Kasus Sarinah, kopi sianida, terus sempat jadi Wakapolda Lampung, lalu naik ke posisi internasional di Divhub Inter. Mulai dari Karomis Inter sampai puncaknya jadi Kadifhub Inter. Sebelum akhirnya ya ini, dipindah ke Sahlijemen Kapolri. Nah, selain karir, sumber Anda juga detail nih soal finansialnya lewat LHKPN. Tercatat per akhir 2023, total kekayaannya itu mepet-mepet 5 miliar. Tepatnya sih 4 miliar 998 juta rupiah. Sebagian besar asetnya itu tanah dan bangunan, nilainya lebih dari 2,1 miliar. Terus ada 2 mobil lumayan mewah, Toyota Alphard sama Mercedes-Benz, totalnya 1 miliar lebih. Satu catatan menarik lagi nih dari laporannya, tercatat nggak punya utang sama sekali. Ya, kalau kita coba tarik ke gambaran yang lebih luas ya, seperti yang coba disajikan oleh sumber Anda juga, kasus ini tuh bukan cuma soal pribadi Irjen Krisnamurti aja gitu. Tapi jadi semacam, test case lah buat institusi Polri sendiri. Buat nunjukin konsistensi mereka dalam menegakkan aturan etik. Nggak pandang bulu, mau pangkatnya apa, jabatannya apa, gimana Polri menangani isu ini secara terbuka, secara akuntabel, itu pasti akan sangat berpengaruh ke tingkat kepercayaan Anda dan publik umumnya, kepolisian. Apakah mutasi ke Sahlijemen itu langkah strategis buat meredam isu, atau memang murni rotasi jabatan biasa? Nah, itu titik krusial yang perlu terus dicermati menurut analisis sumber Anda. Oke, jadi
rangkuman pentingnya buat Anda dari deep dive kita kali ini apa nih? Kita lihat figur polisi yang dulu sempat jadi pahlawan, sekarang citranya dipertanyakan gara-gara dugaan skandal pribadi. Terjadinya barengan pula sama mutasi jabatan yang bikin banyak spekulasi. Terus ada sorotan tajam ke respons institusi Polri, dan pertanyaan mendasar soal transparansi sama akuntabilitas. Betul. Dari pahlawan Sarina sampai ke pusaran isu terbaru ini, perjalanan karirnya Krisnamurti, seperti yang dianalisis di sumber Anda ya, ini jadi studi kasus yang menarik banget. Tentang gimana citra publik itu dibangun, gimana etika pribadi pejabat diuji, dan gimana akuntabilitas institusi dipertaruhkan. Nah, sebagai pemantik pikiran aja nih, buat Anda renungkan sendiri nanti. Seberapa besar sih menurut Anda pengaruh isu etika pribadi seorang pejabat publik terhadap pandangan Anda soal institusi tempat dia bernaung? Secara keseluruhan maksudnya. Sesuatu yang menarik untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di debrief Anda berikutnya. Kompolnas menyatakan akan menindaklanjuti isu dugaan perselingkuhan yang menyeret nama mantan Kadif Hubinter Polri, Irjen Krisnamurti. Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim menyatakan pihaknya akan meminta klarifikasi resmi dari Polri mengenai kabar yang beredar luas di media sosial. Menurutnya, isu yang muncul termasuk dalam ranah dugaan pelanggaran kode etik anggota Polri. Namun ia menegaskan bahwa Kompolnas tetap memerlukan keterangan langsung dari Polri sebelum menyimpulkan. Isu perselingkuhan tersebut dikaitkan dengan hubungan asmara antara Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berinisial Kompol AP. Kabar lain menyebut kasus ini sudah melalui sidang kode etik, namun tidak mendapat perhatian media. Saat ini, Krisnamurti telah dimutasi dari jabatannya, Kadif Hubinter Polri, menjadi staf ahli manajemen Kapolri. Mutasi ini tertuang dalam surat telegram Kapolri yang ditandatangani pada 5 Agustus 2025. Krisnamurti sendiri juga belum memberikan tanggapan atas tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit yang diminta untuk melakukan evaluasi terhadap Irjen Krisnamurti yang diduga terlibat dalam dugaan kasus perselingkuhan. Nah, Tribuners, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, ada Bambang Rukminto ini meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengevaluasi jabatan yang diberikan kepada Irjen Krisnamurti sebagai staf ahli manajemen dari Kapolri. Hal itu disampaikan menyusul sorotan publik terhadap kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan Irjen Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berpangkat komisaris polisi atau kompol berinisial AP. Menurut Bambang Rukminto, Tribuners, Kapolri ini seharusnya tidak memberikan jabatan kepada mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional, ada Irjen Krisnamurti sebagai Sahli Jemen begitu ya, agar tidak merusak citra dari organisasi Korps Bayangkara. Kasus ini menjadi perhatian setelah beredar kabar di media sosial bahwa Irjen Krisnamurti ini diduga menjalin hubungan asmara dengan Kompol A. Kasus tersebut sudah masuk tahap sidang kode etik profesi Polri, meskipun prosesnya digelar secara tertutup dan tidak disiarkan melalui media massa. Menurut Bambang Rukminto, sidang kode etik secara tertutup adalah prosedur yang wajar untuk kasus personal atau kesusilaan agar tidak menimbulkan kegaduhan yang berlebihan di internal Polri. Namun ia menegaskan bahwa mutasi jabatan dan keputusan final ini harus segera diambil, dan saat ini Tribuners, Krisna ini sudah dimutasi dari jabatan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri menjadi Sahli Jemen Kapolri. Mutasi ini pun tertuang pada surat telegram Kapolri tanggal 5 Agustus 2025 yang sudah ditandatangani oleh Kapolri Irjen Anwar. Tribuners, dalam unggahan di akun TikTok Bantuan Hukum Online ini dijelaskan bahwa Irjen Krisna diduga melanggar kode etik profesi Polri berupa perselingkuhan, dan pelanggaran tersebut berdasarkan pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 serta pasal 8 dan pasal 13 Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri. Hingga berita ini diturunkan, tim berupaya menghubungi dari Irjen Krisnamurti dan Mabes Polri. Dalam hal ini Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, tetapi belum juga mendapat jawaban. Selamat datang kembali di Deep Dive Anda.
Kali ini nih kita akan coba gali lebih dalam sumber-sumber yang Anda bagikan. Topiknya lagi hangat banget ya, soal dugaan skandal yang melibatkan Irjen Krisnamurti. Nama yang Anda pasti ingat lah ya, dari aksi di Sarinah dulu itu kan. Nah, rangkuman dari berita, data karir, sampai LHKPN yang Anda kumpulkan ini kita coba kupas ya. Misinya apa? Ya, membongkar lapisan ceritanya lah. Mulai dari dugaan hubungan terlarang, itu terus ada mutasi jabatan yang waktunya kok deketan, sampai dampaknya gimana. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Jadi, inti masalahnya ini, seperti yang sumber Anda rangkum juga, ada dugaan hubungan spesial gitu ya, antara Irjen Krisnamurti sama seorang polwan. Kompol AP inisialnya. Katanya sih ini kabarnya udah masuk radar sidang etik. Tapi kok aneh ya, relatif senyap gitu pemberitaannya. Di media arus utama maksudnya. Oke, satu hal yang langsung kelihatan mencolok dari materi Anda ini timingnya nih. Ini kan muncul gimana ya, hampir barengan sama mutasinya dia dari Kadif Hub Inter terus pindah ke Sahlijemen Kapolri per 5 Agustus 2025 itu. Nah, menurut analisis sumber Anda, ini sekedar kebetulan aja atau memang ada kaitannya nih? Gimana menurut Anda? Ya, ini yang jadi sorotan menarik ya di sumber yang Anda kasih. Bagaimana respon dari institusi Polri sendiri? Kompolnas kan sudah bilang tuh, akan minta klarifikasi resmi ke Polri. Ya wajar sih, ini kan potensi pelanggaran etika soalnya. Tapi dari internal Mabes Polri sendiri, kita lihat pejabat kunci kayak Kadif Propam atau Humas gitu, sejauh ini kayaknya belum ada ya komentar publik yang jelas. Nah ini kan yang seperti ditekankan di analisis Anda, memunculkan pertanyaan besar soal transparansi ya kan? Betul, betul sekali. Dan pertanyaan soal transparansi ini jadi makin relevan ya kalau kita ingat lagi citra Krisnamurti dulu. Dulu kan dia sempat jadi kayak ikon polisi idola gitu. Apalagi pasca Sarinah 2016 sama kasus kopi sianida yang heboh banget itu. Kesannya kan tegas, modern, wah pokoknya figur pahlawan deh. Nah, sumber Anda menyoroti banget nih kontrasnya citra heroik ini sama isu dugaan skandal pribadi sekarang. Malah ada catatan ironis juga di sumber Anda soal Ferdy Sambo. Dulu kan salah satu anak buahnya ya pas peristiwa Sarinah. Sempat nyalip pangkatnya Krisnamurti malah sebelum akhirnya kena kasus besar itu. Ironis ya. Analisis dalam sumber Anda sepertinya ngelihat ini sebagai pola yang ya lumayan sering kita lihat juga sih. Perwira, karirnya kelihatan bagus, cemerlang, gitu. Tiba-tiba tersandung masalah etika personal. Kalau dugaan ini benar, ya ini jadi antitesis langsung dari narasi kepahlawanan yang udah dibangun. Dan soal mutasi ke Sahlijemen itu, posisi yang ya seperti analisis beberapa pihak di sumber Anda, dianggap jalur parkir lah atau kurang strategis dibanding Kadif Hub Inter. Terjadinya barengan sama isu ini merebak, ya jelas saja memantik spekulasi lebih jauh kan? Apakah ini murni rotasi biasa aja di Polri, atau memang ada hubungannya? Mungkin sebagai langkah meredam dampak dugaan pelanggaran etik. Nah ini jadi pertanyaan krusial soal akuntabilitas internal Polri yang digarisbawahi sumber Anda. Menarik juga kalau kita lihat lagi rekam jejak karirnya yang dirangkum sumber Anda ini ya. Pernah jadi di Reskrimum Polda Metro Jaya, itu pas masa-emasnya lah. Kasus Sarinah, kopi sianida, terus sempat jadi Wakapolda Lampung, lalu naik ke posisi internasional di Divhub Inter. Mulai dari Karomis Inter sampai puncaknya jadi Kadifhub Inter. Sebelum akhirnya ya ini, dipindah ke Sahlijemen Kapolri. Nah, selain karir, sumber Anda juga detail nih soal finansialnya lewat LHKPN. Tercatat per akhir 2023, total kekayaannya itu mepet-mepet 5 miliar. Tepatnya sih 4 miliar 998 juta rupiah. Sebagian besar asetnya itu tanah dan bangunan, nilainya lebih dari 2,1 miliar. Terus ada 2 mobil lumayan mewah, Toyota Alphard sama Mercedes-Benz, totalnya 1 miliar lebih. Satu catatan menarik lagi nih dari laporannya, tercatat nggak punya utang sama sekali. Ya, kalau kita coba tarik ke gambaran yang lebih luas ya, seperti yang coba disajikan oleh sumber Anda juga, kasus ini tuh bukan cuma soal pribadi Irjen Krisnamurti aja gitu. Tapi jadi semacam, test case lah buat institusi Polri sendiri. Buat nunjukin konsistensi mereka dalam menegakkan aturan etik. Nggak pandang bulu, mau pangkatnya apa, jabatannya apa, gimana Polri menangani isu ini secara terbuka, secara akuntabel, itu pasti akan sangat berpengaruh ke tingkat kepercayaan Anda dan publik umumnya, kepolisian. Apakah mutasi ke Sahlijemen itu langkah strategis buat meredam isu, atau memang murni rotasi jabatan biasa? Nah, itu titik krusial yang perlu terus dicermati menurut analisis sumber Anda. Oke, jadi rangkuman pentingnya buat Anda dari deep dive kita kali ini apa nih?
Kita lihat figur polisi yang dulu sempat jadi pahlawan, sekarang citranya dipertanyakan gara-gara dugaan skandal pribadi. Terjadinya barengan pula sama mutasi jabatan yang bikin banyak spekulasi. Terus ada sorotan tajam ke respons institusi Polri, dan pertanyaan mendasar soal transparansi sama akuntabilitas. Betul. Dari pahlawan Sarina sampai ke pusaran isu terbaru ini, perjalanan karirnya Krisnamurti, seperti yang dianalisis di sumber Anda ya, ini jadi studi kasus yang menarik banget. Tentang gimana citra publik itu dibangun, gimana etika pribadi pejabat diuji, dan gimana akuntabilitas institusi dipertaruhkan. Nah, sebagai pemantik pikiran aja nih, buat Anda renungkan sendiri nanti. Seberapa besar sih menurut Anda pengaruh isu etika pribadi seorang pejabat publik terhadap pandangan Anda soal institusi tempat dia bernaung? Secara keseluruhan maksudnya. Sesuatu yang menarik untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di Deep Dive Anda berikutnya. Kompolnas menyatakan akan menindaklanjuti isu dugaan perselingkuhan yang menyeret nama mantan Kadif Hubinter Polri, Irjen Krisnamurti. Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim menyatakan pihaknya akan meminta klarifikasi resmi dari Polri mengenai kabar yang beredar luas di media sosial. Menurutnya, isu yang muncul termasuk dalam ranah dugaan pelanggaran kode etik anggota Polri. Namun ia menegaskan bahwa Kompolnas tetap memerlukan keterangan langsung dari Polri sebelum menyimpulkan. Isu perselingkuhan tersebut dikaitkan dengan hubungan asmara antara Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berinisial Kompol AP. Kabar lain menyebut kasus ini sudah melalui sidang kode etik, namun tidak mendapat perhatian media. Saat ini, Krisnamurti telah dimutasi dari jabatannya, Kadif Hubinter Polri, menjadi staf ahli manajemen Kapolri. Mutasi ini tertuang dalam surat telegram Kapolri yang ditandatangani pada 5 Agustus 2025. Krisnamurti sendiri juga belum memberikan tanggapan atas tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit yang diminta untuk melakukan evaluasi terhadap Irjen Krisnamurti yang diduga terlibat dalam dugaan kasus perselingkuhan. Nah, Tribuners, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategy Studies, ada Bambang Rukminto ini meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengevaluasi jabatan yang diberikan kepada Irjen Krisnamurti sebagai staf ahli manajemen dari Kapolri. Hal itu disampaikan menyusul sorotan publik terhadap kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan Irjen Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berpangkat komisaris polisi atau kompol berinisial AP. Menurut Bambang Rukminto, Tribuners, Kapolri ini seharusnya tidak memberikan jabatan kepada mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional, ada Irjen Krisnamurti sebagai Sahli Jemen begitu ya, agar tidak merusak citra dari organisasi Korps Bayangkara. Kasus ini menjadi perhatian setelah beredar kabar di media sosial bahwa Irjen Krisnamurti ini diduga menjalin hubungan asmara dengan Kompol A. Kasus tersebut sudah masuk tahap sidang kode etik profesi Polri, meskipun prosesnya digelar secara tertutup dan tidak disiarkan melalui media massa. Menurut Bambang Rukminto, sidang kode etik secara tertutup adalah prosedur yang wajar untuk kasus personal atau kesusilaan agar tidak menimbulkan kegaduhan yang berlebihan di internal Polri. Namun ia menegaskan bahwa mutasi jabatan dan keputusan final ini harus segera diambil, dan saat ini Tribuners, Krisna ini sudah dimutasi dari jabatan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri menjadi Sahli Jemen Kapolri. Mutasi ini pun tertuang pada surat telegram Kapolri tanggal 5 Agustus 2025 yang sudah ditandatangani oleh Kapolri Irjen Anwar. Tribuners, dalam unggahan di akun TikTok Bantuan Hukum Online ini jelaskan bahwa Irjen Krisna diduga melanggar kode etik profesi Polri berupa perselingkuhan, dan pelanggaran tersebut berdasarkan pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 serta pasal 8 dan pasal 13 Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri. Hingga berita ini diturunkan, tim berupaya menghubungi dari Irjen Krisnamurti dan Mabes Polri. Dalam hal ini Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, tetapi belum juga mendapat jawaban. Selamat datang kembali di Deep Dive Anda.
Kali ini nih kita akan coba gali lebih dalam sumber-sumber yang Anda bagikan. Topiknya lagi hangat banget ya, soal dugaan skandal yang melibatkan Irjen Krisnamurti. Nama yang Anda pasti ingat lah ya, dari aksi di Sarinah dulu itu kan. Nah, rangkuman dari berita, data karir, sampai LHKPN yang Anda kumpulkan ini kita coba kupas ya. Misinya apa? Ya, membongkar lapisan ceritanya lah. Mulai dari dugaan hubungan terlarang, itu terus ada mutasi jabatan yang waktunya kok deketan, sampai dampaknya gimana. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Jadi, inti masalahnya ini, seperti yang sumber Anda rangkum juga, ada dugaan hubungan spesial gitu ya, antara Irjen Krisnamurti sama seorang polwan. Kompol AP inisialnya. Katanya sih ini kabarnya udah masuk radar sidang etik. Tapi kok aneh ya, relatif senyap gitu pemberitaannya. Di media arus utama maksudnya. Oke, satu hal yang langsung kelihatan mencolok dari materi Anda ini, timingnya nih. Ini kan muncul gimana ya, hampir barengan sama mutasinya dia dari Kadif Hub Inter terus pindah ke Sahlijemen Kapolri per 5 Agustus 2025 itu. Nah, menurut analisis sumber Anda, ini sekedar kebetulan aja atau memang ada kaitannya nih? Gimana menurut Anda? Ya, ini yang jadi sorotan menarik ya di sumber yang Anda kasih. Bagaimana respon dari institusi Polri sendiri? Kompolnas kan sudah bilang tuh, akan minta klarifikasi resmi ke Polri. Ya wajar sih, ini kan potensi pelanggaran etika soalnya. Tapi dari internal Mabes Polri sendiri, kita lihat pejabat kunci kayak Kadif Propam atau Humas gitu, sejauh ini kayaknya belum ada ya komentar publik yang jelas. Nah ini kan yang seperti ditekankan di analisis Anda, memunculkan pertanyaan besar soal transparansi ya kan? Betul, betul sekali. Dan pertanyaan soal transparansi ini jadi makin relevan ya kalau kita ingat lagi citra Krisnamurti dulu. Dulu kan dia sempat jadi kayak ikon polisi idola gitu. Apalagi pasca Sarinah 2016 sama kasus kopi sianida yang heboh banget itu. Kesannya kan tegas, modern, wah pokoknya figur pahlawan deh. Nah, sumber Anda menyoroti banget nih kontrasnya citra heroik ini sama isu dugaan skandal pribadi sekarang. Malah ada catatan ironis juga di sumber Anda soal Ferdy Sambo. Dulu kan salah satu anak buahnya ya pas peristiwa Sarinah. Sempat nyalip pangkatnya Krisnamurti malah sebelum akhirnya kena kasus besar itu. Ironis ya. Analisis dalam sumber Anda sepertinya ngelihat ini sebagai pola yang ya lumayan sering kita lihat juga sih. Perwira, karirnya kelihatan bagus, cemerlang, gitu. Tiba-tiba tersandung masalah etika personal. Kalau dugaan ini benar, ya ini jadi antitesis langsung dari narasi kepahlawanan yang udah dibangun. Dan soal mutasi ke Sahlijemen itu, posisi yang, ya seperti analisis beberapa pihak di sumber Anda, dianggap jalur parkir lah, atau kurang strategis dibanding Kadif Hub Inter. Terjadinya barengan sama isu ini merebak, ya jelas saja memantik spekulasi lebih jauh kan? Apakah ini murni rotasi biasa aja di Polri, atau memang ada hubungannya? Mungkin sebagai langkah meredam dampak dugaan pelanggaran etik. Nah ini jadi pertanyaan krusial soal akuntabilitas internal Polri yang digarisbawahi sumber Anda. Menarik juga kalau kita lihat lagi rekam jejak karirnya yang dirangkum sumber Anda ini ya. Pernah jadi di Reskrimum Polda Metro Jaya, itu pas masa-masnya lah. Kasus Sarinah, kopi sianida, terus sempat jadi Wakapolda Lampung, lalu naik ke posisi internasional di Divhub Inter. Mulai dari Karomis Inter sampai puncaknya jadi Kadifhub Inter. Sebelum akhirnya ya ini, dipindah ke Sahlijemen Kapolri. Nah, selain karir, sumber Anda juga detail nih soal finansialnya lewat LHKPN. Tercatat per akhir 2023, total kekayaannya itu mepet-mepet 5 miliar. Tepatnya sih 4 miliar 998 juta rupiah. Sebagian besar asetnya itu tanah dan bangunan, nilainya lebih dari 2,1 miliar. Terus ada 2 mobil lumayan mewah, Toyota Alphard sama Mercedes-Benz, totalnya 1 miliar lebih. Satu catatan menarik lagi nih dari laporannya, tercatat nggak punya utang sama sekali. Ya, kalau kita coba tarik ke gambaran yang lebih luas ya, seperti yang coba disajikan oleh sumber Anda juga, kasus ini tuh bukan cuma soal pribadi Irjen Krisnamurti aja gitu. Tapi jadi semacam, test case lah buat institusi Polri sendiri. Buat nunjukin konsistensi mereka dalam menegakkan aturan etik. Nggak pandang bulu, mau pangkatnya apa, jabatannya apa, gimana Polri menangani isu ini secara terbuka, secara akuntabel, itu pasti akan sangat berpengaruh ke tingkat kepercayaan Anda dan publik umumnya, kepolisian. Apakah mutasi ke Sahlijemen itu langkah strategis buat meredam isu, atau memang murni rotasi jabatan biasa? Nah, itu titik krusial yang perlu terus dicermati menurut analisis sumber Anda. Oke, jadi rangkuman pentingnya buat Anda dari deep dive kita kali ini apa nih?
Kita lihat figur polisi yang dulu sempat jadi pahlawan, sekarang citranya dipertanyakan gara-gara dugaan skandal pribadi. Terjadinya barengan pula sama mutasi jabatan yang bikin banyak spekulasi. Terus ada sorotan tajam ke respons institusi Polri, dan pertanyaan mendasar soal transparansi sama akuntabilitas. Betul. Dari pahlawan Sarina sampai ke pusaran isu terbaru ini, perjalanan karirnya Krisnamurti, seperti yang dianalisis di sumber Anda ya, ini jadi studi kasus yang menarik banget. Tentang gimana citra publik itu dibangun, gimana etika pribadi pejabat diuji, dan gimana akuntabilitas institusi dipertaruhkan. Nah, sebagai pemantik pikiran aja nih, buat Anda renungkan sendiri nanti. Seberapa besar sih menurut Anda pengaruh isu etika pribadi seorang pejabat publik terhadap pandangan Anda soal institusi tempat dia bernaung? Secara keseluruhan maksudnya. Sesuatu yang menarik untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di Deep Dive Anda berikutnya. Kompolnas menyatakan akan menindaklanjuti isu dugaan perselingkuhan yang menyeret nama mantan Kadif Hubinter Polri, Irjen Krisnamurti. Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim menyatakan pihaknya akan meminta klarifikasi resmi dari Polri mengenai kabar yang beredar luas di media sosial. Menurutnya, isu yang muncul termasuk dalam ranah dugaan pelanggaran kode etik anggota Polri. Namun ia menegaskan bahwa Kompolnas tetap memerlukan keterangan langsung dari Polri sebelum menyimpulkan. Isu perselingkuhan tersebut dikaitkan dengan hubungan asmara antara Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berinisial Kompol AP. Kabar lain menyebut kasus ini sudah melalui sidang kode etik, namun tidak mendapat perhatian media. Saat ini, Krisnamurti telah dimutasi dari jabatannya, Kadif Hubinter Polri, menjadi staf ahli manajemen Kapolri. Mutasi ini tertuang dalam surat telegram Kapolri yang ditandatangani pada 5 Agustus 2025. Krisnamurti sendiri juga belum memberikan tanggapan atas tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit yang diminta untuk melakukan evaluasi terhadap Irjen Krisnamurti yang diduga terlibat dalam dugaan kasus perselingkuhan. Nah, Tribuners, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, ada Bambang Rukminto ini meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengevaluasi jabatan yang diberikan kepada Irjen Krisnamurti sebagai staf ahli manajemen dari Kapolri. Hal itu disampaikan menyusul sorotan publik terhadap kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan Irjen Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berpangkat komisaris polisi atau kompol berinisial AP. Menurut Bambang Rukminto, Tribuners, Kapolri ini seharusnya tidak memberikan jabatan kepada mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional, ada Irjen Krisnamurti sebagai Sahli Jemen begitu ya, agar tidak merusak citra dari organisasi Korps Bayangkara. Kasus ini menjadi perhatian setelah beredar kabar di media sosial bahwa Irjen Krisnamurti ini diduga menjalin hubungan asmara dengan Kompol A. Kasus tersebut sudah masuk tahap sidang kode etik profesi Polri, meskipun prosesnya digelar secara tertutup dan tidak disiarkan melalui media massa. Menurut Bambang Rukminto, sidang kode etik secara tertutup adalah prosedur yang wajar untuk kasus personal atau kesusilaan agar tidak menimbulkan kegaduhan yang berlebihan di internal Polri. Namun ia menegaskan bahwa mutasi jabatan dan keputusan final ini harus segera diambil, dan saat ini Tribuners, Krisna ini sudah dimutasi dari jabatan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri menjadi Sahli Jemen Kapolri. Mutasi ini pun tertuang pada surat telegram Kapolri tanggal 5 Agustus 2025 yang sudah ditandatangani oleh Kapolri Irjen Anwar. Tribuners, dalam unggahan di akun TikTok Bantuan Hukum Online ini jelaskan bahwa Irjen Krisna diduga melanggar kode etik profesi Polri berupa perselingkuhan, dan pelanggaran tersebut berdasarkan pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 serta pasal 8 dan pasal 13 Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri. Hingga berita ini diturunkan, tim berupaya menghubungi dari Irjen Krisnamurti dan Mabes Polri. Dalam hal ini Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, tetapi belum juga mendapat jawaban. Selamat datang kembali di Deep Dive Anda.
Kali ini nih kita akan coba gali lebih dalam sumber-sumber yang Anda bagikan. Topiknya lagi hangat banget ya, soal dugaan skandal yang melibatkan Irjen Krisnamurti. Nama yang Anda pasti ingat lah ya, dari aksi di Sarinah dulu itu kan. Nah, rangkuman dari berita, data karir, sampai LHKPN yang Anda kumpulkan ini kita coba kupas ya. Misinya apa? Ya, membongkar lapisan ceritanya lah. Mulai dari dugaan hubungan terlarang, itu terus ada mutasi jabatan yang waktunya kok deketan, sampai dampaknya gimana. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Jadi, inti masalahnya ini, seperti yang sumber Anda rangkum juga, ada dugaan hubungan spesial gitu ya, antara Irjen Krisnamurti sama seorang polwan. Kompol AP inisialnya. Katanya sih ini kabarnya udah masuk radar sidang etik. Tapi kok aneh ya, relatif senyap gitu pemberitaannya. Di media arus utama maksudnya. Oke, satu hal yang langsung kelihatan mencolok dari materi Anda ini, timingnya nih. Ini kan muncul gimana ya, hampir barengan sama mutasinya dia dari Kadif Hub Inter, terus pindah ke Sahlijemen Kapolri per 5 Agustus 2025 itu. Nah, menurut analisis sumber Anda, ini sekedar kebetulan aja atau memang ada kaitannya nih? Gimana menurut Anda? Ya, ini yang jadi sorotan menarik ya di sumber yang Anda kasih. Bagaimana respon dari institusi Polri sendiri? Kompolnas kan sudah bilang tuh, akan minta klarifikasi resmi ke Polri. Ya wajar sih, ini kan potensi pelanggaran etika soalnya. Tapi dari internal Mabes Polri sendiri, kita lihat pejabat kunci kayak Kadif Propam atau Humas gitu, sejauh ini kayaknya belum ada ya komentar publik yang jelas. Nah ini kan yang seperti ditekankan di analisis Anda, memunculkan pertanyaan besar soal transparansi ya kan? Betul, betul sekali. Dan pertanyaan soal transparansi ini jadi makin relevan ya kalau kita ingat lagi citra Krisnamurti dulu. Dulu kan dia sempat jadi kayak ikon polisi idola gitu, apalagi pasca Sarinah 2016 sama kasus kopi sianida yang heboh banget itu. Kesannya kan tegas, modern, wah pokoknya figur pahlawan deh. Nah, sumber Anda menyoroti banget nih kontrasnya citra heroik ini sama isu dugaan skandal pribadi sekarang. Malah ada catatan ironis juga di sumber Anda soal Ferdy Sambo. Dulu kan salah satu anak buahnya ya pas peristiwa Sarinah. Sempat nyalip pangkatnya Krisnamurti malah sebelum akhirnya kena kasus besar itu. Ironis ya. Analisis dalam sumber Anda sepertinya ngelihat ini sebagai pola yang ya lumayan sering kita lihat juga sih. Perwira, karirnya kelihatan bagus, cemerlang, gitu. Tiba-tiba tersandung masalah etika personal. Kalau dugaan ini benar, ya ini jadi antitesis langsung dari narasi kepahlawanan yang udah dibangun. Dan soal mutasi ke Sahlijemen itu, posisi yang, ya seperti analisis beberapa pihak di sumber Anda, dianggap jalur parkir lah atau kurang strategis dibanding Kadif Hub Inter. Terjadinya barengan sama isu ini merebak, ya jelas saja memantik spekulasi lebih jauh kan? Apakah ini murni rotasi biasa aja di Polri, atau memang ada hubungannya? Mungkin sebagai langkah meredam dampak dugaan pelanggaran etik. Nah ini jadi pertanyaan krusial soal akuntabilitas internal Polri yang digarisbawahi sumber Anda. Menarik juga kalau kita lihat lagi rekam jejak karirnya yang dirangkum sumber Anda ini ya. Pernah jadi di Reskrimum Polda Metro Jaya, itu pas masa-emasnya lah. Kasus Sarinah, kopi sianida, terus sempat jadi Wakapolda Lampung, lalu naik ke posisi internasional di Divhub Inter. Mulai dari Karomis Inter sampai puncaknya jadi Kadifhub Inter. Sebelum akhirnya ya ini, dipindah ke Sahlijemen Kapolri. Nah, selain karir, sumber Anda juga detail nih soal finansialnya lewat LHKPN. Tercatat per akhir 2023, total kekayaannya itu mepet-mepet 5 miliar. Tepatnya sih 4 miliar 998 juta rupiah. Sebagian besar asetnya itu tanah dan bangunan, nilainya lebih dari 2,1 miliar. Terus ada 2 mobil lumayan mewah, Toyota Alphard sama Mercedes-Benz, totalnya 1 miliar lebih. Satu catatan menarik lagi nih dari laporannya, tercatat gak punya utang sama sekali. Ya, kalau kita coba tarik ke gambaran yang lebih luas ya, seperti yang coba disajikan oleh sumber Anda juga, kasus ini tuh bukan cuma soal pribadi Irjen Krisnamurti aja gitu. Tapi jadi semacam, test case lah buat institusi Polri sendiri. Buat nunjukin konsistensi mereka dalam menegakkan aturan etik. Nggak pandang bulu, mau pangkatnya apa, jabatannya apa, gimana Polri menangani isu ini secara terbuka, secara akuntabel, itu pasti akan sangat berpengaruh ke tingkat kepercayaan Anda dan publik umumnya, kepolisian. Apakah mutasi ke Sahlijemen itu langkah strategis buat meredam isu, atau memang murni rotasi jabatan biasa? Nah, itu titik krusial yang perlu terus dicermati menurut analisis sumber Anda. Oke, jadi rangkuman pentingnya buat Anda dari deep dive kita kali ini apa nih?
Kita lihat figur polisi yang dulu sempat jadi pahlawan, sekarang citranya dipertanyakan gara-gara dugaan skandal pribadi. Terjadinya barengan pula sama mutasi jabatan yang bikin banyak spekulasi. Terus ada sorotan tajam ke respons institusi Polri, dan pertanyaan mendasar soal transparansi sama akuntabilitas. Betul. Dari pahlawan Sarina sampai ke pusaran isu terbaru ini, perjalanan karirnya Krisnamurti, seperti yang dianalisis di sumber Anda ya, ini jadi studi kasus yang menarik banget. Tentang gimana citra publik itu dibangun, gimana etika pribadi pejabat diuji, dan gimana akuntabilitas institusi dipertaruhkan. Nah, sebagai pemantik pikiran aja nih, buat Anda renungkan sendiri nanti. Seberapa besar sih menurut Anda pengaruh isu etika pribadi seorang pejabat publik terhadap pandangan Anda soal institusi tempat dia bernaung? Secara keseluruhan maksudnya. Sesuatu yang menarik untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di Deep Dive Anda berikutnya. Kompolnas menyatakan akan menindaklanjuti isu dugaan perselingkuhan yang menyeret nama mantan Kadif Hubinter Polri, Irjen Krisnamurti. Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim menyatakan pihaknya akan meminta klarifikasi resmi dari Polri mengenai kabar yang beredar luas di media sosial. Menurutnya, isu yang muncul termasuk dalam ranah dugaan pelanggaran kode etik anggota Polri. Namun ia menegaskan bahwa Kompolnas tetap memerlukan keterangan langsung dari Polri sebelum menyimpulkan. Isu perselingkuhan tersebut dikaitkan dengan hubungan asmara antara Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berinisial Kompol AP. Kabar lain menyebut kasus ini sudah melalui sidang kode etik, namun tidak mendapat perhatian media. Saat ini, Krisnamurti telah dimutasi dari jabatannya, Kadif Hubinter Polri, menjadi staf ahli manajemen Kapolri. Mutasi ini tertuang dalam surat telegram Kapolri yang ditandatangani pada 5 Agustus 2025. Krisnamurti sendiri juga belum memberikan tanggapan atas tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit yang diminta untuk melakukan evaluasi terhadap Irjen Krisnamurti yang diduga terlibat dalam dugaan kasus perselingkuhan. Nah, Tribuners, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategy Studies, ada Bambang Rukminto ini meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengevaluasi jabatan yang diberikan kepada Irjen Krisnamurti sebagai staf ahli manajemen dari Kapolri. Hal itu disampaikan menyusul sorotan publik terhadap kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan Irjen Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berpangkat komisaris polisi atau kompol berinisial AP. Menurut Bambang Rukminto, Tribuners, Kapolri ini seharusnya tidak memberikan jabatan kepada mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional, ada Irjen Krisnamurti sebagai Sahli Jemen begitu ya, agar tidak merusak citra dari organisasi Korps Bayangkara. Kasus ini menjadi perhatian setelah beredar kabar di media sosial bahwa Irjen Krisnamurti ini diduga menjalin hubungan asmara dengan Kompol A. Kasus tersebut sudah masuk tahap sidang kode etik profesi Polri, meskipun prosesnya digelar secara tertutup dan tidak disiarkan melalui media massa. Menurut Bambang Rukminto, sidang kode etik secara tertutup adalah prosedur yang wajar untuk kasus personal atau kesusilaan agar tidak menimbulkan kegaduhan yang berlebihan di internal Polri. Namun ia menegaskan bahwa mutasi jabatan dan keputusan final ini harus segera diambil, dan saat ini Tribuners, Krisna ini sudah dimutasi dari jabatan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri menjadi Sahli Jemen Kapolri. Mutasi ini pun tertuang pada surat telegram Kapolri tanggal 5 Agustus 2025 yang sudah ditandatangani oleh Kapolri Irjen Anwar. Tribuners, dalam unggahan di akun TikTok Bantuan Hukum Online ini dijelaskan bahwa Irjen Krisna diduga melanggar kode etik profesi Polri berupa perselingkuhan, dan pelanggaran tersebut berdasarkan pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 serta pasal 8 dan pasal 13 Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri. Hingga berita ini diturunkan, tim berupaya menghubungi dari Irjen Krisnamurti dan Mabes Polri. Dalam hal ini Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, tetapi belum juga mendapat jawaban. Selamat datang kembali di Deep Dive Anda.
Kali ini nih kita akan coba gali lebih dalam sumber-sumber yang Anda bagikan. Topiknya lagi hangat banget ya, soal dugaan skandal yang melibatkan Irjen Krisnamurti. Nama yang Anda pasti ingat lah ya, dari aksi di Sarinah dulu itu kan. Nah, rangkuman dari berita, data karir, sampai LHKPN yang Anda kumpulkan ini kita coba kupas ya. Misinya apa? Ya, membongkar lapisan ceritanya lah. Mulai dari dugaan hubungan terlarang, itu terus ada mutasi jabatan yang waktunya kok deketan, sampai dampaknya gimana. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Jadi, inti masalahnya ini, seperti yang sumber Anda rangkum juga, ada dugaan hubungan spesial gitu ya, antara Irjen Krisnamurti sama seorang polwan. Kompol AP inisialnya. Katanya sih ini kabarnya udah masuk radar sidang etik. Tapi kok aneh ya, relatif senyap gitu pemberitaannya. Di media arus utama maksudnya. Oke, satu hal yang langsung kelihatan mencolok dari materi Anda ini, timingnya nih. Ini kan muncul gimana ya, hampir barengan sama mutasinya dia dari Kadif Hub Inter, terus pindah ke Sahlijemen Kapolri per 5 Agustus 2025 itu. Nah, menurut analisis sumber Anda, ini sekedar kebetulan aja atau memang ada kaitannya nih? Gimana menurut Anda? Ya, ini yang jadi sorotan menarik ya di sumber yang Anda kasih. Bagaimana respon dari institusi Polri sendiri? Kompolnas kan sudah bilang tuh, akan minta klarifikasi resmi ke Polri. Ya wajar sih, ini kan potensi pelanggaran etika soalnya. Tapi dari internal Mabes Polri sendiri, kita lihat pejabat kunci kayak Kadif Propam atau Humas gitu, sejauh ini kayaknya belum ada ya komentar publik yang jelas. Nah ini kan yang seperti ditekankan di analisis Anda, memunculkan pertanyaan besar soal transparansi ya kan? Betul, betul sekali. Dan pertanyaan soal transparansi ini jadi makin relevan ya kalau kita ingat lagi citra Krisnamurti dulu. Dulu kan dia sempat jadi kayak ikon polisi idola gitu. Apalagi pasca Sarinah 2016 sama kasus kopi sianida yang heboh banget itu. Kesannya kan tegas, modern, wah pokoknya figur pahlawan deh. Nah, sumber Anda menyoroti banget nih kontrasnya citra heroik ini sama isu dugaan skandal pribadi sekarang. Malah ada catatan ironis juga di sumber Anda soal Ferdy Sambo. Dulu kan salah satu anak buahnya ya pas peristiwa Sarinah. Sempat nyalip pangkatnya Krisnamurti malah sebelum akhirnya kena kasus besar itu. Ironis ya. Analisis dalam sumber Anda sepertinya ngelihat ini sebagai pola yang ya lumayan sering kita lihat juga sih. Perwira, karirnya kelihatan bagus, cemerlang, gitu. Tiba-tiba tersandung masalah etika personal. Kalau dugaan ini benar, ya ini jadi antitesis langsung dari narasi kepahlawanan yang udah dibangun. Dan soal mutasi ke Sahlijemen itu, posisi yang, ya seperti analisis beberapa pihak di sumber Anda, dianggap jalur parkir lah atau kurang strategis dibanding Kadif Hub Inter. Terjadinya barengan sama isu ini merebak, ya jelas saja memantik spekulasi lebih jauh kan? Apakah ini murni rotasi biasa aja di Polri, atau memang ada hubungannya? Mungkin sebagai langkah meredam dampak dugaan pelanggaran etik. Nah ini jadi pertanyaan krusial soal akuntabilitas internal Polri yang digarisbawahi sumber Anda. Menarik juga kalau kita lihat lagi rekam jejak karirnya yang dirangkum sumber Anda ini ya. Pernah jadi di Reskrimum Polda Metro Jaya, itu pas masa-masnya lah. Kasus Sarinah, kopi sianida, terus sempat jadi Wakapolda Lampung, lalu naik ke posisi internasional di Divhub Inter. Mulai dari Karomis Inter sampai puncaknya jadi Kadifhub Inter. Sebelum akhirnya ya ini, dipindah ke Sahlijemen Kapolri. Nah, selain karir, sumber Anda juga detail nih soal finansialnya lewat LHKPN. Tercatat per akhir 2023, total kekayaannya itu mepet-mepet 5 miliar. Tepatnya sih 4 miliar 998 juta rupiah. Sebagian besar asetnya itu tanah dan bangunan, nilainya lebih dari 2,1 miliar. Terus ada 2 mobil lumayan mewah, Toyota Alphard sama Mercedes-Benz, totalnya 1 miliar lebih. Satu catatan menarik lagi nih dari laporannya, tercatat nggak punya utang sama sekali. Ya, kalau kita coba tarik ke gambaran yang lebih luas ya, seperti yang coba disajikan oleh sumber Anda juga, kasus ini tuh bukan cuma soal pribadi Irjen Krisnamurti aja gitu. Tapi jadi semacam, test case lah buat institusi Polri sendiri. Buat nunjukin konsistensi mereka dalam menegakkan aturan etik. Nggak pandang bulu, mau pangkatnya apa, jabatannya apa, gimana Polri menangani isu ini secara terbuka, secara akuntabel, itu pasti akan sangat berpengaruh ke tingkat kepercayaan Anda dan publik umumnya, kepolisian. Apakah mutasi ke Sahlijemen itu langkah strategis buat meredam isu, atau memang murni rotasi jabatan biasa? Nah, itu titik krusial yang perlu terus dicermati menurut analisis sumber Anda. Oke, jadi rangkuman pentingnya buat Anda dari deep dive kita kali ini apa nih?
Kita lihat figur polisi yang dulu sempat jadi pahlawan, sekarang citranya dipertanyakan gara-gara dugaan skandal pribadi. Terjadinya barengan pula sama mutasi jabatan yang bikin banyak spekulasi. Terus ada sorotan tajam ke respons institusi Polri, dan pertanyaan mendasar soal transparansi sama akuntabilitas. Betul. Dari pahlawan Sarina sampai ke pusaran isu terbaru ini, perjalanan karirnya Krisnamurti, seperti yang dianalisis di sumber Anda ya, ini jadi studi kasus yang menarik banget. Tentang gimana citra publik itu dibangun, gimana etika pribadi pejabat diuji, dan gimana akuntabilitas institusi dipertaruhkan. Nah, sebagai pemantik pikiran aja nih, buat Anda renungkan sendiri nanti. Seberapa besar sih menurut Anda pengaruh isu etika pribadi seorang pejabat publik terhadap pandangan Anda soal institusi tempat dia bernaung? Secara keseluruhan maksudnya. Sesuatu yang menarik untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di Debrief Anda berikutnya. Kompolnas menyatakan akan menindaklanjuti isu dugaan perselingkuhan yang menyeret nama mantan Kadif Hubinter Polri, Irjen Krisnamurti. Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim menyatakan pihaknya akan meminta klarifikasi resmi dari Polri mengenai kabar yang beredar luas di media sosial. Menurutnya, isu yang muncul termasuk dalam ranah dugaan pelanggaran kode etik anggota Polri. Namun ia menegaskan bahwa Kompolnas tetap memerlukan keterangan langsung dari Polri sebelum menyimpulkan. Isu perselingkuhan tersebut dikaitkan dengan hubungan asmara antara Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berinisial Kompol AP. Kabar lain menyebut kasus ini sudah melalui sidang kode etik, namun tidak mendapat perhatian media. Saat ini, Krisnamurti telah dimutasi dari jabatannya, Kadif Hubinter Polri, menjadi staf ahli manajemen Kapolri. Mutasi ini tertuang dalam surat telegram Kapolri yang ditandatangani pada 5 Agustus 2025. Krisnamurti sendiri juga belum memberikan tanggapan atas tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit yang diminta untuk melakukan evaluasi terhadap Irjen Krisnamurti yang diduga terlibat dalam dugaan kasus perselingkuhan. Nah, Tribuners, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, ada Bambang Rukminto ini meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengevaluasi jabatan yang diberikan kepada Irjen Krisnamurti sebagai staf ahli manajemen dari Kapolri. Hal itu disampaikan menyusul sorotan publik terhadap kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan Irjen Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berpangkat komisaris polisi atau kompol berinisial AP. Menurut Bambang Rukminto, Tribuners, Kapolri ini seharusnya tidak memberikan jabatan kepada mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional, ada Irjen Krisnamurti sebagai Sahli Jemen begitu ya, agar tidak merusak citra dari organisasi Korps Bayangkara. Kasus ini menjadi perhatian setelah beredar kabar di media sosial bahwa Irjen Krisnamurti ini diduga menjalin hubungan asmara dengan Kompol A. Kasus tersebut sudah masuk tahap sidang kode etik profesi Polri, meskipun prosesnya digelar secara tertutup dan tidak disiarkan melalui media massa. Menurut Bambang Rukminto, sidang kode etik secara tertutup adalah prosedur yang wajar untuk kasus personal atau kesusilaan agar tidak menimbulkan kegaduhan yang berlebihan di internal Polri. Namun ia menegaskan bahwa mutasi jabatan dan keputusan final ini harus segera diambil, dan saat ini Tribuners, Krisna ini sudah dimutasi dari jabatan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri menjadi Sahli Jemen Kapolri. Mutasi ini pun tertuang pada surat telegram Kapolri tanggal 5 Agustus 2025 yang sudah ditandatangani oleh Kapolri Irjen Anwar. Tribuners, dalam unggahan di akun TikTok Bantuan Hukum Online ini dijelaskan bahwa Irjen Krisna diduga melanggar kode etik profesi Polri berupa perselingkuhan, dan pelanggaran tersebut berdasarkan pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 serta pasal 8 dan pasal 13 Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri. Hingga berita ini diturunkan, tim berupaya menghubungi dari Irjen Krisnamurti dan Mabes Polri. Dalam hal ini Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, tetapi belum juga mendapat jawaban. Selamat datang kembali di Deep Dive Anda.
Kali ini nih kita akan coba gali lebih dalam sumber-sumber yang Anda bagikan. Topiknya lagi hangat banget ya, soal dugaan skandal yang melibatkan Irjen Krisnamurti. Nama yang Anda pasti ingat lah ya, dari aksi di Sarinah dulu itu kan. Nah, rangkuman dari berita, data karir, sampai LHKPN yang Anda kumpulkan ini kita coba kupas ya. Misinya apa? Ya, membongkar lapisan ceritanya lah. Mulai dari dugaan hubungan terlarang, itu terus ada mutasi jabatan yang waktunya kok deketan, sampai dampaknya gimana. Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi inti masalahnya ini, seperti yang sumber Anda rangkum juga, ada dugaan hubungan spesial gitu ya, antara Irjen Krisnamurti sama seorang polwan. Kompol AP inisialnya. Katanya sih ini kabarnya udah masuk radar sidang etik. Tapi kok aneh ya, relatif senyap gitu pemberitaannya. Di media arus utama maksudnya. Oke, satu hal yang langsung kelihatan mencolok dari materi Anda ini, timingnya nih. Ini kan muncul gimana ya, hampir barengan sama mutasinya dia dari Kadif Hub Inter, terus pindah ke Sahlijemen Kapolri per 5 Agustus 2025 itu. Nah, menurut analisis sumber Anda, ini sekedar kebetulan aja atau memang ada kaitannya nih? Gimana menurut Anda? Ya, ini yang jadi sorotan menarik ya di sumber yang Anda kasih. Bagaimana respon dari institusi Polri sendiri? Kompolnas kan sudah bilang tuh, akan minta klarifikasi resmi ke Polri. Ya wajar sih, ini kan potensi pelanggaran etika soalnya. Tapi dari internal Mabes Polri sendiri, kita lihat pejabat kunci kayak Kadif Propam atau Humas gitu, sejauh ini kayaknya belum ada ya komentar publik yang jelas. Nah ini kan yang seperti ditekankan di analisis Anda, memunculkan pertanyaan besar soal transparansi ya kan? Betul, betul sekali. Dan pertanyaan soal transparansi ini jadi makin relevan ya kalau kita ingat lagi citra Krisnamurti dulu. Dulu kan dia sempat jadi kayak ikon polisi idola gitu. Apalagi pasca Sarinah 2016 sama kasus kopi sianida yang heboh banget itu. Kesannya kan tegas, modern, wah pokoknya figur pahlawan deh. Nah, sumber Anda menyoroti banget nih kontrasnya citra heroik ini sama isu dugaan skandal pribadi sekarang. Malah ada catatan ironis juga di sumber Anda soal Ferdy Sambo. Dulu kan salah satu anak buahnya ya pas peristiwa Sarinah. Sempat nyalip pangkatnya Krisnamurti malah sebelum akhirnya kena kasus besar itu. Ironis ya. Analisis dalam sumber Anda sepertinya ngelihat ini sebagai pola yang ya lumayan sering kita lihat juga sih. Perwira, karirnya kelihatan bagus, cemerlang, gitu. Tiba-tiba tersandung masalah etika personal. Kalau dugaan ini benar, ya ini jadi antitesis langsung dari narasi kepahlawanan yang udah dibangun. Dan soal mutasi ke Sahlijemen itu, posisi yang, ya seperti analisis beberapa pihak di sumber Anda, dianggap jalur parkir lah atau kurang strategis dibanding Kadif Hub Inter. Terjadinya barengan sama isu ini merebak, ya jelas saja memantik spekulasi lebih jauh kan? Apakah ini murni rotasi biasa aja di Polri, atau memang ada hubungannya? Mungkin sebagai langkah meredam dampak dugaan pelanggaran etik. Nah ini jadi pertanyaan krusial soal akuntabilitas internal Polri yang digarisbawahi sumber Anda. Menarik juga kalau kita lihat lagi rekam jejak karirnya yang dirangkum sumber Anda ini ya. Pernah jadi di Reskrimum Polda Metro Jaya, itu pas masa-emasnya lah. Kasus Sarinah, kopi sianida, terus sempat jadi Wakapolda Lampung, lalu naik ke posisi internasional di Divhub Inter. Mulai dari Karomis Inter sampai puncaknya jadi Kadifhub Inter. Sebelum akhirnya ya ini, dipindah ke Sahlijemen Kapolri. Nah, selain karir, sumber Anda juga detail nih soal finansialnya lewat LHKPN. Tercatat per akhir 2023, total kekayaannya itu mepet-mepet 5 miliar. Tepatnya sih 4 miliar 998 juta rupiah. Sebagian besar asetnya itu tanah dan bangunan, nilainya lebih dari 2,1 miliar. Terus ada 2 mobil lumayan mewah, Toyota Alphard sama Mercedes-Benz, totalnya 1 miliar lebih. Satu catatan menarik lagi nih dari laporannya, tercatat nggak punya utang sama sekali. Ya, kalau kita coba tarik ke gambaran yang lebih luas ya, seperti yang coba disajikan oleh sumber Anda juga, kasus ini tuh bukan cuma soal pribadi Irjen Krisnamurti aja gitu. Tapi jadi semacam, test case lah buat institusi Polri sendiri. Buat nunjukin konsistensi mereka dalam menegakkan aturan etik. Nggak pandang bulu, mau pangkatnya apa, jabatannya apa, gimana Polri menangani isu ini secara terbuka, secara akuntabel, itu pasti akan sangat berpengaruh ke tingkat kepercayaan Anda dan publik umumnya, kepolisian. Apakah mutasi ke Sahlijemen itu langkah strategis buat meredam isu, atau memang murni rotasi jabatan biasa? Nah, itu titik krusial yang perlu terus dicermati menurut analisis sumber Anda. Oke, jadi rangkuman pentingnya buat Anda dari deep dive kita kali ini apa nih?
Kita lihat figur polisi yang dulu sempat jadi pahlawan, sekarang citranya dipertanyakan gara-gara dugaan skandal pribadi. Terjadinya barengan pula sama mutasi jabatan yang bikin banyak spekulasi. Terus ada sorotan tajam ke respons institusi Polri dan pertanyaan mendasar soal transparansi sama akuntabilitas. Betul. Dari pahlawan Sarina sampai ke pusaran isu terbaru ini, perjalanan karirnya Krisnamurti, seperti yang dianalisis di sumber Anda ya, ini jadi studi kasus yang menarik banget. Tentang gimana citra publik itu dibangun, gimana etika pribadi pejabat diuji, dan gimana akuntabilitas institusi dipertaruhkan. Nah, sebagai pemantik pikiran aja nih, buat Anda renungkan sendiri nanti. Seberapa besar sih menurut Anda pengaruh isu etika pribadi seorang pejabat publik terhadap pandangan Anda soal institusi tempat dia bernaung? Secara keseluruhan maksudnya. Sesuatu yang menarik untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di debrief Anda berikutnya. Kompolnas menyatakan akan menindaklanjuti isu dugaan perselingkuhan yang menyeret nama mantan Kadif Hubinter Polri, Irjen Krisnamurti. Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim menyatakan pihaknya akan meminta klarifikasi resmi dari Polri mengenai kabar yang beredar luas di media sosial. Menurutnya, isu yang muncul termasuk dalam ranah dugaan pelanggaran kode etik anggota Polri. Namun ia menegaskan bahwa Kompolnas tetap memerlukan keterangan langsung dari Polri sebelum menyimpulkan. Isu perselingkuhan tersebut dikaitkan dengan hubungan asmara antara Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berinisial Kompol AP. Kabar lain menyebut kasus ini sudah melalui sidang kode etik, namun tidak mendapat perhatian media. Saat ini, Krisnamurti telah dimutasi dari jabatannya, Kadif Hubinter Polri, menjadi staf ahli manajemen Kapolri. Mutasi ini tertuang dalam surat telegram Kapolri yang ditandatangani pada 5 Agustus 2025. Krisnamurti sendiri juga belum memberikan tanggapan atas tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit yang diminta untuk melakukan evaluasi terhadap Irjen Krisnamurti yang diduga terlibat dalam dugaan kasus perselingkuhan. Nah, Tribuners, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategy Studies, ada Bambang Rukminto ini meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengevaluasi jabatan yang diberikan kepada Irjen Krisnamurti sebagai staf ahli manajemen dari Kapolri. Hal itu disampaikan menyusul sorotan publik terhadap kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan Irjen Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berpangkat komisaris polisi atau kompol berinisial AP. Menurut Bambang Rukminto, Tribuners, Kapolri ini seharusnya tidak memberikan jabatan kepada mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional, ada Irjen Krisnamurti sebagai Sahli Jemen begitu ya, agar tidak merusak citra dari organisasi Korps Bayangkara. Kasus ini menjadi perhatian setelah beredar kabar di media sosial bahwa Irjen Krisnamurti ini diduga menjalin hubungan asmara dengan Kompol A. Kasus tersebut sudah masuk tahap sidang kode etik profesi Polri, meskipun prosesnya digelar secara tertutup dan tidak disiarkan melalui media massa. Menurut Bambang Rukminto, sidang kode etik secara tertutup adalah prosedur yang wajar untuk kasus personal atau kesusilaan agar tidak menimbulkan kegaduhan yang berlebihan di internal Polri. Namun ia menegaskan bahwa mutasi jabatan dan keputusan final ini harus segera diambil, dan saat ini Tribuners, Krisna ini sudah dimutasi dari jabatan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri menjadi Sahli Jemen Kapolri. Mutasi ini pun tertuang pada surat telegram Kapolri tanggal 5 Agustus 2025 yang sudah ditandatangani oleh Kapolri Irjen Anwar. Tribuners, dalam unggahan di akun TikTok Bantuan Hukum Online ini dijelaskan bahwa Irjen Krisna diduga melanggar kode etik profesi Polri berupa perselingkuhan, dan pelanggaran tersebut berdasarkan pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 serta pasal 8 dan pasal 13 Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri. Hingga berita ini diturunkan, tim berupaya menghubungi dari Irjen Krisnamurti dan Mabes Polri. Dalam hal ini Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, tetapi belum juga mendapat jawaban. Selamat datang kembali di Deep Dive Anda.
Kali ini nih kita akan coba gali lebih dalam sumber-sumber yang Anda bagikan. Topiknya lagi hangat banget ya, soal dugaan skandal yang melibatkan Irjen Krisnamurti. Nama yang Anda pasti ingat lah ya, dari aksi di Sarinah dulu itu kan. Nah, rangkuman dari berita, data karir, sampai LHKPN yang Anda kumpulkan ini kita coba kupas ya. Misinya apa? Ya, membongkar lapisan ceritanya lah. Mulai dari dugaan hubungan terlarang, itu terus ada mutasi jabatan yang waktunya kok deketan, sampai dampaknya gimana. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Jadi, inti masalahnya ini, seperti yang sumber Anda rangkum juga, ada dugaan hubungan spesial gitu ya, antara Irjen Krisnamurti sama seorang polwan. Kompol AP inisialnya. Katanya sih ini kabarnya udah masuk radar sidang etik. Tapi kok aneh ya, relatif senyap gitu pemberitaannya. Di media arus utama maksudnya. Oke, satu hal yang langsung kelihatan mencolok dari materi Anda ini, timingnya nih. Ini kan muncul gimana ya, hampir barengan sama mutasinya dia dari Kadif Hub Inter terus pindah ke Sahlijemen Kapolri per 5 Agustus 2025 itu. Nah, menurut analisis sumber Anda, ini sekedar kebetulan aja atau memang ada kaitannya nih? Gimana menurut Anda? Ya, ini yang jadi sorotan menarik ya di sumber yang Anda kasih. Bagaimana respon dari institusi Polri sendiri? Kompolnas kan sudah bilang tuh, akan minta klarifikasi resmi ke Polri. Ya wajar sih, ini kan potensi pelanggaran etika soalnya. Tapi dari internal Mabes Polri sendiri, kita lihat pejabat kunci kayak Kadif Propam atau Humas gitu, sejauh ini kayaknya belum ada ya komentar publik yang jelas. Nah ini kan yang seperti ditekankan di analisis Anda, memunculkan pertanyaan besar soal transparansi ya kan? Betul, betul sekali. Dan pertanyaan soal transparansi ini jadi makin relevan ya kalau kita ingat lagi citra Krisnamurti dulu. Dulu kan dia sempat jadi kayak ikon polisi idola gitu. Apalagi pasca Sarinah 2016 sama kasus kopi sianida yang heboh banget itu. Kesannya kan tegas, modern, wah pokoknya figur pahlawan deh. Nah, sumber Anda menyoroti banget nih kontrasnya citra heroik ini sama isu dugaan skandal pribadi sekarang. Malah ada catatan ironis juga di sumber Anda soal Ferdy Sambo. Dulu kan salah satu anak buahnya ya pas peristiwa Sarinah. Sempat nyalip pangkatnya Krisnamurti malah sebelum akhirnya kena kasus besar itu. Ironis ya. Analisis dalam sumber Anda sepertinya ngelihat ini sebagai pola yang ya lumayan sering kita lihat juga sih. Perwira, karirnya kelihatan bagus, cemerlang, gitu. Tiba-tiba tersandung masalah etika personal. Kalau dugaan ini benar, ya ini jadi antitesis langsung dari narasi kepahlawanan yang udah dibangun. Dan soal mutasi ke Sahlijemen itu, posisi yang, ya seperti analisis beberapa pihak di sumber Anda, dianggap jalur parkir lah atau kurang strategis dibanding Kadif Hub Inter. Terjadinya barengan sama isu ini merebak, ya jelas saja memantik spekulasi lebih jauh kan? Apakah ini murni rotasi biasa aja di Polri, atau memang ada hubungannya? Mungkin sebagai langkah meredam dampak dugaan pelanggaran etik. Nah ini jadi pertanyaan krusial soal akuntabilitas internal Polri yang digarisbawahi sumber Anda. Menarik juga kalau kita lihat lagi rekam jejak karirnya yang dirangkum sumber Anda ini ya. Pernah jadi di Reskrimum Polda Metro Jaya, itu pas masa-masnya lah. Kasus Sarinah, kopi sianida, terus sempat jadi Wakapolda Lampung, lalu naik ke posisi internasional di Divhub Inter. Mulai dari Karomis Inter sampai puncaknya jadi Kadifhub Inter. Sebelum akhirnya ya ini, dipindah ke Sahlijemen Kapolri. Nah, selain karir, sumber Anda juga detail nih soal finansialnya lewat LHKPN. Tercatat per akhir 2023, total kekayaannya itu mepet-mepet 5 miliar. Tepatnya sih 4 miliar 998 juta rupiah. Sebagian besar asetnya itu tanah dan bangunan, nilainya lebih dari 2,1 miliar. Terus ada 2 mobil lumayan mewah, Toyota Alphard sama Mercedes-Benz, totalnya 1 miliar lebih. Satu catatan menarik lagi nih dari laporannya, tercatat nggak punya utang sama sekali. Ya, kalau kita coba tarik ke gambaran yang lebih luas ya, seperti yang coba disajikan oleh sumber Anda juga, kasus ini tuh bukan cuma soal pribadi Irjen Krisnamurti aja gitu. Tapi jadi semacam, test case lah buat institusi Polri sendiri. Buat nunjukin konsistensi mereka dalam menegakkan aturan etik. Nggak pandang bulu, mau pangkatnya apa, jabatannya apa, gimana Polri menangani isu ini secara terbuka, secara akuntabel, itu pasti akan sangat berpengaruh ke tingkat kepercayaan Anda dan publik umumnya, kepolisian. Apakah mutasi ke Sahlijemen itu langkah strategis buat meredam isu, atau memang murni rotasi jabatan biasa? Nah, itu titik krusial yang perlu terus dicermati menurut analisis sumber Anda. Oke, jadi rangkuman pentingnya buat Anda dari deep dive kita kali ini apa nih?
Kita lihat figur polisi yang dulu sempat jadi pahlawan, sekarang citranya dipertanyakan gara-gara dugaan skandal pribadi. Terjadinya barengan pula sama mutasi jabatan yang bikin banyak spekulasi. Terus ada sorotan tajam ke respons institusi Polri dan pertanyaan mendasar soal transparansi sama akuntabilitas. Betul. Dari pahlawan Sarina sampai ke pusaran isu terbaru ini, perjalanan karirnya Krisnamurti, seperti yang dianalisis di sumber Anda ya, ini jadi studi kasus yang menarik banget. Tentang gimana citra publik itu dibangun, gimana etika pribadi pejabat diuji, dan gimana akuntabilitas institusi dipertaruhkan. Nah, sebagai pemantik pikiran aja nih, buat Anda renungkan sendiri nanti. Seberapa besar sih menurut Anda pengaruh isu etika pribadi seorang pejabat publik terhadap pandangan Anda soal institusi tempat dia bernaung? Secara keseluruhan maksudnya. Sesuatu yang menarik untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di debrief Anda berikutnya. Kompolnas menyatakan akan menindaklanjuti isu dugaan perselingkuhan yang menyeret nama mantan Kadif Hubinter Polri, Irjen Krisnamurti. Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim menyatakan pihaknya akan meminta klarifikasi resmi dari Polri mengenai kabar yang beredar luas di media sosial. Menurutnya, isu yang muncul termasuk dalam ranah dugaan pelanggaran kode etik anggota Polri. Namun ia menegaskan bahwa Kompolnas tetap memerlukan keterangan langsung dari Polri sebelum menyimpulkan. Isu perselingkuhan tersebut dikaitkan dengan hubungan asmara antara Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berinisial Kompol AP. Kabar lain menyebut kasus ini sudah melalui sidang kode etik, namun tidak mendapat perhatian media. Saat ini, Krisnamurti telah dimutasi dari jabatannya, Kadif Hubinter Polri, menjadi staf ahli manajemen Kapolri. Mutasi ini tertuang dalam surat telegram Kapolri yang ditandatangani pada 5 Agustus 2025. Krisnamurti sendiri juga belum memberikan tanggapan atas tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit yang diminta untuk melakukan evaluasi terhadap Irjen Krisnamurti yang diduga terlibat dalam dugaan kasus perselingkuhan. Nah, Tribuners, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategy Studies, ada Bambang Rukminto ini meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengevaluasi jabatan yang diberikan kepada Irjen Krisnamurti sebagai staf ahli manajemen dari Kapolri. Hal itu disampaikan menyusul sorotan publik terhadap kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan Irjen Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berpangkat komisaris polisi atau kompol berinisial AP. Menurut Bambang Rukminto, Tribuners, Kapolri ini seharusnya tidak memberikan jabatan kepada mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional, ada Irjen Krisnamurti sebagai Sahli Jemen begitu ya, agar tidak merusak citra dari organisasi Korps Bayangkara. Kasus ini menjadi perhatian setelah beredar kabar di media sosial bahwa Irjen Krisnamurti ini diduga menjalin hubungan asmara dengan Kompol A. Kasus tersebut sudah masuk tahap sidang kode etik profesi Polri, meskipun prosesnya digelar secara tertutup dan tidak disiarkan melalui media massa. Menurut Bambang Rukminto, sidang kode etik secara tertutup adalah prosedur yang wajar untuk kasus personal atau kesusilaan agar tidak menimbulkan kegaduhan yang berlebihan di internal Polri. Namun ia menegaskan bahwa mutasi jabatan dan keputusan final ini harus segera diambil, dan saat ini Tribuners, Krisna ini sudah dimutasi dari jabatan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri menjadi Sahli Jemen Kapolri. Mutasi ini pun tertuang pada surat telegram Kapolri tanggal 5 Agustus 2025 yang sudah ditandatangani oleh Kapolri Irjen Anwar. Tribuners, dalam unggahan di akun TikTok Bantuan Hukum Online ini dijelaskan bahwa Irjen Krisna diduga melanggar kode etik profesi Polri berupa perselingkuhan, dan pelanggaran tersebut berdasarkan pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 serta pasal 8 dan pasal 13 Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri. Hingga berita ini diturunkan, tim berupaya menghubungi dari Irjen Krisnamurti dan Mabes Polri. Dalam hal ini Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, tetapi belum juga mendapat jawaban. Selamat datang kembali di Deep Dive Anda.
Kali ini nih kita akan coba gali lebih dalam sumber-sumber yang Anda bagikan. Topiknya lagi hangat banget ya, soal dugaan skandal yang melibatkan Irjen Krisnamurti. Nama yang Anda pasti ingat lah ya, dari aksi di Sarinah dulu itu kan. Nah, rangkuman dari berita, data karir, sampai LHKPN yang Anda kumpulkan ini kita coba kupas ya. Misinya apa? Ya, membongkar lapisan ceritanya lah. Mulai dari dugaan hubungan terlarang, itu terus ada mutasi jabatan yang waktunya kok deketan, sampai dampaknya gimana. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Jadi, inti masalahnya ini, seperti yang sumber Anda rangkum juga, ada dugaan hubungan spesial gitu ya, antara Irjen Krisnamurti sama seorang polwan. Kompol AP inisialnya. Katanya sih ini kabarnya udah masuk radar sidang etik. Tapi kok aneh ya, relatif senyap gitu pemberitaannya. Di media arus utama maksudnya. Oke, satu hal yang langsung kelihatan mencolok dari materi Anda ini timingnya nih. Ini kan muncul gimana ya, hampir barengan sama mutasinya dia dari Kadif Hub Inter terus pindah ke Sahlijemen Kapolri per 5 Agustus 2025 itu. Nah, menurut analisis sumber Anda, ini sekedar kebetulan aja atau memang ada kaitannya nih? Gimana menurut Anda? Ya, ini yang jadi sorotan menarik ya di sumber yang Anda kasih. Bagaimana respon dari institusi Polri sendiri? Kompolnas kan sudah bilang tuh, akan minta klarifikasi resmi ke Polri. Ya wajar sih, ini kan potensi pelanggaran etika soalnya. Tapi dari internal Mabes Polri sendiri, kita lihat pejabat kunci kayak Kadif Propam atau Humas gitu, sejauh ini kayaknya belum ada ya komentar publik yang jelas. Nah ini kan yang seperti ditekankan di analisis Anda, memunculkan pertanyaan besar soal transparansi ya kan? Betul, betul sekali. Dan pertanyaan soal transparansi ini jadi makin relevan ya kalau kita ingat lagi citra Krisnamurti dulu. Dulu kan dia sempat jadi kayak ikon polisi idola gitu. Apalagi pasca Sarinah 2016 sama kasus kopi sianida yang heboh banget itu. Kesannya kan tegas, modern, wah pokoknya figur pahlawan deh. Nah, sumber Anda menyoroti banget nih kontrasnya citra heroik ini sama isu dugaan skandal pribadi sekarang. Malah ada catatan ironis juga di sumber Anda soal Ferdy Sambo. Dulu kan salah satu anak buahnya ya pas peristiwa Sarinah. Sempat nyalip pangkatnya Krisnamurti malah sebelum akhirnya kena kasus besar itu. Ironis ya. Analisis dalam sumber Anda sepertinya ngelihat ini sebagai pola yang ya lumayan sering kita lihat juga sih. Perwira, karirnya kelihatan bagus, cemerlang, gitu. Tiba-tiba tersandung masalah etika personal. Kalau dugaan ini benar, ya ini jadi antitesis langsung dari narasi kepahlawanan yang udah dibangun. Dan soal mutasi ke Sahlijemen itu, posisi yang, ya seperti analisis beberapa pihak di sumber Anda, dianggap jalur parkir lah atau kurang strategis dibanding Kadif Hub Inter. Terjadinya barengan sama isu ini merebak, ya jelas saja memantik spekulasi lebih jauh kan? Apakah ini murni rotasi biasa aja di Polri, atau memang ada hubungannya? Mungkin sebagai langkah meredam dampak dugaan pelanggaran etik. Nah ini jadi pertanyaan krusial soal akuntabilitas internal Polri yang digarisbawahi sumber Anda. Menarik juga kalau kita lihat lagi rekam jejak karirnya yang dirangkum sumber Anda ini ya. Pernah jadi di Reskrimum Polda Metro Jaya, itu pas masa-emasnya lah. Kasus Sarinah, kopi sianida, terus sempat jadi Wakapolda Lampung, lalu naik ke posisi internasional di Divhub Inter. Mulai dari Karomis Inter sampai puncaknya jadi Kadifhub Inter. Sebelum akhirnya ya ini, dipindah ke Sahlijemen Kapolri. Nah, selain karir, sumber Anda juga detail nih soal finansialnya lewat LHKPN. Tercatat per akhir 2023, total kekayaannya itu mepet-mepet 5 miliar. Tepatnya sih 4 miliar 998 juta rupiah. Sebagian besar asetnya itu tanah dan bangunan, nilainya lebih dari 2,1 miliar. Terus ada 2 mobil lumayan mewah, Toyota Alphard sama Mercedes-Benz, totalnya 1 miliar lebih. Satu catatan menarik lagi nih dari laporannya, tercatat nggak punya utang sama sekali. Ya, kalau kita coba tarik ke gambaran yang lebih luas ya, seperti yang coba disajikan oleh sumber Anda juga, kasus ini tuh bukan cuma soal pribadi Irjen Krisnamurti aja gitu. Tapi jadi semacam, test case lah buat institusi Polri sendiri. Buat nunjukin konsistensi mereka dalam menegakkan aturan etik. Nggak pandang bulu, mau pangkatnya apa, jabatannya apa, gimana Polri menangani isu ini secara terbuka, secara akuntabel, itu pasti akan sangat berpengaruh ke tingkat kepercayaan Anda dan publik umumnya, kepolisian. Apakah mutasi ke Sahlijemen itu langkah strategis buat meredam isu, atau memang murni rotasi jabatan biasa? Nah, itu titik krusial yang perlu terus dicermati menurut analisis sumber Anda. Oke, jadi rangkuman pentingnya buat Anda dari deep dive kita kali ini apa nih?
Kita lihat figur polisi yang dulu sempat jadi pahlawan, sekarang citranya dipertanyakan gara-gara dugaan skandal pribadi. Terjadinya barengan pula sama mutasi jabatan yang bikin banyak spekulasi. Terus ada sorotan tajam ke respons institusi Polri, dan pertanyaan mendasar soal transparansi sama akuntabilitas. Betul. Dari pahlawan Sarina sampai ke pusaran isu terbaru ini, perjalanan karirnya Krisnamurti, seperti yang dianalisis di sumber Anda ya, ini jadi studi kasus yang menarik banget. Tentang gimana citra publik itu dibangun, gimana etika pribadi pejabat diuji, dan gimana akuntabilitas institusi dipertaruhkan. Nah, sebagai pemantik pikiran aja nih, buat Anda renungkan sendiri nanti. Seberapa besar sih menurut Anda pengaruh isu etika pribadi seorang pejabat publik terhadap pandangan Anda soal institusi tempat dia bernaung? Secara keseluruhan maksudnya. Sesuatu yang menarik untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di Deep Dive Anda berikutnya. Kompolnas menyatakan akan menindaklanjuti isu dugaan perselingkuhan yang menyeret nama mantan Kadif Hubinter Polri, Irjen Krisnamurti. Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim menyatakan pihaknya akan meminta klarifikasi resmi dari Polri mengenai kabar yang beredar luas di media sosial. Menurutnya, isu yang muncul termasuk dalam ranah dugaan pelanggaran kode etik anggota Polri. Namun ia menegaskan bahwa Kompolnas tetap memerlukan keterangan langsung dari Polri sebelum menyimpulkan. Isu perselingkuhan tersebut dikaitkan dengan hubungan asmara antara Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berinisial Kompol AP. Kabar lain menyebut kasus ini sudah melalui sidang kode etik, namun tidak mendapat perhatian media. Saat ini, Krisnamurti telah dimutasi dari jabatannya, Kadif Hubinter Polri, menjadi staf ahli manajemen Kapolri. Mutasi ini tertuang dalam surat telegram Kapolri yang ditandatangani pada 5 Agustus 2025. Krisnamurti sendiri juga belum memberikan tanggapan atas tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit yang diminta untuk melakukan evaluasi terhadap Irjen Krisnamurti yang diduga terlibat dalam dugaan kasus perselingkuhan. Nah, Tribuners, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategy Studies, ada Bambang Rukminto ini meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengevaluasi jabatan yang diberikan kepada Irjen Krisnamurti sebagai staf ahli manajemen dari Kapolri. Hal itu disampaikan menyusul sorotan publik terhadap kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan Irjen Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berpangkat komisaris polisi atau kompol berinisial AP. Menurut Bambang Rukminto, Tribuners, Kapolri ini seharusnya tidak memberikan jabatan kepada mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional, ada Irjen Krisnamurti sebagai Sahli Jemen begitu ya, agar tidak merusak citra dari organisasi Korps Bayangkara. Kasus ini menjadi perhatian setelah beredar kabar di media sosial bahwa Irjen Krisnamurti ini diduga menjalin hubungan asmara dengan Kompol A. Kasus tersebut sudah masuk tahap sidang kode etik profesi Polri, meskipun prosesnya digelar secara tertutup dan tidak disiarkan melalui media massa. Menurut Bambang Rukminto, sidang kode etik secara tertutup adalah prosedur yang wajar untuk kasus personal atau kesusilaan agar tidak menimbulkan kegaduhan yang berlebihan di internal Polri. Namun ia menegaskan bahwa mutasi jabatan dan keputusan final ini harus segera diambil, dan saat ini Tribuners, Krisna ini sudah dimutasi dari jabatan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri menjadi Sahli Jemen Kapolri. Mutasi ini pun tertuang pada surat telegram Kapolri tanggal 5 Agustus 2025 yang sudah ditandatangani oleh Kapolri Irjen Anwar. Tribuners, dalam unggahan di akun TikTok Bantuan Hukum Online ini jelaskan bahwa Irjen Krisna diduga melanggar kode etik profesi Polri berupa perselingkuhan, dan pelanggaran tersebut berdasarkan pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 serta pasal 8 dan pasal 13 Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri. Hingga berita ini diturunkan, tim berupaya menghubungi dari Irjen Krisnamurti dan Mabes Polri. Dalam hal ini Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, tetapi belum juga mendapat jawaban. Selamat datang kembali di Deep Dive Anda.
Kali ini nih kita akan coba gali lebih dalam sumber-sumber yang Anda bagikan. Topiknya lagi hangat banget ya, soal dugaan skandal yang melibatkan Irjen Krisnamurti. Nama yang Anda pasti ingat lah ya, dari aksi di Sarinah dulu itu kan. Nah, rangkuman dari berita, data karir, sampai LHKPN yang Anda kumpulkan ini kita coba kupas ya. Misinya apa? Ya, membongkar lapisan ceritanya lah. Mulai dari dugaan hubungan terlarang, itu terus ada mutasi jabatan yang waktunya kok deketan, sampai dampaknya gimana. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Jadi, inti masalahnya ini, seperti yang sumber Anda rangkum juga, ada dugaan hubungan spesial gitu ya, antara Irjen Krisnamurti sama seorang polwan. Kompol AP inisialnya. Katanya sih ini kabarnya udah masuk radar sidang etik. Tapi kok aneh ya, relatif senyap gitu pemberitaannya. Di media arus utama maksudnya. Oke, satu hal yang langsung kelihatan mencolok dari materi Anda ini, timingnya nih. Ini kan muncul gimana ya, hampir barengan sama mutasinya dia dari Kadif Hub Inter terus pindah ke Sahlijemen Kapolri per 5 Agustus 2025 itu. Nah, menurut analisis sumber Anda, ini sekedar kebetulan aja atau memang ada kaitannya nih? Gimana menurut Anda? Ya, ini yang jadi sorotan menarik ya di sumber yang Anda kasih. Bagaimana respon dari institusi Polri sendiri? Kompolnas kan sudah bilang tuh, akan minta klarifikasi resmi ke Polri. Ya wajar sih, ini kan potensi pelanggaran etika soalnya. Tapi dari internal Mabes Polri sendiri, kita lihat pejabat kunci kayak Kadif Propam atau Humas gitu, sejauh ini kayaknya belum ada ya komentar publik yang jelas. Nah ini kan yang seperti ditekankan di analisis Anda, memunculkan pertanyaan besar soal transparansi ya kan? Betul, betul sekali. Dan pertanyaan soal transparansi ini jadi makin relevan ya kalau kita ingat lagi citra Krisnamurti dulu. Dulu kan dia sempat jadi kayak ikon polisi idola gitu. Apalagi pasca Sarinah 2016 sama kasus kopi sianida yang heboh banget itu. Kesannya kan tegas, modern, wah pokoknya figur pahlawan deh. Nah, sumber Anda menyoroti banget nih kontrasnya citra heroik ini sama isu dugaan skandal pribadi sekarang. Malah ada catatan ironis juga di sumber Anda soal Ferdy Sambo. Dulu kan salah satu anak buahnya ya pas peristiwa Sarinah. Sempat nyalip pangkatnya Krisnamurti malah sebelum akhirnya kena kasus besar itu. Ironis ya. Analisis dalam sumber Anda sepertinya ngelihat ini sebagai pola yang ya lumayan sering kita lihat juga sih. Perwira, karirnya kelihatan bagus, cemerlang, gitu. Tiba-tiba tersandung masalah etika personal. Kalau dugaan ini benar, ya ini jadi antitesis langsung dari narasi kepahlawanan yang udah dibangun. Dan soal mutasi ke Sahlijemen itu, posisi yang, ya seperti analisis beberapa pihak di sumber Anda, dianggap jalur parkir lah, atau kurang strategis dibanding Kadif Hub Inter. Terjadinya barengan sama isu ini merebak, ya jelas saja memantik spekulasi lebih jauh kan? Apakah ini murni rotasi biasa aja di Polri, atau memang ada hubungannya? Mungkin sebagai langkah meredam dampak dugaan pelanggaran etik. Nah ini jadi pertanyaan krusial soal akuntabilitas internal Polri yang digarisbawahi sumber Anda. Menarik juga kalau kita lihat lagi rekam jejak karirnya yang dirangkum sumber Anda ini ya. Pernah jadi di Reskrimum Polda Metro Jaya, itu pas masa emasnya lah. Kasus Sarinah, kopi sianida, terus sempat jadi Wakapolda Lampung, lalu naik ke posisi internasional di Divhub Inter. Mulai dari Karomis Inter sampai puncaknya jadi Kadifhub Inter. Sebelum akhirnya ya ini, dipindah ke Sahlijemen Kapolri. Nah, selain karir, sumber Anda juga detail nih soal finansialnya lewat LHKPN. Tercatat per akhir 2023, total kekayaannya itu mepet-mepet 5 miliar. Tepatnya sih 4 miliar 998 juta rupiah. Sebagian besar asetnya itu tanah dan bangunan, nilainya lebih dari 2,1 miliar. Terus ada 2 mobil lumayan mewah, Toyota Alphard sama Mercedes-Benz, totalnya 1 miliar lebih. Satu catatan menarik lagi nih dari laporannya, tercatat nggak punya utang sama sekali. Ya, kalau kita coba tarik ke gambaran yang lebih luas ya, seperti yang coba disajikan oleh sumber Anda juga, kasus ini tuh bukan cuma soal pribadi Irjen Krisnamurti aja gitu. Tapi jadi semacam, test case lah buat institusi Polri sendiri. Buat nunjukin konsistensi mereka dalam menegakkan aturan etik. Nggak pandang bulu, mau pangkatnya apa, jabatannya apa, gimana Polri menangani isu ini secara terbuka, secara akuntabel, itu pasti akan sangat berpengaruh ke tingkat kepercayaan Anda dan publik umumnya, kepolisian. Apakah mutasi ke Sahlijemen itu langkah strategis buat meredam isu, atau memang murni rotasi jabatan biasa? Nah, itu titik krusial yang perlu terus dicermati menurut analisis sumber Anda. Oke, jadi
rangkuman pentingnya buat Anda dari deep dive kita kali ini apa nih? Kita lihat figur polisi yang dulu sempat jadi pahlawan, sekarang citranya dipertanyakan gara-gara dugaan skandal pribadi. Terjadinya barengan pula sama mutasi jabatan yang bikin banyak spekulasi. Terus ada sorotan tajam ke respons institusi Polri, dan pertanyaan mendasar soal transparansi sama akuntabilitas. Betul. Dari pahlawan Sarina sampai ke pusaran isu terbaru ini, perjalanan karirnya Krisnamurti, seperti yang dianalisis di sumber Anda ya, ini jadi studi kasus yang menarik banget. Tentang gimana citra publik itu dibangun, gimana etika pribadi pejabat diuji, dan gimana akuntabilitas institusi dipertaruhkan. Nah, sebagai pemantik pikiran aja nih, buat Anda renungkan sendiri nanti. Seberapa besar sih menurut Anda pengaruh isu etika pribadi seorang pejabat publik terhadap pandangan Anda soal institusi tempat dia bernaung? Secara keseluruhan maksudnya. Sesuatu yang menarik untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di Deep Dive Anda berikutnya. Kompolnas menyatakan akan menindaklanjuti isu dugaan perselingkuhan yang menyeret nama mantan Kadif Hubinter Polri, Irjen Krisnamurti. Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim menyatakan pihaknya akan meminta klarifikasi resmi dari Polri mengenai kabar yang beredar luas di media sosial. Menurutnya, isu yang muncul termasuk dalam ranah dugaan pelanggaran kode etik anggota Polri. Namun ia menegaskan bahwa Kompolnas tetap memerlukan keterangan langsung dari Polri sebelum menyimpulkan. Isu perselingkuhan tersebut dikaitkan dengan hubungan asmara antara Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berinisial Kompol AP. Kabar lain menyebut kasus ini sudah melalui sidang kode etik, namun tidak mendapat perhatian media. Saat ini, Krisnamurti telah dimutasi dari jabatannya, Kadif Hubinter Polri, menjadi staf ahli manajemen Kapolri. Mutasi ini tertuang dalam surat telegram Kapolri yang ditandatangani pada 5 Agustus 2025. Krisnamurti sendiri juga belum memberikan tanggapan atas tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit yang diminta untuk melakukan evaluasi terhadap Irjen Krisnamurti yang diduga terlibat dalam dugaan kasus perselingkuhan. Nah, Tribuners, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategy Studies, ada Bambang Rukminto ini meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengevaluasi jabatan yang diberikan kepada Irjen Krisnamurti sebagai staf ahli manajemen dari Kapolri. Hal itu disampaikan menyusul sorotan publik terhadap kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan Irjen Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berpangkat komisaris polisi atau kompol berinisial AP. Menurut Bambang Rukminto, Tribuners, Kapolri ini seharusnya tidak memberikan jabatan kepada mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional, ada Irjen Krisnamurti sebagai Sahli Jemen begitu ya, agar tidak merusak citra dari organisasi Korps Bayangkara. Kasus ini menjadi perhatian setelah beredar kabar di media sosial bahwa Irjen Krisnamurti ini diduga menjalin hubungan asmara dengan Kompol A. Kasus tersebut sudah masuk tahap sidang kode etik profesi Polri, meskipun prosesnya digelar secara tertutup dan tidak disiarkan melalui media massa. Menurut Bambang Rukminto, sidang kode etik secara tertutup adalah prosedur yang wajar untuk kasus personal atau kesusilaan agar tidak menimbulkan kegaduhan yang berlebihan di internal Polri. Namun ia menegaskan bahwa mutasi jabatan dan keputusan final ini harus segera diambil, dan saat ini Tribuners, Krisna ini sudah dimutasi dari jabatan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri menjadi Sahli Jemen Kapolri. Mutasi ini pun tertuang pada surat telegram Kapolri tanggal 5 Agustus 2025 yang sudah ditandatangani oleh Kapolri Irjen Anwar. Tribuners, dalam unggahan di akun TikTok Bantuan Hukum Online ini dijelaskan bahwa Irjen Krisna diduga melanggar kode etik profesi Polri berupa perselingkuhan, dan pelanggaran tersebut berdasarkan pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 serta pasal 8 dan pasal 13 Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri. Hingga berita ini diturunkan, tim berupaya menghubungi dari Irjen Krisnamurti dan Mabes Polri. Dalam hal ini Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, tetapi belum juga mendapat jawaban. Selamat datang kembali di Deep Dive Anda.
Kali ini nih kita akan coba gali lebih dalam sumber-sumber yang Anda bagikan. Topiknya lagi hangat banget ya, soal dugaan skandal yang melibatkan Irjen Krisnamurti. Nama yang Anda pasti ingat lah ya, dari aksi di Sarinah dulu itu kan. Nah, rangkuman dari berita, data karir, sampai LHKPN yang Anda kumpulkan ini kita coba kupas ya. Misinya apa? Ya, membongkar lapisan ceritanya lah. Mulai dari dugaan hubungan terlarang, itu terus ada mutasi jabatan yang waktunya kok deketan, sampai dampaknya gimana. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Jadi, inti masalahnya ini, seperti yang sumber Anda rangkum juga, ada dugaan hubungan spesial gitu ya, antara Irjen Krisnamurti sama seorang polwan. Kompol AP inisialnya. Katanya sih ini kabarnya udah masuk radar sidang etik. Tapi kok aneh ya, relatif senyap gitu pemberitaannya. Di media arus utama maksudnya. Oke, satu hal yang langsung kelihatan mencolok dari materi Anda ini, timingnya nih. Ini kan muncul gimana ya, hampir barengan sama mutasinya dia dari Kadif Hub Inter, terus pindah ke Sahlijemen Kapolri per 5 Agustus 2025 itu. Nah, menurut analisis sumber Anda, ini sekedar kebetulan aja atau memang ada kaitannya nih? Gimana menurut Anda? Ya, ini yang jadi sorotan menarik ya di sumber yang Anda kasih. Bagaimana respon dari institusi Polri sendiri? Kompolnas kan sudah bilang tuh, akan minta klarifikasi resmi ke Polri. Ya wajar sih, ini kan potensi pelanggaran etika soalnya. Tapi dari internal Mabes Polri sendiri, kita lihat pejabat kunci kayak Kadif Propam atau Humas gitu, sejauh ini kayaknya belum ada ya komentar publik yang jelas. Nah ini kan yang seperti ditekankan di analisis Anda, memunculkan pertanyaan besar soal transparansi ya kan? Betul, betul sekali. Dan pertanyaan soal transparansi ini jadi makin relevan ya kalau kita ingat lagi citra Krisnamurti dulu. Dulu kan dia sempat jadi kayak ikon polisi idola gitu, apalagi pasca Sarinah 2016 sama kasus kopi sianida yang heboh banget itu. Kesannya kan tegas, modern, wah pokoknya figur pahlawan deh. Nah, sumber Anda menyoroti banget nih kontrasnya citra heroik ini sama isu dugaan skandal pribadi sekarang. Malah ada catatan ironis juga di sumber Anda soal Ferdy Sambo. Dulu kan salah satu anak buahnya ya pas peristiwa Sarinah. Sempat nyalip pangkatnya Krisnamurti malah sebelum akhirnya kena kasus besar itu. Ironis ya. Analisis dalam sumber Anda sepertinya ngelihat ini sebagai pola yang ya lumayan sering kita lihat juga sih. Perwira, karirnya kelihatan bagus, cemerlang, gitu. Tiba-tiba tersandung masalah etika personal. Kalau dugaan ini benar, ya ini jadi antitesis langsung dari narasi kepahlawanan yang udah dibangun. Dan soal mutasi ke Sahlijemen itu, posisi yang, ya seperti analisis beberapa pihak di sumber Anda, dianggap jalur parkir lah atau kurang strategis dibanding Kadif Hub Inter. Terjadinya barengan sama isu ini merebak, ya jelas saja memantik spekulasi lebih jauh kan? Apakah ini murni rotasi biasa aja di Polri, atau memang ada hubungannya? Mungkin sebagai langkah meredam dampak dugaan pelanggaran etik. Nah ini jadi pertanyaan krusial soal akuntabilitas internal Polri yang digarisbawahi sumber Anda. Menarik juga kalau kita lihat lagi rekam jejak karirnya yang dirangkum sumber Anda ini ya. Pernah jadi di Reskrimum Polda Metro Jaya, itu pas masa-masnya lah. Kasus Sarinah, kopi sianida, terus sempat jadi Wakapolda Lampung, lalu naik ke posisi internasional di Divhub Inter. Mulai dari Karomis Inter sampai puncaknya jadi Kadifhub Inter. Sebelum akhirnya ya ini, dipindah ke Sahlijemen Kapolri. Nah, selain karir, sumber Anda juga detail nih soal finansialnya lewat LHKPN. Tercatat per akhir 2023, total kekayaannya itu mepet-mepet 5 miliar. Tepatnya sih 4 miliar 998 juta rupiah. Sebagian besar asetnya itu tanah dan bangunan, nilainya lebih dari 2,1 miliar. Terus ada 2 mobil lumayan mewah, Toyota Alphard sama Mercedes-Benz, totalnya 1 miliar lebih. Satu catatan menarik lagi nih dari laporannya, tercatat gak punya utang sama sekali. Ya, kalau kita coba tarik ke gambaran yang lebih luas ya, seperti yang coba disajikan oleh sumber Anda juga, kasus ini tuh bukan cuma soal pribadi Irjen Krisnamurti aja gitu. Tapi jadi semacam, test case lah buat institusi Polri sendiri. Buat nunjukin konsistensi mereka dalam menegakkan aturan etik. Nggak pandang bulu, mau pangkatnya apa, jabatannya apa, gimana Polri menangani isu ini secara terbuka, secara akuntabel, itu pasti akan sangat berpengaruh ke tingkat kepercayaan Anda dan publik umumnya, kepolisian. Apakah mutasi ke Sahlijemen itu langkah strategis buat meredam isu, atau memang murni rotasi jabatan biasa? Nah, itu titik krusial yang perlu terus dicermati menurut analisis sumber Anda. Oke, jadi
rangkuman pentingnya buat Anda dari deep dive kita kali ini apa nih? Kita lihat figur polisi yang dulu sempat jadi pahlawan, sekarang citranya dipertanyakan gara-gara dugaan skandal pribadi. Terjadinya barengan pula sama mutasi jabatan yang bikin banyak spekulasi. Terus ada sorotan tajam ke respons institusi Polri, dan pertanyaan mendasar soal transparansi sama akuntabilitas. Betul. Dari pahlawan Sarina sampai ke pusaran isu terbaru ini, perjalanan karirnya Krisnamurti, seperti yang dianalisis di sumber Anda ya, ini jadi studi kasus yang menarik banget. Tentang gimana citra publik itu dibangun, gimana etika pribadi pejabat diuji, dan gimana akuntabilitas institusi dipertaruhkan. Nah, sebagai pemantik pikiran aja nih, buat Anda renungkan sendiri nanti. Seberapa besar sih menurut Anda pengaruh isu etika pribadi seorang pejabat publik terhadap pandangan Anda soal institusi tempat dia bernaung? Secara keseluruhan maksudnya. Sesuatu yang menarik untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di Deep Dive Anda berikutnya. Kompolnas menyatakan akan menindaklanjuti isu dugaan perselingkuhan yang menyeret nama mantan Kadif Hubinter Polri, Irjen Krisnamurti. Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim menyatakan pihaknya akan meminta klarifikasi resmi dari Polri mengenai kabar yang beredar luas di media sosial. Menurutnya, isu yang muncul termasuk dalam ranah dugaan pelanggaran kode etik anggota Polri. Namun ia menegaskan bahwa Kompolnas tetap memerlukan keterangan langsung dari Polri sebelum menyimpulkan. Isu perselingkuhan tersebut dikaitkan dengan hubungan asmara antara Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berinisial Kompol AP. Kabar lain menyebut kasus ini sudah melalui sidang kode etik, namun tidak mendapat perhatian media. Saat ini, Krisnamurti telah dimutasi dari jabatannya, Kadif Hubinter Polri, menjadi staf ahli manajemen Kapolri. Mutasi ini tertuang dalam surat telegram Kapolri yang ditandatangani pada 5 Agustus 2025. Krisnamurti sendiri juga belum memberikan tanggapan atas tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit yang diminta untuk melakukan evaluasi terhadap Irjen Krisnamurti yang diduga terlibat dalam dugaan kasus perselingkuhan. Nah, Tribuners, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategy Studies, ada Bambang Rukminto ini meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengevaluasi jabatan yang diberikan kepada Irjen Krisnamurti sebagai staf ahli manajemen dari Kapolri. Hal itu disampaikan menyusul sorotan publik terhadap kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan Irjen Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berpangkat komisaris polisi atau kompol berinisial AP. Menurut Bambang Rukminto, Tribuners, Kapolri ini seharusnya tidak memberikan jabatan kepada mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional, ada Irjen Krisnamurti sebagai Sahli Jemen begitu ya, agar tidak merusak citra dari organisasi Korps Bayangkara. Kasus ini menjadi perhatian setelah beredar kabar di media sosial bahwa Irjen Krisnamurti ini diduga menjalin hubungan asmara dengan Kompol A. Kasus tersebut sudah masuk tahap sidang kode etik profesi Polri, meskipun prosesnya digelar secara tertutup dan tidak disiarkan melalui media massa. Menurut Bambang Rukminto, sidang kode etik secara tertutup adalah prosedur yang wajar untuk kasus personal atau kesusilaan agar tidak menimbulkan kegaduhan yang berlebihan di internal Polri. Namun ia menegaskan bahwa mutasi jabatan dan keputusan final ini harus segera diambil, dan saat ini Tribuners, Krisna ini sudah dimutasi dari jabatan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri menjadi Sahli Jemen Kapolri. Mutasi ini pun tertuang pada surat telegram Kapolri tanggal 5 Agustus 2025 yang sudah ditandatangani oleh Kapolri Irjen Anwar. Tribuners, dalam unggahan di akun TikTok Bantuan Hukum Online ini dijelaskan bahwa Irjen Krisna diduga melanggar kode etik profesi Polri berupa perselingkuhan, dan pelanggaran tersebut berdasarkan pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 serta pasal 8 dan pasal 13 Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri. Hingga berita ini diturunkan, tim berupaya menghubungi dari Irjen Krisnamurti dan Mabes Polri. Dalam hal ini Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, tetapi belum juga mendapat jawaban. Selamat datang kembali di Deep Dive Anda. Kali ini nih kita akan coba gali lebih dalam sumber-sumber yang Anda bagikan.
topiknya lagi hangat banget ya, soal dugaan skandal yang melibatkan Irjen Krisnamurti. Nama yang Anda pasti ingat lah ya, dari aksi di Sarinah dulu itu kan. Nah, rangkuman dari berita, data karir, sampai LHKPN yang Anda kumpulkan ini kita coba kupas ya. Misinya apa? Ya, membongkar lapisan ceritanya lah. Mulai dari dugaan hubungan terlarang, itu terus ada mutasi jabatan yang waktunya kok deketan, sampai dampaknya gimana. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Jadi, inti masalahnya ini, seperti yang sumber Anda rangkum juga, ada dugaan hubungan spesial gitu ya, antara Irjen Krisnamurti sama seorang polwan. Kompol AP inisialnya. Katanya sih ini kabarnya udah masuk radar sidang etik. Tapi kok aneh ya, relatif senyap gitu pemberitaannya. Di media arus utama maksudnya. Oke, satu hal yang langsung kelihatan mencolok dari materi Anda ini, timingnya nih. Ini kan muncul gimana ya, hampir barengan sama mutasinya dia dari Kadif Hub Inter, terus pindah ke Sahlijemen Kapolri per 5 Agustus 2025 itu. Nah, menurut analisis sumber Anda, ini sekedar kebetulan aja atau memang ada kaitannya nih? Gimana menurut Anda? Ya, ini yang jadi sorotan menarik ya di sumber yang Anda kasih. Bagaimana respon dari institusi Polri sendiri? Kompolnas kan sudah bilang tuh, akan minta klarifikasi resmi ke Polri. Ya wajar sih, ini kan potensi pelanggaran etika soalnya. Tapi dari internal Mabes Polri sendiri, kita lihat pejabat kunci kayak Kadif Propam atau Humas gitu, sejauh ini kayaknya belum ada ya komentar publik yang jelas. Nah ini kan yang seperti ditekankan di analisis Anda, memunculkan pertanyaan besar soal transparansi ya kan? Betul, betul sekali. Dan pertanyaan soal transparansi ini jadi makin relevan ya kalau kita ingat lagi citra Krisnamurti dulu. Dulu kan dia sempat jadi kayak ikon polisi idola gitu. Apalagi pasca Sarinah 2016 sama kasus kopi sianida yang heboh banget itu. Kesannya kan tegas, modern, wah pokoknya figur pahlawan deh. Nah, sumber Anda menyoroti banget nih kontrasnya citra heroik ini sama isu dugaan skandal pribadi sekarang. Malah ada catatan ironis juga di sumber Anda soal Ferdy Sambo. Dulu kan salah satu anak buahnya ya pas peristiwa Sarinah. Sempat nyalip pangkatnya Krisnamurti malah sebelum akhirnya kena kasus besar itu. Ironis ya. Analisis dalam sumber Anda sepertinya ngelihat ini sebagai pola yang ya lumayan sering kita lihat juga sih. Perwira, karirnya kelihatan bagus, cemerlang, gitu. Tiba-tiba tersandung masalah etika personal. Kalau dugaan ini benar, ya ini jadi antitesis langsung dari narasi kepahlawanan yang udah dibangun. Dan soal mutasi ke Sahlijemen itu, posisi yang, ya seperti analisis beberapa pihak di sumber Anda, dianggap jalur parkir lah atau kurang strategis dibanding Kadif Hub Inter. Terjadinya barengan sama isu ini merebak, ya jelas saja memantik spekulasi lebih jauh kan? Apakah ini murni rotasi biasa aja di Polri, atau memang ada hubungannya? Mungkin sebagai langkah meredam dampak dugaan pelanggaran etik. Nah ini jadi pertanyaan krusial soal akuntabilitas internal Polri yang digarisbawahi sumber Anda. Menarik juga kalau kita lihat lagi rekam jejak karirnya yang dirangkum sumber Anda ini ya. Pernah jadi di Reskrimum Polda Metro Jaya, itu pas masa-masnya lah. Kasus Sarinah, kopi sianida, terus sempat jadi Wakapolda Lampung, lalu naik ke posisi internasional di Divhub Inter. Mulai dari Karomis Inter sampai puncaknya jadi Kadifhub Inter. Sebelum akhirnya ya ini, dipindah ke Sahlijemen Kapolri. Nah, selain karir, sumber Anda juga detail nih soal finansialnya lewat LHKPN. Tercatat per akhir 2023, total kekayaannya itu mepet-mepet 5 miliar. Tepatnya sih 4 miliar 998 juta rupiah. Sebagian besar asetnya itu tanah dan bangunan, nilainya lebih dari 2,1 miliar. Terus ada 2 mobil lumayan mewah, Toyota Alphard sama Mercedes-Benz, totalnya 1 miliar lebih. Satu catatan menarik lagi nih dari laporannya, tercatat nggak punya utang sama sekali. Ya, kalau kita coba tarik ke gambaran yang lebih luas ya, seperti yang coba disajikan oleh sumber Anda juga, kasus ini tuh bukan cuma soal pribadi Irjen Krisnamurti aja gitu. Tapi jadi semacam, test case lah buat institusi Polri sendiri. Buat nunjukin konsistensi mereka dalam menegakkan aturan etik. Nggak pandang bulu, mau pangkatnya apa, jabatannya apa, gimana Polri menangani isu ini secara terbuka, secara akuntabel, itu pasti akan sangat berpengaruh ke tingkat kepercayaan Anda dan publik umumnya, kepolisian. Apakah mutasi ke Sahlijemen itu langkah strategis buat meredam isu, atau memang murni rotasi jabatan biasa? Nah, itu titik krusial yang perlu terus dicermati menurut analisis sumber Anda. Oke, jadi
rangkuman pentingnya buat Anda dari deep dive kita kali ini apa nih? Kita lihat figur polisi yang dulu sempat jadi pahlawan, sekarang citranya dipertanyakan gara-gara dugaan skandal pribadi. Terjadinya barengan pula sama mutasi jabatan yang bikin banyak spekulasi. Terus ada sorotan tajam ke respons institusi Polri, dan pertanyaan mendasar soal transparansi sama akuntabilitas. Betul. Dari pahlawan Sarina sampai ke pusaran isu terbaru ini, perjalanan karirnya Krisnamurti, seperti yang dianalisis di sumber Anda ya, ini jadi studi kasus yang menarik banget. Tentang gimana citra publik itu dibangun, gimana etika pribadi pejabat diuji, dan gimana akuntabilitas institusi dipertaruhkan. Nah, sebagai pemantik pikiran aja nih, buat Anda renungkan sendiri nanti. Seberapa besar sih menurut Anda pengaruh isu etika pribadi seorang pejabat publik terhadap pandangan Anda soal institusi tempat dia bernaung? Secara keseluruhan maksudnya. Sesuatu yang menarik untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di debrief Anda berikutnya. Kompolnas menyatakan akan menindaklanjuti isu dugaan perselingkuhan yang menyeret nama mantan Kadif Hubinter Polri, Irjen Krisnamurti. Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim menyatakan pihaknya akan meminta klarifikasi resmi dari Polri mengenai kabar yang beredar luas di media sosial. Menurutnya, isu yang muncul termasuk dalam ranah dugaan pelanggaran kode etik anggota Polri. Namun ia menegaskan bahwa Kompolnas tetap memerlukan keterangan langsung dari Polri sebelum menyimpulkan. Isu perselingkuhan tersebut dikaitkan dengan hubungan asmara antara Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berinisial Kompol AP. Kabar lain menyebut kasus ini sudah melalui sidang kode etik, namun tidak mendapat perhatian media. Saat ini, Krisnamurti telah dimutasi dari jabatannya, Kadif Hubinter Polri, menjadi staf ahli manajemen Kapolri. Mutasi ini tertuang dalam surat telegram Kapolri yang ditandatangani pada 5 Agustus 2025. Krisnamurti sendiri juga belum memberikan tanggapan atas tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit yang diminta untuk melakukan evaluasi terhadap Irjen Krisnamurti yang diduga terlibat dalam dugaan kasus perselingkuhan. Nah, Tribuners, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategy Studies, ada Bambang Rukminto ini meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengevaluasi jabatan yang diberikan kepada Irjen Krisnamurti sebagai staf ahli manajemen dari Kapolri. Hal itu disampaikan menyusul sorotan publik terhadap kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan Irjen Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berpangkat komisaris polisi atau kompol berinisial AP. Menurut Bambang Rukminto, Tribuners, Kapolri ini seharusnya tidak memberikan jabatan kepada mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional, ada Irjen Krisnamurti sebagai Sahli Jemen begitu ya, agar tidak merusak citra dari organisasi Korps Bayangkara. Kasus ini menjadi perhatian setelah beredar kabar di media sosial bahwa Irjen Krisnamurti ini diduga menjalin hubungan asmara dengan Kompol A. Kasus tersebut sudah masuk tahap sidang kode etik profesi Polri, meskipun prosesnya digelar secara tertutup dan tidak disiarkan melalui media massa. Menurut Bambang Rukminto, sidang kode etik secara tertutup adalah prosedur yang wajar untuk kasus personal atau kesusilaan agar tidak menimbulkan kegaduhan yang berlebihan di internal Polri. Namun ia menegaskan bahwa mutasi jabatan dan keputusan final ini harus segera diambil, dan saat ini Tribuners, Krisna ini sudah dimutasi dari jabatan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri menjadi Sahli Jemen Kapolri. Mutasi ini pun tertuang pada surat telegram Kapolri tanggal 5 Agustus 2025 yang sudah ditandatangani oleh Kapolri Irjen Anwar. Tribuners, dalam unggahan di akun TikTok Bantuan Hukum Online ini dijelaskan bahwa Irjen Krisna diduga melanggar kode etik profesi Polri berupa perselingkuhan, dan pelanggaran tersebut berdasarkan pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 serta pasal 8 dan pasal 13 Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri. Hingga berita ini diturunkan, tim berupaya menghubungi dari Irjen Krisnamurti dan Mabes Polri. Dalam hal ini Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, tetapi belum juga mendapat jawaban. Selamat datang kembali di Deep Dive Anda.
Kali ini nih kita akan coba gali lebih dalam sumber-sumber yang Anda bagikan. Topiknya lagi hangat banget ya, soal dugaan skandal yang melibatkan Irjen Krisnamurti. Nama yang Anda pasti ingat lah ya, dari aksi di Sarinah dulu itu kan. Nah, rangkuman dari berita, data karir, sampai LHKPN yang Anda kumpulkan ini kita coba kupas ya. Misinya apa? Ya, membongkar lapisan ceritanya lah. Mulai dari dugaan hubungan terlarang, itu terus ada mutasi jabatan yang waktunya kok deketan, sampai dampaknya gimana. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Jadi, inti masalahnya ini, seperti yang sumber Anda rangkum juga, ada dugaan hubungan spesial gitu ya, antara Irjen Krisnamurti sama seorang polwan. Kompol AP inisialnya. Katanya sih ini kabarnya udah masuk radar sidang etik. Tapi kok aneh ya, relatif senyap gitu pemberitaannya. Di media arus utama maksudnya. Oke, satu hal yang langsung kelihatan mencolok dari materi Anda ini timingnya nih. Ini kan muncul gimana ya, hampir barengan sama mutasinya dia dari Kadif Hub Inter terus pindah ke Sahlijemen Kapolri per 5 Agustus 2025 itu. Nah, menurut analisis sumber Anda, ini sekedar kebetulan aja atau memang ada kaitannya nih? Gimana menurut Anda? Ya, ini yang jadi sorotan menarik ya di sumber yang Anda kasih. Bagaimana respon dari institusi Polri sendiri? Kompolnas kan sudah bilang tuh, akan minta klarifikasi resmi ke Polri. Ya wajar sih, ini kan potensi pelanggaran etika soalnya. Tapi dari internal Mabes Polri sendiri, kita lihat pejabat kunci kayak Kadif Propam atau Humas gitu, sejauh ini kayaknya belum ada ya komentar publik yang jelas. Nah ini kan yang seperti ditekankan di analisis Anda, memunculkan pertanyaan besar soal transparansi ya kan? Betul, betul sekali. Dan pertanyaan soal transparansi ini jadi makin relevan ya kalau kita ingat lagi citra Krisnamurti dulu. Dulu kan dia sempat jadi kayak ikon polisi idola gitu. Apalagi pasca Sarinah 2016 sama kasus kopi sianida yang heboh banget itu. Kesannya kan tegas, modern, wah pokoknya figur pahlawan deh. Nah, sumber Anda menyoroti banget nih kontrasnya citra heroik ini sama isu dugaan skandal pribadi sekarang. Malah ada catatan ironis juga di sumber Anda soal Ferdy Sambo. Dulu kan salah satu anak buahnya ya pas peristiwa Sarinah. Sempat nyalip pangkatnya Krisnamurti malah sebelum akhirnya kena kasus besar itu. Ironis ya. Analisis dalam sumber Anda sepertinya ngelihat ini sebagai pola yang ya lumayan sering kita lihat juga sih. Perwira, karirnya kelihatan bagus, cemerlang, gitu. Tiba-tiba tersandung masalah etika personal. Kalau dugaan ini benar, ya ini jadi antitesis langsung dari narasi kepahlawanan yang udah dibangun. Dan soal mutasi ke Sahlijemen itu, posisi yang ya seperti analisis beberapa pihak di sumber Anda, dianggap jalur parkir lah atau kurang strategis dibanding Kadif Hub Inter. Terjadinya barengan sama isu ini merebak, ya jelas saja memantik spekulasi lebih jauh kan? Apakah ini murni rotasi biasa aja di Polri, atau memang ada hubungannya? Mungkin sebagai langkah meredam dampak dugaan pelanggaran etik. Nah ini jadi pertanyaan krusial soal akuntabilitas internal Polri yang digarisbawahi sumber Anda. Menarik juga kalau kita lihat lagi rekam jejak karirnya yang dirangkum sumber Anda ini ya. Pernah jadi di Reskrimum Polda Metro Jaya, itu pas masa-emasnya lah. Kasus Sarinah, kopi sianida, terus sempat jadi Wakapolda Lampung, lalu naik ke posisi internasional di Divhub Inter. Mulai dari Karomis Inter sampai puncaknya jadi Kadifhub Inter. Sebelum akhirnya ya ini, dipindah ke Sahlijemen Kapolri. Nah, selain karir, sumber Anda juga detail nih soal finansialnya lewat LHKPN. Tercatat per akhir 2023, total kekayaannya itu mepet-mepet 5 miliar. Tepatnya sih 4 miliar 998 juta rupiah. Sebagian besar asetnya itu tanah dan bangunan, nilainya lebih dari 2,1 miliar. Terus ada 2 mobil lumayan mewah, Toyota Alphard sama Mercedes-Benz, totalnya 1 miliar lebih. Satu catatan menarik lagi nih dari laporannya, tercatat nggak punya utang sama sekali. Ya, kalau kita coba tarik ke gambaran yang lebih luas ya, seperti yang coba disajikan oleh sumber Anda juga, kasus ini tuh bukan cuma soal pribadi Irjen Krisnamurti aja gitu. Tapi jadi semacam, test case lah buat institusi Polri sendiri. Buat nunjukin konsistensi mereka dalam menegakkan aturan etik. Nggak pandang bulu, mau pangkatnya apa, jabatannya apa, gimana Polri menangani isu ini secara terbuka, secara akuntabel, itu pasti akan sangat berpengaruh ke tingkat kepercayaan Anda dan publik umumnya, kepolisian. Apakah mutasi ke Sahlijemen itu langkah strategis buat meredam isu, atau memang murni rotasi jabatan biasa? Nah, itu titik krusial yang perlu terus dicermati menurut analisis sumber Anda. Oke, jadi rangkuman pentingnya buat Anda dari deep dive kita kali ini apa nih?
Kita lihat figur polisi yang dulu sempat jadi pahlawan, sekarang citranya dipertanyakan gara-gara dugaan skandal pribadi. Terjadinya barengan pula sama mutasi jabatan yang bikin banyak spekulasi. Terus ada sorotan tajam ke respons institusi Polri, dan pertanyaan mendasar soal transparansi sama akuntabilitas. Betul. Dari pahlawan Sarina sampai ke pusaran isu terbaru ini, perjalanan karirnya Krisnamurti, seperti yang dianalisis di sumber Anda ya, ini jadi studi kasus yang menarik banget. Tentang gimana citra publik itu dibangun, gimana etika pribadi pejabat diuji, dan gimana akuntabilitas institusi dipertaruhkan. Nah, sebagai pemantik pikiran aja nih, buat Anda renungkan sendiri nanti. Seberapa besar sih menurut Anda pengaruh isu etika pribadi seorang pejabat publik terhadap pandangan Anda soal institusi tempat dia bernaung? Secara keseluruhan maksudnya. Sesuatu yang menarik untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di Deep Dive Anda berikutnya. Kompolnas menyatakan akan menindaklanjuti isu dugaan perselingkuhan yang menyeret nama mantan Kadif Hubinter Polri, Irjen Krisnamurti. Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim menyatakan pihaknya akan meminta klarifikasi resmi dari Polri mengenai kabar yang beredar luas di media sosial. Menurutnya, isu yang muncul termasuk dalam ranah dugaan pelanggaran kode etik anggota Polri. Namun ia menegaskan bahwa Kompolnas tetap memerlukan keterangan langsung dari Polri sebelum menyimpulkan. Isu perselingkuhan tersebut dikaitkan dengan hubungan asmara antara Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berinisial Kompol AP. Kabar lain menyebut kasus ini sudah melalui sidang kode etik namun tidak mendapat perhatian media. Saat ini Krisnamurti telah dimutasi dari jabatannya, Kadif Hubinter Polri, menjadi staf ahli manajemen Kapolri. Mutasi ini tertuang dalam surat telegram Kapolri yang ditandatangani pada 5 Agustus 2025. Krisnamurti sendiri juga belum memberikan tanggapan atas tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit yang diminta untuk melakukan evaluasi terhadap Irjen Krisnamurti yang diduga terlibat dalam dugaan kasus perselingkuhan. Nah, Tribuners, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategy Studies, ada Bambang Rukminto, ini meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengevaluasi jabatan yang diberikan kepada Irjen Krisnamurti sebagai staf ahli manajemen dari Kapolri. Hal itu disampaikan menyusul sorotan publik terhadap kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan Irjen Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berpangkat komisaris polisi atau kompol berinisial AP. Menurut Bambang Rukminto, Tribuners, Kapolri ini seharusnya tidak memberikan jabatan kepada mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional, ada Irjen Krisnamurti, sebagai sahli Jemen begitu ya, agar tidak merusak citra dari organisasi Korps Bayangkara. Kasus ini menjadi perhatian setelah beredar kabar di media sosial bahwa Irjen Krisnamurti ini diduga menjalin hubungan asmara dengan Kompol A. Kasus tersebut sudah masuk tahap sidang kode etik profesi Polri, meskipun prosesnya digelar secara tertutup dan tidak disiarkan melalui media massa. Menurut Bambang Rukminto, sidang kode etik secara tertutup adalah prosedur yang wajar untuk kasus personal atau kesusilaan agar tidak menimbulkan kegaduhan yang berlebihan di internal Polri. Namun ia menegaskan bahwa mutasi jabatan dan keputusan final ini harus segera diambil, dan saat ini Tribuners, Krisna ini sudah dimutasi dari jabatan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri menjadi sahli Jemen Kapolri. Mutasi ini pun tertuang pada surat telegram Kapolri tanggal 5 Agustus 2025 yang sudah ditandatangani oleh Kapolri Irjen Anwar. Tribuners, dalam unggahan di akun TikTok Bantuan Hukum Online ini jelaskan bahwa Irjen Krisna diduga melanggar kode etik profesi Polri berupa perselingkuhan, dan pelanggaran tersebut berdasarkan pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 serta pasal 8 dan pasal 13 Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri. Hingga berita ini diturunkan, tim berupaya menghubungi dari Irjen Krisnamurti dan Mabes Polri. Dalam hal ini Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, tetapi belum juga mendapat jawaban. Selamat datang kembali di Deep Dive Anda.
Kali ini nih kita akan coba gali lebih dalam sumber-sumber yang Anda bagikan. Topiknya lagi hangat banget ya, soal dugaan skandal yang melibatkan Irjen Krisnamurti. Nama yang Anda pasti ingat lah ya, dari aksi di Sarinah dulu itu kan. Nah, rangkuman dari berita, data karir, sampai LHKPN yang Anda kumpulkan ini kita coba kupas ya. Misinya apa? Ya, membongkar lapisan ceritanya lah. Mulai dari dugaan hubungan terlarang, itu terus ada mutasi jabatan yang waktunya kok deketan, sampai dampaknya gimana. Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi, inti masalahnya ini, seperti yang sumber Anda rangkum juga, ada dugaan hubungan spesial gitu ya, antara Irjen Krisnamurti sama seorang polwan. Kompol AP inisialnya. Katanya sih ini kabarnya udah masuk radar sidang etik. Tapi kok aneh ya, relatif senyap gitu pemberitaannya. Di media arus utama maksudnya. Oke, satu hal yang langsung kelihatan mencolok dari materi Anda ini timingnya nih. Ini kan muncul gimana ya, hampir barengan sama mutasinya dia dari Kadif Hub Inter terus pindah ke Sahlijemen Kapolri per 5 Agustus 2025 itu. Nah, menurut analisis sumber Anda, ini sekedar kebetulan aja atau memang ada kaitannya nih? Gimana menurut Anda? Ya, ini yang jadi sorotan menarik ya di sumber yang Anda kasih. Bagaimana respon dari institusi Polri sendiri? Kompolnas kan sudah bilang tuh, akan minta klarifikasi resmi ke Polri. Ya wajar sih, ini kan potensi pelanggaran etika soalnya. Tapi dari internal Mabes Polri sendiri, kita lihat pejabat kunci kayak Kadif Propam atau Humas gitu, sejauh ini kayaknya belum ada ya komentar publik yang jelas. Nah ini kan yang seperti ditekankan di analisis Anda, memunculkan pertanyaan besar soal transparansi ya kan? Betul, betul sekali. Dan pertanyaan soal transparansi ini jadi makin relevan ya kalau kita ingat lagi citra Krisnamurti dulu. Dulu kan dia sempat jadi kayak ikon polisi idola gitu. Apalagi pasca Sarinah 2016 sama kasus kopi sianida yang heboh banget itu. Kesannya kan tegas, modern, wah pokoknya figur pahlawan deh. Nah, sumber Anda menyoroti banget nih kontrasnya citra heroik ini sama isu dugaan skandal pribadi sekarang. Malah ada catatan ironis juga di sumber Anda soal Ferdy Sambo. Dulu kan salah satu anak buahnya ya pas peristiwa Sarinah. Sempat nyalip pangkatnya Krisnamurti malah sebelum akhirnya kena kasus besar itu. Ironis ya. Analisis dalam sumber Anda sepertinya ngelihat ini sebagai pola yang ya lumayan sering kita lihat juga sih. Perwira, karirnya kelihatan bagus, cemerlang, gitu. Tiba-tiba tersandung masalah etika personal. Kalau dugaan ini benar, ya ini jadi antitesis langsung dari narasi kepahlawanan yang udah dibangun. Dan soal mutasi ke Sahlijemen itu, posisi yang, ya seperti analisis beberapa pihak di sumber Anda, dianggap jalur parkir lah atau kurang strategis dibanding Kadif Hub Inter. Terjadinya barengan sama isu ini merebak, ya jelas saja memantik spekulasi lebih jauh kan? Apakah ini murni rotasi biasa aja di Polri, atau memang ada hubungannya? Mungkin sebagai langkah meredam dampak dugaan pelanggaran etik. Nah ini jadi pertanyaan krusial soal akuntabilitas internal Polri yang digarisbawahi sumber Anda. Menarik juga kalau kita lihat lagi rekam jejak karirnya yang dirangkum sumber Anda ini ya. Pernah jadi di Reskrimum Polda Metro Jaya, itu pas masa emasnya lah. Kasus Sarinah, kopi sianida, terus sempat jadi Wakapolda Lampung, lalu naik ke posisi internasional di Divhub Inter. Mulai dari Karomis Inter sampai puncaknya jadi Kadifhub Inter. Sebelum akhirnya ya ini, dipindah ke Sahlijemen Kapolri. Nah, selain karir, sumber Anda juga detail nih soal finansialnya lewat LHKPN. Tercatat per akhir 2023, total kekayaannya itu mepet-mepet 5 miliar. Tepatnya sih 4 miliar 998 juta rupiah. Sebagian besar asetnya itu tanah dan bangunan, nilainya lebih dari 2,1 miliar. Terus ada 2 mobil lumayan mewah, Toyota Alphard sama Mercedes-Benz, totalnya 1 miliar lebih. Satu catatan menarik lagi nih dari laporannya, tercatat nggak punya utang sama sekali. Ya, kalau kita coba tarik ke gambaran yang lebih luas ya, seperti yang coba disajikan oleh sumber Anda juga, kasus ini tuh bukan cuma soal pribadi Irjen Krisnamurti aja gitu. Tapi jadi semacam, test case lah buat institusi Polri sendiri. Buat nunjukin konsistensi mereka dalam menegakkan aturan etik. Nggak pandang bulu, mau pangkatnya apa, jabatannya apa, gimana Polri menangani isu ini secara terbuka, secara akuntabel, itu pasti akan sangat berpengaruh ke tingkat kepercayaan Anda dan publik umumnya, kepolisian. Apakah mutasi ke Sahlijemen itu langkah strategis buat meredam isu, atau memang murni rotasi jabatan biasa? Nah, itu titik krusial yang perlu terus dicermati menurut analisis sumber Anda. Oke, jadi
rangkuman pentingnya buat Anda dari deep dive kita kali ini apa nih? Kita lihat figur polisi yang dulu sempat jadi pahlawan, sekarang citranya dipertanyakan gara-gara dugaan skandal pribadi. Terjadinya barengan pula sama mutasi jabatan yang bikin banyak spekulasi. Terus ada sorotan tajam ke respons institusi Polri, dan pertanyaan mendasar soal transparansi sama akuntabilitas. Betul. Dari pahlawan Sarina sampai ke pusaran isu terbaru ini, perjalanan karirnya Krisnamurti, seperti yang dianalisis di sumber Anda ya, ini jadi studi kasus yang menarik banget. Tentang gimana citra publik itu dibangun, gimana etika pribadi pejabat diuji, dan gimana akuntabilitas institusi dipertaruhkan. Nah, sebagai pemantik pikiran aja nih, buat Anda renungkan sendiri nanti. Seberapa besar sih menurut Anda pengaruh isu etika pribadi seorang pejabat publik terhadap pandangan Anda soal institusi tempat dia bernaung? Secara keseluruhan maksudnya. Sesuatu yang menarik untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di Deep Dive Anda berikutnya. Kompolnas menyatakan akan menindaklanjuti isu dugaan perselingkuhan yang menyeret nama mantan Kadif Hubinter Polri, Irjen Krisnamurti. Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim menyatakan pihaknya akan meminta klarifikasi resmi dari Polri mengenai kabar yang beredar luas di media sosial. Menurutnya, isu yang muncul termasuk dalam ranah dugaan pelanggaran kode etik anggota Polri. Namun ia menegaskan bahwa Kompolnas tetap memerlukan keterangan langsung dari Polri sebelum menyimpulkan. Isu perselingkuhan tersebut dikaitkan dengan hubungan asmara antara Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berinisial Kompol AP. Kabar lain menyebut kasus ini sudah melalui sidang kode etik namun tidak mendapat perhatian media. Saat ini Krisnamurti telah dimutasi dari jabatannya, Kadif Hubinter Polri, menjadi staf ahli manajemen Kapolri. Mutasi ini tertuang dalam surat telegram Kapolri yang ditandatangani pada 5 Agustus 2025. Krisnamurti sendiri juga belum memberikan tanggapan atas tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit yang diminta untuk melakukan evaluasi terhadap Irjen Krisnamurti yang diduga terlibat dalam dugaan kasus perselingkuhan. Nah, Tribuners, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategy Studies, ada Bambang Rukminto, ini meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengevaluasi jabatan yang diberikan kepada Irjen Krisnamurti sebagai staf ahli manajemen dari Kapolri. Hal itu disampaikan menyusul sorotan publik terhadap kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan Irjen Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berpangkat komisaris polisi atau kompol berinisial AP. Menurut Bambang Rukminto, Tribuners, Kapolri ini seharusnya tidak memberikan jabatan kepada mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional, ada Irjen Krisnamurti sebagai Sahli Jemen begitu ya, agar tidak merusak citra dari organisasi Korps Bayangkara. Kasus ini menjadi perhatian setelah beredar kabar di media sosial bahwa Irjen Krisnamurti ini diduga menjalin hubungan asmara dengan Kompol A. Kasus tersebut sudah masuk tahap sidang kode etik profesi Polri, meskipun prosesnya digelar secara tertutup dan tidak disiarkan melalui media massa. Menurut Bambang Rukminto, sidang kode etik secara tertutup adalah prosedur yang wajar untuk kasus personal atau kesusilaan agar tidak menimbulkan kegaduhan yang berlebihan di internal Polri. Namun ia menegaskan bahwa mutasi jabatan dan keputusan final ini harus segera diambil, dan saat ini Tribuners, Krisna ini sudah dimutasi dari jabatan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri menjadi Sahli Jemen Kapolri. Mutasi ini pun tertuang pada surat telegram Kapolri tanggal 5 Agustus 2025 yang sudah ditandatangani oleh Kapolri Irjen Anwar. Tribuners, dalam unggahan di akun TikTok Bantuan Hukum Online ini dijelaskan bahwa Irjen Krisna diduga melanggar kode etik profesi Polri berupa perselingkuhan, dan pelanggaran tersebut berdasarkan pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 serta pasal 8 dan pasal 13 Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri. Hingga berita ini diturunkan, tim berupaya menghubungi dari Irjen Krisnamurti dan Mabes Polri. Dalam hal ini Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, tetapi belum juga mendapat jawaban. Selamat datang kembali di Deep Dive Anda.
Kali ini nih kita akan coba gali lebih dalam sumber-sumber yang Anda bagikan. Topiknya lagi hangat banget ya, soal dugaan skandal yang melibatkan Irjen Krisnamurti. Nama yang Anda pasti ingat lah ya, dari aksi di Sarinah dulu itu kan. Nah, rangkuman dari berita, data karir, sampai LHKPN yang Anda kumpulkan ini kita coba kupas ya. Misinya apa? Ya, membongkar lapisan ceritanya lah. Mulai dari dugaan hubungan terlarang, itu terus ada mutasi jabatan yang waktunya kok deketan, sampai dampaknya gimana. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Jadi, inti masalahnya ini, seperti yang sumber Anda rangkum juga, ada dugaan hubungan spesial gitu ya, antara Irjen Krisnamurti sama seorang polwan. Kompol AP inisialnya. Katanya sih ini kabarnya udah masuk radar sidang etik. Tapi kok aneh ya, relatif senyap gitu pemberitaannya. Di media arus utama maksudnya. Oke, satu hal yang langsung kelihatan mencolok dari materi Anda ini, timingnya nih. Ini kan muncul gimana ya, hampir barengan sama mutasinya dia dari Kadif Hub Inter, terus pindah ke Sahlijemen Kapolri per 5 Agustus 2025 itu. Nah, menurut analisis sumber Anda, ini sekedar kebetulan aja atau memang ada kaitannya nih? Gimana menurut Anda? Ya, ini yang jadi sorotan menarik ya di sumber yang Anda kasih. Bagaimana respon dari institusi Polri sendiri? Kompolnas kan sudah bilang tuh, akan minta klarifikasi resmi ke Polri. Ya wajar sih, ini kan potensi pelanggaran etika soalnya. Tapi dari internal Mabes Polri sendiri, kita lihat pejabat kunci kayak Kadif Propam atau Humas gitu, sejauh ini kayaknya belum ada ya komentar publik yang jelas. Nah ini kan yang seperti ditekankan di analisis Anda, memunculkan pertanyaan besar soal transparansi ya kan? Betul, betul sekali. Dan pertanyaan soal transparansi ini jadi makin relevan ya kalau kita ingat lagi citra Krisnamurti dulu. Dulu kan dia sempat jadi kayak ikon polisi idola gitu, apalagi pasca Sarinah 2016 sama kasus kopi sianida yang heboh banget itu. Kesannya kan tegas, modern, wah pokoknya figur pahlawan deh. Nah, sumber Anda menyoroti banget nih kontrasnya citra heroik ini sama isu dugaan skandal pribadi sekarang. Malah ada catatan ironis juga di sumber Anda soal Ferdy Sambo. Dulu kan salah satu anak buahnya ya pas peristiwa Sarinah. Sempat nyalip pangkatnya Krisnamurti malah sebelum akhirnya kena kasus besar itu. Ironis ya. Analisis dalam sumber Anda sepertinya ngelihat ini sebagai pola yang ya lumayan sering kita lihat juga sih. Perwira, karirnya kelihatan bagus, cemerlang, gitu. Tiba-tiba tersandung masalah etika personal. Kalau dugaan ini benar, ya ini jadi antitesis langsung dari narasi kepahlawanan yang udah dibangun. Dan soal mutasi ke Sahlijemen itu, posisi yang, ya seperti analisis beberapa pihak di sumber Anda, dianggap jalur parkir lah, atau kurang strategis dibanding Kadif Hub Inter. Terjadinya barengan sama isu ini merebak, ya jelas saja memantik spekulasi lebih jauh kan? Apakah ini murni rotasi biasa aja di Polri, atau memang ada hubungannya? Mungkin sebagai langkah meredam dampak dugaan pelanggaran etik. Nah ini jadi pertanyaan krusial soal akuntabilitas internal Polri yang digarisbawahi sumber Anda. Menarik juga kalau kita lihat lagi rekam jejak karirnya yang dirangkum sumber Anda ini ya. Pernah jadi di Reskrimum Polda Metro Jaya, itu pas masa-emasnya lah. Kasus Sarinah, kopi sianida, terus sempat jadi Wakapolda Lampung, lalu naik ke posisi internasional di Divhub Inter. Mulai dari Karomis Inter sampai puncaknya jadi Kadifhub Inter. Sebelum akhirnya ya ini, dipindah ke Sahlijemen Kapolri. Nah, selain karir, sumber Anda juga detail nih soal finansialnya lewat LHKPN. Tercatat per akhir 2023, total kekayaannya itu mepet-mepet 5 miliar. Tepatnya sih 4 miliar 998 juta rupiah. Sebagian besar asetnya itu tanah dan bangunan, nilainya lebih dari 2,1 miliar. Terus ada 2 mobil lumayan mewah, Toyota Alphard sama Mercedes-Benz, totalnya 1 miliar lebih. Satu catatan menarik lagi nih dari laporannya, tercatat gak punya utang sama sekali. Ya, kalau kita coba tarik ke gambaran yang lebih luas ya, seperti yang coba disajikan oleh sumber Anda juga, kasus ini tuh bukan cuma soal pribadi Irjen Krisnamurti aja gitu. Tapi jadi semacam, test case lah buat institusi Polri sendiri. Buat nunjukin konsistensi mereka dalam menegakkan aturan etik. Nggak pandang bulu, mau pangkatnya apa, jabatannya apa, gimana Polri menangani isu ini secara terbuka, secara akuntabel, itu pasti akan sangat berpengaruh ke tingkat kepercayaan Anda dan publik umumnya, kepolisian. Apakah mutasi ke Sahlijemen itu langkah strategis buat meredam isu, atau memang murni rotasi jabatan biasa? Nah, itu titik krusial yang perlu terus dicermati menurut analisis sumber Anda. Oke, jadi rangkuman pentingnya buat Anda dari deep dive kita kali ini apa nih?
Kita lihat figur polisi yang dulu sempat jadi pahlawan, sekarang citranya dipertanyakan gara-gara dugaan skandal pribadi. Terjadinya barengan pula sama mutasi jabatan yang bikin banyak spekulasi. Terus ada sorotan tajam ke respons institusi Polri, dan pertanyaan mendasar soal transparansi sama akuntabilitas. Betul. Dari pahlawan Sarina sampai ke pusaran isu terbaru ini, perjalanan karirnya Krisnamurti, seperti yang dianalisis di sumber Anda ya, ini jadi studi kasus yang menarik banget. Tentang gimana citra publik itu dibangun, gimana etika pribadi pejabat diuji, dan gimana akuntabilitas institusi dipertaruhkan. Nah, sebagai pemantik pikiran aja nih, buat Anda renungkan sendiri nanti. Seberapa besar sih menurut Anda pengaruh isu etika pribadi seorang pejabat publik terhadap pandangan Anda soal institusi tempat dia bernaung? Secara keseluruhan maksudnya. Sesuatu yang menarik untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di Deep Dive Anda berikutnya. Kompolnas menyatakan akan menindaklanjuti isu dugaan perselingkuhan yang menyeret nama mantan Kadif Hubinter Polri, Irjen Krisnamurti. Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim menyatakan pihaknya akan meminta klarifikasi resmi dari Polri mengenai kabar yang beredar luas di media sosial. Menurutnya, isu yang muncul termasuk dalam ranah dugaan pelanggaran kode etik anggota Polri. Namun ia menegaskan bahwa Kompolnas tetap memerlukan keterangan langsung dari Polri sebelum menyimpulkan. Isu perselingkuhan tersebut dikaitkan dengan hubungan asmara antara Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berinisial Kompol AP. Kabar lain menyebut kasus ini sudah melalui sidang kode etik, namun tidak mendapat perhatian media. Saat ini, Krisnamurti telah dimutasi dari jabatannya, Kadif Hubinter Polri, menjadi staf ahli manajemen Kapolri. Mutasi ini tertuang dalam surat telegram Kapolri yang ditandatangani pada 5 Agustus 2025. Krisnamurti sendiri juga belum memberikan tanggapan atas tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit yang diminta untuk melakukan evaluasi terhadap Irjen Krisnamurti yang diduga terlibat dalam dugaan kasus perselingkuhan. Nah, Tribuners, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategy Studies, ada Bambang Rukminto ini meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengevaluasi jabatan yang diberikan kepada Irjen Krisnamurti sebagai staf ahli manajemen dari Kapolri. Hal itu disampaikan menyusul sorotan publik terhadap kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan Irjen Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berpangkat komisaris polisi atau kompol berinisial AP. Menurut Bambang Rukminto, Tribuners, Kapolri ini seharusnya tidak memberikan jabatan kepada mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional, ada Irjen Krisnamurti sebagai Sahli Jemen begitu ya, agar tidak merusak citra dari organisasi Korps Bayangkara. Kasus ini menjadi perhatian setelah beredar kabar di media sosial bahwa Irjen Krisnamurti ini diduga menjalin hubungan asmara dengan Kompol A. Kasus tersebut sudah masuk tahap sidang kode etik profesi Polri, meskipun prosesnya digelar secara tertutup dan tidak disiarkan melalui media massa. Menurut Bambang Rukminto, sidang kode etik secara tertutup adalah prosedur yang wajar untuk kasus personal atau kesusilaan agar tidak menimbulkan kegaduhan yang berlebihan di internal Polri. Namun ia menegaskan bahwa mutasi jabatan dan keputusan final ini harus segera diambil, dan saat ini Tribuners, Krisna ini sudah dimutasi dari jabatan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri menjadi Sahli Jemen Kapolri. Mutasi ini pun tertuang pada surat telegram Kapolri tanggal 5 Agustus 2025 yang sudah ditandatangani oleh Kapolri Irjen Anwar. Tribuners, dalam unggahan di akun TikTok Bantuan Hukum Online ini dijelaskan bahwa Irjen Krisna diduga melanggar kode etik profesi Polri berupa perselingkuhan, dan pelanggaran tersebut berdasarkan pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 serta pasal 8 dan pasal 13 Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri. Hingga berita ini diturunkan, tim berupaya menghubungi dari Irjen Krisnamurti dan Mabes Polri. Dalam hal ini Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, tetapi belum juga mendapat jawaban. Selamat datang kembali di Deep Dive Anda.
Kali ini nih kita akan coba gali lebih dalam sumber-sumber yang Anda bagikan. Topiknya lagi hangat banget ya, soal dugaan skandal yang melibatkan Irjen Krisnamurti. Nama yang Anda pasti ingat lah ya, dari aksi di Sarinah dulu itu kan. Nah, rangkuman dari berita, data karir, sampai LHKPN yang Anda kumpulkan ini kita coba kupas ya. Misinya apa? Ya, membongkar lapisan ceritanya lah. Mulai dari dugaan hubungan terlarang, itu terus ada mutasi jabatan yang waktunya kok deketan, sampai dampaknya gimana. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Jadi, inti masalahnya ini, seperti yang sumber Anda rangkum juga, ada dugaan hubungan spesial gitu ya, antara Irjen Krisnamurti sama seorang polwan. Kompol AP inisialnya. Katanya sih ini kabarnya udah masuk radar sidang etik. Tapi kok aneh ya, relatif senyap gitu pemberitaannya. Di media arus utama maksudnya. Oke, satu hal yang langsung kelihatan mencolok dari materi Anda ini, timingnya nih. Ini kan muncul gimana ya, hampir barengan sama mutasinya dia dari Kadif Hub Inter, terus pindah ke Sahlijemen Kapolri per 5 Agustus 2025 itu. Nah, menurut analisis sumber Anda, ini sekedar kebetulan aja atau memang ada kaitannya nih? Gimana menurut Anda? Ya, ini yang jadi sorotan menarik ya di sumber yang Anda kasih. Bagaimana respon dari institusi Polri sendiri? Kompolnas kan sudah bilang tuh, akan minta klarifikasi resmi ke Polri. Ya wajar sih, ini kan potensi pelanggaran etika soalnya. Tapi dari internal Mabes Polri sendiri, kita lihat pejabat kunci kayak Kadif Propam atau Humas gitu, sejauh ini kayaknya belum ada ya komentar publik yang jelas. Nah ini kan yang seperti ditekankan di analisis Anda, memunculkan pertanyaan besar soal transparansi ya kan? Betul, betul sekali. Dan pertanyaan soal transparansi ini jadi makin relevan ya kalau kita ingat lagi citra Krisnamurti dulu. Dulu kan dia sempat jadi kayak ikon polisi idola gitu. Apalagi pasca Sarinah 2016 sama kasus kopi sianida yang heboh banget itu. Kesannya kan tegas, modern, wah pokoknya figur pahlawan deh. Nah, sumber Anda menyoroti banget nih kontrasnya citra heroik ini sama isu dugaan skandal pribadi sekarang. Malah ada catatan ironis juga di sumber Anda soal Ferdy Sambo. Dulu kan salah satu anak buahnya ya pas peristiwa Sarinah. Sempat nyalip pangkatnya Krisnamurti malah sebelum akhirnya kena kasus besar itu. Ironis ya. Analisis dalam sumber Anda sepertinya ngelihat ini sebagai pola yang ya lumayan sering kita lihat juga sih. Perwira, karirnya kelihatan bagus, cemerlang, gitu. Tiba-tiba tersandung masalah etika personal. Kalau dugaan ini benar, ya ini jadi antitesis langsung dari narasi kepahlawanan yang udah dibangun. Dan soal mutasi ke Sahlijemen itu, posisi yang, ya seperti analisis beberapa pihak di sumber Anda, dianggap jalur parkir lah atau kurang strategis dibanding Kadif Hub Inter. Terjadinya barengan sama isu ini merebak, ya jelas saja memantik spekulasi lebih jauh kan? Apakah ini murni rotasi biasa aja di Polri, atau memang ada hubungannya? Mungkin sebagai langkah meredam dampak dugaan pelanggaran etik. Nah ini jadi pertanyaan krusial soal akuntabilitas internal Polri yang digarisbawahi sumber Anda. Menarik juga kalau kita lihat lagi rekam jejak karirnya yang dirangkum sumber Anda ini ya. Pernah jadi di Reskrimum Polda Metro Jaya, itu pas masa-masnya lah. Kasus Sarinah, kopi sianida, terus sempat jadi Wakapolda Lampung, lalu naik ke posisi internasional di Divhub Inter. Mulai dari Karomis Inter sampai puncaknya jadi Kadifhub Inter. Sebelum akhirnya ya ini, dipindah ke Sahlijemen Kapolri. Nah, selain karir, sumber Anda juga detail nih soal finansialnya lewat LHKPN. Tercatat per akhir 2023, total kekayaannya itu mepet-mepet 5 miliar. Tepatnya sih 4 miliar 998 juta rupiah. Sebagian besar asetnya itu tanah dan bangunan, nilainya lebih dari 2,1 miliar. Terus ada 2 mobil lumayan mewah, Toyota Alphard sama Mercedes-Benz, totalnya 1 miliar lebih. Satu catatan menarik lagi nih dari laporannya, tercatat nggak punya utang sama sekali. Ya, kalau kita coba tarik ke gambaran yang lebih luas ya, seperti yang coba disajikan oleh sumber Anda juga, kasus ini tuh bukan cuma soal pribadi Irjen Krisnamurti aja gitu. Tapi jadi semacam, test case lah buat institusi Polri sendiri. Buat nunjukin konsistensi mereka dalam menegakkan aturan etik. Nggak pandang bulu, mau pangkatnya apa, jabatannya apa, gimana Polri menangani isu ini secara terbuka, secara akuntabel, itu pasti akan sangat berpengaruh ke tingkat kepercayaan Anda dan publik umumnya, kepolisian. Apakah mutasi ke Sahlijemen itu langkah strategis buat meredam isu, atau memang murni rotasi jabatan biasa? Nah, itu titik krusial yang perlu terus dicermati menurut analisis sumber Anda. Oke, jadi
rangkuman pentingnya buat Anda dari deep dive kita kali ini apa nih? Kita lihat figur polisi yang dulu sempat jadi pahlawan, sekarang citranya dipertanyakan gara-gara dugaan skandal pribadi. Terjadinya barengan pula sama mutasi jabatan yang bikin banyak spekulasi. Terus ada sorotan tajam ke respons institusi Polri, dan pertanyaan mendasar soal transparansi sama akuntabilitas. Betul. Dari pahlawan Sarina sampai ke pusaran isu terbaru ini, perjalanan karirnya Krisnamurti, seperti yang dianalisis di sumber Anda ya, ini jadi studi kasus yang menarik banget. Tentang gimana citra publik itu dibangun, gimana etika pribadi pejabat diuji, dan gimana akuntabilitas institusi dipertaruhkan. Nah, sebagai pemantik pikiran aja nih, buat Anda renungkan sendiri nanti. Seberapa besar sih menurut Anda pengaruh isu etika pribadi seorang pejabat publik terhadap pandangan Anda soal institusi tempat dia bernaung? Secara keseluruhan maksudnya. Sesuatu yang menarik untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di debrief Anda berikutnya. Kompolnas menyatakan akan menindaklanjuti isu dugaan perselingkuhan yang menyeret nama mantan Kadif Hubinter Polri, Irjen Krisnamurti. Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim menyatakan pihaknya akan meminta klarifikasi resmi dari Polri mengenai kabar yang beredar luas di media sosial. Menurutnya, isu yang muncul termasuk dalam ranah dugaan pelanggaran kode etik anggota Polri. Namun ia menegaskan bahwa Kompolnas tetap memerlukan keterangan langsung dari Polri sebelum menyimpulkan. Isu perselingkuhan tersebut dikaitkan dengan hubungan asmara antara Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berinisial Kompol AP. Kabar lain menyebut kasus ini sudah melalui sidang kode etik, namun tidak mendapat perhatian media. Saat ini, Krisnamurti telah dimutasi dari jabatannya, Kadif Hubinter Polri, menjadi staf ahli manajemen Kapolri. Mutasi ini tertuang dalam surat telegram Kapolri yang ditandatangani pada 5 Agustus 2025. Krisnamurti sendiri juga belum memberikan tanggapan atas tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit yang diminta untuk melakukan evaluasi terhadap Irjen Krisnamurti yang diduga terlibat dalam dugaan kasus perselingkuhan. Nah, Tribuners, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategy Studies, ada Bambang Rukminto ini meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengevaluasi jabatan yang diberikan kepada Irjen Krisnamurti sebagai staf ahli manajemen dari Kapolri. Hal itu disampaikan menyusul sorotan publik terhadap kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan Irjen Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berpangkat komisaris polisi atau kompol berinisial AP. Menurut Bambang Rukminto, Tribuners, Kapolri ini seharusnya tidak memberikan jabatan kepada mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional, ada Irjen Krisnamurti sebagai Sahli Jemen begitu ya, agar tidak merusak citra dari organisasi Korps Bayangkara. Kasus ini menjadi perhatian setelah beredar kabar di media sosial bahwa Irjen Krisnamurti ini diduga menjalin hubungan asmara dengan Kompol A. Kasus tersebut sudah masuk tahap sidang kode etik profesi Polri, meskipun prosesnya digelar secara tertutup dan tidak disiarkan melalui media massa. Menurut Bambang Rukminto, sidang kode etik secara tertutup adalah prosedur yang wajar untuk kasus personal atau kesusilaan agar tidak menimbulkan kegaduhan yang berlebihan di internal Polri. Namun ia menegaskan bahwa mutasi jabatan dan keputusan final ini harus segera diambil, dan saat ini Tribuners, Krisna ini sudah dimutasi dari jabatan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri menjadi Sahli Jemen Kapolri. Mutasi ini pun tertuang pada surat telegram Kapolri tanggal 5 Agustus 2025 yang sudah ditandatangani oleh Kapolri Irjen Anwar. Tribuners, dalam unggahan di akun TikTok Bantuan Hukum Online ini dijelaskan bahwa Irjen Krisna diduga melanggar kode etik profesi Polri berupa perselingkuhan, dan pelanggaran tersebut berdasarkan pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 serta pasal 8 dan pasal 13 Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri. Hingga berita ini diturunkan, tim berupaya menghubungi dari Irjen Krisnamurti dan Mabes Polri. Dalam hal ini Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, tetapi belum juga mendapat jawaban. Selamat datang kembali di Deep Dive Anda.
Kali ini nih kita akan coba gali lebih dalam sumber-sumber yang Anda bagikan. Topiknya lagi hangat banget ya, soal dugaan skandal yang melibatkan Irjen Krisnamurti. Nama yang Anda pasti ingat lah ya, dari aksi di Sarinah dulu itu kan. Nah, rangkuman dari berita, data karir, sampai LHKPN yang Anda kumpulkan ini kita coba kupas ya. Misinya apa? Ya, membongkar lapisan ceritanya lah. Mulai dari dugaan hubungan terlarang, itu terus ada mutasi jabatan yang waktunya kok deketan, sampai dampaknya gimana. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Jadi, inti masalahnya ini, seperti yang sumber Anda rangkum juga, ada dugaan hubungan spesial gitu ya, antara Irjen Krisnamurti sama seorang polwan. Kompol AP inisialnya. Katanya sih ini kabarnya udah masuk radar sidang etik. Tapi kok aneh ya, relatif senyap gitu pemberitaannya. Di media arus utama maksudnya. Oke, satu hal yang langsung kelihatan mencolok dari materi Anda ini, timingnya nih. Ini kan muncul gimana ya, hampir barengan sama mutasinya dia dari Kadif Hub Inter, terus pindah ke Sahlijemen Kapolri per 5 Agustus 2025 itu. Nah, menurut analisis sumber Anda, ini sekedar kebetulan aja atau memang ada kaitannya nih? Gimana menurut Anda? Ya, ini yang jadi sorotan menarik ya di sumber yang Anda kasih. Bagaimana respon dari institusi Polri sendiri? Kompolnas kan sudah bilang tuh, akan minta klarifikasi resmi ke Polri. Ya wajar sih, ini kan potensi pelanggaran etika soalnya. Tapi dari internal Mabes Polri sendiri, kita lihat pejabat kunci kayak Kadif Propam atau Humas gitu, sejauh ini kayaknya belum ada ya komentar publik yang jelas. Nah ini kan yang seperti ditekankan di analisis Anda, memunculkan pertanyaan besar soal transparansi ya kan? Betul, betul sekali. Dan pertanyaan soal transparansi ini jadi makin relevan ya kalau kita ingat lagi citra Krisnamurti dulu. Dulu kan dia sempat jadi kayak ikon polisi idola gitu. Apalagi pasca Sarinah 2016 sama kasus kopi sianida yang heboh banget itu. Kesannya kan tegas, modern, wah pokoknya figur pahlawan deh. Nah, sumber Anda menyoroti banget nih kontrasnya citra heroik ini sama isu dugaan skandal pribadi sekarang. Malah ada catatan ironis juga di sumber Anda soal Ferdy Sambo. Dulu kan salah satu anak buahnya ya pas peristiwa Sarinah. Sempat nyalip pangkatnya Krisnamurti malah sebelum akhirnya kena kasus besar itu. Ironis ya. Analisis dalam sumber Anda sepertinya ngelihat ini sebagai pola yang ya lumayan sering kita lihat juga sih. Perwira, karirnya kelihatan bagus, cemerlang, gitu. Tiba-tiba tersandung masalah etika personal. Kalau dugaan ini benar, ya ini jadi antitesis langsung dari narasi kepahlawanan yang udah dibangun. Dan soal mutasi ke Sahlijemen itu, posisi yang, ya seperti analisis beberapa pihak di sumber Anda, dianggap jalur parkir lah atau kurang strategis dibanding Kadif Hub Inter. Terjadinya barengan sama isu ini merebak, ya jelas saja memantik spekulasi lebih jauh kan? Apakah ini murni rotasi biasa aja di Polri, atau memang ada hubungannya? Mungkin sebagai langkah meredam dampak dugaan pelanggaran etik. Nah ini jadi pertanyaan krusial soal akuntabilitas internal Polri yang digarisbawahi sumber Anda. Menarik juga kalau kita lihat lagi rekam jejak karirnya yang dirangkum sumber Anda ini ya. Pernah jadi di Reskrimum Polda Metro Jaya, itu pas masa-emasnya lah. Kasus Sarinah, kopi sianida, terus sempat jadi Wakapolda Lampung, lalu naik ke posisi internasional di Divhub Inter. Mulai dari Karomis Inter sampai puncaknya jadi Kadifhub Inter. Sebelum akhirnya ya ini, dipindah ke Sahlijemen Kapolri. Nah, selain karir, sumber Anda juga detail nih soal finansialnya lewat LHKPN. Tercatat per akhir 2023, total kekayaannya itu mepet-mepet 5 miliar. Tepatnya sih 4 miliar 998 juta rupiah. Sebagian besar asetnya itu tanah dan bangunan, nilainya lebih dari 2,1 miliar. Terus ada 2 mobil lumayan mewah, Toyota Alphard sama Mercedes-Benz, totalnya 1 miliar lebih. Satu catatan menarik lagi nih dari laporannya, tercatat nggak punya utang sama sekali. Ya, kalau kita coba tarik ke gambaran yang lebih luas ya, seperti yang coba disajikan oleh sumber Anda juga, kasus ini tuh bukan cuma soal pribadi Irjen Krisnamurti aja gitu. Tapi jadi semacam, test case lah buat institusi Polri sendiri. Buat nunjukin konsistensi mereka dalam menegakkan aturan etik. Nggak pandang bulu, mau pangkatnya apa, jabatannya apa, gimana Polri menangani isu ini secara terbuka, secara akuntabel, itu pasti akan sangat berpengaruh ke tingkat kepercayaan Anda dan publik umumnya, kepolisian. Apakah mutasi ke Sahlijemen itu langkah strategis buat meredam isu, atau memang murni rotasi jabatan biasa? Nah, itu titik krusial yang perlu terus dicermati menurut analisis sumber Anda. Oke, jadi rangkuman pentingnya buat Anda dari deep dive kita kali ini apa nih?
Kita lihat figur polisi yang dulu sempat jadi pahlawan, sekarang citranya dipertanyakan gara-gara dugaan skandal pribadi. Terjadinya barengan pula sama mutasi jabatan yang bikin banyak spekulasi. Terus ada sorotan tajam ke respons institusi Polri dan pertanyaan mendasar soal transparansi sama akuntabilitas. Betul. Dari pahlawan Sarina sampai ke pusaran isu terbaru ini, perjalanan karirnya Krisnamurti seperti yang dianalisis di sumber Anda ya, ini jadi studi kasus yang menarik banget. Tentang gimana citra publik itu dibangun, gimana etika pribadi pejabat diuji, dan gimana akuntabilitas institusi dipertaruhkan. Nah, sebagai pemantik pikiran aja nih, buat Anda renungkan sendiri nanti. Seberapa besar sih menurut Anda pengaruh isu etika pribadi seorang pejabat publik terhadap pandangan Anda soal institusi tempat dia bernaung? Secara keseluruhan maksudnya. Sesuatu yang menarik untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di debrief Anda berikutnya. Kompolnas menyatakan akan menindaklanjuti isu dugaan perselingkuhan yang menyeret nama mantan Kadif Hubinter Polri, Irjen Krisnamurti. Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim menyatakan pihaknya akan meminta klarifikasi resmi dari Polri mengenai kabar yang beredar luas di media sosial. Menurutnya, isu yang muncul termasuk dalam ranah dugaan pelanggaran kode etik anggota Polri. Namun ia menegaskan bahwa Kompolnas tetap memerlukan keterangan langsung dari Polri sebelum menyimpulkan. Isu perselingkuhan tersebut dikaitkan dengan hubungan asmara antara Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berinisial Kompol AP. Kabar lain menyebut kasus ini sudah melalui sidang kode etik, namun tidak mendapat perhatian media. Saat ini, Krisnamurti telah dimutasi dari jabatannya, Kadif Hubinter Polri, menjadi staf ahli manajemen Kapolri. Mutasi ini tertuang dalam surat telegram Kapolri yang ditandatangani pada 5 Agustus 2025. Krisnamurti sendiri juga belum memberikan tanggapan atas tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit yang diminta untuk melakukan evaluasi terhadap Irjen Krisnamurti yang diduga terlibat dalam dugaan kasus perselingkuhan. Nah, Tribuners, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategy Studies, ada Bambang Rukminto ini meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengevaluasi jabatan yang diberikan kepada Irjen Krisnamurti sebagai staf ahli manajemen dari Kapolri. Hal itu disampaikan menyusul sorotan publik terhadap kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan Irjen Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berpangkat komisaris polisi atau kompol berinisial AP. Menurut Bambang Rukminto, Tribuners, Kapolri ini seharusnya tidak memberikan jabatan kepada mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional, ada Irjen Krisnamurti sebagai Sahli Jemen begitu ya, agar tidak merusak citra dari organisasi Korps Bayangkara. Kasus ini menjadi perhatian setelah beredar kabar di media sosial bahwa Irjen Krisnamurti ini diduga menjalin hubungan asmara dengan Kompol A. Kasus tersebut sudah masuk tahap sidang kode etik profesi Polri, meskipun prosesnya digelar secara tertutup dan tidak disiarkan melalui media massa. Menurut Bambang Rukminto, sidang kode etik secara tertutup adalah prosedur yang wajar untuk kasus personal atau kesusilaan agar tidak menimbulkan kegaduhan yang berlebihan di internal Polri. Namun ia menegaskan bahwa mutasi jabatan dan keputusan final ini harus segera diambil, dan saat ini Tribuners, Krisna ini sudah dimutasi dari jabatan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri menjadi Sahli Jemen Kapolri. Mutasi ini pun tertuang pada surat telegram Kapolri tanggal 5 Agustus 2025 yang sudah ditandatangani oleh Kapolri Irjen Anwar. Tribuners, dalam unggahan di akun TikTok Bantuan Hukum Online ini dijelaskan bahwa Irjen Krisna diduga melanggar kode etik profesi Polri berupa perselingkuhan, dan pelanggaran tersebut berdasarkan pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 serta pasal 8 dan pasal 13 Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri. Hingga berita ini diturunkan, tim berupaya menghubungi dari Irjen Krisnamurti dan Mabes Polri. Dalam hal ini Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, tetapi belum juga mendapat jawaban. Selamat datang kembali di Deep Dive Anda.
Kali ini nih kita akan coba gali lebih dalam sumber-sumber yang Anda bagikan. Topiknya lagi hangat banget ya, soal dugaan skandal yang melibatkan Irjen Krisnamurti. Nama yang Anda pasti ingat lah ya, dari aksi di Sarinah dulu itu kan. Nah, rangkuman dari berita, data karir, sampai LHKPN yang Anda kumpulkan ini kita coba kupas ya. Misinya apa? Ya, membongkar lapisan ceritanya lah. Mulai dari dugaan hubungan terlarang, itu terus ada mutasi jabatan yang waktunya kok deketan, sampai dampaknya gimana. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Jadi, inti masalahnya ini, seperti yang sumber Anda rangkum juga, ada dugaan hubungan spesial gitu ya, antara Irjen Krisnamurti sama seorang polwan. Kompol AP inisialnya. Katanya sih ini kabarnya udah masuk radar sidang etik. Tapi kok aneh ya, relatif senyap gitu pemberitaannya. Di media arus utama maksudnya. Oke, satu hal yang langsung kelihatan mencolok dari materi Anda ini, timingnya nih. Ini kan muncul gimana ya, hampir barengan sama mutasinya dia dari Kadif Hub Inter terus pindah ke Sahlijemen Kapolri per 5 Agustus 2025 itu. Nah, menurut analisis sumber Anda, ini sekedar kebetulan aja atau memang ada kaitannya nih? Gimana menurut Anda? Ya, ini yang jadi sorotan menarik ya di sumber yang Anda kasih. Bagaimana respon dari institusi Polri sendiri? Kompolnas kan sudah bilang tuh, akan minta klarifikasi resmi ke Polri. Ya wajar sih, ini kan potensi pelanggaran etika soalnya. Tapi dari internal Mabes Polri sendiri, kita lihat pejabat kunci kayak Kadif Propam atau Humas gitu, sejauh ini kayaknya belum ada ya komentar publik yang jelas. Nah ini kan yang seperti ditekankan di analisis Anda, memunculkan pertanyaan besar soal transparansi ya kan? Betul, betul sekali. Dan pertanyaan soal transparansi ini jadi makin relevan ya kalau kita ingat lagi citra Krisnamurti dulu. Dulu kan dia sempat jadi kayak ikon polisi idola gitu. Apalagi pasca Sarinah 2016 sama kasus kopi sianida yang heboh banget itu. Kesannya kan tegas, modern, wah pokoknya figur pahlawan deh. Nah, sumber Anda menyoroti banget nih kontrasnya citra heroik ini sama isu dugaan skandal pribadi sekarang. Malah ada catatan ironis juga di sumber Anda soal Ferdy Sambo. Dulu kan salah satu anak buahnya ya pas peristiwa Sarinah. Sempat nyalip pangkatnya Krisnamurti malah sebelum akhirnya kena kasus besar itu. Ironis ya. Analisis dalam sumber Anda sepertinya ngelihat ini sebagai pola yang ya lumayan sering kita lihat juga sih. Perwira, karirnya kelihatan bagus, cemerlang, gitu. Tiba-tiba tersandung masalah etika personal. Kalau dugaan ini benar, ya ini jadi antitesis langsung dari narasi kepahlawanan yang udah dibangun. Dan soal mutasi ke Sahlijemen itu, posisi yang, ya seperti analisis beberapa pihak di sumber Anda, dianggap jalur parkir lah atau kurang strategis dibanding Kadif Hub Inter. Terjadinya barengan sama isu ini merebak, ya jelas saja memantik spekulasi lebih jauh kan? Apakah ini murni rotasi biasa aja di Polri, atau memang ada hubungannya? Mungkin sebagai langkah meredam dampak dugaan pelanggaran etik. Nah ini jadi pertanyaan krusial soal akuntabilitas internal Polri yang digarisbawahi sumber Anda. Menarik juga kalau kita lihat lagi rekam jejak karirnya yang dirangkum sumber Anda ini ya. Pernah jadi di Reskrimum Polda Metro Jaya, itu pas masa emasnya lah. Kasus Sarinah, kopi sianida, terus sempat jadi Wakapolda Lampung, lalu naik ke posisi internasional di Divhub Inter. Mulai dari Karomis Inter sampai puncaknya jadi Kadifhub Inter. Sebelum akhirnya ya ini, dipindah ke Sahlijemen Kapolri. Nah, selain karir, sumber Anda juga detail nih soal finansialnya lewat LHKPN. Tercatat per akhir 2023, total kekayaannya itu mepet-mepet 5 miliar. Tepatnya sih 4 miliar 998 juta rupiah. Sebagian besar asetnya itu tanah dan bangunan, nilainya lebih dari 2,1 miliar. Terus ada 2 mobil lumayan mewah, Toyota Alphard sama Mercedes-Benz, totalnya 1 miliar lebih. Satu catatan menarik lagi nih dari laporannya, tercatat nggak punya utang sama sekali. Ya, kalau kita coba tarik ke gambaran yang lebih luas ya, seperti yang coba disajikan oleh sumber Anda juga, kasus ini tuh bukan cuma soal pribadi Irjen Krisnamurti aja gitu. Tapi jadi semacam, test case lah buat institusi Polri sendiri. Buat nunjukin konsistensi mereka dalam menegakkan aturan etik. Nggak pandang bulu, mau pangkatnya apa, jabatannya apa, gimana Polri menangani isu ini secara terbuka, secara akuntabel, itu pasti akan sangat berpengaruh ke tingkat kepercayaan Anda dan publik umumnya, kepolisian. Apakah mutasi ke Sahlijemen itu langkah strategis buat meredam isu, atau memang murni rotasi jabatan biasa? Nah, itu titik krusial yang perlu terus dicermati menurut analisis sumber Anda. Oke, jadi
rangkuman pentingnya buat Anda dari deep dive kita kali ini apa nih? Kita lihat figur polisi yang dulu sempat jadi pahlawan, sekarang citranya dipertanyakan gara-gara dugaan skandal pribadi. Terjadinya barengan pula sama mutasi jabatan yang bikin banyak spekulasi. Terus ada sorotan tajam ke respons institusi Polri, dan pertanyaan mendasar soal transparansi sama akuntabilitas. Betul. Dari pahlawan Sarina sampai ke pusaran isu terbaru ini, perjalanan karirnya Krisnamurti, seperti yang dianalisis di sumber Anda ya, ini jadi studi kasus yang menarik banget. Tentang gimana citra publik itu dibangun, gimana etika pribadi pejabat diuji, dan gimana akuntabilitas institusi dipertaruhkan. Nah, sebagai pemantik pikiran aja nih, buat Anda renungkan sendiri nanti. Seberapa besar sih menurut Anda pengaruh isu etika pribadi seorang pejabat publik terhadap pandangan Anda soal institusi tempat dia bernaung? Secara keseluruhan maksudnya. Sesuatu yang menarik untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di Deep Dive Anda berikutnya. Kompolnas menyatakan akan menindaklanjuti isu dugaan perselingkuhan yang menyeret nama mantan Kadif Hubinter Polri, Irjen Krisnamurti. Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim menyatakan pihaknya akan meminta klarifikasi resmi dari Polri mengenai kabar yang beredar luas di media sosial. Menurutnya, isu yang muncul termasuk dalam ranah dugaan pelanggaran kode etik anggota Polri. Namun ia menegaskan bahwa Kompolnas tetap memerlukan keterangan langsung dari Polri sebelum menyimpulkan. Isu perselingkuhan tersebut dikaitkan dengan hubungan asmara antara Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berinisial Kompol AP. Kabar lain menyebut kasus ini sudah melalui sidang kode etik namun tidak mendapat perhatian media. Saat ini Krisnamurti telah dimutasi dari jabatannya, Kadif Hubinter Polri, menjadi staf ahli manajemen Kapolri. Mutasi ini tertuang dalam surat telegram Kapolri yang ditandatangani pada 5 Agustus 2025. Krisnamurti sendiri juga belum memberikan tanggapan atas tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit yang diminta untuk melakukan evaluasi terhadap Irjen Krisnamurti yang diduga terlibat dalam dugaan kasus perselingkuhan. Nah, Tribuners, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategy Studies, ada Bambang Rukminto, ini meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengevaluasi jabatan yang diberikan kepada Irjen Krisnamurti sebagai staf ahli manajemen dari Kapolri. Hal itu disampaikan menyusul sorotan publik terhadap kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan Irjen Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berpangkat komisaris polisi atau kompol berinisial AP. Menurut Bambang Rukminto, Tribuners, Kapolri ini seharusnya tidak memberikan jabatan kepada mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional, ada Irjen Krisnamurti sebagai Sahli Jemen begitu ya, agar tidak merusak citra dari organisasi Korps Bayangkara. Kasus ini menjadi perhatian setelah beredar kabar di media sosial bahwa Irjen Krisnamurti ini diduga menjalin hubungan asmara dengan Kompol A. Kasus tersebut sudah masuk tahap sidang kode etik profesi Polri, meskipun prosesnya digelar secara tertutup dan tidak disiarkan melalui media massa. Menurut Bambang Rukminto, sidang kode etik secara tertutup adalah prosedur yang wajar untuk kasus personal atau kesusilaan agar tidak menimbulkan kegaduhan yang berlebihan di internal Polri. Namun ia menegaskan bahwa mutasi jabatan dan keputusan final ini harus segera diambil, dan saat ini Tribuners, Krisna ini sudah dimutasi dari jabatan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri menjadi Sahli Jemen Kapolri. Mutasi ini pun tertuang pada surat telegram Kapolri tanggal 5 Agustus 2025 yang sudah ditandatangani oleh Kapolri Irjen Anwar. Tribuners, dalam unggahan di akun TikTok Bantuan Hukum Online ini dijelaskan bahwa Irjen Krisna diduga melanggar kode etik profesi Polri berupa perselingkuhan, dan pelanggaran tersebut berdasarkan pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 serta pasal 8 dan pasal 13 Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri. Hingga berita ini diturunkan, tim berupaya menghubungi dari Irjen Krisnamurti dan Mabes Polri. Dalam hal ini Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, tetapi belum juga mendapat jawaban. Selamat datang kembali di Deep Dive Anda.
Kali ini nih kita akan coba gali lebih dalam sumber-sumber yang Anda bagikan. Topiknya lagi hangat banget ya, soal dugaan skandal yang melibatkan Irjen Krisnamurti. Nama yang Anda pasti ingat lah ya, dari aksi di Sarinah dulu itu kan. Nah, rangkuman dari berita, data karir, sampai LHKPN yang Anda kumpulkan ini kita coba kupas ya. Misinya apa? Ya, membongkar lapisan ceritanya lah. Mulai dari dugaan hubungan terlarang, itu terus ada mutasi jabatan yang waktunya kok deketan, sampai dampaknya gimana. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Jadi, inti masalahnya ini, seperti yang sumber Anda rangkum juga, ada dugaan hubungan spesial gitu ya, antara Irjen Krisnamurti sama seorang polwan. Kompol AP inisialnya. Katanya sih ini kabarnya udah masuk radar sidang etik. Tapi kok aneh ya, relatif senyap gitu pemberitaannya. Di media arus utama maksudnya. Oke, satu hal yang langsung kelihatan mencolok dari materi Anda ini, timingnya nih. Ini kan muncul gimana ya, hampir barengan sama mutasinya dia dari Kadif Hub Inter terus pindah ke Sahlijemen Kapolri per 5 Agustus 2025 itu. Nah, menurut analisis sumber Anda, ini sekedar kebetulan aja atau memang ada kaitannya nih? Gimana menurut Anda? Ya, ini yang jadi sorotan menarik ya di sumber yang Anda kasih. Bagaimana respon dari institusi Polri sendiri? Kompolnas kan sudah bilang tuh, akan minta klarifikasi resmi ke Polri. Ya wajar sih, ini kan potensi pelanggaran etika soalnya. Tapi dari internal Mabes Polri sendiri, kita lihat pejabat kunci kayak Kadif Propam atau Humas gitu, sejauh ini kayaknya belum ada ya komentar publik yang jelas. Nah ini kan yang seperti ditekankan di analisis Anda, memunculkan pertanyaan besar soal transparansi ya kan? Betul, betul sekali. Dan pertanyaan soal transparansi ini jadi makin relevan ya kalau kita ingat lagi citra Krisnamurti dulu. Dulu kan dia sempat jadi kayak ikon polisi idola gitu. Apalagi pasca Sarinah 2016 sama kasus kopi sianida yang heboh banget itu. Kesannya kan tegas, modern, wah pokoknya figur pahlawan deh. Nah, sumber Anda menyoroti banget nih kontrasnya citra heroik ini sama isu dugaan skandal pribadi sekarang. Malah ada catatan ironis juga di sumber Anda soal Ferdy Sambo. Dulu kan salah satu anak buahnya ya pas peristiwa Sarinah. Sempat nyalip pangkatnya Krisnamurti malah sebelum akhirnya kena kasus besar itu. Ironis ya. Analisis dalam sumber Anda sepertinya ngelihat ini sebagai pola yang ya lumayan sering kita lihat juga sih. Perwira, karirnya kelihatan bagus, cemerlang, gitu. Tiba-tiba tersandung masalah etika personal. Kalau dugaan ini benar, ya ini jadi antitesis langsung dari narasi kepahlawanan yang udah dibangun. Dan soal mutasi ke Sahlijemen itu, posisi yang, ya seperti analisis beberapa pihak di sumber Anda, dianggap jalur parkir lah, atau kurang strategis dibanding Kadif Hub Inter. Terjadinya barengan sama isu ini merebak, ya jelas saja memantik spekulasi lebih jauh kan? Apakah ini murni rotasi biasa aja di Polri, atau memang ada hubungannya? Mungkin sebagai langkah meredam dampak dugaan pelanggaran etik. Nah ini jadi pertanyaan krusial soal akuntabilitas internal Polri yang digarisbawahi sumber Anda. Menarik juga kalau kita lihat lagi rekam jejak karirnya yang dirangkum sumber Anda ini ya. Pernah jadi di Reskrimum Polda Metro Jaya, itu pas masa emasnya lah. Kasus Sarinah, kopi sianida, terus sempat jadi Wakapolda Lampung, lalu naik ke posisi internasional di Divhub Inter. Mulai dari Karomis Inter sampai puncaknya jadi Kadifhub Inter. Sebelum akhirnya ya ini, dipindah ke Sahlijemen Kapolri. Nah, selain karir, sumber Anda juga detail nih soal finansialnya lewat LHKPN. Tercatat per akhir 2023, total kekayaannya itu mepet-mepet 5 miliar. Tepatnya sih 4 miliar 998 juta rupiah. Sebagian besar asetnya itu tanah dan bangunan, nilainya lebih dari 2,1 miliar. Terus ada 2 mobil lumayan mewah, Toyota Alphard sama Mercedes-Benz, totalnya 1 miliar lebih. Satu catatan menarik lagi nih dari laporannya, tercatat nggak punya utang sama sekali. Ya, kalau kita coba tarik ke gambaran yang lebih luas ya, seperti yang coba disajikan oleh sumber Anda juga, kasus ini tuh bukan cuma soal pribadi Irjen Krisnamurti aja gitu. Tapi jadi semacam, test case lah buat institusi Polri sendiri. Buat nunjukin konsistensi mereka dalam menegakkan aturan etik. Nggak pandang bulu, mau pangkatnya apa, jabatannya apa, gimana Polri menangani isu ini secara terbuka, secara akuntabel, itu pasti akan sangat berpengaruh ke tingkat kepercayaan Anda dan publik umumnya, kepolisian. Apakah mutasi ke Sahlijemen itu langkah strategis buat meredam isu, atau memang murni rotasi jabatan biasa? Nah, itu titik krusial yang perlu terus dicermati menurut analisis sumber Anda. Oke, jadi rangkuman pentingnya buat Anda dari deep dive kita kali ini apa nih?
Kita lihat figur polisi yang dulu sempat jadi pahlawan, sekarang citranya dipertanyakan gara-gara dugaan skandal pribadi. Terjadinya barengan pula sama mutasi jabatan yang bikin banyak spekulasi. Terus ada sorotan tajam ke respons institusi Polri, dan pertanyaan mendasar soal transparansi sama akuntabilitas. Betul. Dari pahlawan Sarina sampai ke pusaran isu terbaru ini, perjalanan karirnya Krisnamurti, seperti yang dianalisis di sumber Anda ya, ini jadi studi kasus yang menarik banget. Tentang gimana citra publik itu dibangun, gimana etika pribadi pejabat diuji, dan gimana akuntabilitas institusi dipertaruhkan. Nah, sebagai pemantik pikiran aja nih, buat Anda renungkan sendiri nanti. Seberapa besar sih menurut Anda pengaruh isu etika pribadi seorang pejabat publik terhadap pandangan Anda soal institusi tempat dia bernaung? Secara keseluruhan maksudnya. Sesuatu yang menarik untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di Deep Dive Anda berikutnya. Kompolnas menyatakan akan menindaklanjuti isu dugaan perselingkuhan yang menyeret nama mantan Kadif Hubinter Polri, Irjen Krisnamurti. Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim menyatakan pihaknya akan meminta klarifikasi resmi dari Polri mengenai kabar yang beredar luas di media sosial. Menurutnya, isu yang muncul termasuk dalam ranah dugaan pelanggaran kode etik anggota Polri. Namun ia menegaskan bahwa Kompolnas tetap memerlukan keterangan langsung dari Polri sebelum menyimpulkan. Isu perselingkuhan tersebut dikaitkan dengan hubungan asmara antara Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berinisial Kompol AP. Kabar lain menyebut kasus ini sudah melalui sidang kode etik, namun tidak mendapat perhatian media. Saat ini, Krisnamurti telah dimutasi dari jabatannya, Kadif Hubinter Polri, menjadi staf ahli manajemen Kapolri. Mutasi ini tertuang dalam surat telegram Kapolri yang ditandatangani pada 5 Agustus 2025. Krisnamurti sendiri juga belum memberikan tanggapan atas tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit yang diminta untuk melakukan evaluasi terhadap Irjen Krisnamurti yang diduga terlibat dalam dugaan kasus perselingkuhan. Nah, Tribuners, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategy Studies, ada Bambang Rukminto, ini meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengevaluasi jabatan yang diberikan kepada Irjen Krisnamurti sebagai staf ahli manajemen dari Kapolri. Hal itu disampaikan menyusul sorotan publik terhadap kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan Irjen Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berpangkat komisaris polisi atau kompol berinisial AP. Menurut Bambang Rukminto, Tribuners, Kapolri ini seharusnya tidak memberikan jabatan kepada mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional, ada Irjen Krisnamurti, sebagai Sahli Jemen begitu ya, agar tidak merusak citra dari organisasi Korps Bayangkara. Kasus ini menjadi perhatian setelah beredar kabar di media sosial bahwa Irjen Krisnamurti ini diduga menjalin hubungan asmara dengan Kompol A. Kasus tersebut sudah masuk tahap sidang kode etik profesi Polri, meskipun prosesnya digelar secara tertutup dan tidak disiarkan melalui media massa. Menurut Bambang Rukminto, sidang kode etik secara tertutup adalah prosedur yang wajar untuk kasus personal atau kesusilaan agar tidak menimbulkan kegaduhan yang berlebihan di internal Polri. Namun ia menegaskan bahwa mutasi jabatan dan keputusan final ini harus segera diambil, dan saat ini Tribuners, Krisna ini sudah dimutasi dari jabatan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri menjadi Sahli Jemen Kapolri. Mutasi ini pun tertuang pada surat telegram Kapolri tanggal 5 Agustus 2025 yang sudah ditandatangani oleh Kapolri Irjen Anwar. Tribuners, dalam unggahan di akun TikTok Bantuan Hukum Online ini jelaskan bahwa Irjen Krisna diduga melanggar kode etik profesi Polri berupa perselingkuhan, dan pelanggaran tersebut berdasarkan pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 serta pasal 8 dan pasal 13 Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri. Hingga berita ini diturunkan, tim berupaya menghubungi dari Irjen Krisnamurti dan Mabes Polri. Dalam hal ini Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, tetapi belum juga mendapat jawaban. Selamat datang kembali di Deep Dive Anda.
Kali ini nih kita akan coba gali lebih dalam sumber-sumber yang Anda bagikan. Topiknya lagi hangat banget ya, soal dugaan skandal yang melibatkan Irjen Krisnamurti. Nama yang Anda pasti ingat lah ya, dari aksi di Sarinah dulu itu kan. Nah, rangkuman dari berita, data karir, sampai LHKPN yang Anda kumpulkan ini kita coba kupas ya. Misinya apa? Ya membongkar lapisan ceritanya lah. Mulai dari dugaan hubungan terlarang, itu terus ada mutasi jabatan yang waktunya kok deketan, sampai dampaknya gimana. Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi inti masalahnya ini, seperti yang sumber Anda rangkum juga, ada dugaan hubungan spesial gitu ya, antara Irjen Krisnamurti sama seorang polwan. Kompol AP inisialnya. Katanya sih ini kabarnya udah masuk radar sidang etik. Tapi kok aneh ya, relatif senyap gitu pemberitaannya. Di media arus utama maksudnya. Oke, satu hal yang langsung kelihatan mencolok dari materi Anda ini, timingnya nih. Ini kan muncul gimana ya, hampir barengan sama mutasinya dia dari Kadif Hub Inter, terus pindah ke Sahlijemen Kapolri per 5 Agustus 2025 itu. Nah, menurut analisis sumber Anda, ini sekedar kebetulan aja atau memang ada kaitannya nih? Gimana menurut Anda? Ya, ini yang jadi sorotan menarik ya di sumber yang Anda kasih. Bagaimana respon dari institusi Polri sendiri? Kompolnas kan sudah bilang tuh, akan minta klarifikasi resmi ke Polri. Ya wajar sih, ini kan potensi pelanggaran etika soalnya. Tapi dari internal Mabes Polri sendiri, kita lihat pejabat kunci kayak Kadif Propam atau Humas gitu, sejauh ini kayaknya belum ada ya komentar publik yang jelas. Nah ini kan yang seperti ditekankan di analisis Anda, memunculkan pertanyaan besar soal transparansi ya kan? Betul, betul sekali. Dan pertanyaan soal transparansi ini jadi makin relevan ya kalau kita ingat lagi citra Krisnamurti dulu. Dulu kan dia sempat jadi kayak ikon polisi idola gitu, apalagi pasca Sarinah 2016 sama kasus kopi sianida yang heboh banget itu. Kesannya kan tegas, modern, wah pokoknya figur pahlawan deh. Nah, sumber Anda menyoroti banget nih kontrasnya citra heroik ini sama isu dugaan skandal pribadi sekarang. Malah ada catatan ironis juga di sumber Anda soal Ferdy Sambo. Dulu kan salah satu anak buahnya ya pas peristiwa Sarinah. Sempat nyalip pangkatnya Krisnamurti malah sebelum akhirnya kena kasus besar itu. Ironis ya. Analisis dalam sumber Anda sepertinya ngelihat ini sebagai pola yang ya lumayan sering kita lihat juga sih. Perwira, karirnya kelihatan bagus, cemerlang, gitu. Tiba-tiba tersandung masalah etika personal. Kalau dugaan ini benar, ya ini jadi antitesis langsung dari narasi kepahlawanan yang udah dibangun. Dan soal mutasi ke Sahlijemen itu, posisi yang, ya seperti analisis beberapa pihak di sumber Anda, dianggap jalur parkir lah atau kurang strategis dibanding Kadif Hub Inter. Terjadinya barengan sama isu ini merebak, ya jelas saja memantik spekulasi lebih jauh kan? Apakah ini murni rotasi biasa aja di Polri, atau memang ada hubungannya? Mungkin sebagai langkah meredam dampak dugaan pelanggaran etik. Nah ini jadi pertanyaan krusial soal akuntabilitas internal Polri yang digarisbawahi sumber Anda. Menarik juga kalau kita lihat lagi rekam jejak karirnya yang dirangkum sumber Anda ini ya. Pernah jadi di Reskrimum Polda Metro Jaya, itu pas masa-masnya lah. Kasus Sarinah, kopi sianida, terus sempat jadi Wakapolda Lampung, lalu naik ke posisi internasional di Divhub Inter. Mulai dari Karomis Inter sampai puncaknya jadi Kadifhub Inter. Sebelum akhirnya ya ini, dipindah ke Sahlijemen Kapolri. Nah, selain karir, sumber Anda juga detail nih soal finansialnya lewat LHKPN. Tercatat per akhir 2023, total kekayaannya itu mepet-mepet 5 miliar. Tepatnya sih 4 miliar 998 juta rupiah. Sebagian besar asetnya itu tanah dan bangunan, nilainya lebih dari 2,1 miliar. Terus ada 2 mobil lumayan mewah, Toyota Alphard sama Mercedes-Benz, totalnya 1 miliar lebih. Satu catatan menarik lagi nih dari laporannya, tercatat gak punya utang sama sekali. Ya, kalau kita coba tarik ke gambaran yang lebih luas ya, seperti yang coba disajikan oleh sumber Anda juga, kasus ini tuh bukan cuma soal pribadi Irjen Krisnamurti aja gitu. Tapi jadi semacam, test case lah buat institusi Polri sendiri. Buat nunjukin konsistensi mereka dalam menegakkan aturan etik. Nggak pandang bulu, mau pangkatnya apa, jabatannya apa, gimana Polri menangani isu ini secara terbuka, secara akuntabel, itu pasti akan sangat berpengaruh ke tingkat kepercayaan Anda dan publik umumnya, kepolisian. Apakah mutasi ke Sahlijemen itu langkah strategis buat meredam isu, atau memang murni rotasi jabatan biasa? Nah, itu titik krusial yang perlu terus dicermati menurut analisis sumber Anda. Oke, jadi
rangkuman pentingnya buat Anda dari deep dive kita kali ini apa nih? Kita lihat figur polisi yang dulu sempat jadi pahlawan, sekarang citranya dipertanyakan gara-gara dugaan skandal pribadi. Terjadinya barengan pula sama mutasi jabatan yang bikin banyak spekulasi. Terus ada sorotan tajam ke respons institusi Polri, dan pertanyaan mendasar soal transparansi sama akuntabilitas. Betul. Dari pahlawan Sarina sampai ke pusaran isu terbaru ini, perjalanan karirnya Krisnamurti, seperti yang dianalisis di sumber Anda ya, ini jadi studi kasus yang menarik banget. Tentang gimana citra publik itu dibangun, gimana etika pribadi pejabat diuji, dan gimana akuntabilitas institusi dipertaruhkan. Nah, sebagai pemantik pikiran aja nih, buat Anda renungkan sendiri nanti. Seberapa besar sih menurut Anda pengaruh isu etika pribadi seorang pejabat publik terhadap pandangan Anda soal institusi tempat dia bernaung? Secara keseluruhan maksudnya. Sesuatu yang menarik untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di Deep Dive Anda berikutnya. Kompolnas menyatakan akan menindaklanjuti isu dugaan perselingkuhan yang menyeret nama mantan Kadif Hubinter Polri, Irjen Krisnamurti. Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim menyatakan pihaknya akan meminta klarifikasi resmi dari Polri mengenai kabar yang beredar luas di media sosial. Menurutnya, isu yang muncul termasuk dalam ranah dugaan pelanggaran kode etik anggota Polri. Namun ia menegaskan bahwa Kompolnas tetap memerlukan keterangan langsung dari Polri sebelum menyimpulkan. Isu perselingkuhan tersebut dikaitkan dengan hubungan asmara antara Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berinisial Kompol AP. Kabar lain menyebut kasus ini sudah melalui sidang kode etik, namun tidak mendapat perhatian media. Saat ini, Krisnamurti telah dimutasi dari jabatannya, Kadif Hubinter Polri, menjadi staf ahli manajemen Kapolri. Mutasi ini tertuang dalam surat telegram Kapolri yang ditandatangani pada 5 Agustus 2025. Krisnamurti sendiri juga belum memberikan tanggapan atas tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit yang diminta untuk melakukan evaluasi terhadap Irjen Krisnamurti yang diduga terlibat dalam dugaan kasus perselingkuhan. Nah, Tribuners, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategy Studies, ada Bambang Rukminto ini meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengevaluasi jabatan yang diberikan kepada Irjen Krisnamurti sebagai staf ahli manajemen dari Kapolri. Hal itu disampaikan menyusul sorotan publik terhadap kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan Irjen Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berpangkat komisaris polisi atau kompol berinisial AP. Menurut Bambang Rukminto, Tribuners, Kapolri ini seharusnya tidak memberikan jabatan kepada mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional, ada Irjen Krisnamurti sebagai Sahli Jemen begitu ya, agar tidak merusak citra dari organisasi Korps Bayangkara. Kasus ini menjadi perhatian setelah beredar kabar di media sosial bahwa Irjen Krisnamurti ini diduga menjalin hubungan asmara dengan Kompol A. Kasus tersebut sudah masuk tahap sidang kode etik profesi Polri, meskipun prosesnya digelar secara tertutup dan tidak disiarkan melalui media massa. Menurut Bambang Rukminto, sidang kode etik secara tertutup adalah prosedur yang wajar untuk kasus personal atau kesusilaan agar tidak menimbulkan kegaduhan yang berlebihan di internal Polri. Namun ia menegaskan bahwa mutasi jabatan dan keputusan final ini harus segera diambil, dan saat ini Tribuners, Krisna ini sudah dimutasi dari jabatan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri menjadi Sahli Jemen Kapolri. Mutasi ini pun tertuang pada surat telegram Kapolri tanggal 5 Agustus 2025 yang sudah ditandatangani oleh Kapolri Irjen Anwar. Tribuners, dalam unggahan di akun TikTok Bantuan Hukum Online ini dijelaskan bahwa Irjen Krisna diduga melanggar kode etik profesi Polri berupa perselingkuhan, dan pelanggaran tersebut berdasarkan pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 serta pasal 8 dan pasal 13 Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri. Hingga berita ini diturunkan, tim berupaya menghubungi dari Irjen Krisnamurti dan Mabes Polri. Dalam hal ini Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, tetapi belum juga mendapat jawaban. Selamat datang kembali di Deep Dive Anda.
Kali ini nih kita akan coba gali lebih dalam sumber-sumber yang Anda bagikan. Topiknya lagi hangat banget ya, soal dugaan skandal yang melibatkan Irjen Krisnamurti. Nama yang Anda pasti ingat lah ya, dari aksi di Sarinah dulu itu kan. Nah, rangkuman dari berita, data karir, sampai LHKPN yang Anda kumpulkan ini kita coba kupas ya. Misinya apa? Ya, membongkar lapisan ceritanya lah. Mulai dari dugaan hubungan terlarang, itu terus ada mutasi jabatan yang waktunya kok deketan, sampai dampaknya gimana. Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi inti masalahnya ini, seperti yang sumber Anda rangkum juga, ada dugaan hubungan spesial gitu ya, antara Irjen Krisnamurti sama seorang polwan. Kompol AP inisialnya. Katanya sih ini kabarnya udah masuk radar sidang etik. Tapi kok aneh ya, relatif senyap gitu pemberitaannya. Di media arus utama maksudnya. Oke, satu hal yang langsung kelihatan mencolok dari materi Anda ini, timingnya nih. Ini kan muncul gimana ya, hampir barengan sama mutasinya dia dari Kadif Hub Inter terus pindah ke Sahlijemen Kapolri per 5 Agustus 2025 itu. Nah, menurut analisis sumber Anda, ini sekedar kebetulan aja atau memang ada kaitannya nih? Gimana menurut Anda? Ya, ini yang jadi sorotan menarik ya di sumber yang Anda kasih. Bagaimana respon dari institusi Polri sendiri? Kompolnas kan sudah bilang tuh, akan minta klarifikasi resmi ke Polri. Ya wajar sih, ini kan potensi pelanggaran etika soalnya. Tapi dari internal Mabes Polri sendiri, kita lihat pejabat kunci kayak Kadif Propam atau Humas gitu, sejauh ini kayaknya belum ada ya komentar publik yang jelas. Nah ini kan yang seperti ditekankan di analisis Anda, memunculkan pertanyaan besar soal transparansi ya kan? Betul, betul sekali. Dan pertanyaan soal transparansi ini jadi makin relevan ya kalau kita ingat lagi citra Krisnamurti dulu. Dulu kan dia sempat jadi kayak ikon polisi idola gitu. Apalagi pasca Sarinah 2016 sama kasus kopi sianida yang heboh banget itu. Kesannya kan tegas, modern, wah pokoknya figur pahlawan deh. Nah, sumber Anda menyoroti banget nih kontrasnya citra heroik ini sama isu dugaan skandal pribadi sekarang. Malah ada catatan ironis juga di sumber Anda soal Ferdy Sambo. Dulu kan salah satu anak buahnya ya pas peristiwa Sarinah. Sempat nyalip pangkatnya Krisnamurti malah sebelum akhirnya kena kasus besar itu. Ironis ya. Analisis dalam sumber Anda sepertinya ngelihat ini sebagai pola yang ya lumayan sering kita lihat juga sih. Perwira, karirnya kelihatan bagus, cemerlang, gitu. Tiba-tiba tersandung masalah etika personal. Kalau dugaan ini benar, ya ini jadi antitesis langsung dari narasi kepahlawanan yang udah dibangun. Dan soal mutasi ke Sahlijemen itu, posisi yang, ya seperti analisis beberapa pihak di sumber Anda, dianggap jalur parkir lah atau kurang strategis dibanding Kadif Hub Inter. Terjadinya barengan sama isu ini merebak, ya jelas saja memantik spekulasi lebih jauh kan? Apakah ini murni rotasi biasa aja di Polri, atau memang ada hubungannya? Mungkin sebagai langkah meredam dampak dugaan pelanggaran etik. Nah ini jadi pertanyaan krusial soal akuntabilitas internal Polri yang digarisbawahi sumber Anda. Menarik juga kalau kita lihat lagi rekam jejak karirnya yang dirangkum sumber Anda ini ya. Pernah jadi di Reskrimum Polda Metro Jaya, itu pas masa-masnya lah. Kasus Sarinah, kopi sianida, terus sempat jadi Wakapolda Lampung, lalu naik ke posisi internasional di Divhub Inter. Mulai dari Karomis Inter sampai puncaknya jadi Kadifhub Inter. Sebelum akhirnya ya ini, dipindah ke Sahlijemen Kapolri. Nah, selain karir, sumber Anda juga detail nih soal finansialnya lewat LHKPN. Tercatat per akhir 2023, total kekayaannya itu mepet-mepet 5 miliar. Tepatnya sih 4 miliar 998 juta rupiah. Sebagian besar asetnya itu tanah dan bangunan, nilainya lebih dari 2,1 miliar. Terus ada 2 mobil lumayan mewah, Toyota Alphard sama Mercedes-Benz, totalnya 1 miliar lebih. Satu catatan menarik lagi nih dari laporannya, tercatat nggak punya utang sama sekali. Ya, kalau kita coba tarik ke gambaran yang lebih luas ya, seperti yang coba disajikan oleh sumber Anda juga, kasus ini tuh bukan cuma soal pribadi Irjen Krisnamurti aja gitu. Tapi jadi semacam, test case lah buat institusi Polri sendiri. Buat nunjukin konsistensi mereka dalam menegakkan aturan etik. Nggak pandang bulu, mau pangkatnya apa, jabatannya apa, gimana Polri menangani isu ini secara terbuka, secara akuntabel, itu pasti akan sangat berpengaruh ke tingkat kepercayaan Anda dan publik umumnya, kepolisian. Apakah mutasi ke Sahlijemen itu langkah strategis buat meredam isu, atau memang murni rotasi jabatan biasa? Nah, itu titik krusial yang perlu terus dicermati menurut analisis sumber Anda. Oke, jadi
rangkuman pentingnya buat Anda dari deep dive kita kali ini apa nih? Kita lihat figur polisi yang dulu sempat jadi pahlawan, sekarang citranya dipertanyakan gara-gara dugaan skandal pribadi. Terjadinya barengan pula sama mutasi jabatan yang bikin banyak spekulasi. Terus ada sorotan tajam ke respons institusi Polri, dan pertanyaan mendasar soal transparansi sama akuntabilitas. Betul. Dari pahlawan Sarina sampai ke pusaran isu terbaru ini, perjalanan karirnya Krisnamurti, seperti yang dianalisis di sumber Anda ya, ini jadi studi kasus yang menarik banget. Tentang gimana citra publik itu dibangun, gimana etika pribadi pejabat diuji, dan gimana akuntabilitas institusi dipertaruhkan. Nah, sebagai pemantik pikiran aja nih, buat Anda renungkan sendiri nanti. Seberapa besar sih menurut Anda pengaruh isu etika pribadi seorang pejabat publik terhadap pandangan Anda soal institusi tempat dia bernaung? Secara keseluruhan maksudnya. Sesuatu yang menarik untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di Deep Dive Anda berikutnya. Kompolnas menyatakan akan menindaklanjuti isu dugaan perselingkuhan yang menyeret nama mantan Kadif Hubinter Polri, Irjen Krisnamurti. Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim menyatakan pihaknya akan meminta klarifikasi resmi dari Polri mengenai kabar yang beredar luas di media sosial. Menurutnya, isu yang muncul termasuk dalam ranah dugaan pelanggaran kode etik anggota Polri. Namun ia menegaskan bahwa Kompolnas tetap memerlukan keterangan langsung dari Polri sebelum menyimpulkan. Isu perselingkuhan tersebut dikaitkan dengan hubungan asmara antara Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berinisial Kompol AP. Kabar lain menyebut kasus ini sudah melalui sidang kode etik, namun tidak mendapat perhatian media. Saat ini, Krisnamurti telah dimutasi dari jabatannya, Kadif Hubinter Polri, menjadi staf ahli manajemen Kapolri. Mutasi ini tertuang dalam surat telegram Kapolri yang ditandatangani pada 5 Agustus 2025. Krisnamurti sendiri juga belum memberikan tanggapan atas tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit yang diminta untuk melakukan evaluasi terhadap Irjen Krisnamurti yang diduga terlibat dalam dugaan kasus perselingkuhan. Nah, Tribuners, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategy Studies, ada Bambang Rukminto ini meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengevaluasi jabatan yang diberikan kepada Irjen Krisnamurti sebagai staf ahli manajemen dari Kapolri. Hal itu disampaikan menyusul sorotan publik terhadap kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan Irjen Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berpangkat komisaris polisi atau kompol berinisial AP. Menurut Bambang Rukminto, Tribuners, Kapolri ini seharusnya tidak memberikan jabatan kepada mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional, ada Irjen Krisnamurti sebagai Sahli Jemen begitu ya, agar tidak merusak citra dari organisasi Korps Bayangkara. Kasus ini menjadi perhatian setelah beredar kabar di media sosial bahwa Irjen Krisnamurti ini diduga menjalin hubungan asmara dengan Kompol A. Kasus tersebut sudah masuk tahap sidang kode etik profesi Polri, meskipun prosesnya digelar secara tertutup dan tidak disiarkan melalui media massa. Menurut Bambang Rukminto, sidang kode etik secara tertutup adalah prosedur yang wajar untuk kasus personal atau kesusilaan agar tidak menimbulkan kegaduhan yang berlebihan di internal Polri. Namun ia menegaskan bahwa mutasi jabatan dan keputusan final ini harus segera diambil, dan saat ini Tribuners, Krisna ini sudah dimutasi dari jabatan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri menjadi Sahli Jemen Kapolri. Mutasi ini pun tertuang pada surat telegram Kapolri tanggal 5 Agustus 2025 yang sudah ditandatangani oleh Kapolri Irjen Anwar. Tribuners, dalam unggahan di akun TikTok Bantuan Hukum Online ini dijelaskan bahwa Irjen Krisna diduga melanggar kode etik profesi Polri berupa perselingkuhan, dan pelanggaran tersebut berdasarkan pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 serta pasal 8 dan pasal 13 Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri. Hingga berita ini diturunkan, tim berupaya menghubungi dari Irjen Krisnamurti dan Mabes Polri. Dalam hal ini Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, tetapi belum juga mendapat jawaban. Selamat datang kembali di Deep Dive Anda.
Kali ini nih kita akan coba gali lebih dalam sumber-sumber yang Anda bagikan. Topiknya lagi hangat banget ya, soal dugaan skandal yang melibatkan Irjen Krisnamurti. Nama yang Anda pasti ingat lah ya, dari aksi di Sarinah dulu itu kan. Nah, rangkuman dari berita, data karir, sampai LHKPN yang Anda kumpulkan ini kita coba kupas ya. Misinya apa? Ya, membongkar lapisan ceritanya lah. Mulai dari dugaan hubungan terlarang, itu terus ada mutasi jabatan yang waktunya kok deketan, sampai dampaknya gimana. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Jadi, inti masalahnya ini, seperti yang sumber Anda rangkum juga, ada dugaan hubungan spesial gitu ya, antara Irjen Krisnamurti sama seorang polwan. Kompol AP inisialnya. Katanya sih ini kabarnya udah masuk radar sidang etik. Tapi kok aneh ya, relatif senyap gitu pemberitaannya. Di media arus utama maksudnya. Oke, satu hal yang langsung kelihatan mencolok dari materi Anda ini, timingnya nih. Ini kan muncul gimana ya, hampir barengan sama mutasinya dia dari Kadif Hub Inter terus pindah ke Sahlijemen Kapolri per 5 Agustus 2025 itu. Nah, menurut analisis sumber Anda, ini sekedar kebetulan aja atau memang ada kaitannya nih? Gimana menurut Anda? Ya, ini yang jadi sorotan menarik ya di sumber yang Anda kasih. Bagaimana respon dari institusi Polri sendiri? Kompolnas kan sudah bilang tuh, akan minta klarifikasi resmi ke Polri. Ya wajar sih, ini kan potensi pelanggaran etika soalnya. Tapi dari internal Mabes Polri sendiri, kita lihat pejabat kunci kayak Kadif Propam atau Humas gitu, sejauh ini kayaknya belum ada ya komentar publik yang jelas. Nah ini kan yang seperti ditekankan di analisis Anda, memunculkan pertanyaan besar soal transparansi ya kan? Betul, betul sekali. Dan pertanyaan soal transparansi ini jadi makin relevan ya kalau kita ingat lagi citra Krisnamurti dulu. Dulu kan dia sempat jadi kayak ikon polisi idola gitu. Apalagi pasca Sarinah 2016 sama kasus kopi sianida yang heboh banget itu. Kesannya kan tegas, modern, wah pokoknya figur pahlawan deh. Nah, sumber Anda menyoroti banget nih kontrasnya citra heroik ini sama isu dugaan skandal pribadi sekarang. Malah ada catatan ironis juga di sumber Anda soal Ferdy Sambo. Dulu kan salah satu anak buahnya ya pas peristiwa Sarinah. Sempat nyalip pangkatnya Krisnamurti malah sebelum akhirnya kena kasus besar itu. Ironis ya. Analisis dalam sumber Anda sepertinya ngelihat ini sebagai pola yang ya lumayan sering kita lihat juga sih. Perwira, karirnya kelihatan bagus, cemerlang, gitu. Tiba-tiba tersandung masalah etika personal. Kalau dugaan ini benar, ya ini jadi antitesis langsung dari narasi kepahlawanan yang udah dibangun. Dan soal mutasi ke Sahlijemen itu, posisi yang, ya seperti analisis beberapa pihak di sumber Anda, dianggap jalur parkir lah atau kurang strategis dibanding Kadif Hub Inter. Terjadinya barengan sama isu ini merebak, ya jelas saja memantik spekulasi lebih jauh kan? Apakah ini murni rotasi biasa aja di Polri, atau memang ada hubungannya? Mungkin sebagai langkah meredam dampak dugaan pelanggaran etik. Nah ini jadi pertanyaan krusial soal akuntabilitas internal Polri yang digarisbawahi sumber Anda. Menarik juga kalau kita lihat lagi rekam jejak karirnya yang dirangkum sumber Anda ini ya. Pernah jadi di Reskrimum Polda Metro Jaya, itu pas masa-emasnya lah. Kasus Sarinah, kopi sianida, terus sempat jadi Wakapolda Lampung, lalu naik ke posisi internasional di Divhub Inter. Mulai dari Karomis Inter sampai puncaknya jadi Kadifhub Inter. Sebelum akhirnya ya ini, dipindah ke Sahlijemen Kapolri. Nah, selain karir, sumber Anda juga detail nih soal finansialnya lewat LHKPN. Tercatat per akhir 2023, total kekayaannya itu mepet-mepet 5 miliar. Tepatnya sih 4 miliar 998 juta rupiah. Sebagian besar asetnya itu tanah dan bangunan, nilainya lebih dari 2,1 miliar. Terus ada 2 mobil lumayan mewah, Toyota Alphard sama Mercedes-Benz, totalnya 1 miliar lebih. Satu catatan menarik lagi nih dari laporannya, tercatat nggak punya utang sama sekali. Ya, kalau kita coba tarik ke gambaran yang lebih luas ya, seperti yang coba disajikan oleh sumber Anda juga, kasus ini tuh bukan cuma soal pribadi Irjen Krisnamurti aja gitu. Tapi jadi semacam, test case lah buat institusi Polri sendiri. Buat nunjukin konsistensi mereka dalam menegakkan aturan etik. Nggak pandang bulu, mau pangkatnya apa, jabatannya apa, gimana Polri menangani isu ini secara terbuka, secara akuntabel, itu pasti akan sangat berpengaruh ke tingkat kepercayaan Anda dan publik umumnya, kepolisian. Apakah mutasi ke Sahlijemen itu langkah strategis buat meredam isu, atau memang murni rotasi jabatan biasa? Nah, itu titik krusial yang perlu terus dicermati menurut analisis sumber Anda. Oke, jadi rangkuman pentingnya buat Anda dari deep dive kita kali ini apa nih?
Kita lihat figur polisi yang dulu sempat jadi pahlawan, sekarang citranya dipertanyakan gara-gara dugaan skandal pribadi. Terjadinya barengan pula sama mutasi jabatan yang bikin banyak spekulasi. Terus ada sorotan tajam ke respons institusi Polri dan pertanyaan mendasar soal transparansi sama akuntabilitas. Betul. Dari pahlawan Sarina sampai ke pusaran isu terbaru ini, perjalanan karirnya Krisnamurti, seperti yang dianalisis di sumber Anda ya, ini jadi studi kasus yang menarik banget. Tentang gimana citra publik itu dibangun, gimana etika pribadi pejabat diuji, dan gimana akuntabilitas institusi dipertaruhkan. Nah, sebagai pemantik pikiran aja nih, buat Anda renungkan sendiri nanti. Seberapa besar sih menurut Anda pengaruh isu etika pribadi seorang pejabat publik terhadap pandangan Anda soal institusi tempat dia bernaung? Secara keseluruhan maksudnya. Sesuatu yang menarik untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di Deep Dive Anda berikutnya. Kompolnas menyatakan akan menindaklanjuti isu dugaan perselingkuhan yang menyeret nama mantan Kadif Hubinter Polri, Irjen Krisnamurti. Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim menyatakan pihaknya akan meminta klarifikasi resmi dari Polri mengenai kabar yang beredar luas di media sosial. Menurutnya, isu yang muncul termasuk dalam ranah dugaan pelanggaran kode etik anggota Polri. Namun ia menegaskan bahwa Kompolnas tetap memerlukan keterangan langsung dari Polri sebelum menyimpulkan. Isu perselingkuhan tersebut dikaitkan dengan hubungan asmara antara Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berinisial Kompol AP. Kabar lain menyebut kasus ini sudah melalui sidang kode etik, namun tidak mendapat perhatian media. Saat ini, Krisnamurti telah dimutasi dari jabatannya, Kadif Hubinter Polri, menjadi staf ahli manajemen Kapolri. Mutasi ini tertuang dalam surat telegram Kapolri yang ditandatangani pada 5 Agustus 2025. Krisnamurti sendiri juga belum memberikan tanggapan atas tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit yang diminta untuk melakukan evaluasi terhadap Irjen Krisnamurti yang diduga terlibat dalam dugaan kasus perselingkuhan. Nah, Tribuners, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategy Studies, ada Bambang Rukminto ini meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengevaluasi jabatan yang diberikan kepada Irjen Krisnamurti sebagai staf ahli manajemen dari Kapolri. Hal itu disampaikan menyusul sorotan publik terhadap kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan Irjen Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berpangkat komisaris polisi atau kompol berinisial AP. Menurut Bambang Rukminto, Tribuners, Kapolri ini seharusnya tidak memberikan jabatan kepada mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional, ada Irjen Krisnamurti sebagai Sahli Jemen begitu ya, agar tidak merusak citra dari organisasi Korps Bayangkara. Kasus ini menjadi perhatian setelah beredar kabar di media sosial bahwa Irjen Krisnamurti ini diduga menjalin hubungan asmara dengan Kompol A. Kasus tersebut sudah masuk tahap sidang kode etik profesi Polri, meskipun prosesnya digelar secara tertutup dan tidak disiarkan melalui media massa. Menurut Bambang Rukminto, sidang kode etik secara tertutup adalah prosedur yang wajar untuk kasus personal atau kesusilaan agar tidak menimbulkan kegaduhan yang berlebihan di internal Polri. Namun ia menegaskan bahwa mutasi jabatan dan keputusan final ini harus segera diambil, dan saat ini Tribuners, Krisna ini sudah dimutasi dari jabatan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri menjadi Sahli Jemen Kapolri. Mutasi ini pun tertuang pada surat telegram Kapolri tanggal 5 Agustus 2025 yang sudah ditandatangani oleh Kapolri Irjen Anwar. Tribuners, dalam unggahan di akun TikTok Bantuan Hukum Online ini dijelaskan bahwa Irjen Krisna diduga melanggar kode etik profesi Polri berupa perselingkuhan, dan pelanggaran tersebut berdasarkan pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 serta pasal 8 dan pasal 13 Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri. Hingga berita ini diturunkan, tim berupaya menghubungi dari Irjen Krisnamurti dan Mabes Polri. Dalam hal ini Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, tetapi belum juga mendapat jawaban. Selamat datang kembali di Deep Dive Anda.
Kali ini nih kita akan coba gali lebih dalam sumber-sumber yang Anda bagikan. Topiknya lagi hangat banget ya, soal dugaan skandal yang melibatkan Irjen Krisnamurti. Nama yang Anda pasti ingat lah ya, dari aksi di Sarinah dulu itu kan. Nah, rangkuman dari berita, data karir, sampai LHKPN yang Anda kumpulkan ini kita coba kupas ya. Misinya apa? Ya, membongkar lapisan ceritanya lah. Mulai dari dugaan hubungan terlarang, itu terus ada mutasi jabatan yang waktunya kok deketan, sampai dampaknya gimana. Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi inti masalahnya ini, seperti yang sumber Anda rangkum juga, ada dugaan hubungan spesial gitu ya, antara Irjen Krisnamurti sama seorang polwan. Kompol AP inisialnya. Katanya sih ini kabarnya udah masuk radar sidang etik. Tapi kok aneh ya, relatif senyap gitu pemberitaannya. Di media arus utama maksudnya. Oke, satu hal yang langsung kelihatan mencolok dari materi Anda ini, timingnya nih. Ini kan muncul gimana ya, hampir barengan sama mutasinya dia dari Kadif Hub Inter terus pindah ke Sahlijemen Kapolri per 5 Agustus 2025 itu. Nah, menurut analisis sumber Anda, ini sekedar kebetulan aja atau memang ada kaitannya nih? Gimana menurut Anda? Ya, ini yang jadi sorotan menarik ya di sumber yang Anda kasih. Bagaimana respon dari institusi Polri sendiri? Kompolnas kan sudah bilang tuh, akan minta klarifikasi resmi ke Polri. Ya wajar sih, ini kan potensi pelanggaran etika soalnya. Tapi dari internal Mabes Polri sendiri, kita lihat pejabat kunci kayak Kadif Propam atau Humas gitu, sejauh ini kayaknya belum ada ya komentar publik yang jelas. Nah ini kan yang seperti ditekankan di analisis Anda, memunculkan pertanyaan besar soal transparansi ya kan? Betul, betul sekali. Dan pertanyaan soal transparansi ini jadi makin relevan ya kalau kita ingat lagi citra Krisnamurti dulu. Dulu kan dia sempat jadi kayak ikon polisi idola gitu. Apalagi pasca Sarinah 2016 sama kasus kopi sianida yang heboh banget itu. Kesannya kan tegas, modern, wah pokoknya figur pahlawan deh. Nah, sumber Anda menyoroti banget nih kontrasnya citra heroik ini sama isu dugaan skandal pribadi sekarang. Malah ada catatan ironis juga di sumber Anda soal Ferdy Sambo. Dulu kan salah satu anak buahnya ya pas peristiwa Sarinah. Sempat nyalip pangkatnya Krisnamurti malah sebelum akhirnya kena kasus besar itu. Ironis ya. Analisis dalam sumber Anda sepertinya ngelihat ini sebagai pola yang ya lumayan sering kita lihat juga sih. Perwira, karirnya kelihatan bagus, cemerlang, gitu. Tiba-tiba tersandung masalah etika personal. Kalau dugaan ini benar, ya ini jadi antitesis langsung dari narasi kepahlawanan yang udah dibangun. Dan soal mutasi ke Sahlijemen itu, posisi yang, ya seperti analisis beberapa pihak di sumber Anda, dianggap jalur parkir lah, atau kurang strategis dibanding Kadif Hub Inter. Terjadinya barengan sama isu ini merebak, ya jelas saja memantik spekulasi lebih jauh kan? Apakah ini murni rotasi biasa aja di Polri, atau memang ada hubungannya? Mungkin sebagai langkah meredam dampak dugaan pelanggaran etik. Nah ini jadi pertanyaan krusial soal akuntabilitas internal Polri yang digarisbawahi sumber Anda. Menarik juga kalau kita lihat lagi rekam jejak karirnya yang dirangkum sumber Anda ini ya. Pernah jadi di Reskrimum Polda Metro Jaya, itu pas masa-emasnya lah. Kasus Sarinah, kopi sianida, terus sempat jadi Wakapolda Lampung, lalu naik ke posisi internasional di Divhub Inter. Mulai dari Karomis Inter sampai puncaknya jadi Kadifhub Inter. Sebelum akhirnya ya ini, dipindah ke Sahlijemen Kapolri. Nah, selain karir, sumber Anda juga detail nih soal finansialnya lewat LHKPN. Tercatat per akhir 2023, total kekayaannya itu mepet-mepet 5 miliar. Tepatnya sih 4 miliar 998 juta rupiah. Sebagian besar asetnya itu tanah dan bangunan, nilainya lebih dari 2,1 miliar. Terus ada 2 mobil lumayan mewah, Toyota Alphard sama Mercedes-Benz, totalnya 1 miliar lebih. Satu catatan menarik lagi nih dari laporannya, tercatat nggak punya utang sama sekali. Ya, kalau kita coba tarik ke gambaran yang lebih luas ya, seperti yang coba disajikan oleh sumber Anda juga, kasus ini tuh bukan cuma soal pribadi Irjen Krisnamurti aja gitu. Tapi jadi semacam, test case lah buat institusi Polri sendiri. Buat nunjukin konsistensi mereka dalam menegakkan aturan etik. Nggak pandang bulu, mau pangkatnya apa, jabatannya apa, gimana Polri menangani isu ini secara terbuka, secara akuntabel, itu pasti akan sangat berpengaruh ke tingkat kepercayaan Anda dan publik umumnya, kepolisian. Apakah mutasi ke Sahlijemen itu langkah strategis buat meredam isu, atau memang murni rotasi jabatan biasa? Nah, itu titik krusial yang perlu terus dicermati menurut analisis sumber Anda. Oke, jadi
rangkuman pentingnya buat Anda dari deep dive kita kali ini apa nih? Kita lihat figur polisi yang dulu sempat jadi pahlawan, sekarang citranya dipertanyakan gara-gara dugaan skandal pribadi. Terjadinya barengan pula sama mutasi jabatan yang bikin banyak spekulasi. Terus ada sorotan tajam ke respons institusi Polri, dan pertanyaan mendasar soal transparansi sama akuntabilitas. Betul. Dari pahlawan Sarina sampai ke pusaran isu terbaru ini, perjalanan karirnya Krisnamurti, seperti yang dianalisis di sumber Anda ya, ini jadi studi kasus yang menarik banget. Tentang gimana citra publik itu dibangun, gimana etika pribadi pejabat diuji, dan gimana akuntabilitas institusi dipertaruhkan. Nah, sebagai pemantik pikiran aja nih, buat Anda renungkan sendiri nanti. Seberapa besar sih menurut Anda pengaruh isu etika pribadi seorang pejabat publik terhadap pandangan Anda soal institusi tempat dia bernaung? Secara keseluruhan maksudnya. Sesuatu yang menarik untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di Deep Dive Anda berikutnya. Kompolnas menyatakan akan menindaklanjuti isu dugaan perselingkuhan yang menyeret nama mantan Kadif Hubinter Polri, Irjen Krisnamurti. Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim menyatakan pihaknya akan meminta klarifikasi resmi dari Polri mengenai kabar yang beredar luas di media sosial. Menurutnya, isu yang muncul termasuk dalam ranah dugaan pelanggaran kode etik anggota Polri. Namun ia menegaskan bahwa Kompolnas tetap memerlukan keterangan langsung dari Polri sebelum menyimpulkan. Isu perselingkuhan tersebut dikaitkan dengan hubungan asmara antara Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berinisial Kompol AP. Kabar lain menyebut kasus ini sudah melalui sidang kode etik, namun tidak mendapat perhatian media. Saat ini, Krisnamurti telah dimutasi dari jabatannya, Kadif Hubinter Polri, menjadi staf ahli manajemen Kapolri. Mutasi ini tertuang dalam surat telegram Kapolri yang ditandatangani pada 5 Agustus 2025. Krisnamurti sendiri juga belum memberikan tanggapan atas tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit yang diminta untuk melakukan evaluasi terhadap Irjen Krisnamurti yang diduga terlibat dalam dugaan kasus perselingkuhan. Nah, Tribuners, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategy Studies, ada Bambang Rukminto ini meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengevaluasi jabatan yang diberikan kepada Irjen Krisnamurti sebagai staf ahli manajemen dari Kapolri. Hal itu disampaikan menyusul sorotan publik terhadap kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan Irjen Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berpangkat komisaris polisi atau kompol berinisial AP. Menurut Bambang Rukminto, Tribuners, Kapolri ini seharusnya tidak memberikan jabatan kepada mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional, ada Irjen Krisnamurti sebagai Sahli Jemen begitu ya, agar tidak merusak citra dari organisasi Korps Bayangkara. Kasus ini menjadi perhatian setelah beredar kabar di media sosial bahwa Irjen Krisnamurti ini diduga menjalin hubungan asmara dengan Kompol A. Kasus tersebut sudah masuk tahap sidang kode etik profesi Polri, meskipun prosesnya digelar secara tertutup dan tidak disiarkan melalui media massa. Menurut Bambang Rukminto, sidang kode etik secara tertutup adalah prosedur yang wajar untuk kasus personal atau kesusilaan agar tidak menimbulkan kegaduhan yang berlebihan di internal Polri. Namun ia menegaskan bahwa mutasi jabatan dan keputusan final ini harus segera diambil, dan saat ini Tribuners, Krisna ini sudah dimutasi dari jabatan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri menjadi Sahli Jemen Kapolri. Mutasi ini pun tertuang pada surat telegram Kapolri tanggal 5 Agustus 2025 yang sudah ditandatangani oleh Kapolri Irjen Anwar. Tribuners, dalam unggahan di akun TikTok Bantuan Hukum Online ini jelaskan bahwa Irjen Krisna diduga melanggar kode etik profesi Polri berupa perselingkuhan, dan pelanggaran tersebut berdasarkan pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 serta pasal 8 dan pasal 13 Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri. Hingga berita ini diturunkan, tim berupaya menghubungi dari Irjen Krisnamurti dan Mabes Polri. Dalam hal ini Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, tetapi belum juga mendapat jawaban. Selamat datang kembali di Deep Dive Anda.
Kali ini nih kita akan coba gali lebih dalam sumber-sumber yang Anda bagikan. Topiknya lagi hangat banget ya, soal dugaan skandal yang melibatkan Irjen Krisnamurti. Nama yang Anda pasti ingat lah ya, dari aksi di Sarinah dulu itu kan. Nah, rangkuman dari berita, data karir, sampai LHKPN yang Anda kumpulkan ini kita coba kupas ya. Misinya apa? Ya, membongkar lapisan ceritanya lah. Mulai dari dugaan hubungan terlarang, itu terus ada mutasi jabatan yang waktunya kok deketan, sampai dampaknya gimana. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Jadi, inti masalahnya ini, seperti yang sumber Anda rangkum juga, ada dugaan hubungan spesial gitu ya, antara Irjen Krisnamurti sama seorang polwan. Kompol AP inisialnya. Katanya sih ini kabarnya udah masuk radar sidang etik. Tapi kok aneh ya, relatif senyap gitu pemberitaannya. Di media arus utama maksudnya. Oke, satu hal yang langsung kelihatan mencolok dari materi Anda ini, timingnya nih. Ini kan muncul gimana ya, hampir barengan sama mutasinya dia dari Kadif Hub Inter terus pindah ke Sahlijemen Kapolri per 5 Agustus 2025 itu. Nah, menurut analisis sumber Anda, ini sekedar kebetulan aja atau memang ada kaitannya nih? Gimana menurut Anda? Ya, ini yang jadi sorotan menarik ya di sumber yang Anda kasih. Bagaimana respon dari institusi Polri sendiri? Kompolnas kan sudah bilang tuh, akan minta klarifikasi resmi ke Polri. Ya wajar sih, ini kan potensi pelanggaran etika soalnya. Tapi dari internal Mabes Polri sendiri, kita lihat pejabat kunci kayak Kadif Propam atau Humas gitu, sejauh ini kayaknya belum ada ya komentar publik yang jelas. Nah ini kan yang seperti ditekankan di analisis Anda, memunculkan pertanyaan besar soal transparansi ya kan? Betul, betul sekali. Dan pertanyaan soal transparansi ini jadi makin relevan ya kalau kita ingat lagi citra Krisnamurti dulu. Dulu kan dia sempat jadi kayak ikon polisi idola gitu. Apalagi pasca Sarinah 2016 sama kasus kopi sianida yang heboh banget itu. Kesannya kan tegas, modern, wah pokoknya figur pahlawan deh. Nah, sumber Anda menyoroti banget nih kontrasnya citra heroik ini sama isu dugaan skandal pribadi sekarang. Malah ada catatan ironis juga di sumber Anda soal Ferdy Sambo. Dulu kan salah satu anak buahnya ya pas peristiwa Sarinah. Sempat nyalip pangkatnya Krisnamurti malah sebelum akhirnya kena kasus besar itu. Ironis ya. Analisis dalam sumber Anda sepertinya ngelihat ini sebagai pola yang ya lumayan sering kita lihat juga sih. Perwira, karirnya kelihatan bagus, cemerlang, gitu. Tiba-tiba tersandung masalah etika personal. Kalau dugaan ini benar, ya ini jadi antitesis langsung dari narasi kepahlawanan yang udah dibangun. Dan soal mutasi ke Sahlijemen itu, posisi yang, ya seperti analisis beberapa pihak di sumber Anda, dianggap jalur parkir lah, atau kurang strategis dibanding Kadif Hub Inter. Terjadinya barengan sama isu ini merebak, ya jelas saja memantik spekulasi lebih jauh kan? Apakah ini murni rotasi biasa aja di Polri, atau memang ada hubungannya? Mungkin sebagai langkah meredam dampak dugaan pelanggaran etik. Nah ini jadi pertanyaan krusial soal akuntabilitas internal Polri yang digarisbawahi sumber Anda. Menarik juga kalau kita lihat lagi rekam jejak karirnya yang dirangkum sumber Anda ini ya. Pernah jadi di Reskrimum Polda Metro Jaya, itu pas masa-masnya lah. Kasus Sarinah, kopi sianida, terus sempat jadi Wakapolda Lampung, lalu naik ke posisi internasional di Divhub Inter. Mulai dari Karomis Inter sampai puncaknya jadi Kadifhub Inter. Sebelum akhirnya ya ini, dipindah ke Sahlijemen Kapolri. Nah, selain karir, sumber Anda juga detail nih soal finansialnya lewat LHKPN. Tercatat per akhir 2023, total kekayaannya itu mepet-mepet 5 miliar. Tepatnya sih 4 miliar 998 juta rupiah. Sebagian besar asetnya itu tanah dan bangunan, nilainya lebih dari 2,1 miliar. Terus ada 2 mobil lumayan mewah, Toyota Alphard sama Mercedes-Benz, totalnya 1 miliar lebih. Satu catatan menarik lagi nih dari laporannya, tercatat nggak punya utang sama sekali. Ya, kalau kita coba tarik ke gambaran yang lebih luas ya, seperti yang coba disajikan oleh sumber Anda juga, kasus ini tuh bukan cuma soal pribadi Irjen Krisnamurti aja gitu. Tapi jadi semacam, test case lah buat institusi Polri sendiri. Buat nunjukin konsistensi mereka dalam menegakkan aturan etik. Nggak pandang bulu, mau pangkatnya apa, jabatannya apa, gimana Polri menangani isu ini secara terbuka, secara akuntabel, itu pasti akan sangat berpengaruh ke tingkat kepercayaan Anda dan publik umumnya, kepolisian. Apakah mutasi ke Sahlijemen itu langkah strategis buat meredam isu, atau memang murni rotasi jabatan biasa? Nah, itu titik krusial yang perlu terus dicermati menurut analisis sumber Anda. Oke, jadi
rangkuman pentingnya buat Anda dari deep dive kita kali ini apa nih? Kita lihat figur polisi yang dulu sempat jadi pahlawan, sekarang citranya dipertanyakan gara-gara dugaan skandal pribadi. Terjadinya barengan pula sama mutasi jabatan yang bikin banyak spekulasi. Terus ada sorotan tajam ke respons institusi Polri, dan pertanyaan mendasar soal transparansi sama akuntabilitas. Betul. Dari pahlawan Sarina sampai ke pusaran isu terbaru ini, perjalanan karirnya Krisnamurti, seperti yang dianalisis di sumber Anda ya, ini jadi studi kasus yang menarik banget. Tentang gimana citra publik itu dibangun, gimana etika pribadi pejabat diuji, dan gimana akuntabilitas institusi dipertaruhkan. Nah, sebagai pemantik pikiran aja nih, buat Anda renungkan sendiri nanti. Seberapa besar sih menurut Anda pengaruh isu etika pribadi seorang pejabat publik terhadap pandangan Anda soal institusi tempat dia bernaung? Secara keseluruhan maksudnya. Sesuatu yang menarik untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di Deep Dive Anda berikutnya. Kompolnas menyatakan akan menindaklanjuti isu dugaan perselingkuhan yang menyeret nama mantan Kadif Hubinter Polri, Irjen Krisnamurti. Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim menyatakan pihaknya akan meminta klarifikasi resmi dari Polri mengenai kabar yang beredar luas di media sosial. Menurutnya, isu yang muncul termasuk dalam ranah dugaan pelanggaran kode etik anggota Polri. Namun ia menegaskan bahwa Kompolnas tetap memerlukan keterangan langsung dari Polri sebelum menyimpulkan. Isu perselingkuhan tersebut dikaitkan dengan hubungan asmara antara Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berinisial Kompol AP. Kabar lain menyebut kasus ini sudah melalui sidang kode etik, namun tidak mendapat perhatian media. Saat ini, Krisnamurti telah dimutasi dari jabatannya, Kadif Hubinter Polri, menjadi staf ahli manajemen Kapolri. Mutasi ini tertuang dalam surat telegram Kapolri yang ditandatangani pada 5 Agustus 2025. Krisnamurti sendiri juga belum memberikan tanggapan atas tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit yang diminta untuk melakukan evaluasi terhadap Irjen Krisnamurti yang diduga terlibat dalam dugaan kasus perselingkuhan. Nah, Tribuners, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategy Studies, ada Bambang Rukminto, ini meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengevaluasi jabatan yang diberikan kepada Irjen Krisnamurti sebagai staf ahli manajemen dari Kapolri. Hal itu disampaikan menyusul sorotan publik terhadap kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan Irjen Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berpangkat komisaris polisi atau kompol berinisial AP. Menurut Bambang Rukminto, Tribuners, Kapolri ini seharusnya tidak memberikan jabatan kepada mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional, ada Irjen Krisnamurti, sebagai sahli Jemen begitu ya, agar tidak merusak citra dari organisasi Korps Bayangkara. Kasus ini menjadi perhatian setelah beredar kabar di media sosial bahwa Irjen Krisnamurti ini diduga menjalin hubungan asmara dengan Kompol A. Kasus tersebut sudah masuk tahap sidang kode etik profesi Polri, meskipun prosesnya digelar secara tertutup dan tidak disiarkan melalui media massa. Menurut Bambang Rukminto, sidang kode etik secara tertutup adalah prosedur yang wajar untuk kasus personal atau kesusilaan agar tidak menimbulkan kegaduhan yang berlebihan di internal Polri. Namun ia menegaskan bahwa mutasi jabatan dan keputusan final ini harus segera diambil, dan saat ini Tribuners, Krisna ini sudah dimutasi dari jabatan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri menjadi sahli Jemen Kapolri. Mutasi ini pun tertuang pada surat telegram Kapolri tanggal 5 Agustus 2025 yang sudah ditandatangani oleh Kapolri Irjen Anwar. Tribuners, dalam unggahan di akun TikTok Bantuan Hukum Online ini dijelaskan bahwa Irjen Krisna diduga melanggar kode etik profesi Polri berupa perselingkuhan, dan pelanggaran tersebut berdasarkan pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 serta pasal 8 dan pasal 13 Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri. Hingga berita ini diturunkan, tim berupaya menghubungi dari Irjen Krisnamurti dan Mabes Polri. Dalam hal ini Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, tetapi belum juga mendapat jawaban. Selamat datang kembali di Deep Dive Anda.
Kali ini nih kita akan coba gali lebih dalam sumber-sumber yang Anda bagikan. Topiknya lagi hangat banget ya, soal dugaan skandal yang melibatkan Irjen Krisnamurti. Nama yang Anda pasti ingat lah ya, dari aksi di Sarinah dulu itu kan. Nah, rangkuman dari berita, data karir, sampai LHKPN yang Anda kumpulkan ini kita coba kupas ya. Misinya apa? Ya, membongkar lapisan ceritanya lah. Mulai dari dugaan hubungan terlarang, itu terus ada mutasi jabatan yang waktunya kok deketan, sampai dampaknya gimana. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Jadi, inti masalahnya ini, seperti yang sumber Anda rangkum juga, ada dugaan hubungan spesial gitu ya, antara Irjen Krisnamurti sama seorang polwan. Kompol AP inisialnya. Katanya sih ini kabarnya udah masuk radar sidang etik. Tapi kok aneh ya, relatif senyap gitu pemberitaannya. Di media arus utama maksudnya. Oke, satu hal yang langsung kelihatan mencolok dari materi Anda ini, timingnya nih. Ini kan muncul gimana ya, hampir barengan sama mutasinya dia dari Kadif Hub Inter terus pindah ke Sahlijemen Kapolri per 5 Agustus 2025 itu. Nah, menurut analisis sumber Anda, ini sekedar kebetulan aja atau memang ada kaitannya nih? Gimana menurut Anda? Ya, ini yang jadi sorotan menarik ya di sumber yang Anda kasih. Bagaimana respon dari institusi Polri sendiri? Kompolnas kan sudah bilang tuh, akan minta klarifikasi resmi ke Polri. Ya wajar sih, ini kan potensi pelanggaran etika soalnya. Tapi dari internal Mabes Polri sendiri, kita lihat pejabat kunci kayak Kadif Propam atau Humas gitu, sejauh ini kayaknya belum ada ya komentar publik yang jelas. Nah ini kan yang seperti ditekankan di analisis Anda, memunculkan pertanyaan besar soal transparansi ya kan? Betul, betul sekali. Dan pertanyaan soal transparansi ini jadi makin relevan ya kalau kita ingat lagi citra Krisnamurti dulu. Dulu kan dia sempat jadi kayak ikon polisi idola gitu. Apalagi pasca Sarinah 2016 sama kasus kopi sianida yang heboh banget itu. Kesannya kan tegas, modern, wah pokoknya figur pahlawan deh. Nah, sumber Anda menyoroti banget nih kontrasnya citra heroik ini sama isu dugaan skandal pribadi sekarang. Malah ada catatan ironis juga di sumber Anda soal Ferdy Sambo. Dulu kan salah satu anak buahnya ya pas peristiwa Sarinah. Sempat nyalip pangkatnya Krisnamurti malah sebelum akhirnya kena kasus besar itu. Ironis ya. Analisis dalam sumber Anda sepertinya ngelihat ini sebagai pola yang ya lumayan sering kita lihat juga sih. Perwira, karirnya kelihatan bagus, cemerlang, gitu. Tiba-tiba tersandung masalah etika personal. Kalau dugaan ini benar, ya ini jadi antitesis langsung dari narasi kepahlawanan yang udah dibangun. Dan soal mutasi ke Sahlijemen itu, posisi yang, ya seperti analisis beberapa pihak di sumber Anda, dianggap jalur parkir lah, atau kurang strategis dibanding Kadif Hub Inter. Terjadinya barengan sama isu ini merebak, ya jelas saja memantik spekulasi lebih jauh kan? Apakah ini murni rotasi biasa aja di Polri, atau memang ada hubungannya? Mungkin sebagai langkah meredam dampak dugaan pelanggaran etik. Nah ini jadi pertanyaan krusial soal akuntabilitas internal Polri yang digarisbawahi sumber Anda. Menarik juga kalau kita lihat lagi rekam jejak karirnya yang dirangkum sumber Anda ini ya. Pernah jadi di Reskrimum Polda Metro Jaya, itu pas masa emasnya lah. Kasus Sarinah, kopi sianida, terus sempat jadi Wakapolda Lampung, lalu naik ke posisi internasional di Divhub Inter. Mulai dari Karomis Inter sampai puncaknya jadi Kadifhub Inter. Sebelum akhirnya ya ini, dipindah ke Sahlijemen Kapolri. Nah, selain karir, sumber Anda juga detail nih soal finansialnya lewat LHKPN. Tercatat per akhir 2023, total kekayaannya itu mepet-mepet 5 miliar. Tepatnya sih 4 miliar 998 juta rupiah. Sebagian besar asetnya itu tanah dan bangunan, nilainya lebih dari 2,1 miliar. Terus ada 2 mobil lumayan mewah, Toyota Alphard sama Mercedes-Benz, totalnya 1 miliar lebih. Satu catatan menarik lagi nih dari laporannya, tercatat nggak punya utang sama sekali. Ya, kalau kita coba tarik ke gambaran yang lebih luas ya, seperti yang coba disajikan oleh sumber Anda juga, kasus ini tuh bukan cuma soal pribadi Irjen Krisnamurti aja gitu. Tapi jadi semacam, test case lah buat institusi Polri sendiri. Buat nunjukin konsistensi mereka dalam menegakkan aturan etik. Nggak pandang bulu, mau pangkatnya apa, jabatannya apa, gimana Polri menangani isu ini secara terbuka, secara akuntabel, itu pasti akan sangat berpengaruh ke tingkat kepercayaan Anda dan publik umumnya, kepolisian. Apakah mutasi ke Sahlijemen itu langkah strategis buat meredam isu, atau memang murni rotasi jabatan biasa? Nah, itu titik krusial yang perlu terus dicermati menurut analisis sumber Anda. Oke, jadi
rangkuman pentingnya buat Anda dari deep dive kita kali ini apa nih? Kita lihat figur polisi yang dulu sempat jadi pahlawan, sekarang citranya dipertanyakan gara-gara dugaan skandal pribadi. Terjadinya barengan pula sama mutasi jabatan yang bikin banyak spekulasi. Terus ada sorotan tajam ke respons institusi Polri, dan pertanyaan mendasar soal transparansi sama akuntabilitas. Betul. Dari pahlawan Sarina sampai ke pusaran isu terbaru ini, perjalanan karirnya Krisnamurti, seperti yang dianalisis di sumber Anda ya, ini jadi studi kasus yang menarik banget. Tentang gimana citra publik itu dibangun, gimana etika pribadi pejabat diuji, dan gimana akuntabilitas institusi dipertaruhkan. Nah, sebagai pemantik pikiran aja nih, buat Anda renungkan sendiri nanti. Seberapa besar sih menurut Anda pengaruh isu etika pribadi seorang pejabat publik terhadap pandangan Anda soal institusi tempat dia bernaung? Secara keseluruhan maksudnya. Sesuatu yang menarik untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di Deep Dive Anda berikutnya. Kompolnas menyatakan akan menindaklanjuti isu dugaan perselingkuhan yang menyeret nama mantan Kadif Hubinter Polri, Irjen Krisnamurti. Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim menyatakan pihaknya akan meminta klarifikasi resmi dari Polri mengenai kabar yang beredar luas di media sosial. Menurutnya, isu yang muncul termasuk dalam ranah dugaan pelanggaran kode etik anggota Polri. Namun ia menegaskan bahwa Kompolnas tetap memerlukan keterangan langsung dari Polri sebelum menyimpulkan. Isu perselingkuhan tersebut dikaitkan dengan hubungan asmara antara Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berinisial Kompol AP. Kabar lain menyebut kasus ini sudah melalui sidang kode etik, namun tidak mendapat perhatian media. Saat ini, Krisnamurti telah dimutasi dari jabatannya, Kadif Hubinter Polri, menjadi staf ahli manajemen Kapolri. Mutasi ini tertuang dalam surat telegram Kapolri yang ditandatangani pada 5 Agustus 2025. Krisnamurti sendiri juga belum memberikan tanggapan atas tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit yang diminta untuk melakukan evaluasi terhadap Irjen Krisnamurti yang diduga terlibat dalam dugaan kasus perselingkuhan. Nah, Tribuners, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategy Studies, ada Bambang Rukminto ini meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengevaluasi jabatan yang diberikan kepada Irjen Krisnamurti sebagai staf ahli manajemen dari Kapolri. Hal itu disampaikan menyusul sorotan publik terhadap kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan Irjen Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berpangkat komisaris polisi atau kompol berinisial AP. Menurut Bambang Rukminto, Tribuners, Kapolri ini seharusnya tidak memberikan jabatan kepada mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional, ada Irjen Krisnamurti sebagai Sahli Jemen begitu ya, agar tidak merusak citra dari organisasi Korps Bayangkara. Kasus ini menjadi perhatian setelah beredar kabar di media sosial bahwa Irjen Krisnamurti ini diduga menjalin hubungan asmara dengan Kompol A. Kasus tersebut sudah masuk tahap sidang kode etik profesi Polri, meskipun prosesnya digelar secara tertutup dan tidak disiarkan melalui media massa. Menurut Bambang Rukminto, sidang kode etik secara tertutup adalah prosedur yang wajar untuk kasus personal atau kesusilaan agar tidak menimbulkan kegaduhan yang berlebihan di internal Polri. Namun ia menegaskan bahwa mutasi jabatan dan keputusan final ini harus segera diambil, dan saat ini Tribuners, Krisna ini sudah dimutasi dari jabatan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri menjadi Sahli Jemen Kapolri. Mutasi ini pun tertuang pada surat telegram Kapolri tanggal 5 Agustus 2025 yang sudah ditandatangani oleh Kapolri Irjen Anwar. Tribuners, dalam unggahan di akun TikTok Bantuan Hukum Online ini jelaskan bahwa Irjen Krisna diduga melanggar kode etik profesi Polri berupa perselingkuhan, dan pelanggaran tersebut berdasarkan pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 serta pasal 8 dan pasal 13 Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri. Hingga berita ini diturunkan, tim berupaya menghubungi dari Irjen Krisnamurti dan Mabes Polri. Dalam hal ini Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, tetapi belum juga mendapat jawaban. Selamat datang kembali di Deep Dive Anda.
Kali ini nih kita akan coba gali lebih dalam sumber-sumber yang Anda bagikan. Topiknya lagi hangat banget ya, soal dugaan skandal yang melibatkan Irjen Krisnamurti. Nama yang Anda pasti ingat lah ya, dari aksi di Sarinah dulu itu kan. Nah, rangkuman dari berita, data karir, sampai LHKPN yang Anda kumpulkan ini kita coba kupas ya. Misinya apa? Ya, membongkar lapisan ceritanya lah. Mulai dari dugaan hubungan terlarang, itu terus ada mutasi jabatan yang waktunya kok deketan, sampai dampaknya gimana. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Jadi, inti masalahnya ini, seperti yang sumber Anda rangkum juga, ada dugaan hubungan spesial gitu ya, antara Irjen Krisnamurti sama seorang polwan. Kompol AP inisialnya. Katanya sih ini kabarnya udah masuk radar sidang etik. Tapi kok aneh ya, relatif senyap gitu pemberitaannya. Di media arus utama maksudnya. Oke, satu hal yang langsung kelihatan mencolok dari materi Anda ini, timingnya nih. Ini kan muncul gimana ya, hampir barengan sama mutasinya dia dari Kadif Hub Inter, terus pindah ke Sahlijemen Kapolri per 5 Agustus 2025 itu. Nah, menurut analisis sumber Anda, ini sekedar kebetulan aja atau memang ada kaitannya nih? Gimana menurut Anda? Ya, ini yang jadi sorotan menarik ya di sumber yang Anda kasih. Bagaimana respon dari institusi Polri sendiri? Kompolnas kan sudah bilang tuh, akan minta klarifikasi resmi ke Polri. Ya wajar sih, ini kan potensi pelanggaran etika soalnya. Tapi dari internal Mabes Polri sendiri, kita lihat pejabat kunci kayak Kadif Propam atau Humas gitu, sejauh ini kayaknya belum ada ya komentar publik yang jelas. Nah ini kan yang seperti ditekankan di analisis Anda, memunculkan pertanyaan besar soal transparansi ya kan? Betul, betul sekali. Dan pertanyaan soal transparansi ini jadi makin relevan ya kalau kita ingat lagi citra Krisnamurti dulu. Dulu kan dia sempat jadi kayak ikon polisi idola gitu, apalagi pasca Sarinah 2016 sama kasus kopi sianida yang heboh banget itu. Kesannya kan tegas, modern, wah pokoknya figur pahlawan deh. Nah, sumber Anda menyoroti banget nih kontrasnya citra heroik ini sama isu dugaan skandal pribadi sekarang. Malah ada catatan ironis juga di sumber Anda soal Ferdy Sambo. Dulu kan salah satu anak buahnya ya pas peristiwa Sarinah. Sempat nyalip pangkatnya Krisnamurti malah sebelum akhirnya kena kasus besar itu. Ironis ya. Analisis dalam sumber Anda sepertinya ngelihat ini sebagai pola yang ya lumayan sering kita lihat juga sih. Perwira, karirnya kelihatan bagus, cemerlang, gitu. Tiba-tiba tersandung masalah etika personal. Kalau dugaan ini benar, ya ini jadi antitesis langsung dari narasi kepahlawanan yang udah dibangun. Dan soal mutasi ke Sahlijemen itu, posisi yang, ya seperti analisis beberapa pihak di sumber Anda, dianggap jalur parkir lah atau kurang strategis dibanding Kadif Hub Inter. Terjadinya barengan sama isu ini merebak, ya jelas saja memantik spekulasi lebih jauh kan? Apakah ini murni rotasi biasa aja di Polri, atau memang ada hubungannya? Mungkin sebagai langkah meredam dampak dugaan pelanggaran etik. Nah ini jadi pertanyaan krusial soal akuntabilitas internal Polri yang digarisbawahi sumber Anda. Menarik juga kalau kita lihat lagi rekam jejak karirnya yang dirangkum sumber Anda ini ya. Pernah jadi di Reskrimum Polda Metro Jaya, itu pas masa emasnya lah. Kasus Sarinah, kopi sianida, terus sempat jadi Wakapolda Lampung, lalu naik ke posisi internasional di Divhub Inter. Mulai dari Karomis Inter sampai puncaknya jadi Kadifhub Inter. Sebelum akhirnya ya ini, dipindah ke Sahlijemen Kapolri. Nah, selain karir, sumber Anda juga detail nih soal finansialnya lewat LHKPN. Tercatat per akhir 2023, total kekayaannya itu mepet-mepet 5 miliar. Tepatnya sih 4 miliar 998 juta rupiah. Sebagian besar asetnya itu tanah dan bangunan, nilainya lebih dari 2,1 miliar. Terus ada 2 mobil lumayan mewah, Toyota Alphard sama Mercedes-Benz, totalnya 1 miliar lebih. Satu catatan menarik lagi nih dari laporannya, tercatat gak punya utang sama sekali. Ya, kalau kita coba tarik ke gambaran yang lebih luas ya, seperti yang coba disajikan oleh sumber Anda juga, kasus ini tuh bukan cuma soal pribadi Irjen Krisnamurti aja gitu. Tapi jadi semacam, test case lah buat institusi Polri sendiri. Buat nunjukin konsistensi mereka dalam menegakkan aturan etik. Nggak pandang bulu, mau pangkatnya apa, jabatannya apa, gimana Polri menangani isu ini secara terbuka, secara akuntabel, itu pasti akan sangat berpengaruh ke tingkat kepercayaan Anda dan publik umumnya, kepolisian. Apakah mutasi ke Sahlijemen itu langkah strategis buat meredam isu, atau memang murni rotasi jabatan biasa? Nah, itu titik krusial yang perlu terus dicermati menurut analisis sumber Anda. Oke, jadi
rangkuman pentingnya buat Anda dari deep dive kita kali ini apa nih? Kita lihat figur polisi yang dulu sempat jadi pahlawan, sekarang citranya dipertanyakan gara-gara dugaan skandal pribadi. Terjadinya barengan pula sama mutasi jabatan yang bikin banyak spekulasi. Terus ada sorotan tajam ke respons institusi Polri, dan pertanyaan mendasar soal transparansi sama akuntabilitas. Betul. Dari pahlawan Sarina sampai ke pusaran isu terbaru ini, perjalanan karirnya Krisnamurti, seperti yang dianalisis di sumber Anda ya, ini jadi studi kasus yang menarik banget. Tentang gimana citra publik itu dibangun, gimana etika pribadi pejabat diuji, dan gimana akuntabilitas institusi dipertaruhkan. Nah, sebagai pemantik pikiran aja nih, buat Anda renungkan sendiri nanti. Seberapa besar sih menurut Anda pengaruh isu etika pribadi seorang pejabat publik terhadap pandangan Anda soal institusi tempat dia bernaung? Secara keseluruhan maksudnya. Sesuatu yang menarik untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di Deep Dive Anda berikutnya. Kompolnas menyatakan akan menindaklanjuti isu dugaan perselingkuhan yang menyeret nama mantan Kadif Hubinter Polri, Irjen Krisnamurti. Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim menyatakan pihaknya akan meminta klarifikasi resmi dari Polri mengenai kabar yang beredar luas di media sosial. Menurutnya, isu yang muncul termasuk dalam ranah dugaan pelanggaran kode etik anggota Polri. Namun ia menegaskan bahwa Kompolnas tetap memerlukan keterangan langsung dari Polri sebelum menyimpulkan. Isu perselingkuhan tersebut dikaitkan dengan hubungan asmara antara Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berinisial Kompol AP. Kabar lain menyebut kasus ini sudah melalui sidang kode etik, namun tidak mendapat perhatian media. Saat ini, Krisnamurti telah dimutasi dari jabatannya, Kadif Hubinter Polri, menjadi staf ahli manajemen Kapolri. Mutasi ini tertuang dalam surat telegram Kapolri yang ditandatangani pada 5 Agustus 2025. Krisnamurti sendiri juga belum memberikan tanggapan atas tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit yang diminta untuk melakukan evaluasi terhadap Irjen Krisnamurti yang diduga terlibat dalam dugaan kasus perselingkuhan. Nah, Tribuners, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategy Studies, ada Bambang Rukminto ini meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengevaluasi jabatan yang diberikan kepada Irjen Krisnamurti sebagai staf ahli manajemen dari Kapolri. Hal itu disampaikan menyusul sorotan publik terhadap kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan Irjen Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berpangkat komisaris polisi atau kompol berinisial AP. Menurut Bambang Rukminto, Tribuners, Kapolri ini seharusnya tidak memberikan jabatan kepada mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional, ada Irjen Krisnamurti sebagai Sahli Jemen begitu ya, agar tidak merusak citra dari organisasi Korps Bayangkara. Kasus ini menjadi perhatian setelah beredar kabar di media sosial bahwa Irjen Krisnamurti ini diduga menjalin hubungan asmara dengan Kompol A. Kasus tersebut sudah masuk tahap sidang kode etik profesi Polri, meskipun prosesnya digelar secara tertutup dan tidak disiarkan melalui media massa. Menurut Bambang Rukminto, sidang kode etik secara tertutup adalah prosedur yang wajar untuk kasus personal atau kesusilaan agar tidak menimbulkan kegaduhan yang berlebihan di internal Polri. Namun ia menegaskan bahwa mutasi jabatan dan keputusan final ini harus segera diambil, dan saat ini Tribuners, Krisna ini sudah dimutasi dari jabatan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri menjadi Sahli Jemen Kapolri. Mutasi ini pun tertuang pada surat telegram Kapolri tanggal 5 Agustus 2025 yang sudah ditandatangani oleh Kapolri Irjen Anwar. Tribuners, dalam unggahan di akun TikTok Bantuan Hukum Online ini dijelaskan bahwa Irjen Krisna diduga melanggar kode etik profesi Polri berupa perselingkuhan, dan pelanggaran tersebut berdasarkan pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 serta pasal 8 dan pasal 13 Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri. Hingga berita ini diturunkan, tim berupaya menghubungi dari Irjen Krisnamurti dan Mabes Polri. Dalam hal ini Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, tetapi belum juga mendapat jawaban. Selamat datang kembali di Deep Dive Anda.
Kali ini nih kita akan coba gali lebih dalam sumber-sumber yang Anda bagikan. Topiknya lagi hangat banget ya, soal dugaan skandal yang melibatkan Irjen Krisnamurti. Nama yang Anda pasti ingat lah ya, dari aksi di Sarinah dulu itu kan. Nah, rangkuman dari berita, data karir, sampai LHKPN yang Anda kumpulkan ini kita coba kupas ya. Misinya apa? Ya, membongkar lapisan ceritanya lah. Mulai dari dugaan hubungan terlarang, itu terus ada mutasi jabatan yang waktunya kok deketan, sampai dampaknya gimana. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Jadi, inti masalahnya ini, seperti yang sumber Anda rangkum juga, ada dugaan hubungan spesial gitu ya, antara Irjen Krisnamurti sama seorang polwan. Kompol AP inisialnya. Katanya sih ini kabarnya udah masuk radar sidang etik. Tapi kok aneh ya, relatif senyap gitu pemberitaannya. Di media arus utama maksudnya. Oke, satu hal yang langsung kelihatan mencolok dari materi Anda ini, timingnya nih. Ini kan muncul gimana ya, hampir barengan sama mutasinya dia dari Kadif Hub Inter, terus pindah ke Sahlijemen Kapolri per 5 Agustus 2025 itu. Nah, menurut analisis sumber Anda, ini sekedar kebetulan aja atau memang ada kaitannya nih? Gimana menurut Anda? Ya, ini yang jadi sorotan menarik ya di sumber yang Anda kasih. Bagaimana respon dari institusi Polri sendiri? Kompolnas kan sudah bilang tuh, akan minta klarifikasi resmi ke Polri. Ya wajar sih, ini kan potensi pelanggaran etika soalnya. Tapi dari internal Mabes Polri sendiri, kita lihat pejabat kunci kayak Kadif Propam atau Humas gitu, sejauh ini kayaknya belum ada ya komentar publik yang jelas. Nah ini kan yang seperti ditekankan di analisis Anda, memunculkan pertanyaan besar soal transparansi ya kan? Betul, betul sekali. Dan pertanyaan soal transparansi ini jadi makin relevan ya kalau kita ingat lagi citra Krisnamurti dulu. Dulu kan dia sempat jadi kayak ikon polisi idola gitu. Apalagi pasca Sarinah 2016 sama kasus kopi sianida yang heboh banget itu. Kesannya kan tegas, modern, wah pokoknya figur pahlawan deh. Nah, sumber Anda menyoroti banget nih kontrasnya citra heroik ini sama isu dugaan skandal pribadi sekarang. Malah ada catatan ironis juga di sumber Anda soal Ferdy Sambo. Dulu kan salah satu anak buahnya ya pas peristiwa Sarinah. Sempat nyalip pangkatnya Krisnamurti malah sebelum akhirnya kena kasus besar itu. Ironis ya. Analisis dalam sumber Anda sepertinya ngelihat ini sebagai pola yang ya lumayan sering kita lihat juga sih. Perwira, karirnya kelihatan bagus, cemerlang, gitu. Tiba-tiba tersandung masalah etika personal. Kalau dugaan ini benar, ya ini jadi antitesis langsung dari narasi kepahlawanan yang udah dibangun. Dan soal mutasi ke Sahlijemen itu, posisi yang, ya seperti analisis beberapa pihak di sumber Anda, dianggap jalur parkir lah atau kurang strategis dibanding Kadif Hub Inter. Terjadinya barengan sama isu ini merebak, ya jelas saja memantik spekulasi lebih jauh kan? Apakah ini murni rotasi biasa aja di Polri, atau memang ada hubungannya? Mungkin sebagai langkah meredam dampak dugaan pelanggaran etik. Nah ini jadi pertanyaan krusial soal akuntabilitas internal Polri yang digarisbawahi sumber Anda. Menarik juga kalau kita lihat lagi rekam jejak karirnya yang dirangkum sumber Anda ini ya. Pernah jadi di Reskrimum Polda Metro Jaya, itu pas masa-masnya lah. Kasus Sarinah, kopi sianida, terus sempat jadi Wakapolda Lampung, lalu naik ke posisi internasional di Divhub Inter. Mulai dari Karomis Inter sampai puncaknya jadi Kadifhub Inter. Sebelum akhirnya ya ini, dipindah ke Sahlijemen Kapolri. Nah, selain karir, sumber Anda juga detail nih soal finansialnya lewat LHKPN. Tercatat per akhir 2023, total kekayaannya itu mepet-mepet 5 miliar. Tepatnya sih 4 miliar 998 juta rupiah. Sebagian besar asetnya itu tanah dan bangunan, nilainya lebih dari 2,1 miliar. Terus ada 2 mobil lumayan mewah, Toyota Alphard sama Mercedes-Benz, totalnya 1 miliar lebih. Satu catatan menarik lagi nih dari laporannya, tercatat nggak punya utang sama sekali. Ya, kalau kita coba tarik ke gambaran yang lebih luas ya, seperti yang coba disajikan oleh sumber Anda juga, kasus ini tuh bukan cuma soal pribadi Irjen Krisnamurti aja gitu. Tapi jadi semacam, test case lah buat institusi Polri sendiri. Buat nunjukin konsistensi mereka dalam menegakkan aturan etik. Nggak pandang bulu, mau pangkatnya apa, jabatannya apa, gimana Polri menangani isu ini secara terbuka, secara akuntabel, itu pasti akan sangat berpengaruh ke tingkat kepercayaan Anda dan publik umumnya, kepolisian. Apakah mutasi ke Sahlijemen itu langkah strategis buat meredam isu, atau memang murni rotasi jabatan biasa? Nah, itu titik krusial yang perlu terus dicermati menurut analisis sumber Anda. Oke, jadi rangkuman pentingnya buat Anda dari deep dive kita kali ini apa nih?
Kita lihat figur polisi yang dulu sempat jadi pahlawan, sekarang citranya dipertanyakan gara-gara dugaan skandal pribadi. Terjadinya barengan pula sama mutasi jabatan yang bikin banyak spekulasi. Terus ada sorotan tajam ke respons institusi Polri, dan pertanyaan mendasar soal transparansi sama akuntabilitas. Betul. Dari pahlawan Sarina sampai ke pusaran isu terbaru ini, perjalanan karirnya Krisnamurti, seperti yang dianalisis di sumber Anda ya, ini jadi studi kasus yang menarik banget. Tentang gimana citra publik itu dibangun, gimana etika pribadi pejabat diuji, dan gimana akuntabilitas institusi dipertaruhkan. Nah, sebagai pemantik pikiran aja nih, buat Anda renungkan sendiri nanti. Seberapa besar sih menurut Anda pengaruh isu etika pribadi seorang pejabat publik terhadap pandangan Anda soal institusi tempat dia bernaung? Secara keseluruhan maksudnya. Sesuatu yang menarik untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di debrief Anda berikutnya. Kompolnas menyatakan akan menindaklanjuti isu dugaan perselingkuhan yang menyeret nama mantan Kadif Hubinter Polri, Irjen Krisnamurti. Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim menyatakan pihaknya akan meminta klarifikasi resmi dari Polri mengenai kabar yang beredar luas di media sosial. Menurutnya, isu yang muncul termasuk dalam ranah dugaan pelanggaran kode etik anggota Polri. Namun ia menegaskan bahwa Kompolnas tetap memerlukan keterangan langsung dari Polri sebelum menyimpulkan. Isu perselingkuhan tersebut dikaitkan dengan hubungan asmara antara Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berinisial Kompol AP. Kabar lain menyebut kasus ini sudah melalui sidang kode etik, namun tidak mendapat perhatian media. Saat ini, Krisnamurti telah dimutasi dari jabatannya, Kadif Hubinter Polri, menjadi staf ahli manajemen Kapolri. Mutasi ini tertuang dalam surat telegram Kapolri yang ditandatangani pada 5 Agustus 2025. Krisnamurti sendiri juga belum memberikan tanggapan atas tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit yang diminta untuk melakukan evaluasi terhadap Irjen Krisnamurti yang diduga terlibat dalam dugaan kasus perselingkuhan. Nah, Tribuners, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategy Studies, ada Bambang Rukminto ini meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengevaluasi jabatan yang diberikan kepada Irjen Krisnamurti sebagai staf ahli manajemen dari Kapolri. Hal itu disampaikan menyusul sorotan publik terhadap kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan Irjen Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berpangkat komisaris polisi atau kompol berinisial AP. Menurut Bambang Rukminto, Tribuners, Kapolri ini seharusnya tidak memberikan jabatan kepada mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional, ada Irjen Krisnamurti sebagai Sahli Jemen begitu ya, agar tidak merusak citra dari organisasi Korps Bayangkara. Kasus ini menjadi perhatian setelah beredar kabar di media sosial bahwa Irjen Krisnamurti ini diduga menjalin hubungan asmara dengan Kompol A. Kasus tersebut sudah masuk tahap sidang kode etik profesi Polri, meskipun prosesnya digelar secara tertutup dan tidak disiarkan melalui media massa. Menurut Bambang Rukminto, sidang kode etik secara tertutup adalah prosedur yang wajar untuk kasus personal atau kesusilaan agar tidak menimbulkan kegaduhan yang berlebihan di internal Polri. Namun ia menegaskan bahwa mutasi jabatan dan keputusan final ini harus segera diambil, dan saat ini Tribuners, Krisna ini sudah dimutasi dari jabatan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri menjadi Sahli Jemen Kapolri. Mutasi ini pun tertuang pada surat telegram Kapolri tanggal 5 Agustus 2025 yang sudah ditandatangani oleh Kapolri Irjen Anwar. Tribuners, dalam unggahan di akun TikTok Bantuan Hukum Online ini dijelaskan bahwa Irjen Krisna diduga melanggar kode etik profesi Polri berupa perselingkuhan, dan pelanggaran tersebut berdasarkan pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 serta pasal 8 dan pasal 13 Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri. Hingga berita ini diturunkan, tim berupaya menghubungi dari Irjen Krisnamurti dan Mabes Polri. Dalam hal ini Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, tetapi belum juga mendapat jawaban. Selamat datang kembali di Deep Dive Anda.
Kali ini nih kita akan coba gali lebih dalam sumber-sumber yang Anda bagikan. Topiknya lagi hangat banget ya, soal dugaan skandal yang melibatkan Irjen Krisnamurti. Nama yang Anda pasti ingat lah ya, dari aksi di Sarinah dulu itu kan. Nah, rangkuman dari berita, data karir, sampai LHKPN yang Anda kumpulkan ini kita coba kupas ya. Misinya apa? Ya, membongkar lapisan ceritanya lah. Mulai dari dugaan hubungan terlarang, itu terus ada mutasi jabatan yang waktunya kok deketan, sampai dampaknya gimana. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Jadi, inti masalahnya ini, seperti yang sumber Anda rangkum juga, ada dugaan hubungan spesial gitu ya, antara Irjen Krisnamurti sama seorang polwan. Kompol AP inisialnya. Katanya sih ini kabarnya udah masuk radar sidang etik. Tapi kok aneh ya, relatif senyap gitu pemberitaannya. Di media arus utama maksudnya. Oke, satu hal yang langsung kelihatan mencolok dari materi Anda ini timingnya nih. Ini kan muncul gimana ya, hampir barengan sama mutasinya dia dari Kadif Hub Inter terus pindah ke Sahlijemen Kapolri per 5 Agustus 2025 itu. Nah, menurut analisis sumber Anda, ini sekedar kebetulan aja atau memang ada kaitannya nih? Gimana menurut Anda? Ya, ini yang jadi sorotan menarik ya di sumber yang Anda kasih. Bagaimana respon dari institusi Polri sendiri? Kompolnas kan sudah bilang tuh, akan minta klarifikasi resmi ke Polri. Ya wajar sih, ini kan potensi pelanggaran etika soalnya. Tapi dari internal Mabes Polri sendiri, kita lihat pejabat kunci kayak Kadif Propam atau Humas gitu, sejauh ini kayaknya belum ada ya komentar publik yang jelas. Nah ini kan yang seperti ditekankan di analisis Anda, memunculkan pertanyaan besar soal transparansi ya kan? Betul, betul sekali. Dan pertanyaan soal transparansi ini jadi makin relevan ya kalau kita ingat lagi citra Krisnamurti dulu. Dulu kan dia sempat jadi kayak ikon polisi idola gitu. Apalagi pasca Sarinah 2016 sama kasus kopi sianida yang heboh banget itu. Kesannya kan tegas, modern, wah pokoknya figur pahlawan deh. Nah, sumber Anda menyoroti banget nih kontrasnya citra heroik ini sama isu dugaan skandal pribadi sekarang. Malah ada catatan ironis juga di sumber Anda soal Ferdy Sambo. Dulu kan salah satu anak buahnya ya pas peristiwa Sarinah. Sempat nyalip pangkatnya Krisnamurti malah sebelum akhirnya kena kasus besar itu. Ironis ya. Analisis dalam sumber Anda sepertinya ngelihat ini sebagai pola yang ya lumayan sering kita lihat juga sih. Perwira, karirnya kelihatan bagus, cemerlang, gitu. Tiba-tiba tersandung masalah etika personal. Kalau dugaan ini benar, ya ini jadi antitesis langsung dari narasi kepahlawanan yang udah dibangun. Dan soal mutasi ke Sahlijemen itu, posisi yang, ya seperti analisis beberapa pihak di sumber Anda, dianggap jalur parkir lah atau kurang strategis dibanding Kadif Hub Inter. Terjadinya barengan sama isu ini merebak, ya jelas saja memantik spekulasi lebih jauh kan? Apakah ini murni rotasi biasa aja di Polri, atau memang ada hubungannya? Mungkin sebagai langkah meredam dampak dugaan pelanggaran etik. Nah ini jadi pertanyaan krusial soal akuntabilitas internal Polri yang digarisbawahi sumber Anda. Menarik juga kalau kita lihat lagi rekam jejak karirnya yang dirangkum sumber Anda ini ya. Pernah jadi di Reskrimum Polda Metro Jaya, itu pas masa-emasnya lah. Kasus Sarinah, kopi sianida, terus sempat jadi Wakapolda Lampung, lalu naik ke posisi internasional di Divhub Inter. Mulai dari Karomis Inter sampai puncaknya jadi Kadifhub Inter. Sebelum akhirnya ya ini, dipindah ke Sahlijemen Kapolri. Nah, selain karir, sumber Anda juga detail nih soal finansialnya lewat LHKPN. Tercatat per akhir 2023, total kekayaannya itu mepet-mepet 5 miliar. Tepatnya sih 4 miliar 998 juta rupiah. Sebagian besar asetnya itu tanah dan bangunan, nilainya lebih dari 2,1 miliar. Terus ada 2 mobil lumayan mewah, Toyota Alphard sama Mercedes-Benz, totalnya 1 miliar lebih. Satu catatan menarik lagi nih dari laporannya, tercatat nggak punya utang sama sekali. Ya, kalau kita coba tarik ke gambaran yang lebih luas ya, seperti yang coba disajikan oleh sumber Anda juga, kasus ini tuh bukan cuma soal pribadi Irjen Krisnamurti aja gitu. Tapi jadi semacam, test case lah buat institusi Polri sendiri. Buat nunjukin konsistensi mereka dalam menegakkan aturan etik. Nggak pandang bulu, mau pangkatnya apa, jabatannya apa, gimana Polri menangani isu ini secara terbuka, secara akuntabel, itu pasti akan sangat berpengaruh ke tingkat kepercayaan Anda dan publik umumnya, kepolisian. Apakah mutasi ke Sahlijemen itu langkah strategis buat meredam isu, atau memang murni rotasi jabatan biasa? Nah, itu titik krusial yang perlu terus dicermati menurut analisis sumber Anda. Oke, jadi
rangkuman pentingnya buat Anda dari deep dive kita kali ini apa nih? Kita lihat figur polisi yang dulu sempat jadi pahlawan, sekarang citranya dipertanyakan gara-gara dugaan skandal pribadi. Terjadinya barengan pula sama mutasi jabatan yang bikin banyak spekulasi. Terus ada sorotan tajam ke respons institusi Polri, dan pertanyaan mendasar soal transparansi sama akuntabilitas. Betul. Dari pahlawan Sarina sampai ke pusaran isu terbaru ini, perjalanan karirnya Krisnamurti, seperti yang dianalisis di sumber Anda ya, ini jadi studi kasus yang menarik banget. Tentang gimana citra publik itu dibangun, gimana etika pribadi pejabat diuji, dan gimana akuntabilitas institusi dipertaruhkan. Nah, sebagai pemantik pikiran aja nih, buat Anda renungkan sendiri nanti. Seberapa besar sih menurut Anda pengaruh isu etika pribadi seorang pejabat publik terhadap pandangan Anda soal institusi tempat dia bernaung? Secara keseluruhan maksudnya. Sesuatu yang menarik untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di Deep Dive Anda berikutnya. Kompolnas menyatakan akan menindaklanjuti isu dugaan perselingkuhan yang menyeret nama mantan Kadif Hubinter Polri, Irjen Krisnamurti. Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim menyatakan pihaknya akan meminta klarifikasi resmi dari Polri mengenai kabar yang beredar luas di media sosial. Menurutnya, isu yang muncul termasuk dalam ranah dugaan pelanggaran kode etik anggota Polri. Namun ia menegaskan bahwa Kompolnas tetap memerlukan keterangan langsung dari Polri sebelum menyimpulkan. Isu perselingkuhan tersebut dikaitkan dengan hubungan asmara antara Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berinisial Kompol AP. Kabar lain menyebut kasus ini sudah melalui sidang kode etik, namun tidak mendapat perhatian media. Saat ini, Krisnamurti telah dimutasi dari jabatannya, Kadif Hubinter Polri, menjadi staf ahli manajemen Kapolri. Mutasi ini tertuang dalam surat telegram Kapolri yang ditandatangani pada 5 Agustus 2025. Krisnamurti sendiri juga belum memberikan tanggapan atas tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit yang diminta untuk melakukan evaluasi terhadap Irjen Krisnamurti yang diduga terlibat dalam dugaan kasus perselingkuhan. Nah, Tribuners, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategy Studies, ada Bambang Rukminto ini meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengevaluasi jabatan yang diberikan kepada Irjen Krisnamurti sebagai staf ahli manajemen dari Kapolri. Hal itu disampaikan menyusul sorotan publik terhadap kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan Irjen Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berpangkat komisaris polisi atau kompol berinisial AP. Menurut Bambang Rukminto, Tribuners, Kapolri ini seharusnya tidak memberikan jabatan kepada mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional, ada Irjen Krisnamurti sebagai Sahli Jemen begitu ya, agar tidak merusak citra dari organisasi Korps Bayangkara. Kasus ini menjadi perhatian setelah beredar kabar di media sosial bahwa Irjen Krisnamurti ini diduga menjalin hubungan asmara dengan Kompol A. Kasus tersebut sudah masuk tahap sidang kode etik profesi Polri, meskipun prosesnya digelar secara tertutup dan tidak disiarkan melalui media massa. Menurut Bambang Rukminto, sidang kode etik secara tertutup adalah prosedur yang wajar untuk kasus personal atau kesusilaan agar tidak menimbulkan kegaduhan yang berlebihan di internal Polri. Namun ia menegaskan bahwa mutasi jabatan dan keputusan final ini harus segera diambil, dan saat ini Tribuners, Krisna ini sudah dimutasi dari jabatan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri menjadi Sahli Jemen Kapolri. Mutasi ini pun tertuang pada surat telegram Kapolri tanggal 5 Agustus 2025 yang sudah ditandatangani oleh Kapolri Irjen Anwar. Tribuners, dalam unggahan di akun TikTok Bantuan Hukum Online ini dijelaskan bahwa Irjen Krisna diduga melanggar kode etik profesi Polri berupa perselingkuhan, dan pelanggaran tersebut berdasarkan pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 serta pasal 8 dan pasal 13 Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri. Hingga berita ini diturunkan, tim berupaya menghubungi dari Irjen Krisnamurti dan Mabes Polri. Dalam hal ini Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, tetapi belum juga mendapat jawaban. Selamat datang kembali di Deep Dive Anda.
Kali ini nih kita akan coba gali lebih dalam sumber-sumber yang Anda bagikan. Topiknya lagi hangat banget ya, soal dugaan skandal yang melibatkan Irjen Krisnamurti. Nama yang Anda pasti ingat lah ya, dari aksi di Sarinah dulu itu kan. Nah, rangkuman dari berita, data karir, sampai LHKPN yang Anda kumpulkan ini kita coba kupas ya. Misinya apa? Ya, membongkar lapisan ceritanya lah. Mulai dari dugaan hubungan terlarang, itu terus ada mutasi jabatan yang waktunya kok deketan, sampai dampaknya gimana. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Jadi, inti masalahnya ini, seperti yang sumber Anda rangkum juga, ada dugaan hubungan spesial gitu ya, antara Irjen Krisnamurti sama seorang polwan. Kompol AP inisialnya. Katanya sih ini kabarnya udah masuk radar sidang etik. Tapi kok aneh ya, relatif senyap gitu pemberitaannya. Di media arus utama maksudnya. Oke, satu hal yang langsung kelihatan mencolok dari materi Anda ini, timingnya nih. Ini kan muncul gimana ya, hampir barengan sama mutasinya dia dari Kadif Hub Inter terus pindah ke Sahlijemen Kapolri per 5 Agustus 2025 itu. Nah, menurut analisis sumber Anda, ini sekedar kebetulan aja atau memang ada kaitannya nih? Gimana menurut Anda? Ya, ini yang jadi sorotan menarik ya di sumber yang Anda kasih. Bagaimana respon dari institusi Polri sendiri? Kompolnas kan sudah bilang tuh, akan minta klarifikasi resmi ke Polri. Ya wajar sih, ini kan potensi pelanggaran etika soalnya. Tapi dari internal Mabes Polri sendiri, kita lihat pejabat kunci kayak Kadif Propam atau Humas gitu, sejauh ini kayaknya belum ada ya komentar publik yang jelas. Nah ini kan yang seperti ditekankan di analisis Anda, memunculkan pertanyaan besar soal transparansi ya kan? Betul, betul sekali. Dan pertanyaan soal transparansi ini jadi makin relevan ya kalau kita ingat lagi citra Krisnamurti dulu. Dulu kan dia sempat jadi kayak ikon polisi idola gitu. Apalagi pasca Sarinah 2016 sama kasus kopi sianida yang heboh banget itu. Kesannya kan tegas, modern, wah pokoknya figur pahlawan deh. Nah, sumber Anda menyoroti banget nih kontrasnya citra heroik ini sama isu dugaan skandal pribadi sekarang. Malah ada catatan ironis juga di sumber Anda soal Ferdy Sambo. Dulu kan salah satu anak buahnya ya pas peristiwa Sarinah. Sempat nyalip pangkatnya Krisnamurti malah sebelum akhirnya kena kasus besar itu. Ironis ya. Analisis dalam sumber Anda sepertinya ngelihat ini sebagai pola yang ya lumayan sering kita lihat juga sih. Perwira, karirnya kelihatan bagus, cemerlang, gitu. Tiba-tiba tersandung masalah etika personal. Kalau dugaan ini benar, ya ini jadi antitesis langsung dari narasi kepahlawanan yang udah dibangun. Dan soal mutasi ke Sahlijemen itu, posisi yang, ya seperti analisis beberapa pihak di sumber Anda, dianggap jalur parkir lah, atau kurang strategis dibanding Kadif Hub Inter. Terjadinya barengan sama isu ini merebak, ya jelas saja memantik spekulasi lebih jauh kan? Apakah ini murni rotasi biasa aja di Polri, atau memang ada hubungannya? Mungkin sebagai langkah meredam dampak dugaan pelanggaran etik. Nah ini jadi pertanyaan krusial soal akuntabilitas internal Polri yang digarisbawahi sumber Anda. Menarik juga kalau kita lihat lagi rekam jejak karirnya yang dirangkum sumber Anda ini ya. Pernah jadi di Reskrimum Polda Metro Jaya, itu pas masa emasnya lah. Kasus Sarinah, kopi sianida, terus sempat jadi Wakapolda Lampung, lalu naik ke posisi internasional di Divhub Inter. Mulai dari Karomis Inter sampai puncaknya jadi Kadifhub Inter. Sebelum akhirnya ya ini, dipindah ke Sahlijemen Kapolri. Nah, selain karir, sumber Anda juga detail nih soal finansialnya lewat LHKPN. Tercatat per akhir 2023, total kekayaannya itu mepet-mepet 5 miliar. Tepatnya sih 4 miliar 998 juta rupiah. Sebagian besar asetnya itu tanah dan bangunan, nilainya lebih dari 2,1 miliar. Terus ada 2 mobil lumayan mewah, Toyota Alphard sama Mercedes-Benz, totalnya 1 miliar lebih. Satu catatan menarik lagi nih dari laporannya, tercatat nggak punya utang sama sekali. Ya, kalau kita coba tarik ke gambaran yang lebih luas ya, seperti yang coba disajikan oleh sumber Anda juga, kasus ini tuh bukan cuma soal pribadi Irjen Krisnamurti aja gitu. Tapi jadi semacam, test case lah buat institusi Polri sendiri. Buat nunjukin konsistensi mereka dalam menegakkan aturan etik. Nggak pandang bulu, mau pangkatnya apa, jabatannya apa, gimana Polri menangani isu ini secara terbuka, secara akuntabel, itu pasti akan sangat berpengaruh ke tingkat kepercayaan Anda dan publik umumnya, kepolisian. Apakah mutasi ke Sahlijemen itu langkah strategis buat meredam isu, atau memang murni rotasi jabatan biasa? Nah, itu titik krusial yang perlu terus dicermati menurut analisis sumber Anda. Oke, jadi rangkuman pentingnya buat Anda dari deep dive kita kali ini apa nih?
Kita lihat figur polisi yang dulu sempat jadi pahlawan, sekarang citranya dipertanyakan gara-gara dugaan skandal pribadi. Terjadinya barengan pula sama mutasi jabatan yang bikin banyak spekulasi. Terus ada sorotan tajam ke respons institusi Polri, dan pertanyaan mendasar soal transparansi sama akuntabilitas. Betul. Dari pahlawan Sarina sampai ke pusaran isu terbaru ini, perjalanan karirnya Krisnamurti, seperti yang dianalisis di sumber Anda ya, ini jadi studi kasus yang menarik banget. Tentang gimana citra publik itu dibangun, gimana etika pribadi pejabat diuji, dan gimana akuntabilitas institusi dipertaruhkan. Nah, sebagai pemantik pikiran aja nih, buat Anda renungkan sendiri nanti. Seberapa besar sih menurut Anda pengaruh isu etika pribadi seorang pejabat publik terhadap pandangan Anda soal institusi tempat dia bernaung? Secara keseluruhan maksudnya. Sesuatu yang menarik untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di Deep Dive Anda berikutnya. Kompolnas menyatakan akan menindaklanjuti isu dugaan perselingkuhan yang menyeret nama mantan Kadif Hubinter Polri, Irjen Krisnamurti. Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim menyatakan pihaknya akan meminta klarifikasi resmi dari Polri mengenai kabar yang beredar luas di media sosial. Menurutnya, isu yang muncul termasuk dalam ranah dugaan pelanggaran kode etik anggota Polri. Namun ia menegaskan bahwa Kompolnas tetap memerlukan keterangan langsung dari Polri sebelum menyimpulkan. Isu perselingkuhan tersebut dikaitkan dengan hubungan asmara antara Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berinisial Kompol AP. Kabar lain menyebut kasus ini sudah melalui sidang kode etik, namun tidak mendapat perhatian media. Saat ini, Krisnamurti telah dimutasi dari jabatannya, Kadif Hubinter Polri, menjadi staf ahli manajemen Kapolri. Mutasi ini tertuang dalam surat telegram Kapolri yang ditandatangani pada 5 Agustus 2025. Krisnamurti sendiri juga belum memberikan tanggapan atas tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit yang diminta untuk melakukan evaluasi terhadap Irjen Krisnamurti yang diduga terlibat dalam dugaan kasus perselingkuhan. Nah, Tribuners, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategy Studies, ada Bambang Rukminto, ini meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengevaluasi jabatan yang diberikan kepada Irjen Krisnamurti sebagai staf ahli manajemen dari Kapolri. Hal itu disampaikan menyusul sorotan publik terhadap kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan Irjen Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berpangkat komisaris polisi atau kompol berinisial AP. Menurut Bambang Rukminto, Tribuners, Kapolri ini seharusnya tidak memberikan jabatan kepada mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional, ada Irjen Krisnamurti, sebagai sahli Jemen begitu ya, agar tidak merusak citra dari organisasi Korps Bayangkara. Kasus ini menjadi perhatian setelah beredar kabar di media sosial bahwa Irjen Krisnamurti ini diduga menjalin hubungan asmara dengan Kompol A. Kasus tersebut sudah masuk tahap sidang kode etik profesi Polri, meskipun prosesnya digelar secara tertutup dan tidak disiarkan melalui media massa. Menurut Bambang Rukminto, sidang kode etik secara tertutup adalah prosedur yang wajar untuk kasus personal atau kesusilaan agar tidak menimbulkan kegaduhan yang berlebihan di internal Polri. Namun ia menegaskan bahwa mutasi jabatan dan keputusan final ini harus segera diambil, dan saat ini Tribuners, Krisna ini sudah dimutasi dari jabatan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri menjadi sahli Jemen Kapolri. Mutasi ini pun tertuang pada surat telegram Kapolri tanggal 5 Agustus 2025 yang sudah ditandatangani oleh Kapolri Irjen Anwar. Tribuners, dalam unggahan di akun TikTok Bantuan Hukum Online ini jelaskan bahwa Irjen Krisna diduga melanggar kode etik profesi Polri berupa perselingkuhan, dan pelanggaran tersebut berdasarkan pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 serta pasal 8 dan pasal 13 Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri. Hingga berita ini diturunkan, tim berupaya menghubungi dari Irjen Krisnamurti dan Mabes Polri. Dalam hal ini Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, tetapi belum juga mendapat jawaban. Selamat datang kembali di Deep Dive Anda.
Kali ini nih kita akan coba gali lebih dalam sumber-sumber yang Anda bagikan. Topiknya lagi hangat banget ya, soal dugaan skandal yang melibatkan Irjen Krisnamurti. Nama yang Anda pasti ingat lah ya, dari aksi di Sarinah dulu itu kan. Nah, rangkuman dari berita, data karir, sampai LHKPN yang Anda kumpulkan ini kita coba kupas ya. Misinya apa? Ya, membongkar lapisan ceritanya lah. Mulai dari dugaan hubungan terlarang, itu terus ada mutasi jabatan yang waktunya kok deketan, sampai dampaknya gimana. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Jadi, inti masalahnya ini, seperti yang sumber Anda rangkum juga, ada dugaan hubungan spesial gitu ya, antara Irjen Krisnamurti sama seorang polwan. Kompol AP inisialnya. Katanya sih ini kabarnya udah masuk radar sidang etik. Tapi kok aneh ya, relatif senyap gitu pemberitaannya. Di media arus utama maksudnya. Oke, satu hal yang langsung kelihatan mencolok dari materi Anda ini, timingnya nih. Ini kan muncul gimana ya, hampir barengan sama mutasinya dia dari Kadif Hub Inter, terus pindah ke Sahlijemen Kapolri per 5 Agustus 2025 itu. Nah, menurut analisis sumber Anda, ini sekedar kebetulan aja atau memang ada kaitannya nih? Gimana menurut Anda? Ya, ini yang jadi sorotan menarik ya di sumber yang Anda kasih. Bagaimana respon dari institusi Polri sendiri? Kompolnas kan sudah bilang tuh, akan minta klarifikasi resmi ke Polri. Ya wajar sih, ini kan potensi pelanggaran etika soalnya. Tapi dari internal Mabes Polri sendiri, kita lihat pejabat kunci kayak Kadif Propam atau Humas gitu, sejauh ini kayaknya belum ada ya komentar publik yang jelas. Nah ini kan yang seperti ditekankan di analisis Anda, memunculkan pertanyaan besar soal transparansi ya kan? Betul, betul sekali. Dan pertanyaan soal transparansi ini jadi makin relevan ya kalau kita ingat lagi citra Krisnamurti dulu. Dulu kan dia sempat jadi kayak ikon polisi idola gitu, apalagi pasca Sarinah 2016 sama kasus kopi sianida yang heboh banget itu. Kesannya kan tegas, modern, wah pokoknya figur pahlawan deh. Nah, sumber Anda menyoroti banget nih kontrasnya citra heroik ini sama isu dugaan skandal pribadi sekarang. Malah ada catatan ironis juga di sumber Anda soal Ferdy Sambo. Dulu kan salah satu anak buahnya ya pas peristiwa Sarinah. Sempat nyalip pangkatnya Krisnamurti malah sebelum akhirnya kena kasus besar itu. Ironis ya. Analisis dalam sumber Anda sepertinya ngelihat ini sebagai pola yang ya lumayan sering kita lihat juga sih. Perwira, karirnya kelihatan bagus, cemerlang, gitu. Tiba-tiba tersandung masalah etika personal. Kalau dugaan ini benar, ya ini jadi antitesis langsung dari narasi kepahlawanan yang udah dibangun. Dan soal mutasi ke Sahlijemen itu, posisi yang, ya seperti analisis beberapa pihak di sumber Anda, dianggap jalur parkir lah atau kurang strategis dibanding Kadif Hub Inter. Terjadinya barengan sama isu ini merebak, ya jelas saja memantik spekulasi lebih jauh kan? Apakah ini murni rotasi biasa aja di Polri, atau memang ada hubungannya? Mungkin sebagai langkah meredam dampak dugaan pelanggaran etik. Nah ini jadi pertanyaan krusial soal akuntabilitas internal Polri yang digarisbawahi sumber Anda. Menarik juga kalau kita lihat lagi rekam jejak karirnya yang dirangkum sumber Anda ini ya. Pernah jadi di Reskrimum Polda Metro Jaya, itu pas masa emasnya lah. Kasus Sarinah, kopi sianida, terus sempat jadi Wakapolda Lampung, lalu naik ke posisi internasional di Divhub Inter. Mulai dari Karomis Inter sampai puncaknya jadi Kadifhub Inter. Sebelum akhirnya ya ini, dipindah ke Sahlijemen Kapolri. Nah, selain karir, sumber Anda juga detail nih soal finansialnya lewat LHKPN. Tercatat per akhir 2023, total kekayaannya itu mepet-mepet 5 miliar. Tepatnya sih 4 miliar 998 juta rupiah. Sebagian besar asetnya itu tanah dan bangunan, nilainya lebih dari 2,1 miliar. Terus ada 2 mobil lumayan mewah, Toyota Alphard sama Mercedes-Benz, totalnya 1 miliar lebih. Satu catatan menarik lagi nih dari laporannya, tercatat gak punya utang sama sekali. Ya, kalau kita coba tarik ke gambaran yang lebih luas ya, seperti yang coba disajikan oleh sumber Anda juga, kasus ini tuh bukan cuma soal pribadi Irjen Krisnamurti aja gitu. Tapi jadi semacam, test case lah buat institusi Polri sendiri. Buat nunjukin konsistensi mereka dalam menegakkan aturan etik. Nggak pandang bulu, mau pangkatnya apa, jabatannya apa, gimana Polri menangani isu ini secara terbuka, secara akuntabel, itu pasti akan sangat berpengaruh ke tingkat kepercayaan Anda dan publik umumnya, kepolisian. Apakah mutasi ke Sahlijemen itu langkah strategis buat meredam isu, atau memang murni rotasi jabatan biasa? Nah, itu titik krusial yang perlu terus dicermati menurut analisis sumber Anda. Oke, jadi rangkuman pentingnya buat Anda dari deep dive kita kali ini apa nih?
Kita lihat figur polisi yang dulu sempat jadi pahlawan, sekarang citranya dipertanyakan gara-gara dugaan skandal pribadi. Terjadinya barengan pula sama mutasi jabatan yang bikin banyak spekulasi. Terus ada sorotan tajam ke respons institusi Polri, dan pertanyaan mendasar soal transparansi sama akuntabilitas. Betul. Dari pahlawan Sarina sampai ke pusaran isu terbaru ini, perjalanan karirnya Krisnamurti, seperti yang dianalisis di sumber Anda ya, ini jadi studi kasus yang menarik banget. Tentang gimana citra publik itu dibangun, gimana etika pribadi pejabat diuji, dan gimana akuntabilitas institusi dipertaruhkan. Nah, sebagai pemantik pikiran aja nih, buat Anda renungkan sendiri nanti. Seberapa besar sih menurut Anda pengaruh isu etika pribadi seorang pejabat publik terhadap pandangan Anda soal institusi tempat dia bernaung? Secara keseluruhan maksudnya. Sesuatu yang menarik untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di Deep Dive Anda berikutnya. Kompolnas menyatakan akan menindaklanjuti isu dugaan perselingkuhan yang menyeret nama mantan Kadif Hubinter Polri, Irjen Krisnamurti. Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim menyatakan pihaknya akan meminta klarifikasi resmi dari Polri mengenai kabar yang beredar luas di media sosial. Menurutnya, isu yang muncul termasuk dalam ranah dugaan pelanggaran kode etik anggota Polri. Namun ia menegaskan bahwa Kompolnas tetap memerlukan keterangan langsung dari Polri sebelum menyimpulkan. Isu perselingkuhan tersebut dikaitkan dengan hubungan asmara antara Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berinisial Kompol AP. Kabar lain menyebut kasus ini sudah melalui sidang kode etik, namun tidak mendapat perhatian media. Saat ini, Krisnamurti telah dimutasi dari jabatannya, Kadif Hubinter Polri, menjadi staf ahli manajemen Kapolri. Mutasi ini tertuang dalam surat telegram Kapolri yang ditandatangani pada 5 Agustus 2025. Krisnamurti sendiri juga belum memberikan tanggapan atas tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit yang diminta untuk melakukan evaluasi terhadap Irjen Krisnamurti yang diduga terlibat dalam dugaan kasus perselingkuhan. Nah, Tribuners, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategy Studies, ada Bambang Rukminto ini meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengevaluasi jabatan yang diberikan kepada Irjen Krisnamurti sebagai staf ahli manajemen dari Kapolri. Hal itu disampaikan menyusul sorotan publik terhadap kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan Irjen Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berpangkat komisaris polisi atau kompol berinisial AP. Menurut Bambang Rukminto, Tribuners, Kapolri ini seharusnya tidak memberikan jabatan kepada mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional, ada Irjen Krisnamurti sebagai Sahli Jemen begitu ya, agar tidak merusak citra dari organisasi Korps Bayangkara. Kasus ini menjadi perhatian setelah beredar kabar di media sosial bahwa Irjen Krisnamurti ini diduga menjalin hubungan asmara dengan Kompol A. Kasus tersebut sudah masuk tahap sidang kode etik profesi Polri, meskipun prosesnya digelar secara tertutup dan tidak disiarkan melalui media massa. Menurut Bambang Rukminto, sidang kode etik secara tertutup adalah prosedur yang wajar untuk kasus personal atau kesusilaan agar tidak menimbulkan kegaduhan yang berlebihan di internal Polri. Namun ia menegaskan bahwa mutasi jabatan dan keputusan final ini harus segera diambil, dan saat ini Tribuners, Krisna ini sudah dimutasi dari jabatan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri menjadi Sahli Jemen Kapolri. Mutasi ini pun tertuang pada surat telegram Kapolri tanggal 5 Agustus 2025 yang sudah ditandatangani oleh Kapolri Irjen Anwar. Tribuners, dalam unggahan di akun TikTok Bantuan Hukum Online ini dijelaskan bahwa Irjen Krisna diduga melanggar kode etik profesi Polri berupa perselingkuhan, dan pelanggaran tersebut berdasarkan pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 serta pasal 8 dan pasal 13 Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri. Hingga berita ini diturunkan, tim berupaya menghubungi dari Irjen Krisnamurti dan Mabes Polri. Dalam hal ini Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, tetapi belum juga mendapat jawaban. Selamat datang kembali di Deep Dive Anda.
Kali ini nih kita akan coba gali lebih dalam sumber-sumber yang Anda bagikan. Topiknya lagi hangat banget ya, soal dugaan skandal yang melibatkan Irjen Krisnamurti. Nama yang Anda pasti ingat lah ya, dari aksi di Sarinah dulu itu kan. Nah, rangkuman dari berita, data karir, sampai LHKPN yang Anda kumpulkan ini kita coba kupas ya. Misinya apa? Ya, membongkar lapisan ceritanya lah. Mulai dari dugaan hubungan terlarang, itu terus ada mutasi jabatan yang waktunya kok deketan, sampai dampaknya gimana. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Jadi, inti masalahnya ini, seperti yang sumber Anda rangkum juga, ada dugaan hubungan spesial gitu ya, antara Irjen Krisnamurti sama seorang polwan. Kompol AP inisialnya. Katanya sih ini kabarnya udah masuk radar sidang etik. Tapi kok aneh ya, relatif senyap gitu pemberitaannya. Di media arus utama maksudnya. Oke, satu hal yang langsung kelihatan mencolok dari materi Anda ini, timingnya nih. Ini kan muncul gimana ya, hampir barengan sama mutasinya dia dari Kadif Hub Inter, terus pindah ke Sahlijemen Kapolri per 5 Agustus 2025 itu. Nah, menurut analisis sumber Anda, ini sekedar kebetulan aja atau memang ada kaitannya nih? Gimana menurut Anda? Ya, ini yang jadi sorotan menarik ya di sumber yang Anda kasih. Bagaimana respon dari institusi Polri sendiri? Kompolnas kan sudah bilang tuh, akan minta klarifikasi resmi ke Polri. Ya wajar sih, ini kan potensi pelanggaran etika soalnya. Tapi dari internal Mabes Polri sendiri, kita lihat pejabat kunci kayak Kadif Propam atau Humas gitu, sejauh ini kayaknya belum ada ya komentar publik yang jelas. Nah ini kan yang seperti ditekankan di analisis Anda, memunculkan pertanyaan besar soal transparansi ya kan? Betul, betul sekali. Dan pertanyaan soal transparansi ini jadi makin relevan ya kalau kita ingat lagi citra Krisnamurti dulu. Dulu kan dia sempat jadi kayak ikon polisi idola gitu. Apalagi pasca Sarinah 2016 sama kasus kopi sianida yang heboh banget itu. Kesannya kan tegas, modern, wah pokoknya figur pahlawan deh. Nah, sumber Anda menyoroti banget nih kontrasnya citra heroik ini sama isu dugaan skandal pribadi sekarang. Malah ada catatan ironis juga di sumber Anda soal Ferdy Sambo. Dulu kan salah satu anak buahnya ya pas peristiwa Sarinah. Sempat nyalip pangkatnya Krisnamurti malah sebelum akhirnya kena kasus besar itu. Ironis ya. Analisis dalam sumber Anda sepertinya ngelihat ini sebagai pola yang ya lumayan sering kita lihat juga sih. Perwira, karirnya kelihatan bagus, cemerlang, gitu. Tiba-tiba tersandung masalah etika personal. Kalau dugaan ini benar, ya ini jadi antitesis langsung dari narasi kepahlawanan yang udah dibangun. Dan soal mutasi ke Sahlijemen itu, posisi yang, ya seperti analisis beberapa pihak di sumber Anda, dianggap jalur parkir lah atau kurang strategis dibanding Kadif Hub Inter. Terjadinya barengan sama isu ini merebak, ya jelas saja memantik spekulasi lebih jauh kan? Apakah ini murni rotasi biasa aja di Polri, atau memang ada hubungannya? Mungkin sebagai langkah meredam dampak dugaan pelanggaran etik. Nah ini jadi pertanyaan krusial soal akuntabilitas internal Polri yang digarisbawahi sumber Anda. Menarik juga kalau kita lihat lagi rekam jejak karirnya yang dirangkum sumber Anda ini ya. Pernah jadi di Reskrimum Polda Metro Jaya, itu pas masa-masnya lah. Kasus Sarinah, kopi sianida, terus sempat jadi Wakapolda Lampung, lalu naik ke posisi internasional di Divhub Inter. Mulai dari Karomis Inter sampai puncaknya jadi Kadifhub Inter. Sebelum akhirnya ya ini, dipindah ke Sahlijemen Kapolri. Nah, selain karir, sumber Anda juga detail nih soal finansialnya lewat LHKPN. Tercatat per akhir 2023, total kekayaannya itu mepet-mepet 5 miliar. Tepatnya sih 4 miliar 998 juta rupiah. Sebagian besar asetnya itu tanah dan bangunan, nilainya lebih dari 2,1 miliar. Terus ada 2 mobil lumayan mewah, Toyota Alphard sama Mercedes-Benz, totalnya 1 miliar lebih. Satu catatan menarik lagi nih dari laporannya, tercatat nggak punya utang sama sekali. Ya, kalau kita coba tarik ke gambaran yang lebih luas ya, seperti yang coba disajikan oleh sumber Anda juga, kasus ini tuh bukan cuma soal pribadi Irjen Krisnamurti aja gitu. Tapi jadi semacam, test case lah buat institusi Polri sendiri. Buat nunjukin konsistensi mereka dalam menegakkan aturan etik. Nggak pandang bulu, mau pangkatnya apa, jabatannya apa, gimana Polri menangani isu ini secara terbuka, secara akuntabel, itu pasti akan sangat berpengaruh ke tingkat kepercayaan Anda dan publik umumnya, kepolisian. Apakah mutasi ke Sahlijemen itu langkah strategis buat meredam isu, atau memang murni rotasi jabatan biasa? Nah, itu titik krusial yang perlu terus dicermati menurut analisis sumber Anda. Oke, jadi rangkuman pentingnya buat Anda dari deep dive kita kali ini apa nih?
Kita lihat figur polisi yang dulu sempat jadi pahlawan, sekarang citranya dipertanyakan gara-gara dugaan skandal pribadi. Terjadinya barengan pula sama mutasi jabatan yang bikin banyak spekulasi. Terus ada sorotan tajam ke respons institusi Polri, dan pertanyaan mendasar soal transparansi sama akuntabilitas. Betul. Dari pahlawan Sarina sampai ke pusaran isu terbaru ini, perjalanan karirnya Krisnamurti, seperti yang dianalisis di sumber Anda ya, ini jadi studi kasus yang menarik banget. Tentang gimana citra publik itu dibangun, gimana etika pribadi pejabat diuji, dan gimana akuntabilitas institusi dipertaruhkan. Nah, sebagai pemantik pikiran aja nih, buat Anda renungkan sendiri nanti. Seberapa besar sih menurut Anda pengaruh isu etika pribadi seorang pejabat publik terhadap pandangan Anda soal institusi tempat dia bernaung? Secara keseluruhan maksudnya. Sesuatu yang menarik untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di Debrief Anda berikutnya. Kompolnas menyatakan akan menindaklanjuti isu dugaan perselingkuhan yang menyeret nama mantan Kadif Hubinter Polri, Irjen Krisnamurti. Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim menyatakan pihaknya akan meminta klarifikasi resmi dari Polri mengenai kabar yang beredar luas di media sosial. Menurutnya, isu yang muncul termasuk dalam ranah dugaan pelanggaran kode etik anggota Polri. Namun ia menegaskan bahwa Kompolnas tetap memerlukan keterangan langsung dari Polri sebelum menyimpulkan. Isu perselingkuhan tersebut dikaitkan dengan hubungan asmara antara Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berinisial Kompol AP. Kabar lain menyebut kasus ini sudah melalui sidang kode etik, namun tidak mendapat perhatian media. Saat ini, Krisnamurti telah dimutasi dari jabatannya, Kadif Hubinter Polri, menjadi staf ahli manajemen Kapolri. Mutasi ini tertuang dalam surat telegram Kapolri yang ditandatangani pada 5 Agustus 2025. Krisnamurti sendiri juga belum memberikan tanggapan atas tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit yang diminta untuk melakukan evaluasi terhadap Irjen Krisnamurti yang diduga terlibat dalam dugaan kasus perselingkuhan. Nah, Tribuners, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategy Studies, ada Bambang Rukminto ini meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengevaluasi jabatan yang diberikan kepada Irjen Krisnamurti sebagai staf ahli manajemen dari Kapolri. Hal itu disampaikan menyusul sorotan publik terhadap kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan Irjen Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berpangkat komisaris polisi atau kompol berinisial AP. Menurut Bambang Rukminto, Tribuners, Kapolri ini seharusnya tidak memberikan jabatan kepada mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional, ada Irjen Krisnamurti sebagai Sahli Jemen begitu ya, agar tidak merusak citra dari organisasi Korps Bayangkara. Kasus ini menjadi perhatian setelah beredar kabar di media sosial bahwa Irjen Krisnamurti ini diduga menjalin hubungan asmara dengan Kompol A. Kasus tersebut sudah masuk tahap sidang kode etik profesi Polri, meskipun prosesnya digelar secara tertutup dan tidak disiarkan melalui media massa. Menurut Bambang Rukminto, sidang kode etik secara tertutup adalah prosedur yang wajar untuk kasus personal atau kesusilaan agar tidak menimbulkan kegaduhan yang berlebihan di internal Polri. Namun ia menegaskan bahwa mutasi jabatan dan keputusan final ini harus segera diambil, dan saat ini Tribuners, Krisna ini sudah dimutasi dari jabatan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri menjadi Sahli Jemen Kapolri. Mutasi ini pun tertuang pada surat telegram Kapolri tanggal 5 Agustus 2025 yang sudah ditandatangani oleh Kapolri Irjen Anwar. Tribuners, dalam unggahan di akun TikTok Bantuan Hukum Online ini dijelaskan bahwa Irjen Krisna diduga melanggar kode etik profesi Polri berupa perselingkuhan, dan pelanggaran tersebut berdasarkan pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 serta pasal 8 dan pasal 13 Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri. Hingga berita ini diturunkan, tim berupaya menghubungi dari Irjen Krisnamurti dan Mabes Polri. Dalam hal ini Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, tetapi belum juga mendapat jawaban. Selamat datang kembali di Deep Dive Anda.
Kali ini nih kita akan coba gali lebih dalam sumber-sumber yang Anda bagikan. Topiknya lagi hangat banget ya, soal dugaan skandal yang melibatkan Irjen Krisnamurti. Nama yang Anda pasti ingat lah ya, dari aksi di Sarinah dulu itu kan. Nah, rangkuman dari berita, data karir, sampai LHKPN yang Anda kumpulkan ini kita coba kupas ya. Misinya apa? Ya, membongkar lapisan ceritanya lah. Mulai dari dugaan hubungan terlarang, itu terus ada mutasi jabatan yang waktunya kok deketan, sampai dampaknya gimana. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Jadi, inti masalahnya ini, seperti yang sumber Anda rangkum juga, ada dugaan hubungan spesial gitu ya, antara Irjen Krisnamurti sama seorang polwan. Kompol AP inisialnya. Katanya sih ini kabarnya udah masuk radar sidang etik. Tapi kok aneh ya, relatif senyap gitu pemberitaannya. Di media arus utama maksudnya. Oke, satu hal yang langsung kelihatan mencolok dari materi Anda ini, timingnya nih. Ini kan muncul gimana ya, hampir barengan sama mutasinya dia dari Kadif Hub Inter, terus pindah ke Sahlijemen Kapolri per 5 Agustus 2025 itu. Nah, menurut analisis sumber Anda, ini sekedar kebetulan aja atau memang ada kaitannya nih? Gimana menurut Anda? Ya, ini yang jadi sorotan menarik ya di sumber yang Anda kasih. Bagaimana respon dari institusi Polri sendiri? Kompolnas kan sudah bilang tuh, akan minta klarifikasi resmi ke Polri. Ya wajar sih, ini kan potensi pelanggaran etika soalnya. Tapi dari internal Mabes Polri sendiri, kita lihat pejabat kunci kayak Kadif Propam atau Humas gitu, sejauh ini kayaknya belum ada ya komentar publik yang jelas. Nah ini kan yang seperti ditekankan di analisis Anda, memunculkan pertanyaan besar soal transparansi ya kan? Betul, betul sekali. Dan pertanyaan soal transparansi ini jadi makin relevan ya kalau kita ingat lagi citra Krisnamurti dulu. Dulu kan dia sempat jadi kayak ikon polisi idola gitu. Apalagi pasca Sarinah 2016 sama kasus kopi sianida yang heboh banget itu. Kesannya kan tegas, modern, wah pokoknya figur pahlawan deh. Nah, sumber Anda menyoroti banget nih kontrasnya citra heroik ini sama isu dugaan skandal pribadi sekarang. Malah ada catatan ironis juga di sumber Anda soal Ferdy Sambo. Dulu kan salah satu anak buahnya ya pas peristiwa Sarinah. Sempat nyalip pangkatnya Krisnamurti malah sebelum akhirnya kena kasus besar itu. Ironis ya. Analisis dalam sumber Anda sepertinya ngelihat ini sebagai pola yang ya lumayan sering kita lihat juga sih. Perwira, karirnya kelihatan bagus, cemerlang, gitu. Tiba-tiba tersandung masalah etika personal. Kalau dugaan ini benar, ya ini jadi antitesis langsung dari narasi kepahlawanan yang udah dibangun. Dan soal mutasi ke Sahlijemen itu, posisi yang, ya seperti analisis beberapa pihak di sumber Anda, dianggap jalur parkir lah atau kurang strategis dibanding Kadif Hub Inter. Terjadinya barengan sama isu ini merebak, ya jelas saja memantik spekulasi lebih jauh kan? Apakah ini murni rotasi biasa aja di Polri, atau memang ada hubungannya? Mungkin sebagai langkah meredam dampak dugaan pelanggaran etik. Nah ini jadi pertanyaan krusial soal akuntabilitas internal Polri yang digarisbawahi sumber Anda. Menarik juga kalau kita lihat lagi rekam jejak karirnya yang dirangkum sumber Anda ini ya. Pernah jadi di Reskrimum Polda Metro Jaya, itu pas masa-masnya lah. Kasus Sarinah, kopi sianida, terus sempat jadi Wakapolda Lampung, lalu naik ke posisi internasional di Divhub Inter. Mulai dari Karomis Inter sampai puncaknya jadi Kadifhub Inter. Sebelum akhirnya ya ini, dipindah ke Sahlijemen Kapolri. Nah, selain karir, sumber Anda juga detail nih soal finansialnya lewat LHKPN. Tercatat per akhir 2023, total kekayaannya itu mepet-mepet 5 miliar. Tepatnya sih 4 miliar 998 juta rupiah. Sebagian besar asetnya itu tanah dan bangunan, nilainya lebih dari 2,1 miliar. Terus ada 2 mobil lumayan mewah, Toyota Alphard sama Mercedes-Benz, totalnya 1 miliar lebih. Satu catatan menarik lagi nih dari laporannya, tercatat nggak punya utang sama sekali. Ya, kalau kita coba tarik ke gambaran yang lebih luas ya, seperti yang coba disajikan oleh sumber Anda juga, kasus ini tuh bukan cuma soal pribadi Irjen Krisnamurti aja gitu. Tapi jadi semacam, test case lah buat institusi Polri sendiri. Buat nunjukin konsistensi mereka dalam menegakkan aturan etik. Nggak pandang bulu, mau pangkatnya apa, jabatannya apa, gimana Polri menangani isu ini secara terbuka, secara akuntabel, itu pasti akan sangat berpengaruh ke tingkat kepercayaan Anda dan publik umumnya, kepolisian. Apakah mutasi ke Sahlijemen itu langkah strategis buat meredam isu, atau memang murni rotasi jabatan biasa? Nah, itu titik krusial yang perlu terus dicermati menurut analisis sumber Anda. Oke, jadi rangkuman pentingnya buat Anda dari deep dive kita kali ini apa nih?
Kita lihat figur polisi yang dulu sempat jadi pahlawan, sekarang citranya dipertanyakan gara-gara dugaan skandal pribadi. Terjadinya barengan pula sama mutasi jabatan yang bikin banyak spekulasi. Terus ada sorotan tajam ke respons institusi Polri, dan pertanyaan mendasar soal transparansi sama akuntabilitas. Betul. Dari pahlawan Sarina sampai ke pusaran isu terbaru ini, perjalanan karirnya Krisnamurti, seperti yang dianalisis di sumber Anda ya, ini jadi studi kasus yang menarik banget. Tentang gimana citra publik itu dibangun, gimana etika pribadi pejabat diuji, dan gimana akuntabilitas institusi dipertaruhkan. Nah, sebagai pemantik pikiran aja nih, buat Anda renungkan sendiri nanti. Seberapa besar sih menurut Anda pengaruh isu etika pribadi seorang pejabat publik terhadap pandangan Anda soal institusi tempat dia bernaung? Secara keseluruhan maksudnya. Sesuatu yang menarik untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di debrief Anda berikutnya. Kompolnas menyatakan akan menindaklanjuti isu dugaan perselingkuhan yang menyeret nama mantan Kadif Hubinter Polri, Irjen Krisnamurti. Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim menyatakan pihaknya akan meminta klarifikasi resmi dari Polri mengenai kabar yang beredar luas di media sosial. Menurutnya, isu yang muncul termasuk dalam ranah dugaan pelanggaran kode etik anggota Polri. Namun ia menegaskan bahwa Kompolnas tetap memerlukan keterangan langsung dari Polri sebelum menyimpulkan. Isu perselingkuhan tersebut dikaitkan dengan hubungan asmara antara Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berinisial Kompol AP. Kabar lain menyebut kasus ini sudah melalui sidang kode etik, namun tidak mendapat perhatian media. Saat ini, Krisnamurti telah dimutasi dari jabatannya, Kadif Hubinter Polri, menjadi staf ahli manajemen Kapolri. Mutasi ini tertuang dalam surat telegram Kapolri yang ditandatangani pada 5 Agustus 2025. Krisnamurti sendiri juga belum memberikan tanggapan atas tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit yang diminta untuk melakukan evaluasi terhadap Irjen Krisnamurti yang diduga terlibat dalam dugaan kasus perselingkuhan. Nah, Tribuners, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategy Studies, ada Bambang Rukminto ini meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengevaluasi jabatan yang diberikan kepada Irjen Krisnamurti sebagai staf ahli manajemen dari Kapolri. Hal itu disampaikan menyusul sorotan publik terhadap kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan Irjen Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berpangkat komisaris polisi atau kompol berinisial AP. Menurut Bambang Rukminto, Tribuners, Kapolri ini seharusnya tidak memberikan jabatan kepada mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional, ada Irjen Krisnamurti sebagai Sahli Jemen begitu ya, agar tidak merusak citra dari organisasi Korps Bayangkara. Kasus ini menjadi perhatian setelah beredar kabar di media sosial bahwa Irjen Krisnamurti ini diduga menjalin hubungan asmara dengan Kompol A. Kasus tersebut sudah masuk tahap sidang kode etik profesi Polri, meskipun prosesnya digelar secara tertutup dan tidak disiarkan melalui media massa. Menurut Bambang Rukminto, sidang kode etik secara tertutup adalah prosedur yang wajar untuk kasus personal atau kesusilaan agar tidak menimbulkan kegaduhan yang berlebihan di internal Polri. Namun ia menegaskan bahwa mutasi jabatan dan keputusan final ini harus segera diambil, dan saat ini Tribuners, Krisna ini sudah dimutasi dari jabatan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri menjadi Sahli Jemen Kapolri. Mutasi ini pun tertuang pada surat telegram Kapolri tanggal 5 Agustus 2025 yang sudah ditandatangani oleh Kapolri Irjen Anwar. Tribuners, dalam unggahan di akun TikTok Bantuan Hukum Online ini dijelaskan bahwa Irjen Krisna diduga melanggar kode etik profesi Polri berupa perselingkuhan, dan pelanggaran tersebut berdasarkan pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 serta pasal 8 dan pasal 13 Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri. Hingga berita ini diturunkan, tim berupaya menghubungi dari Irjen Krisnamurti dan Mabes Polri. Dalam hal ini Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, tetapi belum juga mendapat jawaban. Selamat datang kembali di Deep Dive Anda.
Kali ini nih kita akan coba gali lebih dalam sumber-sumber yang Anda bagikan. Topiknya lagi hangat banget ya, soal dugaan skandal yang melibatkan Irjen Krisnamurti. Nama yang Anda pasti ingat lah ya, dari aksi di Sarinah dulu itu kan. Nah, rangkuman dari berita, data karir, sampai LHKPN yang Anda kumpulkan ini kita coba kupas ya. Misinya apa? Ya, membongkar lapisan ceritanya lah. Mulai dari dugaan hubungan terlarang, itu terus ada mutasi jabatan yang waktunya kok deketan, sampai dampaknya gimana. Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi, inti masalahnya ini, seperti yang sumber Anda rangkum juga, ada dugaan hubungan spesial gitu ya, antara Irjen Krisnamurti sama seorang polwan. Kompol AP inisialnya. Katanya sih ini kabarnya udah masuk radar sidang etik. Tapi kok aneh ya, relatif senyap gitu pemberitaannya. Di media arus utama maksudnya. Oke, satu hal yang langsung kelihatan mencolok dari materi Anda ini, timingnya nih. Ini kan muncul gimana ya, hampir barengan sama mutasinya dia dari Kadif Hub Inter terus pindah ke Sahlijemen Kapolri per 5 Agustus 2025 itu. Nah, menurut analisis sumber Anda, ini sekedar kebetulan aja atau memang ada kaitannya nih? Gimana menurut Anda? Ya, ini yang jadi sorotan menarik ya di sumber yang Anda kasih. Bagaimana respon dari institusi Polri sendiri? Kompolnas kan sudah bilang tuh, akan minta klarifikasi resmi ke Polri. Ya wajar sih, ini kan potensi pelanggaran etika soalnya. Tapi dari internal Mabes Polri sendiri, kita lihat pejabat kunci kayak Kadif Propam atau Humas gitu, sejauh ini kayaknya belum ada ya komentar publik yang jelas. Nah ini kan yang seperti ditekankan di analisis Anda, memunculkan pertanyaan besar soal transparansi ya kan? Betul, betul sekali. Dan pertanyaan soal transparansi ini jadi makin relevan ya kalau kita ingat lagi citra Krisnamurti dulu. Dulu kan dia sempat jadi kayak ikon polisi idola gitu. Apalagi pasca Sarinah 2016 sama kasus kopi sianida yang heboh banget itu. Kesannya kan tegas, modern, wah pokoknya figur pahlawan deh. Nah, sumber Anda menyoroti banget nih kontrasnya citra heroik ini sama isu dugaan skandal pribadi sekarang. Malah ada catatan ironis juga di sumber Anda soal Ferdy Sambo. Dulu kan salah satu anak buahnya ya pas peristiwa Sarinah. Sempat nyalip pangkatnya Krisnamurti malah sebelum akhirnya kena kasus besar itu. Ironis ya. Analisis dalam sumber Anda sepertinya ngelihat ini sebagai pola yang ya lumayan sering kita lihat juga sih. Perwira, karirnya kelihatan bagus, cemerlang, gitu. Tiba-tiba tersandung masalah etika personal. Kalau dugaan ini benar, ya ini jadi antitesis langsung dari narasi kepahlawanan yang udah dibangun. Dan soal mutasi ke Sahlijemen itu, posisi yang, ya seperti analisis beberapa pihak di sumber Anda, dianggap jalur parkir lah, atau kurang strategis dibanding Kadif Hub Inter. Terjadinya barengan sama isu ini merebak, ya jelas saja memantik spekulasi lebih jauh kan? Apakah ini murni rotasi biasa aja di Polri, atau memang ada hubungannya? Mungkin sebagai langkah meredam dampak dugaan pelanggaran etik. Nah ini jadi pertanyaan krusial soal akuntabilitas internal Polri yang digarisbawahi sumber Anda. Menarik juga kalau kita lihat lagi rekam jejak karirnya yang dirangkum sumber Anda ini ya. Pernah jadi di Reskrimum Polda Metro Jaya, itu pas masa emasnya lah. Kasus Sarinah, kopi sianida, terus sempat jadi Wakapolda Lampung, lalu naik ke posisi internasional di Divhub Inter. Mulai dari Karomis Inter sampai puncaknya jadi Kadifhub Inter. Sebelum akhirnya ya ini, dipindah ke Sahlijemen Kapolri. Nah, selain karir, sumber Anda juga detail nih soal finansialnya lewat LHKPN. Tercatat per akhir 2023, total kekayaannya itu mepet-mepet 5 miliar. Tepatnya sih 4 miliar 998 juta rupiah. Sebagian besar asetnya itu tanah dan bangunan, nilainya lebih dari 2,1 miliar. Terus ada 2 mobil lumayan mewah, Toyota Alphard sama Mercedes-Benz, totalnya 1 miliar lebih. Satu catatan menarik lagi nih dari laporannya, tercatat nggak punya utang sama sekali. Ya, kalau kita coba tarik ke gambaran yang lebih luas ya, seperti yang coba disajikan oleh sumber Anda juga, kasus ini tuh bukan cuma soal pribadi Irjen Krisnamurti aja gitu. Tapi jadi semacam, test case lah buat institusi Polri sendiri. Buat nunjukin konsistensi mereka dalam menegakkan aturan etik. Nggak pandang bulu, mau pangkatnya apa, jabatannya apa, gimana Polri menangani isu ini secara terbuka, secara akuntabel, itu pasti akan sangat berpengaruh ke tingkat kepercayaan Anda dan publik umumnya, kepolisian. Apakah mutasi ke Sahlijemen itu langkah strategis buat meredam isu, atau memang murni rotasi jabatan biasa? Nah, itu titik krusial yang perlu terus dicermati menurut analisis sumber Anda. Oke, jadi rangkuman pentingnya buat Anda dari deep dive kita kali ini apa nih?
Kita lihat figur polisi yang dulu sempat jadi pahlawan, sekarang citranya dipertanyakan gara-gara dugaan skandal pribadi. Terjadinya barengan pula sama mutasi jabatan yang bikin banyak spekulasi. Terus ada sorotan tajam ke respons institusi Polri, dan pertanyaan mendasar soal transparansi sama akuntabilitas. Betul. Dari pahlawan Sarina sampai ke pusaran isu terbaru ini, perjalanan karirnya Krisnamurti, seperti yang dianalisis di sumber Anda ya, ini jadi studi kasus yang menarik banget. Tentang gimana citra publik itu dibangun, gimana etika pribadi pejabat diuji, dan gimana akuntabilitas institusi dipertaruhkan. Nah, sebagai pemantik pikiran aja nih, buat Anda renungkan sendiri nanti. Seberapa besar sih menurut Anda pengaruh isu etika pribadi seorang pejabat publik terhadap pandangan Anda soal institusi tempat dia bernaung? Secara keseluruhan maksudnya. Sesuatu yang menarik untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di Deep Dive Anda berikutnya. Kompolnas menyatakan akan menindaklanjuti isu dugaan perselingkuhan yang menyeret nama mantan Kadif Hubinter Polri, Irjen Krisnamurti. Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim menyatakan pihaknya akan meminta klarifikasi resmi dari Polri mengenai kabar yang beredar luas di media sosial. Menurutnya, isu yang muncul termasuk dalam ranah dugaan pelanggaran kode etik anggota Polri. Namun ia menegaskan bahwa Kompolnas tetap memerlukan keterangan langsung dari Polri sebelum menyimpulkan. Isu perselingkuhan tersebut dikaitkan dengan hubungan asmara antara Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berinisial Kompol AP. Kabar lain menyebut kasus ini sudah melalui sidang kode etik, namun tidak mendapat perhatian media. Saat ini, Krisnamurti telah dimutasi dari jabatannya, Kadif Hubinter Polri, menjadi staf ahli manajemen Kapolri. Mutasi ini tertuang dalam surat telegram Kapolri yang ditandatangani pada 5 Agustus 2025. Krisnamurti sendiri juga belum memberikan tanggapan atas tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit yang diminta untuk melakukan evaluasi terhadap Irjen Krisnamurti yang diduga terlibat dalam dugaan kasus perselingkuhan. Nah, Tribuners, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategy Studies, ada Bambang Rukminto, ini meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengevaluasi jabatan yang diberikan kepada Irjen Krisnamurti sebagai staf ahli manajemen dari Kapolri. Hal itu disampaikan menyusul sorotan publik terhadap kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan Irjen Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berpangkat komisaris polisi atau kompol berinisial AP. Menurut Bambang Rukminto, Tribuners, Kapolri ini seharusnya tidak memberikan jabatan kepada mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional, ada Irjen Krisnamurti sebagai Sahli Jemen begitu ya, agar tidak merusak citra dari organisasi Korps Bayangkara. Kasus ini menjadi perhatian setelah beredar kabar di media sosial bahwa Irjen Krisnamurti ini diduga menjalin hubungan asmara dengan Kompol A. Kasus tersebut sudah masuk tahap sidang kode etik profesi Polri, meskipun prosesnya digelar secara tertutup dan tidak disiarkan melalui media massa. Menurut Bambang Rukminto, sidang kode etik secara tertutup adalah prosedur yang wajar untuk kasus personal atau kesusilaan agar tidak menimbulkan kegaduhan yang berlebihan di internal Polri. Namun ia menegaskan bahwa mutasi jabatan dan keputusan final ini harus segera diambil, dan saat ini Tribuners, Krisna ini sudah dimutasi dari jabatan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri menjadi Sahli Jemen Kapolri. Mutasi ini pun tertuang pada surat telegram Kapolri tanggal 5 Agustus 2025 yang sudah ditandatangani oleh Kapolri Irjen Anwar. Tribuners, dalam unggahan di akun TikTok Bantuan Hukum Online ini jelaskan bahwa Irjen Krisna diduga melanggar kode etik profesi Polri berupa perselingkuhan, dan pelanggaran tersebut berdasarkan pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 serta pasal 8 dan pasal 13 Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri. Hingga berita ini diturunkan, tim berupaya menghubungi dari Irjen Krisnamurti dan Mabes Polri. Dalam hal ini Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, tetapi belum juga mendapat jawaban. Selamat datang kembali di Deep Dive Anda.
Kali ini nih kita akan coba gali lebih dalam sumber-sumber yang Anda bagikan. Topiknya lagi hangat banget ya, soal dugaan skandal yang melibatkan Irjen Krisnamurti. Nama yang Anda pasti ingat lah ya, dari aksi di Sarinah dulu itu kan. Nah, rangkuman dari berita, data karir, sampai LHKPN yang Anda kumpulkan ini kita coba kupas ya. Misinya apa? Ya, membongkar lapisan ceritanya lah. Mulai dari dugaan hubungan terlarang, itu terus ada mutasi jabatan yang waktunya kok deketan, sampai dampaknya gimana. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Jadi, inti masalahnya ini, seperti yang sumber Anda rangkum juga, ada dugaan hubungan spesial gitu ya, antara Irjen Krisnamurti sama seorang polwan. Kompol AP inisialnya. Katanya sih ini kabarnya udah masuk radar sidang etik. Tapi kok aneh ya, relatif senyap gitu pemberitaannya. Di media arus utama maksudnya. Oke, satu hal yang langsung kelihatan mencolok dari materi Anda ini, timingnya nih. Ini kan muncul gimana ya, hampir barengan sama mutasinya dia dari Kadif Hub Inter, terus pindah ke Sahlijemen Kapolri per 5 Agustus 2025 itu. Nah, menurut analisis sumber Anda, ini sekedar kebetulan aja atau memang ada kaitannya nih? Gimana menurut Anda? Ya, ini yang jadi sorotan menarik ya di sumber yang Anda kasih. Bagaimana respon dari institusi Polri sendiri? Kompolnas kan sudah bilang tuh, akan minta klarifikasi resmi ke Polri. Ya wajar sih, ini kan potensi pelanggaran etika soalnya. Tapi dari internal Mabes Polri sendiri, kita lihat pejabat kunci kayak Kadif Propam atau Humas gitu, sejauh ini kayaknya belum ada ya komentar publik yang jelas. Nah ini kan yang seperti ditekankan di analisis Anda, memunculkan pertanyaan besar soal transparansi ya kan? Betul, betul sekali. Dan pertanyaan soal transparansi ini jadi makin relevan ya kalau kita ingat lagi citra Krisnamurti dulu. Dulu kan dia sempat jadi kayak ikon polisi idola gitu. Apalagi pasca Sarinah 2016 sama kasus kopi sianida yang heboh banget itu. Kesannya kan tegas, modern, wah pokoknya figur pahlawan deh. Nah, sumber Anda menyoroti banget nih kontrasnya citra heroik ini sama isu dugaan skandal pribadi sekarang. Malah ada catatan ironis juga di sumber Anda soal Ferdy Sambo. Dulu kan salah satu anak buahnya ya pas peristiwa Sarinah. Sempat nyalip pangkatnya Krisnamurti malah sebelum akhirnya kena kasus besar itu. Ironis ya. Analisis dalam sumber Anda sepertinya ngelihat ini sebagai pola yang ya lumayan sering kita lihat juga sih. Perwira, karirnya kelihatan bagus, cemerlang, gitu. Tiba-tiba tersandung masalah etika personal. Kalau dugaan ini benar, ya ini jadi antitesis langsung dari narasi kepahlawanan yang udah dibangun. Dan soal mutasi ke Sahlijemen itu, posisi yang, ya seperti analisis beberapa pihak di sumber Anda, dianggap jalur parkir lah atau kurang strategis dibanding Kadif Hub Inter. Terjadinya barengan sama isu ini merebak, ya jelas saja memantik spekulasi lebih jauh kan? Apakah ini murni rotasi biasa aja di Polri, atau memang ada hubungannya? Mungkin sebagai langkah meredam dampak dugaan pelanggaran etik. Nah ini jadi pertanyaan krusial soal akuntabilitas internal Polri yang digarisbawahi sumber Anda. Menarik juga kalau kita lihat lagi rekam jejak karirnya yang dirangkum sumber Anda ini ya. Pernah jadi di Reskrimum Polda Metro Jaya, itu pas masa-emasnya lah. Kasus Sarinah, kopi sianida, terus sempat jadi Wakapolda Lampung, lalu naik ke posisi internasional di Divhub Inter. Mulai dari Karomis Inter sampai puncaknya jadi Kadifhub Inter. Sebelum akhirnya ya ini, dipindah ke Sahlijemen Kapolri. Nah, selain karir, sumber Anda juga detail nih soal finansialnya lewat LHKPN. Tercatat per akhir 2023, total kekayaannya itu mepet-mepet 5 miliar. Tepatnya sih 4 miliar 998 juta rupiah. Sebagian besar asetnya itu tanah dan bangunan, nilainya lebih dari 2,1 miliar. Terus ada 2 mobil lumayan mewah, Toyota Alphard sama Mercedes-Benz, totalnya 1 miliar lebih. Satu catatan menarik lagi nih dari laporannya, tercatat gak punya utang sama sekali. Ya, kalau kita coba tarik ke gambaran yang lebih luas ya, seperti yang coba disajikan oleh sumber Anda juga, kasus ini tuh bukan cuma soal pribadi Irjen Krisnamurti aja gitu. Tapi jadi semacam, test case lah buat institusi Polri sendiri. Buat nunjukin konsistensi mereka dalam menegakkan aturan etik. Nggak pandang bulu, mau pangkatnya apa, jabatannya apa, gimana Polri menangani isu ini secara terbuka, secara akuntabel, itu pasti akan sangat berpengaruh ke tingkat kepercayaan Anda dan publik umumnya, kepolisian. Apakah mutasi ke Sahlijemen itu langkah strategis buat meredam isu, atau memang murni rotasi jabatan biasa? Nah, itu titik krusial yang perlu terus dicermati menurut analisis sumber Anda. Oke, jadi
rangkuman pentingnya buat Anda dari deep dive kita kali ini apa nih? Kita lihat figur polisi yang dulu sempat jadi pahlawan, sekarang citranya dipertanyakan gara-gara dugaan skandal pribadi. Terjadinya barengan pula sama mutasi jabatan yang bikin banyak spekulasi. Terus ada sorotan tajam ke respons institusi Polri, dan pertanyaan mendasar soal transparansi sama akuntabilitas. Betul. Dari pahlawan Sarina sampai ke pusaran isu terbaru ini, perjalanan karirnya Krisnamurti, seperti yang dianalisis di sumber Anda ya, ini jadi studi kasus yang menarik banget. Tentang gimana citra publik itu dibangun, gimana etika pribadi pejabat diuji, dan gimana akuntabilitas institusi dipertaruhkan. Nah, sebagai pemantik pikiran aja nih, buat Anda renungkan sendiri nanti. Seberapa besar sih menurut Anda pengaruh isu etika pribadi seorang pejabat publik terhadap pandangan Anda soal institusi tempat dia bernaung? Secara keseluruhan maksudnya. Sesuatu yang menarik untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di Deep Dive Anda berikutnya. Kompolnas menyatakan akan menindaklanjuti isu dugaan perselingkuhan yang menyeret nama mantan Kadif Hubinter Polri, Irjen Krisnamurti. Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim menyatakan pihaknya akan meminta klarifikasi resmi dari Polri mengenai kabar yang beredar luas di media sosial. Menurutnya, isu yang muncul termasuk dalam ranah dugaan pelanggaran kode etik anggota Polri. Namun ia menegaskan bahwa Kompolnas tetap memerlukan keterangan langsung dari Polri sebelum menyimpulkan. Isu perselingkuhan tersebut dikaitkan dengan hubungan asmara antara Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berinisial Kompol AP. Kabar lain menyebut kasus ini sudah melalui sidang kode etik, namun tidak mendapat perhatian media. Saat ini, Krisnamurti telah dimutasi dari jabatannya, Kadif Hubinter Polri, menjadi staf ahli manajemen Kapolri. Mutasi ini tertuang dalam surat telegram Kapolri yang ditandatangani pada 5 Agustus 2025. Krisnamurti sendiri juga belum memberikan tanggapan atas tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit yang diminta untuk melakukan evaluasi terhadap Irjen Krisnamurti yang diduga terlibat dalam dugaan kasus perselingkuhan. Nah, Tribuners, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategy Studies, ada Bambang Rukminto ini meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengevaluasi jabatan yang diberikan kepada Irjen Krisnamurti sebagai staf ahli manajemen dari Kapolri. Hal itu disampaikan menyusul sorotan publik terhadap kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan Irjen Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berpangkat komisaris polisi atau kompol berinisial AP. Menurut Bambang Rukminto, Tribuners, Kapolri ini seharusnya tidak memberikan jabatan kepada mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional, ada Irjen Krisnamurti sebagai Sahli Jemen begitu ya, agar tidak merusak citra dari organisasi Korps Bayangkara. Kasus ini menjadi perhatian setelah beredar kabar di media sosial bahwa Irjen Krisnamurti ini diduga menjalin hubungan asmara dengan Kompol A. Kasus tersebut sudah masuk tahap sidang kode etik profesi Polri, meskipun prosesnya digelar secara tertutup dan tidak disiarkan melalui media massa. Menurut Bambang Rukminto, sidang kode etik secara tertutup adalah prosedur yang wajar untuk kasus personal atau kesusilaan agar tidak menimbulkan kegaduhan yang berlebihan di internal Polri. Namun ia menegaskan bahwa mutasi jabatan dan keputusan final ini harus segera diambil, dan saat ini Tribuners, Krisna ini sudah dimutasi dari jabatan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri menjadi Sahli Jaman Kapolri. Mutasi ini pun tertuang pada surat telegram Kapolri tanggal 5 Agustus 2025 yang sudah ditandatangani oleh Kapolri Irjen Anwar. Tribuners, dalam unggahan di akun TikTok Bantuan Hukum Online ini dijelaskan bahwa Irjen Krisna diduga melanggar kode etik profesi Polri berupa perselingkuhan, dan pelanggaran tersebut berdasarkan pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 serta pasal 8 dan pasal 13 Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri. Hingga berita ini diturunkan, tim berupaya menghubungi dari Irjen Krisnamurti dan Mabes Polri. Dalam hal ini Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, tetapi belum juga mendapat jawaban. Selamat datang kembali di Deep Dive Anda.
Kali ini nih kita akan coba gali lebih dalam sumber-sumber yang Anda bagikan. Topiknya lagi hangat banget ya, soal dugaan skandal yang melibatkan Irjen Krisnamurti. Nama yang Anda pasti ingat lah ya, dari aksi di Sarinah dulu itu kan. Nah, rangkuman dari berita, data karir, sampai LHKPN yang Anda kumpulkan ini kita coba kupas ya. Misinya apa? Ya, membongkar lapisan ceritanya lah. Mulai dari dugaan hubungan terlarang, itu terus ada mutasi jabatan yang waktunya kok deketan, sampai dampaknya gimana. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Jadi, inti masalahnya ini, seperti yang sumber Anda rangkum juga, ada dugaan hubungan spesial gitu ya, antara Irjen Krisnamurti sama seorang polwan. Kompol AP inisialnya. Katanya sih ini kabarnya udah masuk radar sidang etik. Tapi kok aneh ya, relatif senyap gitu pemberitaannya. Di media arus utama maksudnya. Oke, satu hal yang langsung kelihatan mencolok dari materi Anda ini, timingnya nih. Ini kan muncul gimana ya, hampir barengan sama mutasinya dia dari Kadif Hub Inter, terus pindah ke Sahlijemen Kapolri per 5 Agustus 2025 itu. Nah, menurut analisis sumber Anda, ini sekedar kebetulan aja atau memang ada kaitannya nih? Gimana menurut Anda? Ya, ini yang jadi sorotan menarik ya di sumber yang Anda kasih. Bagaimana respon dari institusi Polri sendiri? Kompolnas kan sudah bilang tuh, akan minta klarifikasi resmi ke Polri. Ya wajar sih, ini kan potensi pelanggaran etika soalnya. Tapi dari internal Mabes Polri sendiri, kita lihat pejabat kunci kayak Kadif Propam atau Humas gitu, sejauh ini kayaknya belum ada ya komentar publik yang jelas. Nah ini kan yang seperti ditekankan di analisis Anda, memunculkan pertanyaan besar soal transparansi ya kan? Betul, betul sekali. Dan pertanyaan soal transparansi ini jadi makin relevan ya kalau kita ingat lagi citra Krisnamurti dulu. Dulu kan dia sempat jadi kayak ikon polisi idola gitu. Apalagi pasca Sarinah 2016 sama kasus kopi sianida yang heboh banget itu. Kesannya kan tegas, modern, wah pokoknya figur pahlawan deh. Nah, sumber Anda menyoroti banget nih kontrasnya citra heroik ini sama isu dugaan skandal pribadi sekarang. Malah ada catatan ironis juga di sumber Anda soal Ferdy Sambo. Dulu kan salah satu anak buahnya ya pas peristiwa Sarinah. Sempat nyalip pangkatnya Krisnamurti malah sebelum akhirnya kena kasus besar itu. Ironis ya. Analisis dalam sumber Anda sepertinya ngelihat ini sebagai pola yang ya lumayan sering kita lihat juga sih. Perwira, karirnya kelihatan bagus, cemerlang, gitu. Tiba-tiba tersandung masalah etika personal. Kalau dugaan ini benar, ya ini jadi antitesis langsung dari narasi kepahlawanan yang udah dibangun. Dan soal mutasi ke Sahlijemen itu, posisi yang, ya seperti analisis beberapa pihak di sumber Anda, dianggap jalur parkir lah atau kurang strategis dibanding Kadif Hub Inter. Terjadinya barengan sama isu ini merebak, ya jelas saja memantik spekulasi lebih jauh kan? Apakah ini murni rotasi biasa aja di Polri, atau memang ada hubungannya? Mungkin sebagai langkah meredam dampak dugaan pelanggaran etik. Nah ini jadi pertanyaan krusial soal akuntabilitas internal Polri yang digarisbawahi sumber Anda. Menarik juga kalau kita lihat lagi rekam jejak karirnya yang dirangkum sumber Anda ini ya. Pernah jadi di Reskrimum Polda Metro Jaya, itu pas masa-masnya lah. Kasus Sarinah, kopi sianida, terus sempat jadi Wakapolda Lampung, lalu naik ke posisi internasional di Divhub Inter. Mulai dari Karomis Inter sampai puncaknya jadi Kadifhub Inter. Sebelum akhirnya ya ini, dipindah ke Sahlijemen Kapolri. Nah, selain karir, sumber Anda juga detail nih soal finansialnya lewat LHKPN. Tercatat per akhir 2023, total kekayaannya itu mepet-mepet 5 miliar. Tepatnya sih 4 miliar 998 juta rupiah. Sebagian besar asetnya itu tanah dan bangunan, nilainya lebih dari 2,1 miliar. Terus ada 2 mobil lumayan mewah, Toyota Alphard sama Mercedes-Benz, totalnya 1 miliar lebih. Satu catatan menarik lagi nih dari laporannya, tercatat nggak punya utang sama sekali. Ya, kalau kita coba tarik ke gambaran yang lebih luas ya, seperti yang coba disajikan oleh sumber Anda juga, kasus ini tuh bukan cuma soal pribadi Irjen Krisnamurti aja gitu. Tapi jadi semacam, test case lah buat institusi Polri sendiri. Buat nunjukin konsistensi mereka dalam menegakkan aturan etik. Nggak pandang bulu, mau pangkatnya apa, jabatannya apa, gimana Polri menangani isu ini secara terbuka, secara akuntabel, itu pasti akan sangat berpengaruh ke tingkat kepercayaan Anda dan publik umumnya, kepolisian. Apakah mutasi ke Sahlijemen itu langkah strategis buat meredam isu, atau memang murni rotasi jabatan biasa? Nah, itu titik krusial yang perlu terus dicermati menurut analisis sumber Anda. Oke, jadi rangkuman pentingnya buat Anda dari deep dive kita kali ini apa nih?
Kita lihat figur polisi yang dulu sempat jadi pahlawan, sekarang citranya dipertanyakan gara-gara dugaan skandal pribadi. Terjadinya barengan pula sama mutasi jabatan yang bikin banyak spekulasi. Terus ada sorotan tajam ke respons institusi Polri, dan pertanyaan mendasar soal transparansi sama akuntabilitas. Betul. Dari pahlawan Sarina sampai ke pusaran isu terbaru ini, perjalanan karirnya Krisnamurti, seperti yang dianalisis di sumber Anda ya, ini jadi studi kasus yang menarik banget. Tentang gimana citra publik itu dibangun, gimana etika pribadi pejabat diuji, dan gimana akuntabilitas institusi dipertaruhkan. Nah, sebagai pemantik pikiran aja nih, buat Anda renungkan sendiri nanti. Seberapa besar sih menurut Anda pengaruh isu etika pribadi seorang pejabat publik terhadap pandangan Anda soal institusi tempat dia bernaung? Secara keseluruhan maksudnya. Sesuatu yang menarik untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di debrief Anda berikutnya. Kompolnas menyatakan akan menindaklanjuti isu dugaan perselingkuhan yang menyeret nama mantan Kadif Hubinter Polri, Irjen Krisnamurti. Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim menyatakan pihaknya akan meminta klarifikasi resmi dari Polri mengenai kabar yang beredar luas di media sosial. Menurutnya, isu yang muncul termasuk dalam ranah dugaan pelanggaran kode etik anggota Polri. Namun ia menegaskan bahwa Kompolnas tetap memerlukan keterangan langsung dari Polri sebelum menyimpulkan. Isu perselingkuhan tersebut dikaitkan dengan hubungan asmara antara Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berinisial Kompol AP. Kabar lain menyebut kasus ini sudah melalui sidang kode etik, namun tidak mendapat perhatian media. Saat ini, Krisnamurti telah dimutasi dari jabatannya, Kadif Hubinter Polri, menjadi staf ahli manajemen Kapolri. Mutasi ini tertuang dalam surat telegram Kapolri yang ditandatangani pada 5 Agustus 2025. Krisnamurti sendiri juga belum memberikan tanggapan atas tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit yang diminta untuk melakukan evaluasi terhadap Irjen Krisnamurti yang diduga terlibat dalam dugaan kasus perselingkuhan. Nah, Tribuners, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategy Studies, ada Bambang Rukminto ini meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengevaluasi jabatan yang diberikan kepada Irjen Krisnamurti sebagai staf ahli manajemen dari Kapolri. Hal itu disampaikan menyusul sorotan publik terhadap kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan Irjen Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berpangkat komisaris polisi atau kompol berinisial AP. Menurut Bambang Rukminto, Tribuners, Kapolri ini seharusnya tidak memberikan jabatan kepada mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional, ada Irjen Krisnamurti sebagai Sahli Jemen begitu ya, agar tidak merusak citra dari organisasi Korps Bayangkara. Kasus ini menjadi perhatian setelah beredar kabar di media sosial bahwa Irjen Krisnamurti ini diduga menjalin hubungan asmara dengan Kompol A. Kasus tersebut sudah masuk tahap sidang kode etik profesi Polri, meskipun prosesnya digelar secara tertutup dan tidak disiarkan melalui media massa. Menurut Bambang Rukminto, sidang kode etik secara tertutup adalah prosedur yang wajar untuk kasus personal atau kesusilaan agar tidak menimbulkan kegaduhan yang berlebihan di internal Polri. Namun ia menegaskan bahwa mutasi jabatan dan keputusan final ini harus segera diambil, dan saat ini Tribuners, Krisna ini sudah dimutasi dari jabatan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri menjadi Sahli Jaman Kapolri. Mutasi ini pun tertuang pada surat telegram Kapolri tanggal 5 Agustus 2025 yang sudah ditandatangani oleh Kapolri Irjen Anwar. Tribuners, dalam unggahan di akun TikTok Bantuan Hukum Online ini dijelaskan bahwa Irjen Krisna diduga melanggar kode etik profesi Polri berupa perselingkuhan, dan pelanggaran tersebut berdasarkan pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 serta pasal 8 dan pasal 13 Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri. Hingga berita ini diturunkan, tim berupaya menghubungi dari Irjen Krisnamurti dan Mabes Polri. Dalam hal ini Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, tetapi belum juga mendapat jawaban. Selamat datang kembali di Deep Dive Anda.
Kali ini nih kita akan coba gali lebih dalam sumber-sumber yang Anda bagikan. Topiknya lagi hangat banget ya, soal dugaan skandal yang melibatkan Irjen Krisnamurti. Nama yang Anda pasti ingat lah ya, dari aksi di Sarinah dulu itu kan. Nah, rangkuman dari berita, data karir, sampai LHKPN yang Anda kumpulkan ini kita coba kupas ya. Misinya apa? Ya, membongkar lapisan ceritanya lah. Mulai dari dugaan hubungan terlarang, itu terus ada mutasi jabatan yang waktunya kok deketan, sampai dampaknya gimana. Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi, inti masalahnya ini, seperti yang sumber Anda rangkum juga, ada dugaan hubungan spesial gitu ya, antara Irjen Krisnamurti sama seorang polwan. Kompol AP inisialnya. Katanya sih ini kabarnya udah masuk radar sidang etik. Tapi kok aneh ya, relatif senyap gitu pemberitaannya. Di media arus utama maksudnya. Oke, satu hal yang langsung kelihatan mencolok dari materi Anda ini, timingnya nih. Ini kan muncul gimana ya, hampir barengan sama mutasinya dia dari Kadif Hub Inter, terus pindah ke Sahlijemen Kapolri per 5 Agustus 2025 itu. Nah, menurut analisis sumber Anda, ini sekedar kebetulan aja atau memang ada kaitannya nih? Gimana menurut Anda? Ya, ini yang jadi sorotan menarik ya di sumber yang Anda kasih. Bagaimana respon dari institusi Polri sendiri? Kompolnas kan sudah bilang tuh, akan minta klarifikasi resmi ke Polri. Ya wajar sih, ini kan potensi pelanggaran etika soalnya. Tapi dari internal Mabes Polri sendiri, kita lihat pejabat kunci kayak Kadif Propam atau Humas gitu, sejauh ini kayaknya belum ada ya komentar publik yang jelas. Nah ini kan yang seperti ditekankan di analisis Anda, memunculkan pertanyaan besar soal transparansi ya kan? Betul, betul sekali. Dan pertanyaan soal transparansi ini jadi makin relevan ya kalau kita ingat lagi citra Krisnamurti dulu. Dulu kan dia sempat jadi kayak ikon polisi idola gitu. Apalagi pasca Sarinah 2016 sama kasus kopi sianida yang heboh banget itu. Kesannya kan tegas, modern, wah pokoknya figur pahlawan deh. Nah, sumber Anda menyoroti banget nih kontrasnya citra heroik ini sama isu dugaan skandal pribadi sekarang. Malah ada catatan ironis juga di sumber Anda soal Ferdy Sambo. Dulu kan salah satu anak buahnya ya pas peristiwa Sarinah. Sempat nyalip pangkatnya Krisnamurti malah sebelum akhirnya kena kasus besar itu. Ironis ya. Analisis dalam sumber Anda sepertinya ngelihat ini sebagai pola yang ya lumayan sering kita lihat juga sih. Perwira, karirnya kelihatan bagus, cemerlang, gitu. Tiba-tiba tersandung masalah etika personal. Kalau dugaan ini benar, ya ini jadi antitesis langsung dari narasi kepahlawanan yang udah dibangun. Dan soal mutasi ke Sahlijemen itu, posisi yang, ya seperti analisis beberapa pihak di sumber Anda, dianggap jalur parkir lah atau kurang strategis dibanding Kadif Hub Inter. Terjadinya barengan sama isu ini merebak, ya jelas saja memantik spekulasi lebih jauh kan? Apakah ini murni rotasi biasa aja di Polri, atau memang ada hubungannya? Mungkin sebagai langkah meredam dampak dugaan pelanggaran etik. Nah ini jadi pertanyaan krusial soal akuntabilitas internal Polri yang digarisbawahi sumber Anda. Menarik juga kalau kita lihat lagi rekam jejak karirnya yang dirangkum sumber Anda ini ya. Pernah jadi di Reskrimum Polda Metro Jaya, itu pas masa-masnya lah. Kasus Sarinah, kopi sianida, terus sempat jadi Wakapolda Lampung, lalu naik ke posisi internasional di Divhub Inter. Mulai dari Karomis Inter sampai puncaknya jadi Kadifhub Inter. Sebelum akhirnya ya ini, dipindah ke Sahlijemen Kapolri. Nah, selain karir, sumber Anda juga detail nih soal finansialnya lewat LHKPN. Tercatat per akhir 2023, total kekayaannya itu mepet-mepet 5 miliar. Tepatnya sih 4 miliar 998 juta rupiah. Sebagian besar asetnya itu tanah dan bangunan, nilainya lebih dari 2,1 miliar. Terus ada 2 mobil lumayan mewah, Toyota Alphard sama Mercedes-Benz, totalnya 1 miliar lebih. Satu catatan menarik lagi nih dari laporannya, tercatat nggak punya utang sama sekali. Ya, kalau kita coba tarik ke gambaran yang lebih luas ya, seperti yang coba disajikan oleh sumber Anda juga, kasus ini tuh bukan cuma soal pribadi Irjen Krisnamurti aja gitu. Tapi jadi semacam, test case lah buat institusi Polri sendiri. Buat nunjukin konsistensi mereka dalam menegakkan aturan etik. Nggak pandang bulu, mau pangkatnya apa, jabatannya apa, gimana Polri menangani isu ini secara terbuka, secara akuntabel, itu pasti akan sangat berpengaruh ke tingkat kepercayaan Anda dan publik umumnya, kepolisian. Apakah mutasi ke Sahlijemen itu langkah strategis buat meredam isu, atau memang murni rotasi jabatan biasa? Nah, itu titik krusial yang perlu terus dicermati menurut analisis sumber Anda. Oke, jadi rangkuman pentingnya buat Anda dari deep dive kita kali ini apa nih?
Kita lihat figur polisi yang dulu sempat jadi pahlawan, sekarang citranya dipertanyakan gara-gara dugaan skandal pribadi. Terjadinya barengan pula sama mutasi jabatan yang bikin banyak spekulasi. Terus ada sorotan tajam ke respons institusi Polri, dan pertanyaan mendasar soal transparansi sama akuntabilitas. Betul. Dari pahlawan Sarina sampai ke pusaran isu terbaru ini, perjalanan karirnya Krisnamurti seperti yang dianalisis di sumber Anda ya, ini jadi studi kasus yang menarik banget. Tentang gimana citra publik itu dibangun, gimana etika pribadi pejabat diuji, dan gimana akuntabilitas institusi dipertaruhkan. Nah, sebagai pemantik pikiran aja nih, buat Anda renungkan sendiri nanti. Seberapa besar sih menurut Anda pengaruh isu etika pribadi seorang pejabat publik terhadap pandangan Anda soal institusi tempat dia bernaung? Secara keseluruhan maksudnya. Sesuatu yang menarik untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di Deep Dive Anda berikutnya. Kompolnas menyatakan akan menindaklanjuti isu dugaan perselingkuhan yang menyeret nama mantan Kadif Hubinter Polri, Irjen Krisnamurti. Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim menyatakan pihaknya akan meminta klarifikasi resmi dari Polri mengenai kabar yang beredar luas di media sosial. Menurutnya, isu yang muncul termasuk dalam ranah dugaan pelanggaran kode etik anggota Polri. Namun ia menegaskan bahwa Kompolnas tetap memerlukan keterangan langsung dari Polri sebelum menyimpulkan. Isu perselingkuhan tersebut dikaitkan dengan hubungan asmara antara Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berinisial Kompol AP. Kabar lain menyebut kasus ini sudah melalui sidang kode etik namun tidak mendapat perhatian media. Saat ini Krisnamurti telah dimutasi dari jabatannya, Kadif Hubinter Polri, menjadi staf ahli manajemen Kapolri. Mutasi ini tertuang dalam surat telegram Kapolri yang ditandatangani pada 5 Agustus 2025. Krisnamurti sendiri juga belum memberikan tanggapan atas tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit yang diminta untuk melakukan evaluasi terhadap Irjen Krisnamurti yang diduga terlibat dalam dugaan kasus perselingkuhan. Nah, Tribuners, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategy Studies, ada Bambang Rukminto, ini meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengevaluasi jabatan yang diberikan kepada Irjen Krisnamurti sebagai staf ahli manajemen dari Kapolri. Hal itu disampaikan menyusul sorotan publik terhadap kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan Irjen Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berpangkat komisaris polisi atau kompol berinisial AP. Menurut Bambang Rukminto, Tribuners, Kapolri ini seharusnya tidak memberikan jabatan kepada mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional, ada Irjen Krisnamurti sebagai Sahli Jemen begitu ya, agar tidak merusak citra dari organisasi Korps Bayangkara. Kasus ini menjadi perhatian setelah beredar kabar di media sosial bahwa Irjen Krisnamurti ini diduga menjalin hubungan asmara dengan Kompol A. Kasus tersebut sudah masuk tahap sidang kode etik profesi Polri, meskipun prosesnya digelar secara tertutup dan tidak disiarkan melalui media massa. Menurut Bambang Rukminto, sidang kode etik secara tertutup adalah prosedur yang wajar untuk kasus personal atau kesusilaan agar tidak menimbulkan kegaduhan yang berlebihan di internal Polri. Namun ia menegaskan bahwa mutasi jabatan dan keputusan final ini harus segera diambil, dan saat ini Tribuners, Krisna ini sudah dimutasi dari jabatan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri menjadi Sahli Jemen Kapolri. Mutasi ini pun tertuang pada surat telegram Kapolri tanggal 5 Agustus 2025 yang sudah ditandatangani oleh Kapolri Irjen Anwar. Tribuners, dalam unggahan di akun TikTok Bantuan Hukum Online ini dijelaskan bahwa Irjen Krisna diduga melanggar kode etik profesi Polri berupa perselingkuhan, dan pelanggaran tersebut berdasarkan pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 serta pasal 8 dan pasal 13 Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri. Hingga berita ini diturunkan, tim berupaya menghubungi dari Irjen Krisnamurti dan Mabes Polri. Dalam hal ini Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, tetapi belum juga mendapat jawaban. Selamat datang kembali di Deep Dive Anda.
Kali ini nih kita akan coba gali lebih dalam sumber-sumber yang Anda bagikan. Topiknya lagi hangat banget ya, soal dugaan skandal yang melibatkan Irjen Krisnamurti. Nama yang Anda pasti ingat lah ya, dari aksi di Sarinah dulu itu kan. Nah, rangkuman dari berita, data karir, sampai LHKPN yang Anda kumpulkan ini kita coba kupas ya. Misinya apa? Ya, membongkar lapisan ceritanya lah. Mulai dari dugaan hubungan terlarang, itu terus ada mutasi jabatan yang waktunya kok deketan, sampai dampaknya gimana. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Jadi, inti masalahnya ini, seperti yang sumber Anda rangkum juga, ada dugaan hubungan spesial gitu ya, antara Irjen Krisnamurti sama seorang polwan. Kompol AP inisialnya. Katanya sih ini kabarnya udah masuk radar sidang etik. Tapi kok aneh ya, relatif senyap gitu pemberitaannya. Di media arus utama maksudnya. Oke, satu hal yang langsung kelihatan mencolok dari materi Anda ini, timingnya nih. Ini kan muncul gimana ya, hampir barengan sama mutasinya dia dari Kadif Hub Inter terus pindah ke Sahlijemen Kapolri per 5 Agustus 2025 itu. Nah, menurut analisis sumber Anda, ini sekedar kebetulan aja atau memang ada kaitannya nih? Gimana menurut Anda? Ya, ini yang jadi sorotan menarik ya di sumber yang Anda kasih. Bagaimana respon dari institusi Polri sendiri? Kompolnas kan sudah bilang tuh, akan minta klarifikasi resmi ke Polri. Ya wajar sih, ini kan potensi pelanggaran etika soalnya. Tapi dari internal Mabes Polri sendiri, kita lihat pejabat kunci kayak Kadif Propam atau Humas gitu, sejauh ini kayaknya belum ada ya komentar publik yang jelas. Nah ini kan yang seperti ditekankan di analisis Anda, memunculkan pertanyaan besar soal transparansi ya kan? Betul, betul sekali. Dan pertanyaan soal transparansi ini jadi makin relevan ya kalau kita ingat lagi citra Krisnamurti dulu. Dulu kan dia sempat jadi kayak ikon polisi idola gitu. Apalagi pasca Sarinah 2016 sama kasus kopi sianida yang heboh banget itu. Kesannya kan tegas, modern, wah pokoknya figur pahlawan deh. Nah, sumber Anda menyoroti banget nih kontrasnya citra heroik ini sama isu dugaan skandal pribadi sekarang. Malah ada catatan ironis juga di sumber Anda soal Ferdy Sambo. Dulu kan salah satu anak buahnya ya pas peristiwa Sarinah. Sempat nyalip pangkatnya Krisnamurti malah sebelum akhirnya kena kasus besar itu. Ironis ya. Analisis dalam sumber Anda sepertinya ngelihat ini sebagai pola yang ya lumayan sering kita lihat juga sih. Perwira, karirnya kelihatan bagus, cemerlang, gitu. Tiba-tiba tersandung masalah etika personal. Kalau dugaan ini benar, ya ini jadi antitesis langsung dari narasi kepahlawanan yang udah dibangun. Dan soal mutasi ke Sahlijemen itu, posisi yang, ya seperti analisis beberapa pihak di sumber Anda, dianggap jalur parkir lah atau kurang strategis dibanding Kadif Hub Inter. Terjadinya barengan sama isu ini merebak, ya jelas saja memantik spekulasi lebih jauh kan? Apakah ini murni rotasi biasa aja di Polri, atau memang ada hubungannya? Mungkin sebagai langkah meredam dampak dugaan pelanggaran etik. Nah ini jadi pertanyaan krusial soal akuntabilitas internal Polri yang digarisbawahi sumber Anda. Menarik juga kalau kita lihat lagi rekam jejak karirnya yang dirangkum sumber Anda ini ya. Pernah jadi di Reskrimum Polda Metro Jaya, itu pas masa emasnya lah. Kasus Sarinah, kopi sianida, terus sempat jadi Wakapolda Lampung, lalu naik ke posisi internasional di Divhub Inter. Mulai dari Karomis Inter sampai puncaknya jadi Kadifhub Inter. Sebelum akhirnya ya ini, dipindah ke Sahlijemen Kapolri. Nah, selain karir, sumber Anda juga detail nih soal finansialnya lewat LHKPN. Tercatat per akhir 2023, total kekayaannya itu mepet-mepet 5 miliar. Bulu, mau pangkatnya apa, jabatannya apa, gimana Polri menangani isu ini secara terbuka, secara akuntabel, itu pasti akan sangat berpengaruh ke tingkat kepercayaan Anda dan publik umumnya, kepolisian. Apakah mutasi ke Sahlijemen itu langkah strategis buat meredam isu, atau memang murni rotasi jabatan biasa? Nah, itu titik krusial yang perlu terus dicermati menurut analisis sumber Anda. Oke. Jadi, rangkuman pentingnya buat Anda dari deep dive kita kali ini apa nih? Kita lihat figur polisi yang dulu sempat jadi pahlawan, sekarang citranya dipertanyakan gara-gara dugaan skandal pribadi. Terjadinya barengan pula sama mutasi jabatan yang bikin banyak spekulasi. Terus ada sorotan tajam ke respons institusi Polri. Dan pertanyaan mendasar soal transparansi sama akuntabilitas. Betul. Dari pahlawan Sarinah sampai ke pusaran isu terbaru ini, perjalanan karirnya Krisnamurti, seperti yang dianalisis di sumber Anda ya, ini jadi studi kasus yang menarik banget. Tentang gimana citra publik itu dibangun, gimana etika pribadi pejabat diuji, dan gimana akuntabilitas institusi dipertaruhkan.
Nah, sebagai pemantik pikiran aja nih, buat Anda renungkan sendiri nanti. Seberapa besar sih menurut Anda pengaruh isu etika pribadi seorang pejabat publik terhadap pandangan Anda soal institusi tempat dia bernaung? Secara keseluruhan maksudnya. Sesuatu yang menarik untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di Deep Dive Anda berikutnya. Kompolnas menyatakan akan menindaklanjuti isu dugaan perselingkuhan yang menyeret nama mantan Kadif Hubinter Polri, Irjen Krisnamurti. Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim menyatakan pihaknya akan meminta klarifikasi resmi dari Polri mengenai kabar yang beredar luas di media sosial. Menurutnya, isu yang muncul termasuk dalam ranah dugaan pelanggaran kode etik anggota Polri. Namun ia menegaskan bahwa Kompolnas tetap memerlukan keterangan langsung dari Polri sebelum menyimpulkan. Isu perselingkuhan tersebut dikaitkan dengan hubungan asmara antara Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berinisial Kompol AP. Kabar lain menyebut kasus ini sudah melalui sidang kode etik, namun tidak mendapat perhatian media. Saat ini, Krisnamurti telah dimutasi dari jabatannya, Kadif Hubinter Polri, menjadi staf ahli manajemen Kapolri. Mutasi ini tertuang dalam surat telegram Kapolri yang ditandatangani pada 5 Agustus 2025. Krisnamurti sendiri juga belum memberikan tanggapan atas tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit yang diminta untuk melakukan evaluasi terhadap Irjen Krisnamurti yang diduga terlibat dalam dugaan kasus perselingkuhan. Nah, Tribuners, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, ada Bambang Rukminto ini meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengevaluasi jabatan yang diberikan kepada Irjen Krisnamurti sebagai staf ahli manajemen dari Kapolri. Hal itu disampaikan menyusul sorotan publik terhadap kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan Irjen Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berpangkat komisaris polisi atau kompol berinisial AP. Menurut Bambang Rukminto, Tribuners, Kapolri ini seharusnya tidak memberikan jabatan kepada mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional, ada Irjen Krisnamurti sebagai Sahli Jemen begitu ya, agar tidak merusak citra dari organisasi Korps Bayangkara. Kasus ini menjadi perhatian setelah beredar kabar di media sosial bahwa Irjen Krisnamurti ini diduga menjalin hubungan asmara dengan Kompol A. Kasus tersebut sudah masuk tahap sidang kode etik profesi Polri, meskipun prosesnya digelar secara tertutup dan tidak disiarkan melalui media massa. Menurut Bambang Rukminto, sidang kode etik secara tertutup adalah prosedur yang wajar untuk kasus personal atau kesusilaan agar tidak menimbulkan kegaduhan yang berlebihan di internal Polri. Namun ia menegaskan bahwa mutasi jabatan dan keputusan final ini harus segera diambil, dan saat ini Tribuners, Krisna ini sudah dimutasi dari jabatan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri menjadi Sahli Jemen Kapolri. Mutasi ini pun tertuang pada surat telegram Kapolri tanggal 5 Agustus 2025 yang sudah ditandatangani oleh Kapolri Irjen Anwar. Tribuners, dalam unggahan di akun TikTok Bantuan Hukum Online ini dijelaskan bahwa Irjen Krisna diduga melanggar kode etik profesi Polri berupa perselingkuhan, dan pelanggaran tersebut berdasarkan pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 serta pasal 8 dan pasal 13 Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri. Hingga berita ini diturunkan, tim berupaya menghubungi dari Irjen Krisnamurti dan Mabes Polri. Dalam hal ini Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, tetapi belum juga mendapat jawaban. Selamat datang kembali di Deep Dive Anda. Kali ini nih kita akan coba gali lebih dalam sumber-sumber yang Anda bagikan. Topiknya lagi hangat banget ya, soal dugaan skandal yang melibatkan Irjen Krisnamurti. Nama yang Anda pasti ingat lah ya, dari aksi di Sarinah dulu itu kan. Nah, rangkuman dari berita, data karir, sampai LHKPN yang Anda kumpulkan ini kita coba kupas ya. Misinya apa? Ya, membongkar lapisan ceritanya lah. Mulai dari dugaan hubungan terlarang, itu terus ada mutasi jabatan yang waktunya kok deketan, sampai dampaknya gimana. Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi inti masalahnya ini, seperti yang sumber Anda rangkum juga, ada dugaan hubungan spesial gitu ya, antara Irjen Krisnamurti sama seorang polwan, Kompol AP inisialnya. Katanya sih ini kabarnya udah masuk radar sidang etik.
Tapi kok aneh ya, relatif senyap gitu pemberitaannya, di media arus utama maksudnya. Oke, satu hal yang langsung kelihatan mencolok dari materi Anda ini, timingnya nih. Ini kan muncul gimana ya, hampir barengan sama mutasinya dia dari Kadif Hub Inter, terus pindah ke Sahlijemen Kapolri per 5 Agustus 2025 itu. Nah, menurut analisis sumber Anda, ini sekedar kebetulan aja atau memang ada kaitannya nih? Gimana menurut Anda? Ya, ini yang jadi sorotan menarik ya di sumber yang Anda kasih. Bagaimana respon dari institusi Polri sendiri? Kompolnas kan sudah bilang tuh, akan minta klarifikasi resmi ke Polri. Ya wajar sih, ini kan potensi pelanggaran etika soalnya. Tapi dari internal Mabes Polri sendiri, kita lihat pejabat kunci kayak Kadif Propam atau Humas gitu, sejauh ini kayaknya belum ada ya komentar publik yang jelas. Nah ini kan yang seperti ditekankan di analisis Anda, memunculkan pertanyaan besar soal transparansi ya kan? Betul, betul sekali. Dan pertanyaan soal transparansi ini jadi makin relevan ya kalau kita ingat lagi citra Krisnamurti dulu. Dulu kan dia sempat jadi kayak ikon polisi idola gitu. Apalagi pasca Sarinah 2016 sama kasus kopi sianida yang heboh banget itu. Kesannya kan tegas, modern, wah pokoknya figur pahlawan deh. Nah, sumber Anda menyoroti banget nih kontrasnya citra heroik ini sama isu dugaan skandal pribadi sekarang. Malah ada catatan ironis juga di sumber Anda soal Ferdy Sambo. Dulu kan salah satu anak buahnya ya pas peristiwa Sarinah. Sempat nyalip pangkatnya Krisnamurti malah sebelum akhirnya kena kasus besar itu. Ironis ya. Analisis dalam sumber Anda sepertinya ngelihat ini sebagai pola yang ya lumayan sering kita lihat juga sih. Perwira, karirnya kelihatan bagus, cemerlang, gitu. Tiba-tiba tersandung masalah etika personal. Kalau dugaan ini benar, ya ini jadi antitesis langsung dari narasi kepahlawanan yang udah dibangun. Dan soal mutasi ke Sahlijemen itu, posisi yang, ya seperti analisis beberapa pihak di sumber Anda, dianggap jalur parkir lah atau kurang strategis dibanding Kadif Hub Inter. Terjadinya barengan sama isu ini merebak, ya jelas saja memantik spekulasi lebih jauh kan? Apakah ini murni rotasi biasa aja di Polri, atau memang ada hubungannya? Mungkin sebagai langkah meredam dampak dugaan pelanggaran etik. Nah ini jadi pertanyaan krusial soal akuntabilitas internal Polri yang digarisbawahi sumber Anda. Menarik juga kalau kita lihat lagi rekam jejak karirnya yang dirangkum sumber Anda ini ya. Pernah jadi di Reskrimum Polda Metro Jaya, itu pas masa-masnya lah. Kasus Sarinah, kopi sianida, terus sempat jadi Wakapolda Lampung, lalu naik ke posisi internasional di Divhub Inter. Mulai dari Karomis Inter sampai puncaknya jadi Kadifhub Inter. Sebelum akhirnya ya ini, dipindah ke Sahlijemen Kapolri. Nah, selain karir, sumber Anda juga detail nih soal finansialnya lewat LHKPN. Tercatat per akhir 2023, total kekayaannya itu mepet-mepet 5 miliar. Tepatnya sih 4 miliar 998 juta rupiah. Sebagian besar asetnya itu tanah dan bangunan, nilainya lebih dari 2,1 miliar. Terus ada 2 mobil lumayan mewah, Toyota Alphard sama Mercedes-Benz, totalnya 1 miliar lebih. Satu catatan menarik lagi nih dari laporannya, tercatat nggak punya utang sama sekali. Ya, kalau kita coba tarik ke gambaran yang lebih luas ya, seperti yang coba disajikan oleh sumber Anda juga, kasus ini tuh bukan cuma soal pribadi Irjen Krisnamurti aja gitu. Tapi jadi semacam, test case lah buat institusi Polri sendiri. Buat nunjukin konsistensi mereka dalam menegakkan aturan etik. Nggak pandang bulu, mau pangkatnya apa, jabatannya apa, gimana Polri menangani isu ini secara terbuka, secara akuntabel, itu pasti akan sangat berpengaruh ke tingkat kepercayaan Anda dan publik umumnya, kepolisian. Apakah mutasi ke Sahlijemen itu langkah strategis buat meredam isu, atau memang murni rotasi jabatan biasa? Nah, itu titik krusial yang perlu terus dicermati menurut analisis sumber Anda. Oke, jadi rangkuman pentingnya buat Anda dari deep dive kita kali ini apa nih? Kita lihat figur polisi yang dulu sempat jadi pahlawan, sekarang citranya dipertanyakan gara-gara dugaan skandal pribadi. Terjadinya barengan pula sama mutasi jabatan yang bikin banyak spekulasi. Terus ada sorotan tajam ke respons institusi Polri, dan pertanyaan mendasar soal transparansi sama akuntabilitas. Betul. Dari pahlawan Sarinah sampai ke pusaran isu terbaru ini, perjalanan karirnya Krisnamurti, seperti yang dianalisis di sumber Anda ya, ini jadi studi kasus yang menarik banget. Tentang gimana citra publik itu dibangun, gimana etika pribadi pejabat diuji, dan gimana akuntabilitas institusi dipertaruhkan.
Nah, sebagai pemantik pikiran aja nih, buat Anda renungkan sendiri nanti. Seberapa besar sih menurut Anda pengaruh isu etika pribadi seorang pejabat publik terhadap pandangan Anda soal institusi tempat dia bernaung? Secara keseluruhan maksudnya. Sesuatu yang menarik untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di Deep Dive Anda berikutnya. Kompolnas menyatakan akan menindaklanjuti isu dugaan perselingkuhan yang menyeret nama mantan Kadif Hubinter Polri, Irjen Krisnamurti. Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim menyatakan pihaknya akan meminta klarifikasi resmi dari Polri mengenai kabar yang beredar luas di media sosial. Menurutnya, isu yang muncul termasuk dalam ranah dugaan pelanggaran kode etik anggota Polri. Namun ia menegaskan bahwa Kompolnas tetap memerlukan keterangan langsung dari Polri sebelum menyimpulkan. Isu perselingkuhan tersebut dikaitkan dengan hubungan asmara antara Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berinisial Kompol AP. Kabar lain menyebut kasus ini sudah melalui sidang kode etik, namun tidak mendapat perhatian media. Saat ini, Krisnamurti telah dimutasi dari jabatannya, Kadif Hubinter Polri, menjadi staf ahli manajemen Kapolri. Mutasi ini tertuang dalam surat telegram Kapolri yang ditandatangani pada 5 Agustus 2025. Krisnamurti sendiri juga belum memberikan tanggapan atas tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit yang diminta untuk melakukan evaluasi terhadap Irjen Krisnamurti yang diduga terlibat dalam dugaan kasus perselingkuhan. Nah, Tribuners, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategy Studies, ada Bambang Rukminto ini meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengevaluasi jabatan yang diberikan kepada Irjen Krisnamurti sebagai staf ahli manajemen dari Kapolri. Hal itu disampaikan menyusul sorotan publik terhadap kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan Irjen Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berpangkat komisaris polisi atau kompol berinisial AP. Menurut Bambang Rukminto, Tribuners, Kapolri ini seharusnya tidak memberikan jabatan kepada mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional, ada Irjen Krisnamurti sebagai Sahli Jemen begitu ya, agar tidak merusak citra dari organisasi Korps Bayangkara. Kasus ini menjadi perhatian setelah beredar kabar di media sosial bahwa Irjen Krisnamurti ini diduga menjalin hubungan asmara dengan Kompol A. Kasus tersebut sudah masuk tahap sidang kode etik profesi Polri, meskipun prosesnya digelar secara tertutup dan tidak disiarkan melalui media massa. Menurut Bambang Rukminto, sidang kode etik secara tertutup adalah prosedur yang wajar untuk kasus personal atau kesusilaan agar tidak menimbulkan kegaduhan yang berlebihan di internal Polri. Namun ia menegaskan bahwa mutasi jabatan dan keputusan final ini harus segera diambil, dan saat ini Tribuners, Krisna ini sudah dimutasi dari jabatan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri menjadi Sahli Jaman Kapolri. Mutasi ini pun tertuang pada surat telegram Kapolri tanggal 5 Agustus 2025 yang sudah ditandatangani oleh Kapolri Irjen Anwar. Tribuners, dalam unggahan di akun TikTok Bantuan Hukum Online ini dijelaskan bahwa Irjen Krisna diduga melanggar kode etik profesi Polri berupa perselingkuhan, dan pelanggaran tersebut berdasarkan pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 serta pasal 8 dan pasal 13 Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri. Hingga berita ini diturunkan, tim berupaya menghubungi dari Irjen Krisnamurti dan Mabes Polri. Dalam hal ini Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, tetapi belum juga mendapat jawaban. Selamat datang kembali di Deep Dive Anda. Kali ini nih kita akan coba gali lebih dalam sumber-sumber yang Anda bagikan. Topiknya lagi hangat banget ya, soal dugaan skandal yang melibatkan Irjen Krisnamurti. Nama yang Anda pasti ingat lah ya, dari aksi di Sarinah dulu itu kan. Nah, rangkuman dari berita, data karir, sampai LHKPN yang Anda kumpulkan ini kita coba kupas ya. Misinya apa? Ya, membongkar lapisan ceritanya lah. Mulai dari dugaan hubungan terlarang, itu terus ada mutasi jabatan yang waktunya kok deketan, sampai dampaknya gimana. Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi, inti masalahnya ini, seperti yang sumber Anda rangkum juga, ada dugaan hubungan spesial gitu ya, antara Irjen Krisnamurti sama seorang polwan, Kompol AP inisialnya. Katanya sih ini kabarnya udah masuk radar sidang etik.
Tapi kok aneh ya, relatif senyap gitu pemberitaannya, di media arus utama maksudnya. Oke, satu hal yang langsung kelihatan mencolok dari materi Anda ini, timingnya nih. Ini kan muncul gimana ya, hampir barengan sama mutasinya dia dari Kadif Hub Inter terus pindah ke Sahlijemen Kapolri per 5 Agustus 2025 itu. Nah, menurut analisis sumber Anda, ini sekedar kebetulan aja atau memang ada kaitannya nih? Gimana menurut Anda? Ya, ini yang jadi sorotan menarik ya di sumber yang Anda kasih. Bagaimana respon dari institusi Polri sendiri? Kompolnas kan sudah bilang tuh, akan minta klarifikasi resmi ke Polri. Ya wajar sih, ini kan potensi pelanggaran etika soalnya. Tapi dari internal Mabes Polri sendiri, kita lihat pejabat kunci kayak Kadif Propam atau Humas gitu, sejauh ini kayaknya belum ada ya komentar publik yang jelas. Nah ini kan yang seperti ditekankan di analisis Anda, memunculkan pertanyaan besar soal transparansi ya kan? Betul, betul sekali. Dan pertanyaan soal transparansi ini jadi makin relevan ya kalau kita ingat lagi citra Krisnamurti dulu. Dulu kan dia sempat jadi kayak ikon polisi idola gitu. Apalagi pasca Sarinah 2016 sama kasus kopi sianida yang heboh banget itu. Kesannya kan tegas, modern, wah pokoknya figur pahlawan deh. Nah, sumber Anda menyoroti banget nih kontrasnya citra heroik ini sama isu dugaan skandal pribadi sekarang. Malah ada catatan ironis juga di sumber Anda soal Verdi Sambo. Dulu kan salah satu anak buahnya ya pas peristiwa Sarinah. Sempat nyalip pangkatnya Krisnamurti malah sebelum akhirnya kena kasus besar itu. Ironis ya. Analisis dalam sumber Anda sepertinya ngelihat ini sebagai pola yang ya lumayan sering kita lihat juga sih. Perwira, karirnya kelihatan bagus, cemerlang, gitu. Tiba-tiba tersandung masalah etika personal. Kalau dugaan ini benar, ya ini jadi antitesis langsung dari narasi kepahlawanan yang udah dibangun. Dan soal mutasi ke Sahlijemen itu, posisi yang, ya seperti analisis beberapa pihak di sumber Anda, dianggap jalur parkir lah atau kurang strategis dibanding Kadif Hub Inter. Terjadinya barengan sama isu ini merebak, ya jelas saja memantik spekulasi lebih jauh kan? Apakah ini murni rotasi biasa aja di Polri, atau memang ada hubungannya? Mungkin sebagai langkah meredam dampak dugaan pelanggaran etik. Nah ini jadi pertanyaan krusial soal akuntabilitas internal Polri yang digarisbawahi sumber Anda. Menarik juga kalau kita lihat lagi rekam jejak karirnya yang dirangkum sumber Anda ini ya. Pernah jadi di Reskrimum Polda Metro Jaya, itu pas masa-masnya lah. Kasus Sarinah, kopi sianida, terus sempat jadi Wakapolda Lampung, lalu naik ke posisi internasional di Divhub Inter. Mulai dari Karomis Inter sampai puncaknya jadi Kadifhub Inter. Sebelum akhirnya ya ini, dipindah ke Sahlijemen Kapolri. Nah, selain karir, sumber Anda juga detail nih soal finansialnya lewat LHKPN. Tercatat per akhir 2023, total kekayaannya itu mepet-mepet 5 miliar. Tepatnya sih 4 miliar 998 juta rupiah. Sebagian besar asetnya itu tanah dan bangunan, nilainya lebih dari 2,1 miliar. Terus ada 2 mobil lumayan mewah, Toyota Alphard sama Mercedes-Benz, totalnya 1 miliar lebih. Satu catatan menarik lagi nih dari laporannya, tercatat nggak punya utang sama sekali. Ya, kalau kita coba tarik ke gambaran yang lebih luas ya, seperti yang coba disajikan oleh sumber Anda juga, kasus ini tuh bukan cuma soal pribadi Irjen Krisnamurti aja gitu. Tapi jadi semacam, test case lah buat institusi Polri sendiri. Buat nunjukin konsistensi mereka dalam menegakkan aturan etik. Nggak pandang bulu, mau pangkatnya apa, jabatannya apa, gimana Polri menangani isu ini secara terbuka, secara akuntabel, itu pasti akan sangat berpengaruh ke tingkat kepercayaan Anda dan publik umumnya, kepolisian. Apakah mutasi ke Sahlijemen itu langkah strategis buat meredam isu, atau memang murni rotasi jabatan biasa? Nah, itu titik krusial yang perlu terus dicermati menurut analisis sumber Anda. Oke, jadi rangkuman pentingnya buat Anda dari deep dive kita kali ini apa nih? Kita lihat figur polisi yang dulu sempat jadi pahlawan, sekarang citranya dipertanyakan gara-gara dugaan skandal pribadi. Terjadinya barengan pula sama mutasi jabatan yang bikin banyak spekulasi. Terus ada sorotan tajam ke respons institusi Polri, dan pertanyaan mendasar soal transparansi sama akuntabilitas. Betul. Dari pahlawan Sarinah sampai ke pusaran isu terbaru ini, perjalanan karirnya Krisnamurti, seperti yang dianalisis di sumber Anda ya, ini jadi studi kasus yang menarik banget. Tentang gimana citra publik itu dibangun, gimana etika pribadi pejabat diuji, dan gimana akuntabilitas institusi dipertaruhkan.
Nah, sebagai pemantik pikiran aja nih, buat Anda renungkan sendiri nanti. Seberapa besar sih menurut Anda pengaruh isu etika pribadi seorang pejabat publik terhadap pandangan Anda soal institusi tempat dia bernaung? Secara keseluruhan maksudnya. Sesuatu yang menarik untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di Deep Dive Anda berikutnya. Kompolnas menyatakan akan menindaklanjuti isu dugaan perselingkuhan yang menyeret nama mantan Kadif Hubinter Polri, Irjen Krisnamurti. Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim menyatakan pihaknya akan meminta klarifikasi resmi dari Polri mengenai kabar yang beredar luas di media sosial. Menurutnya, isu yang muncul termasuk dalam ranah dugaan pelanggaran kode etik anggota Polri. Namun ia menegaskan bahwa Kompolnas tetap memerlukan keterangan langsung dari Polri sebelum menyimpulkan. Isu perselingkuhan tersebut dikaitkan dengan hubungan asmara antara Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berinisial Kompol AP. Kabar lain menyebut kasus ini sudah melalui sidang kode etik namun tidak mendapat perhatian media. Saat ini Krisnamurti telah dimutasi dari jabatannya, Kadif Hubinter Polri, menjadi staf ahli manajemen Kapolri. Mutasi ini tertuang dalam surat telegram Kapolri yang ditandatangani pada 5 Agustus 2025. Krisnamurti sendiri juga belum memberikan tanggapan atas tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit yang diminta untuk melakukan evaluasi terhadap Irjen Krisnamurti yang diduga terlibat dalam dugaan kasus perselingkuhan. Nah, Tribuners, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategy Studies, ada Bambang Rukminto, ini meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengevaluasi jabatan yang diberikan kepada Irjen Krisnamurti sebagai staf ahli manajemen dari Kapolri. Hal itu disampaikan menyusul sorotan publik terhadap kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan Irjen Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berpangkat komisaris polisi atau kompol berinisial AP. Menurut Bambang Rukminto, Tribuners, Kapolri ini seharusnya tidak memberikan jabatan kepada mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional, ada Irjen Krisnamurti, sebagai sahli Jemen begitu ya, agar tidak merusak citra dari organisasi Korps Bayangkara. Kasus ini menjadi perhatian setelah beredar kabar di media sosial bahwa Irjen Krisnamurti ini diduga menjalin hubungan asmara dengan Kompol A. Kasus tersebut sudah masuk tahap sidang kode etik profesi Polri, meskipun prosesnya digelar secara tertutup dan tidak disiarkan melalui media massa. Menurut Bambang Rukminto, sidang kode etik secara tertutup adalah prosedur yang wajar untuk kasus personal atau kesusilaan agar tidak menimbulkan kegaduhan yang berlebihan di internal Polri. Namun ia menegaskan bahwa mutasi jabatan dan keputusan final ini harus segera diambil, dan saat ini Tribuners, Krisna ini sudah dimutasi dari jabatan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri menjadi sahli Jemen Kapolri. Mutasi ini pun tertuang pada surat telegram Kapolri tanggal 5 Agustus 2025 yang sudah ditandatangani oleh Kapolri Irjen Anwar. Tribuners, dalam unggahan di akun TikTok Bantuan Hukum Online ini jelaskan bahwa Irjen Krisna diduga melanggar kode etik profesi Polri berupa perselingkuhan, dan pelanggaran tersebut berdasarkan pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 serta pasal 8 dan pasal 13 Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri. Hingga berita ini diturunkan, tim berupaya menghubungi dari Irjen Krisnamurti dan Mabes Polri. Dalam hal ini Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, tetapi belum juga mendapat jawaban. Selamat datang kembali di Deep Dive Anda. Kali ini nih kita akan coba gali lebih dalam sumber-sumber yang Anda bagikan. Topiknya lagi hangat banget ya, soal dugaan skandal yang melibatkan Irjen Krisnamurti. Nama yang Anda pasti ingat lah ya, dari aksi di Sarinah dulu itu kan. Nah, rangkuman dari berita, data karir, sampai LHKPN yang Anda kumpulkan ini kita coba kupas ya. Misinya apa? Ya, membongkar lapisan ceritanya lah. Mulai dari dugaan hubungan terlarang, itu terus ada mutasi jabatan yang waktunya kok deketan, sampai dampaknya gimana. Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi, inti masalahnya ini, seperti yang sumber Anda rangkum juga, ada dugaan hubungan spesial gitu ya, antara Irjen Krisnamurti sama seorang polwan, Kompol AP inisialnya. Katanya sih ini kabarnya udah masuk radar sidang etik.
Tapi kok aneh ya, relatif senyap gitu pemberitaannya, di media arus utama maksudnya. Oke, satu hal yang langsung kelihatan mencolok dari materi Anda ini, timingnya nih. Ini kan muncul gimana ya, hampir barengan sama mutasinya dia dari Kadif Hub Inter terus pindah ke Sahlijemen Kapolri per 5 Agustus 2025 itu. Nah, menurut analisis sumber Anda, ini sekedar kebetulan aja atau memang ada kaitannya nih? Gimana menurut Anda? Ya, ini yang jadi sorotan menarik ya di sumber yang Anda kasih. Bagaimana respon dari institusi Polri sendiri? Kompolnas kan sudah bilang tuh, akan minta klarifikasi resmi ke Polri. Ya wajar sih, ini kan potensi pelanggaran etika soalnya. Tapi dari internal Mabes Polri sendiri, kita lihat pejabat kunci kayak Kadif Propam atau Humas gitu, sejauh ini kayaknya belum ada ya komentar publik yang jelas. Nah ini kan yang seperti ditekankan di analisis Anda, memunculkan pertanyaan besar soal transparansi ya kan? Betul, betul sekali. Dan pertanyaan soal transparansi ini jadi makin relevan ya kalau kita ingat lagi citra Krisnamurti dulu. Dulu kan dia sempat jadi kayak ikon polisi idola gitu. Apalagi pasca Sarinah 2016 sama kasus kopi sianida yang heboh banget itu. Kesannya kan tegas, modern, wah pokoknya figur pahlawan deh. Nah, sumber Anda menyoroti banget nih kontrasnya citra heroik ini sama isu dugaan skandal pribadi sekarang. Malah ada catatan ironis juga di sumber Anda soal Ferdy Sambo. Dulu kan salah satu anak buahnya ya pas peristiwa Sarinah. Sempat nyalip pangkatnya Krisnamurti malah sebelum akhirnya kena kasus besar itu. Ironis ya. Analisis dalam sumber Anda sepertinya ngelihat ini sebagai pola yang ya lumayan sering kita lihat juga sih. Perwira, karirnya kelihatan bagus, cemerlang, gitu. Tiba-tiba tersandung masalah etika personal. Kalau dugaan ini benar, ya ini jadi antitesis langsung dari narasi kepahlawanan yang udah dibangun. Dan soal mutasi ke Sahlijemen itu, posisi yang, ya seperti analisis beberapa pihak di sumber Anda, dianggap jalur parkir lah, atau kurang strategis dibanding Kadif Hub Inter. Terjadinya barengan sama isu ini merebak, ya jelas saja memantik spekulasi lebih jauh kan? Apakah ini murni rotasi biasa aja di Polri, atau memang ada hubungannya? Mungkin sebagai langkah meredam dampak dugaan pelanggaran etik. Nah ini jadi pertanyaan krusial soal akuntabilitas internal Polri yang digarisbawahi sumber Anda. Menarik juga kalau kita lihat lagi rekam jejak karirnya yang dirangkum sumber Anda ini ya. Pernah jadi di Reskrimum Polda Metro Jaya, itu pas masa-emasnya lah. Kasus Sarinah, kopi sianida, terus sempat jadi Wakapolda Lampung, lalu naik ke posisi internasional di Divhub Inter. Mulai dari Karomis Inter sampai puncaknya jadi Kadifhub Inter. Sebelum akhirnya ya ini, dipindah ke Sahlijemen Kapolri. Nah, selain karir, sumber Anda juga detail nih soal finansialnya lewat LHKPN. Tercatat per akhir 2023, total kekayaannya itu mepet-mepet 5 miliar. Tepatnya sih 4 miliar 998 juta rupiah. Sebagian besar asetnya itu tanah dan bangunan, nilainya lebih dari 2,1 miliar. Terus ada 2 mobil lumayan mewah, Toyota Alphard sama Mercedes-Benz, totalnya 1 miliar lebih. Satu catatan menarik lagi nih dari laporannya, tercatat nggak punya utang sama sekali. Ya, kalau kita coba tarik ke gambaran yang lebih luas ya, seperti yang coba disajikan oleh sumber Anda juga, kasus ini tuh bukan cuma soal pribadi Irjen Krisnamurti aja gitu. Tapi jadi semacam, test case lah buat institusi Polri sendiri. Buat nunjukin konsistensi mereka dalam menegakkan aturan etik. Nggak pandang bulu, mau pangkatnya apa, jabatannya apa, gimana Polri menangani isu ini secara terbuka, secara akuntabel, itu pasti akan sangat berpengaruh ke tingkat kepercayaan Anda dan publik umumnya, kepolisian. Apakah mutasi ke Sahlijemen itu langkah strategis buat meredam isu, atau memang murni rotasi jabatan biasa? Nah, itu titik krusial yang perlu terus dicermati menurut analisis sumber Anda. Oke, jadi rangkuman pentingnya buat Anda dari deep dive kita kali ini apa nih? Kita lihat figur polisi yang dulu sempat jadi pahlawan, sekarang citranya dipertanyakan gara-gara dugaan skandal pribadi. Terjadinya barengan pula sama mutasi jabatan yang bikin banyak spekulasi. Terus ada sorotan tajam ke respons institusi Polri, dan pertanyaan mendasar soal transparansi sama akuntabilitas. Betul. Dari pahlawan Sarinah sampai ke pusaran isu terbaru ini, perjalanan karirnya Krisnamurti, seperti yang dianalisis di sumber Anda ya, ini jadi studi kasus yang menarik banget. Tentang gimana citra publik itu dibangun, gimana etika pribadi pejabat diuji, dan gimana akuntabilitas institusi dipertaruhkan.
Nah, sebagai pemantik pikiran aja nih, buat Anda renungkan sendiri nanti. Seberapa besar sih menurut Anda pengaruh isu etika pribadi seorang pejabat publik terhadap pandangan Anda soal institusi tempat dia bernaung? Secara keseluruhan maksudnya. Sesuatu yang menarik untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di Deep Dive Anda berikutnya. Kompolnas menyatakan akan menindaklanjuti isu dugaan perselingkuhan yang menyeret nama mantan Kadif Hubinter Polri, Irjen Krisnamurti. Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim menyatakan pihaknya akan meminta klarifikasi resmi dari Polri mengenai kabar yang beredar luas di media sosial. Menurutnya, isu yang muncul termasuk dalam ranah dugaan pelanggaran kode etik anggota Polri. Namun ia menegaskan bahwa Kompolnas tetap memerlukan keterangan langsung dari Polri sebelum menyimpulkan. Isu perselingkuhan tersebut dikaitkan dengan hubungan asmara antara Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berinisial Kompol AP. Kabar lain menyebut kasus ini sudah melalui sidang kode etik, namun tidak mendapat perhatian media. Saat ini, Krisnamurti telah dimutasi dari jabatannya, Kadif Hubinter Polri, menjadi staf ahli manajemen Kapolri. Mutasi ini tertuang dalam surat telegram Kapolri yang ditandatangani pada 5 Agustus 2025. Krisnamurti sendiri juga belum memberikan tanggapan atas tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit yang diminta untuk melakukan evaluasi terhadap Irjen Krisnamurti yang diduga terlibat dalam dugaan kasus perselingkuhan. Nah, Tribuners, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategy Studies, ada Bambang Rukminto, ini meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengevaluasi jabatan yang diberikan kepada Irjen Krisnamurti sebagai staf ahli manajemen dari Kapolri. Hal itu disampaikan menyusul sorotan publik terhadap kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan Irjen Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berpangkat komisaris polisi atau kompol berinisial AP. Menurut Bambang Rukminto, Tribuners, Kapolri ini seharusnya tidak memberikan jabatan kepada mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional, ada Irjen Krisnamurti, sebagai sahli Jemen begitu ya, agar tidak merusak citra dari organisasi Korps Bayangkara. Kasus ini menjadi perhatian setelah beredar kabar di media sosial bahwa Irjen Krisnamurti ini diduga menjalin hubungan asmara dengan Kompol A. Kasus tersebut sudah masuk tahap sidang kode etik profesi Polri, meskipun prosesnya digelar secara tertutup dan tidak disiarkan melalui media massa. Menurut Bambang Rukminto, sidang kode etik secara tertutup adalah prosedur yang wajar untuk kasus personal atau kesusilaan agar tidak menimbulkan kegaduhan yang berlebihan di internal Polri. Namun ia menegaskan bahwa mutasi jabatan dan keputusan final ini harus segera diambil, dan saat ini Tribuners, Krisna ini sudah dimutasi dari jabatan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri menjadi sahli Jaman Kapolri. Mutasi ini pun tertuang pada surat telegram Kapolri tanggal 5 Agustus 2025 yang sudah ditandatangani oleh Kapolri Irjen Anwar. Tribuners, dalam unggahan di akun TikTok Bantuan Hukum Online ini jelaskan bahwa Irjen Krisna diduga melanggar kode etik profesi Polri berupa perselingkuhan, dan pelanggaran tersebut berdasarkan pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 serta pasal 8 dan pasal 13 Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri. Hingga berita ini diturunkan, tim berupaya menghubungi dari Irjen Krisnamurti dan Mabes Polri. Dalam hal ini Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, tetapi belum juga mendapat jawaban. Selamat datang kembali di Deep Dive Anda. Kali ini nih kita akan coba gali lebih dalam sumber-sumber yang Anda bagikan. Topiknya lagi hangat banget ya, soal dugaan skandal yang melibatkan Irjen Krisnamurti. Nama yang Anda pasti ingat lah ya, dari aksi di Sarinah dulu itu kan. Nah, rangkuman dari berita, data karir, sampai LHKPN yang Anda kumpulkan ini kita coba kupas ya. Misinya apa? Ya, membongkar lapisan ceritanya lah. Mulai dari dugaan hubungan terlarang, itu terus ada mutasi jabatan yang waktunya kok deketan, sampai dampaknya gimana. Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi inti masalahnya ini, seperti yang sumber Anda rangkum juga, ada dugaan hubungan spesial gitu ya, antara Irjen Krisnamurti sama seorang polwan, Kompol AP inisialnya. Katanya sih ini kabarnya udah masuk radar sidang etik.
Tapi kok aneh ya, relatif senyap gitu pemberitaannya, di media arus utama maksudnya. Oke, satu hal yang langsung kelihatan mencolok dari materi Anda ini, timingnya nih. Ini kan muncul gimana ya, hampir barengan sama mutasinya dia, dari Kadif Hub Inter, terus pindah ke Sahlijemen Kapolri per 5 Agustus 2025 itu. Nah, menurut analisis sumber Anda, ini sekedar kebetulan aja, atau memang ada kaitannya nih? Gimana menurut Anda? Ya, ini yang jadi sorotan menarik ya di sumber yang Anda kasih. Bagaimana respon dari institusi Polri sendiri? Kompolnas kan sudah bilang tuh, akan minta klarifikasi resmi ke Polri. Ya wajar sih, ini kan potensi pelanggaran etika soalnya. Tapi dari internal Mabes Polri sendiri, kita lihat pejabat kunci kayak Kadif Propam atau Humas gitu, sejauh ini kayaknya belum ada ya komentar publik yang jelas. Nah ini kan yang seperti ditekankan di analisis Anda, memunculkan pertanyaan besar soal transparansi ya kan? Betul, betul sekali. Dan pertanyaan soal transparansi ini jadi makin relevan ya kalau kita ingat lagi citra Krisnamurti dulu. Dulu kan dia sempat jadi kayak ikon polisi idola gitu, apalagi pasca Sarinah 2016 sama kasus kopi sianida yang heboh banget itu. Kesannya kan tegas, modern, wah pokoknya figur pahlawan deh. Nah, sumber Anda menyoroti banget nih kontrasnya citra heroik ini sama isu dugaan skandal pribadi sekarang. Malah ada catatan ironis juga di sumber Anda soal Ferdy Sambo. Dulu kan salah satu anak buahnya ya pas peristiwa Sarinah. Sempat nyalip pangkatnya Krisnamurti malah sebelum akhirnya kena kasus besar itu. Ironis ya. Analisis dalam sumber Anda sepertinya ngelihat ini sebagai pola yang ya lumayan sering kita lihat juga sih. Perwira, karirnya kelihatan bagus, cemerlang, gitu. Tiba-tiba tersandung masalah etika personal. Kalau dugaan ini benar, ya ini jadi antitesis langsung dari narasi kepahlawanan yang udah dibangun. Dan soal mutasi ke Sahlijemen itu, posisi yang, ya seperti analisis beberapa pihak di sumber Anda, dianggap jalur parkir lah, atau kurang strategis dibanding Kadif Hub Inter. Terjadinya barengan sama isu ini merebak, ya jelas saja memantik spekulasi lebih jauh kan? Apakah ini murni rotasi biasa aja di Polri, atau memang ada hubungannya? Mungkin sebagai langkah meredam dampak dugaan pelanggaran etik. Nah ini jadi pertanyaan krusial soal akuntabilitas internal Polri yang digarisbawahi sumber Anda. Menarik juga kalau kita lihat lagi rekam jejak karirnya yang dirangkum sumber Anda ini ya. Pernah jadi di Reskrimum Polda Metro Jaya, itu pas masa emasnya lah. Kasus Sarinah, kopi sianida, terus sempat jadi Wakapolda Lampung, lalu naik ke posisi internasional di Divhub Inter. Mulai dari Karomis Inter sampai puncaknya jadi Kadifhub Inter. Sebelum akhirnya ya ini, dipindah ke Sahlijemen Kapolri. Nah, selain karir, sumber Anda juga detail nih soal finansialnya lewat LHKPN. Tercatat per akhir 2023, total kekayaannya itu mepet-mepet 5 miliar. Tepatnya sih 4 miliar 998 juta rupiah. Sebagian besar asetnya itu tanah dan bangunan, nilainya lebih dari 2,1 miliar. Terus ada 2 mobil lumayan mewah, Toyota Alphard sama Mercedes-Benz, totalnya 1 miliar lebih. Satu catatan menarik lagi nih dari laporannya, tercatat nggak punya utang sama sekali. Ya, kalau kita coba tarik ke gambaran yang lebih luas ya, seperti yang coba disajikan oleh sumber Anda juga, kasus ini tuh bukan cuma soal pribadi Irjen Krisnamurti aja gitu. Tapi jadi semacam, test case lah buat institusi Polri sendiri. Buat nunjukin konsistensi mereka dalam menegakkan aturan etik. Nggak pandang bulu, mau pangkatnya apa, jabatannya apa, gimana Polri menangani isu ini secara terbuka, secara akuntabel, itu pasti akan sangat berpengaruh ke tingkat kepercayaan Anda dan publik umumnya, kepolisian. Apakah mutasi ke Sahlijemen itu langkah strategis buat meredam isu, atau memang murni rotasi jabatan biasa? Nah, itu titik krusial yang perlu terus dicermati menurut analisis sumber Anda. Oke, jadi rangkuman pentingnya buat Anda dari deep dive kita kali ini apa nih? Kita lihat figur polisi yang dulu sempat jadi pahlawan, sekarang citranya dipertanyakan gara-gara dugaan skandal pribadi. Terjadinya barengan pula sama mutasi jabatan yang bikin banyak spekulasi. Terus ada sorotan tajam ke respons institusi Polri, dan pertanyaan mendasar soal transparansi sama akuntabilitas. Betul. Dari pahlawan Sarinah sampai ke pusaran isu terbaru ini, perjalanan karirnya Krisnamurti, seperti yang dianalisis di sumber Anda ya, ini jadi studi kasus yang menarik banget. Tentang gimana citra publik itu dibangun, gimana etika pribadi pejabat diuji, dan gimana akuntabilitas institusi dipertaruhkan.
Nah, sebagai pemantik pikiran aja nih, buat Anda renungkan sendiri nanti. Seberapa besar sih menurut Anda pengaruh isu etika pribadi seorang pejabat publik terhadap pandangan Anda soal institusi tempat dia bernaung? Secara keseluruhan maksudnya. Sesuatu yang menarik untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di Deep Dive Anda berikutnya. Kompolnas menyatakan akan menindaklanjuti isu dugaan perselingkuhan yang menyeret nama mantan Kadif Hubinter Polri, Irjen Krisnamurti. Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim menyatakan pihaknya akan meminta klarifikasi resmi dari Polri mengenai kabar yang beredar luas di media sosial. Menurutnya, isu yang muncul termasuk dalam ranah dugaan pelanggaran kode etik anggota Polri. Namun ia menegaskan bahwa Kompolnas tetap memerlukan keterangan langsung dari Polri sebelum menyimpulkan. Isu perselingkuhan tersebut dikaitkan dengan hubungan asmara antara Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berinisial Kompol AP. Kabar lain menyebut kasus ini sudah melalui sidang kode etik, namun tidak mendapat perhatian media. Saat ini, Krisnamurti telah dimutasi dari jabatannya, Kadif Hubinter Polri, menjadi staf ahli manajemen Kapolri. Mutasi ini tertuang dalam surat telegram Kapolri yang ditandatangani pada 5 Agustus 2025. Krisnamurti sendiri juga belum memberikan tanggapan atas tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit yang diminta untuk melakukan evaluasi terhadap Irjen Krisnamurti yang diduga terlibat dalam dugaan kasus perselingkuhan. Nah, Tribuners, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategy Studies, ada Bambang Rukminto, ini meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengevaluasi jabatan yang diberikan kepada Irjen Krisnamurti sebagai staf ahli manajemen dari Kapolri. Hal itu disampaikan menyusul sorotan publik terhadap kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan Irjen Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berpangkat komisaris polisi atau kompol berinisial AP. Menurut Bambang Rukminto, Tribuners, Kapolri ini seharusnya tidak memberikan jabatan kepada mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional, ada Irjen Krisnamurti, sebagai Sahli Jemen begitu ya, agar tidak merusak citra dari organisasi Korps Bayangkara. Kasus ini menjadi perhatian setelah beredar kabar di media sosial bahwa Irjen Krisnamurti ini diduga menjalin hubungan asmara dengan Kompol A. Kasus tersebut sudah masuk tahap sidang kode etik profesi Polri, meskipun prosesnya digelar secara tertutup dan tidak disiarkan melalui media massa. Menurut Bambang Rukminto, sidang kode etik secara tertutup adalah prosedur yang wajar untuk kasus personal atau kesusilaan agar tidak menimbulkan kegaduhan yang berlebihan di internal Polri. Namun ia menegaskan bahwa mutasi jabatan dan keputusan final ini harus segera diambil, dan saat ini Tribuners, Krisna ini sudah dimutasi dari jabatan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri menjadi Sahli Jaman Kapolri. Mutasi ini pun tertuang pada surat telegram Kapolri tanggal 5 Agustus 2025 yang sudah ditandatangani oleh Kapolri Irjen Anwar. Tribuners, dalam unggahan di akun TikTok Bantuan Hukum Online ini dijelaskan bahwa Irjen Krisna diduga melanggar kode etik profesi Polri berupa perselingkuhan, dan pelanggaran tersebut berdasarkan pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 serta pasal 8 dan pasal 13 Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri. Hingga berita ini diturunkan, tim berupaya menghubungi dari Irjen Krisnamurti dan Mabes Polri. Dalam hal ini Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, tetapi belum juga mendapat jawaban. Selamat datang kembali di Deep Dive Anda. Kali ini nih kita akan coba gali lebih dalam sumber-sumber yang Anda bagikan. Topiknya lagi hangat banget ya, soal dugaan skandal yang melibatkan Irjen Krisnamurti. Nama yang Anda pasti ingat lah ya, dari aksi di Sarinah dulu itu kan. Nah, rangkuman dari berita, data karir, sampai LHKPN yang Anda kumpulkan ini kita coba kupas ya. Misinya apa? Ya, membongkar lapisan ceritanya lah. Mulai dari dugaan hubungan terlarang, itu terus ada mutasi jabatan yang waktunya kok deketan, sampai dampaknya gimana. Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi inti masalahnya ini, seperti yang sumber Anda rangkum juga, ada dugaan hubungan spesial gitu ya, antara Irjen Krisnamurti sama seorang polwan, Kompol AP inisialnya. Katanya sih ini kabarnya udah masuk radar sidang etik.
Tapi kok aneh ya, relatif senyap gitu pemberitaannya, di media arus utama maksudnya. Oke, satu hal yang langsung kelihatan mencolok dari materi Anda ini, timingnya nih. Ini kan muncul gimana ya, hampir barengan sama mutasinya dia, dari Kadif Hub Inter, terus pindah ke Sahlijemen Kapolri per 5 Agustus 2025 itu. Nah, menurut analisis sumber Anda, ini sekedar kebetulan aja, atau memang ada kaitannya nih? Gimana menurut Anda? Ya, ini yang jadi sorotan menarik ya di sumber yang Anda kasih. Bagaimana respon dari institusi Polri sendiri? Kompolnas kan sudah bilang tuh, akan minta klarifikasi resmi ke Polri. Ya wajar sih, ini kan potensi pelanggaran etika soalnya. Tapi dari internal Mabes Polri sendiri, kita lihat pejabat kunci kayak Kadif Propam atau Humas gitu, sejauh ini kayaknya belum ada ya komentar publik yang jelas. Nah ini kan yang seperti ditekankan di analisis Anda, memunculkan pertanyaan besar soal transparansi ya kan? Betul, betul sekali. Dan pertanyaan soal transparansi ini jadi makin relevan ya kalau kita ingat lagi citra Krisnamurti dulu. Dulu kan dia sempat jadi kayak ikon polisi idola gitu. Apalagi pasca Sarinah 2016 sama kasus kopi sianida yang heboh banget itu. Kesannya kan tegas, modern, wah pokoknya figur pahlawan deh. Nah, sumber Anda menyoroti banget nih kontrasnya citra heroik ini sama isu dugaan skandal pribadi sekarang. Malah ada catatan ironis juga di sumber Anda soal Ferdy Sambo. Dulu kan salah satu anak buahnya ya pas peristiwa Sarinah. Sempat nyalip pangkatnya Krisnamurti malah sebelum akhirnya kena kasus besar itu. Ironis ya. Analisis dalam sumber Anda sepertinya ngelihat ini sebagai pola yang ya lumayan sering kita lihat juga sih. Perwira, karirnya kelihatan bagus, cemerlang, gitu. Tiba-tiba tersandung masalah etika personal. Kalau dugaan ini benar, ya ini jadi antitesis langsung dari narasi kepahlawanan yang udah dibangun. Dan soal mutasi ke Sahlijemen itu, posisi yang, ya seperti analisis beberapa pihak di sumber Anda, dianggap jalur parkir lah atau kurang strategis dibanding Kadif Hub Inter. Terjadinya barengan sama isu ini merebak, ya jelas saja memantik spekulasi lebih jauh kan? Apakah ini murni rotasi biasa aja di Polri, atau memang ada hubungannya? Mungkin sebagai langkah meredam dampak dugaan pelanggaran etik. Nah ini jadi pertanyaan krusial soal akuntabilitas internal Polri yang digarisbawahi sumber Anda. Menarik juga kalau kita lihat lagi rekam jejak karirnya yang dirangkum sumber Anda ini ya. Pernah jadi di Reskrimum Polda Metro Jaya, itu pas masa-masnya lah. Kasus Sarinah, kopi sianida, terus sempat jadi Wakapolda Lampung, lalu naik ke posisi internasional di Divhub Inter. Mulai dari Karomis Inter sampai puncaknya jadi Kadifhub Inter. Sebelum akhirnya ya ini, dipindah ke Sahlijemen Kapolri. Nah, selain karir, sumber Anda juga detail nih soal finansialnya lewat LHKPN. Tercatat per akhir 2023, total kekayaannya itu mepet-mepet 5 miliar. Tepatnya sih 4 miliar 998 juta rupiah. Sebagian besar asetnya itu tanah dan bangunan, nilainya lebih dari 2,1 miliar. Terus ada 2 mobil lumayan mewah, Toyota Alphard sama Mercedes-Benz, totalnya 1 miliar lebih. Satu catatan menarik lagi nih dari laporannya, tercatat gak punya utang sama sekali. Ya, kalau kita coba tarik ke gambaran yang lebih luas ya, seperti yang coba disajikan oleh sumber Anda juga, kasus ini tuh bukan cuma soal pribadi Irjen Krisnamurti aja gitu. Tapi jadi semacam, test case lah buat institusi Polri sendiri. Buat nunjukin konsistensi mereka dalam menegakkan aturan etik. Nggak pandang bulu, mau pangkatnya apa, jabatannya apa, gimana Polri menangani isu ini secara terbuka, secara akuntabel, itu pasti akan sangat berpengaruh ke tingkat kepercayaan Anda dan publik umumnya, kepolisian. Apakah mutasi ke Sahlijemen itu langkah strategis buat meredam isu, atau memang murni rotasi jabatan biasa? Nah, itu titik krusial yang perlu terus dicermati menurut analisis sumber Anda. Oke, jadi rangkuman pentingnya buat Anda dari deep dive kita kali ini apa nih? Kita lihat figur polisi yang dulu sempat jadi pahlawan, sekarang citranya dipertanyakan gara-gara dugaan skandal pribadi. Terjadinya barengan pula sama mutasi jabatan yang bikin banyak spekulasi. Terus ada sorotan tajam ke respons institusi Polri, dan pertanyaan mendasar soal transparansi sama akuntabilitas. Betul. Dari pahlawan Sarinah sampai ke pusaran isu terbaru ini, perjalanan karirnya Krisnamurti, seperti yang dianalisis di sumber Anda ya, ini jadi studi kasus yang menarik banget. Tentang gimana citra publik itu dibangun, gimana etika pribadi pejabat diuji, dan gimana akuntabilitas institusi dipertaruhkan.
Nah, sebagai pemantik pikiran aja nih, buat Anda renungkan sendiri nanti. Seberapa besar sih menurut Anda pengaruh isu etika pribadi seorang pejabat publik terhadap pandangan Anda soal institusi tempat dia bernaung? Secara keseluruhan maksudnya. Sesuatu yang menarik untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di Deep Dive Anda berikutnya. Kompolnas menyatakan akan menindaklanjuti isu dugaan perselingkuhan yang menyeret nama mantan Kadif Hubinter Polri, Irjen Krisnamurti. Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim menyatakan pihaknya akan meminta klarifikasi resmi dari Polri mengenai kabar yang beredar luas di media sosial. Menurutnya, isu yang muncul termasuk dalam ranah dugaan pelanggaran kode etik anggota Polri. Namun ia menegaskan bahwa Kompolnas tetap memerlukan keterangan langsung dari Polri sebelum menyimpulkan. Isu perselingkuhan tersebut dikaitkan dengan hubungan asmara antara Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berinisial Kompol AP. Kabar lain menyebut kasus ini sudah melalui sidang kode etik, namun tidak mendapat perhatian media. Saat ini, Krisnamurti telah dimutasi dari jabatannya, Kadif Hubinter Polri, menjadi staf ahli manajemen Kapolri. Mutasi ini tertuang dalam surat telegram Kapolri yang ditandatangani pada 5 Agustus 2025. Krisnamurti sendiri juga belum memberikan tanggapan atas tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit yang diminta untuk melakukan evaluasi terhadap Irjen Krisnamurti yang diduga terlibat dalam dugaan kasus perselingkuhan. Nah, Tribuners, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, ada Bambang Rukminto ini meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengevaluasi jabatan yang diberikan kepada Irjen Krisnamurti sebagai staf ahli manajemen dari Kapolri. Hal itu disampaikan menyusul sorotan publik terhadap kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan Irjen Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berpangkat komisaris polisi atau kompol berinisial AP. Menurut Bambang Rukminto, Tribuners, Kapolri ini seharusnya tidak memberikan jabatan kepada mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional, ada Irjen Krisnamurti sebagai Sahli Jemen begitu ya, agar tidak merusak citra dari organisasi Korps Bayangkara. Kasus ini menjadi perhatian setelah beredar kabar di media sosial bahwa Irjen Krisnamurti ini diduga menjalin hubungan asmara dengan Kompol A. Kasus tersebut sudah masuk tahap sidang kode etik profesi Polri, meskipun prosesnya digelar secara tertutup dan tidak disiarkan melalui media massa. Menurut Bambang Rukminto, sidang kode etik secara tertutup adalah prosedur yang wajar untuk kasus personal atau kesusilaan agar tidak menimbulkan kegaduhan yang berlebihan di internal Polri. Namun ia menegaskan bahwa mutasi jabatan dan keputusan final ini harus segera diambil, dan saat ini Tribuners, Krisna ini sudah dimutasi dari jabatan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri menjadi Sahli Jemen Kapolri. Mutasi ini pun tertuang pada surat telegram Kapolri tanggal 5 Agustus 2025 yang sudah ditandatangani oleh Kapolri Irjen Anwar. Tribuners, dalam unggahan di akun TikTok Bantuan Hukum Online ini dijelaskan bahwa Irjen Krisna diduga melanggar kode etik profesi Polri berupa perselingkuhan, dan pelanggaran tersebut berdasarkan pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 serta pasal 8 dan pasal 13 Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri. Hingga berita ini diturunkan, tim berupaya menghubungi dari Irjen Krisnamurti dan Mabes Polri. Dalam hal ini Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, tetapi belum juga mendapat jawaban. Selamat datang kembali di Deep Dive Anda. Kali ini nih kita akan coba gali lebih dalam sumber-sumber yang Anda bagikan. Topiknya lagi hangat banget ya, soal dugaan skandal yang melibatkan Irjen Krisnamurti. Nama yang Anda pasti ingat lah ya, dari aksi di Sarinah dulu itu kan. Nah, rangkuman dari berita, data karir, sampai LHKPN yang Anda kumpulkan ini kita coba kupas ya. Misinya apa? Ya, membongkar lapisan ceritanya lah. Mulai dari dugaan hubungan terlarang, itu terus ada mutasi jabatan yang waktunya kok deketan, sampai dampaknya gimana. Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi inti masalahnya ini, seperti yang sumber Anda rangkum juga, ada dugaan hubungan spesial gitu ya, antara Irjen Krisnamurti sama seorang polwan, Kompol AP inisialnya. Katanya sih ini kabarnya udah masuk radar sidang etik.
Tapi kok aneh ya, relatif senyap gitu pemberitaannya, di media arus utama maksudnya. Oke, satu hal yang langsung kelihatan mencolok dari materi Anda ini, timingnya nih. Ini kan muncul gimana ya, hampir barengan sama mutasinya dia, dari Kadif Hub Inter, terus pindah ke Sahlijemen Kapolri per 5 Agustus 2025 itu. Nah, menurut analisis sumber Anda, ini sekedar kebetulan aja, atau memang ada kaitannya nih? Gimana menurut Anda? Ya, ini yang jadi sorotan menarik ya di sumber yang Anda kasih. Bagaimana respon dari institusi Polri sendiri? Kompolnas kan sudah bilang tuh, akan minta klarifikasi resmi ke Polri. Ya wajar sih, ini kan potensi pelanggaran etika soalnya. Tapi dari internal Mabes Polri sendiri, kita lihat pejabat kunci kayak Kadif Propam atau Humas gitu, sejauh ini kayaknya belum ada ya komentar publik yang jelas. Nah ini kan yang seperti ditekankan di analisis Anda, memunculkan pertanyaan besar soal transparansi ya kan? Betul, betul sekali. Dan pertanyaan soal transparansi ini jadi makin relevan ya kalau kita ingat lagi citra Krisnamurti dulu. Dulu kan dia sempat jadi kayak ikon polisi idola gitu. Apalagi pasca Sarinah 2016 sama kasus kopi sianida yang heboh banget itu. Kesannya kan tegas, modern, wah pokoknya figur pahlawan deh. Nah, sumber Anda menyoroti banget nih kontrasnya citra heroik ini sama isu dugaan skandal pribadi sekarang. Malah ada catatan ironis juga di sumber Anda soal Ferdy Sambo. Dulu kan salah satu anak buahnya ya pas peristiwa Sarinah. Sempat nyalip pangkatnya Krisnamurti malah sebelum akhirnya kena kasus besar itu. Ironis ya. Analisis dalam sumber Anda sepertinya ngelihat ini sebagai pola yang ya lumayan sering kita lihat juga sih. Perwira, karirnya kelihatan bagus, cemerlang, gitu. Tiba-tiba tersandung masalah etika personal. Kalau dugaan ini benar, ya ini jadi antitesis langsung dari narasi kepahlawanan yang udah dibangun. Dan soal mutasi ke Sahlijemen itu, posisi yang, ya seperti analisis beberapa pihak di sumber Anda, dianggap jalur parkir lah atau kurang strategis dibanding Kadif Hub Inter. Terjadinya barengan sama isu ini merebak, ya jelas saja memantik spekulasi lebih jauh kan? Apakah ini murni rotasi biasa aja di Polri, atau memang ada hubungannya? Mungkin sebagai langkah meredam dampak dugaan pelanggaran etik. Nah ini jadi pertanyaan krusial soal akuntabilitas internal Polri yang digarisbawahi sumber Anda. Menarik juga kalau kita lihat lagi rekam jejak karirnya yang dirangkum sumber Anda ini ya. Pernah jadi di Reskrimum Polda Metro Jaya, itu pas masa-masnya lah. Kasus Sarinah, kopi sianida, terus sempat jadi Wakapolda Lampung, lalu naik ke posisi internasional di Divhub Inter. Mulai dari Karomis Inter sampai puncaknya jadi Kadifhub Inter. Sebelum akhirnya ya ini, dipindah ke Sahlijemen Kapolri. Nah, selain karir, sumber Anda juga detail nih soal finansialnya lewat LHKPN. Tercatat per akhir 2023, total kekayaannya itu mepet-mepet 5 miliar. Tepatnya sih 4 miliar 998 juta rupiah. Sebagian besar asetnya itu tanah dan bangunan, nilainya lebih dari 2,1 miliar. Terus ada 2 mobil lumayan mewah, Toyota Alphard sama Mercedes-Benz, totalnya 1 miliar lebih. Satu catatan menarik lagi nih dari laporannya, tercatat nggak punya utang sama sekali. Ya, kalau kita coba tarik ke gambaran yang lebih luas ya, seperti yang coba disajikan oleh sumber Anda juga, kasus ini tuh bukan cuma soal pribadi Irjen Krisnamurti aja gitu. Tapi jadi semacam, test case lah buat institusi Polri sendiri. Buat nunjukin konsistensi mereka dalam menegakkan aturan etik. Nggak pandang bulu, mau pangkatnya apa, jabatannya apa, gimana Polri menangani isu ini secara terbuka, secara akuntabel, itu pasti akan sangat berpengaruh ke tingkat kepercayaan Anda dan publik umumnya, kepolisian. Apakah mutasi ke Sahlijemen itu langkah strategis buat meredam isu, atau memang murni rotasi jabatan biasa? Nah, itu titik krusial yang perlu terus dicermati menurut analisis sumber Anda. Oke, jadi rangkuman pentingnya buat Anda dari deep dive kita kali ini apa nih? Kita lihat figur polisi yang dulu sempat jadi pahlawan, sekarang citranya dipertanyakan gara-gara dugaan skandal pribadi. Terjadinya barengan pula sama mutasi jabatan yang bikin banyak spekulasi. Terus ada sorotan tajam ke respons institusi Polri, dan pertanyaan mendasar soal transparansi sama akuntabilitas. Betul. Dari pahlawan Sarinah sampai ke pusaran isu terbaru ini, perjalanan karirnya Krisnamurti, seperti yang dianalisis di sumber Anda ya, ini jadi studi kasus yang menarik banget. Tentang gimana citra publik itu dibangun, gimana etika pribadi pejabat diuji, dan gimana akuntabilitas institusi dipertaruhkan.
Nah, sebagai pemantik pikiran aja nih, buat Anda renungkan sendiri nanti. Seberapa besar sih menurut Anda pengaruh isu etika pribadi seorang pejabat publik terhadap pandangan Anda soal institusi tempat dia bernaung? Secara keseluruhan maksudnya. Sesuatu yang menarik untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di debrief Anda berikutnya. Kompolnas menyatakan akan menindaklanjuti isu dugaan perselingkuhan yang menyeret nama mantan Kadif Hubinter Polri, Irjen Krisnamurti. Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim menyatakan pihaknya akan meminta klarifikasi resmi dari Polri mengenai kabar yang beredar luas di media sosial. Menurutnya, isu yang muncul termasuk dalam ranah dugaan pelanggaran kode etik anggota Polri. Namun ia menegaskan bahwa Kompolnas tetap memerlukan keterangan langsung dari Polri sebelum menyimpulkan. Isu perselingkuhan tersebut dikaitkan dengan hubungan asmara antara Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berinisial Kompol AP. Kabar lain menyebut kasus ini sudah melalui sidang kode etik, namun tidak mendapat perhatian media. Saat ini, Krisnamurti telah dimutasi dari jabatannya, Kadif Hubinter Polri, menjadi staf ahli manajemen Kapolri. Mutasi ini tertuang dalam surat telegram Kapolri yang ditandatangani pada 5 Agustus 2025. Krisnamurti sendiri juga belum memberikan tanggapan atas tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit yang diminta untuk melakukan evaluasi terhadap Irjen Krisnamurti yang diduga terlibat dalam dugaan kasus perselingkuhan. Nah, Tribuners, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, ada Bambang Rukminto ini meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengevaluasi jabatan yang diberikan kepada Irjen Krisnamurti sebagai staf ahli manajemen dari Kapolri. Hal itu disampaikan menyusul sorotan publik terhadap kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan Irjen Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berpangkat komisaris polisi atau kompol berinisial AP. Menurut Bambang Rukminto, Tribuners, Kapolri ini seharusnya tidak memberikan jabatan kepada mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional, ada Irjen Krisnamurti sebagai Sahli Jemen begitu ya, agar tidak merusak citra dari organisasi Korps Bayangkara. Kasus ini menjadi perhatian setelah beredar kabar di media sosial bahwa Irjen Krisnamurti ini diduga menjalin hubungan asmara dengan Kompol A. Kasus tersebut sudah masuk tahap sidang kode etik profesi Polri, meskipun prosesnya digelar secara tertutup dan tidak disiarkan melalui media massa. Menurut Bambang Rukminto, sidang kode etik secara tertutup adalah prosedur yang wajar untuk kasus personal atau kesusilaan agar tidak menimbulkan kegaduhan yang berlebihan di internal Polri. Namun ia menegaskan bahwa mutasi jabatan dan keputusan final ini harus segera diambil, dan saat ini Tribuners, Krisna ini sudah dimutasi dari jabatan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri menjadi Sahli Jaman Kapolri. Mutasi ini pun tertuang pada surat telegram Kapolri tanggal 5 Agustus 2025 yang sudah ditandatangani oleh Kapolri Irjen Anwar. Tribuners, dalam unggahan di akun TikTok Bantuan Hukum Online ini dijelaskan bahwa Irjen Krisna diduga melanggar kode etik profesi Polri berupa perselingkuhan, dan pelanggaran tersebut berdasarkan pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 serta pasal 8 dan pasal 13 Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri. Hingga berita ini diturunkan, tim berupaya menghubungi dari Irjen Krisnamurti dan Mabes Polri. Dalam hal ini Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, tetapi belum juga mendapat jawaban. Selamat datang kembali di Deep Dive Anda. Kali ini nih kita akan coba gali lebih dalam sumber-sumber yang Anda bagikan. Topiknya lagi hangat banget ya, soal dugaan skandal yang melibatkan Irjen Krisnamurti. Nama yang Anda pasti ingat lah ya, dari aksi di Sarinah dulu itu kan. Nah, rangkuman dari berita, data karir, sampai LHKPN yang Anda kumpulkan ini kita coba kupas ya. Misinya apa? Ya, membongkar lapisan ceritanya lah. Mulai dari dugaan hubungan terlarang, itu terus ada mutasi jabatan yang waktunya kok deketan, sampai dampaknya gimana. Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi inti masalahnya ini, seperti yang sumber Anda rangkum juga, ada dugaan hubungan spesial gitu ya, antara Irjen Krisnamurti sama seorang polwan, Kompol AP inisialnya. Katanya sih ini kabarnya udah masuk radar sidang etik.
Tapi kok aneh ya, relatif senyap gitu pemberitaannya, di media arus utama maksudnya. Oke, satu hal yang langsung kelihatan mencolok dari materi Anda ini timingnya nih. Ini kan muncul gimana ya, hampir barengan sama mutasinya dia dari Kadif Hub Inter terus pindah ke Sahlijemen Kapolri per 5 Agustus 2025 itu. Nah, menurut analisis sumber Anda, ini sekedar kebetulan aja atau memang ada kaitannya nih? Gimana menurut Anda? Ya, ini yang jadi sorotan menarik ya di sumber yang Anda kasih. Bagaimana respon dari institusi Polri sendiri? Kompolnas kan sudah bilang tuh, akan minta klarifikasi resmi ke Polri. Ya wajar sih, ini kan potensi pelanggaran etika soalnya. Tapi dari internal Mabes Polri sendiri, kita lihat pejabat kunci kayak Kadif Propam atau Humas gitu, sejauh ini kayaknya belum ada ya komentar publik yang jelas. Nah ini kan yang seperti ditekankan di analisis Anda, memunculkan pertanyaan besar soal transparansi ya kan? Betul, betul sekali. Dan pertanyaan soal transparansi ini jadi makin relevan ya kalau kita ingat lagi citra Krisnamurti dulu. Dulu kan dia sempat jadi kayak ikon polisi idola gitu. Apalagi pasca Sarinah 2016 sama kasus kopi sianida yang heboh banget itu. Kesannya kan tegas, modern, wah pokoknya figur pahlawan deh. Nah, sumber Anda menyoroti banget nih kontrasnya citra heroik ini sama isu dugaan skandal pribadi sekarang. Malah ada catatan ironis juga di sumber Anda soal Verdi Sambo. Dulu kan salah satu anak buahnya ya pas peristiwa Sarinah. Sempat nyalip pangkatnya Krisnamurti malah sebelum akhirnya kena kasus besar itu. Ironis ya. Analisis dalam sumber Anda sepertinya ngelihat ini sebagai pola yang ya lumayan sering kita lihat juga sih. Perwira, karirnya kelihatan bagus, cemerlang, gitu. Tiba-tiba tersandung masalah etika personal. Kalau dugaan ini benar, ya ini jadi antitesis langsung dari narasi kepahlawanan yang udah dibangun. Dan soal mutasi ke Sahlijemen itu, posisi yang ya seperti analisis beberapa pihak di sumber Anda, dianggap jalur parkir lah atau kurang strategis dibanding Kadif Hub Inter. Terjadinya barengan sama isu ini merebak, ya jelas saja memantik spekulasi lebih jauh kan? Apakah ini murni rotasi biasa aja di Polri, atau memang ada hubungannya? Mungkin sebagai langkah meredam dampak dugaan pelanggaran etik. Nah ini jadi pertanyaan krusial soal akuntabilitas internal Polri yang digarisbawahi sumber Anda. Menarik juga kalau kita lihat lagi rekam jejak karirnya yang dirangkum sumber Anda ini ya. Pernah jadi di Reskrimum Polda Metro Jaya, itu pas masa-emasnya lah. Kasus Sarinah, kopi sianida, terus sempat jadi Wakapolda Lampung, lalu naik ke posisi internasional di Divhub Inter. Mulai dari Karomis Inter sampai puncaknya jadi Kadifhub Inter. Sebelum akhirnya ya ini, dipindah ke Sahlijemen Kapolri. Nah, selain karir, sumber Anda juga detail nih soal finansialnya lewat LHKPN. Tercatat per akhir 2023, total kekayaannya itu mepet-mepet 5 miliar. Tepatnya sih 4 miliar 998 juta rupiah. Sebagian besar asetnya itu tanah dan bangunan, nilainya lebih dari 2,1 miliar. Terus ada 2 mobil lumayan mewah, Toyota Alphard sama Mercedes-Benz, totalnya 1 miliar lebih. Satu catatan menarik lagi nih dari laporannya, tercatat nggak punya utang sama sekali. Ya, kalau kita coba tarik ke gambaran yang lebih luas ya, seperti yang coba disajikan oleh sumber Anda juga, kasus ini tuh bukan cuma soal pribadi Irjen Krisnamurti aja gitu. Tapi jadi semacam, test case lah buat institusi Polri sendiri. Buat nunjukin konsistensi mereka dalam menegakkan aturan etik. Nggak pandang bulu, mau pangkatnya apa, jabatannya apa, gimana Polri menangani isu ini secara terbuka, secara akuntabel, itu pasti akan sangat berpengaruh ke tingkat kepercayaan Anda dan publik umumnya, kepolisian. Apakah mutasi ke Sahlijemen itu langkah strategis buat meredam isu, atau memang murni rotasi jabatan biasa? Nah, itu titik krusial yang perlu terus dicermati menurut analisis sumber Anda. Oke, jadi rangkuman pentingnya buat Anda dari deep dive kita kali ini apa nih? Kita lihat figur polisi yang dulu sempat jadi pahlawan, sekarang citranya dipertanyakan gara-gara dugaan skandal pribadi. Terjadinya barengan pula sama mutasi jabatan yang bikin banyak spekulasi. Terus ada sorotan tajam ke respons institusi Polri, dan pertanyaan mendasar soal transparansi sama akuntabilitas. Betul. Dari pahlawan Sarinah sampai ke pusaran isu terbaru ini, perjalanan karirnya Krisnamurti, seperti yang dianalisis di sumber Anda ya, ini jadi studi kasus yang menarik banget. Tentang gimana citra publik itu dibangun, gimana etika pribadi pejabat diuji, dan gimana akuntabilitas institusi dipertaruhkan.
Nah, sebagai pemantik pikiran aja nih, buat Anda renungkan sendiri nanti. Seberapa besar sih menurut Anda pengaruh isu etika pribadi seorang pejabat publik terhadap pandangan Anda soal institusi tempat dia bernaung? Secara keseluruhan maksudnya. Sesuatu yang menarik untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di Deep Dive Anda berikutnya. Kompolnas menyatakan akan menindaklanjuti isu dugaan perselingkuhan yang menyeret nama mantan Kadif Hubinter Polri, Irjen Krisnamurti. Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim menyatakan pihaknya akan meminta klarifikasi resmi dari Polri mengenai kabar yang beredar luas di media sosial. Menurutnya, isu yang muncul termasuk dalam ranah dugaan pelanggaran kode etik anggota Polri. Namun ia menegaskan bahwa Kompolnas tetap memerlukan keterangan langsung dari Polri sebelum menyimpulkan. Isu perselingkuhan tersebut dikaitkan dengan hubungan asmara antara Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berinisial Kompol AP. Kabar lain menyebut kasus ini sudah melalui sidang kode etik, namun tidak mendapat perhatian media. Saat ini, Krisnamurti telah dimutasi dari jabatannya, Kadif Hubinter Polri, menjadi staf ahli manajemen Kapolri. Mutasi ini tertuang dalam surat telegram Kapolri yang ditandatangani pada 5 Agustus 2025. Krisnamurti sendiri juga belum memberikan tanggapan atas tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit yang diminta untuk melakukan evaluasi terhadap Irjen Krisnamurti yang diduga terlibat dalam dugaan kasus perselingkuhan. Nah, Tribuners, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategy Studies, ada Bambang Rukminto ini meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengevaluasi jabatan yang diberikan kepada Irjen Krisnamurti sebagai staf ahli manajemen dari Kapolri. Hal itu disampaikan menyusul sorotan publik terhadap kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan Irjen Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berpangkat komisaris polisi atau kompol berinisial AP. Menurut Bambang Rukminto, Tribuners, Kapolri ini seharusnya tidak memberikan jabatan kepada mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional, ada Irjen Krisnamurti sebagai Sahli Jemen begitu ya, agar tidak merusak citra dari organisasi Korps Bayangkara. Kasus ini menjadi perhatian setelah beredar kabar di media sosial bahwa Irjen Krisnamurti ini diduga menjalin hubungan asmara dengan Kompol A. Kasus tersebut sudah masuk tahap sidang kode etik profesi Polri, meskipun prosesnya digelar secara tertutup dan tidak disiarkan melalui media massa. Menurut Bambang Rukminto, sidang kode etik secara tertutup adalah prosedur yang wajar untuk kasus personal atau kesusilaan agar tidak menimbulkan kegaduhan yang berlebihan di internal Polri. Namun ia menegaskan bahwa mutasi jabatan dan keputusan final ini harus segera diambil, dan saat ini Tribuners, Krisna ini sudah dimutasi dari jabatan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri menjadi Sahli Jemen Kapolri. Mutasi ini pun tertuang pada surat telegram Kapolri tanggal 5 Agustus 2025 yang sudah ditandatangani oleh Kapolri Irjen Anwar. Tribuners, dalam unggahan di akun TikTok Bantuan Hukum Online ini dijelaskan bahwa Irjen Krisna diduga melanggar kode etik profesi Polri berupa perselingkuhan, dan pelanggaran tersebut berdasarkan pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 serta pasal 8 dan pasal 13 Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri. Hingga berita ini diturunkan, tim berupaya menghubungi dari Irjen Krisnamurti dan Mabes Polri. Dalam hal ini Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, tetapi belum juga mendapat jawaban. Selamat datang kembali di Deep Dive Anda. Kali ini nih kita akan coba gali lebih dalam sumber-sumber yang Anda bagikan. Topiknya lagi hangat banget ya, soal dugaan skandal yang melibatkan Irjen Krisnamurti. Nama yang Anda pasti ingat lah ya, dari aksi di Sarinah dulu itu kan. Nah, rangkuman dari berita, data karir, sampai LHKPN yang Anda kumpulkan ini kita coba kupas ya. Misinya apa? Ya, membongkar lapisan ceritanya lah. Mulai dari dugaan hubungan terlarang, itu terus ada mutasi jabatan yang waktunya kok deketan, sampai dampaknya gimana. Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi, inti masalahnya ini, seperti yang sumber Anda rangkum juga, ada dugaan hubungan spesial gitu ya, antara Irjen Krisnamurti sama seorang polwan, Kompol AP inisialnya. Katanya sih ini kabarnya udah masuk radar sidang etik.
Tapi kok aneh ya, relatif senyap gitu pemberitaannya, di media arus utama maksudnya. Oke, satu hal yang langsung kelihatan mencolok dari materi Anda ini, timingnya nih. Ini kan muncul gimana ya, hampir barengan sama mutasinya dia, dari Kadif Hub Inter, terus pindah ke Sahlijemen Kapolri per 5 Agustus 2025 itu. Nah, menurut analisis sumber Anda, ini sekedar kebetulan aja, atau memang ada kaitannya nih? Gimana menurut Anda? Ya, ini yang jadi sorotan menarik ya di sumber yang Anda kasih. Bagaimana respon dari institusi Polri sendiri? Kompolnas kan sudah bilang tuh, akan minta klarifikasi resmi ke Polri. Ya wajar sih, ini kan potensi pelanggaran etika soalnya. Tapi dari internal Mabes Polri sendiri, kita lihat pejabat kunci kayak Kadif Propam atau Humas gitu, sejauh ini kayaknya belum ada ya komentar publik yang jelas. Nah ini kan yang seperti ditekankan di analisis Anda, memunculkan pertanyaan besar soal transparansi ya kan? Betul, betul sekali. Dan pertanyaan soal transparansi ini jadi makin relevan ya kalau kita ingat lagi citra Krisnamurti dulu. Dulu kan dia sempat jadi kayak ikon polisi idola gitu, apalagi pasca Sarinah 2016 sama kasus kopi sianida yang heboh banget itu. Kesannya kan tegas, modern, wah pokoknya figur pahlawan deh. Nah, sumber Anda menyoroti banget nih kontrasnya citra heroik ini sama isu dugaan skandal pribadi sekarang. Malah ada catatan ironis juga di sumber Anda soal Ferdy Sambo. Dulu kan salah satu anak buahnya ya pas peristiwa Sarinah. Sempat nyalip pangkatnya Krisnamurti malah sebelum akhirnya kena kasus besar itu. Ironis ya. Analisis dalam sumber Anda sepertinya ngelihat ini sebagai pola yang ya lumayan sering kita lihat juga sih. Perwira, karirnya kelihatan bagus, cemerlang, gitu. Tiba-tiba tersandung masalah etika personal. Kalau dugaan ini benar, ya ini jadi antitesis langsung dari narasi kepahlawanan yang udah dibangun. Dan soal mutasi ke Sahlijemen itu, posisi yang, ya seperti analisis beberapa pihak di sumber Anda, dianggap jalur parkir lah, atau kurang strategis dibanding Kadif Hub Inter. Terjadinya barengan sama isu ini merebak, ya jelas saja memantik spekulasi lebih jauh kan? Apakah ini murni rotasi biasa aja di Polri, atau memang ada hubungannya? Mungkin sebagai langkah meredam dampak dugaan pelanggaran etik. Nah ini jadi pertanyaan krusial soal akuntabilitas internal Polri yang digarisbawahi sumber Anda. Menarik juga kalau kita lihat lagi rekam jejak karirnya yang dirangkum sumber Anda ini ya. Pernah jadi di Reskrimum Polda Metro Jaya, itu pas masa-emasnya lah. Kasus Sarinah, kopi sianida, terus sempat jadi Wakapolda Lampung, lalu naik ke posisi internasional di Divhub Inter. Mulai dari Karomis Inter sampai puncaknya jadi Kadifhub Inter. Sebelum akhirnya ya ini, dipindah ke Sahlijemen Kapolri. Nah, selain karir, sumber Anda juga detail nih soal finansialnya lewat LHKPN. Tercatat per akhir 2023, total kekayaannya itu mepet-mepet 5 miliar. Tepatnya sih 4 miliar 998 juta rupiah. Sebagian besar asetnya itu tanah dan bangunan, nilainya lebih dari 2,1 miliar. Terus ada 2 mobil lumayan mewah, Toyota Alphard sama Mercedes-Benz, totalnya 1 miliar lebih. Satu catatan menarik lagi nih dari laporannya, tercatat gak punya utang sama sekali. Ya, kalau kita coba tarik ke gambaran yang lebih luas ya, seperti yang coba disajikan oleh sumber Anda juga, kasus ini tuh bukan cuma soal pribadi Irjen Krisnamurti aja gitu. Tapi jadi semacam, test case lah buat institusi Polri sendiri. Buat nunjukin konsistensi mereka dalam menegakkan aturan etik. Nggak pandang bulu, mau pangkatnya apa, jabatannya apa, gimana Polri menangani isu ini secara terbuka, secara akuntabel, itu pasti akan sangat berpengaruh ke tingkat kepercayaan Anda dan publik umumnya, kepolisian. Apakah mutasi ke Sahlijemen itu langkah strategis buat meredam isu, atau memang murni rotasi jabatan biasa? Nah, itu titik krusial yang perlu terus dicermati menurut analisis sumber Anda. Oke, jadi rangkuman pentingnya buat Anda dari deep dive kita kali ini apa nih? Kita lihat figur polisi yang dulu sempat jadi pahlawan, sekarang citranya dipertanyakan gara-gara dugaan skandal pribadi. Terjadinya barengan pula sama mutasi jabatan yang bikin banyak spekulasi. Terus ada sorotan tajam ke respons institusi Polri, dan pertanyaan mendasar soal transparansi sama akuntabilitas. Betul. Dari pahlawan Sarinah sampai ke pusaran isu terbaru ini, perjalanan karirnya Krisnamurti, seperti yang dianalisis di sumber Anda ya, ini jadi studi kasus yang menarik banget. Tentang gimana citra publik itu dibangun, gimana etika pribadi pejabat diuji, dan gimana akuntabilitas institusi dipertaruhkan.
Nah, sebagai pemantik pikiran aja nih, buat Anda renungkan sendiri nanti. Seberapa besar sih menurut Anda pengaruh isu etika pribadi seorang pejabat publik terhadap pandangan Anda soal institusi tempat dia bernaung? Secara keseluruhan maksudnya. Sesuatu yang menarik untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di Deep Dive Anda berikutnya. Kompolnas menyatakan akan menindaklanjuti isu dugaan perselingkuhan yang menyeret nama mantan Kadif Hubinter Polri, Irjen Krisnamurti. Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim menyatakan pihaknya akan meminta klarifikasi resmi dari Polri mengenai kabar yang beredar luas di media sosial. Menurutnya, isu yang muncul termasuk dalam ranah dugaan pelanggaran kode etik anggota Polri. Namun ia menegaskan bahwa Kompolnas tetap memerlukan keterangan langsung dari Polri sebelum menyimpulkan. Isu perselingkuhan tersebut dikaitkan dengan hubungan asmara antara Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berinisial Kompol AP. Kabar lain menyebut kasus ini sudah melalui sidang kode etik, namun tidak mendapat perhatian media. Saat ini, Krisnamurti telah dimutasi dari jabatannya, Kadif Hubinter Polri, menjadi staf ahli manajemen Kapolri. Mutasi ini tertuang dalam surat telegram Kapolri yang ditandatangani pada 5 Agustus 2025. Krisnamurti sendiri juga belum memberikan tanggapan atas tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit yang diminta untuk melakukan evaluasi terhadap Irjen Krisnamurti yang diduga terlibat dalam dugaan kasus perselingkuhan. Nah, Tribuners, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategy Studies, ada Bambang Rukminto, ini meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengevaluasi jabatan yang diberikan kepada Irjen Krisnamurti sebagai staf ahli manajemen dari Kapolri. Hal itu disampaikan menyusul sorotan publik terhadap kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan Irjen Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berpangkat komisaris polisi atau kompol berinisial AP. Menurut Bambang Rukminto, Tribuners, Kapolri ini seharusnya tidak memberikan jabatan kepada mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional, ada Irjen Krisnamurti, sebagai Sahli Jemen begitu ya, agar tidak merusak citra dari organisasi Korps Bayangkara. Kasus ini menjadi perhatian setelah beredar kabar di media sosial bahwa Irjen Krisnamurti ini diduga menjalin hubungan asmara dengan Kompol A. Kasus tersebut sudah masuk tahap sidang kode etik profesi Polri, meskipun prosesnya digelar secara tertutup dan tidak disiarkan melalui media massa. Menurut Bambang Rukminto, sidang kode etik secara tertutup adalah prosedur yang wajar untuk kasus personal atau kesusilaan agar tidak menimbulkan kegaduhan yang berlebihan di internal Polri. Namun ia menegaskan bahwa mutasi jabatan dan keputusan final ini harus segera diambil, dan saat ini Tribuners, Krisna ini sudah dimutasi dari jabatan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri menjadi Sahli Jemen Kapolri. Mutasi ini pun tertuang pada surat telegram Kapolri tanggal 5 Agustus 2025 yang sudah ditandatangani oleh Kapolri Irjen Anwar. Tribuners, dalam unggahan di akun TikTok Bantuan Hukum Online ini dijelaskan bahwa Irjen Krisna diduga melanggar kode etik profesi Polri berupa perselingkuhan, dan pelanggaran tersebut berdasarkan pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 serta pasal 8 dan pasal 13 Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri. Hingga berita ini diturunkan, tim berupaya menghubungi dari Irjen Krisnamurti dan Mabes Polri. Dalam hal ini Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, tetapi belum juga mendapat jawaban. Selamat datang kembali di Deep Dive Anda. Kali ini nih kita akan coba gali lebih dalam sumber-sumber yang Anda bagikan. Topiknya lagi hangat banget ya, soal dugaan skandal yang melibatkan Irjen Krisnamurti. Nama yang Anda pasti ingat lah ya, dari aksi di Sarinah dulu itu kan. Nah, rangkuman dari berita, data karir, sampai LHKPN yang Anda kumpulkan ini kita coba kupas ya. Misinya apa? Ya, membongkar lapisan ceritanya lah. Mulai dari dugaan hubungan terlarang, itu terus ada mutasi jabatan yang waktunya kok deketan, sampai dampaknya gimana. Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi inti masalahnya ini, seperti yang sumber Anda rangkum juga, ada dugaan hubungan spesial gitu ya, antara Irjen Krisnamurti sama seorang polwan, Kompol AP inisialnya. Katanya sih ini kabarnya udah masuk radar sidang etik.
Tapi kok aneh ya, relatif senyap gitu pemberitaannya, di media arus utama maksudnya. Oke, satu hal yang langsung kelihatan mencolok dari materi Anda ini, timingnya nih. Ini kan muncul gimana ya, hampir barengan sama mutasinya dia, dari Kadif Hub Inter, terus pindah ke Sahlijemen Kapolri per 5 Agustus 2025 itu. Nah, menurut analisis sumber Anda, ini sekedar kebetulan aja, atau memang ada kaitannya nih? Gimana menurut Anda? Ya, ini yang jadi sorotan menarik ya di sumber yang Anda kasih. Bagaimana respon dari institusi Polri sendiri? Kompolnas kan sudah bilang tuh, akan minta klarifikasi resmi ke Polri. Ya wajar sih, ini kan potensi pelanggaran etika soalnya. Tapi dari internal Mabes Polri sendiri, kita lihat pejabat kunci kayak Kadif Propam atau Humas gitu, sejauh ini kayaknya belum ada ya komentar publik yang jelas. Nah ini kan yang seperti ditekankan di analisis Anda, memunculkan pertanyaan besar soal transparansi ya kan? Betul, betul sekali. Dan pertanyaan soal transparansi ini jadi makin relevan ya kalau kita ingat lagi citra Krisnamurti dulu. Dulu kan dia sempat jadi kayak ikon polisi idola gitu. Apalagi pasca Sarinah 2016 sama kasus kopi sianida yang heboh banget itu. Kesannya kan tegas, modern, wah pokoknya figur pahlawan deh. Nah, sumber Anda menyoroti banget nih kontrasnya citra heroik ini sama isu dugaan skandal pribadi sekarang. Malah ada catatan ironis juga di sumber Anda soal Ferdy Sambo. Dulu kan salah satu anak buahnya ya pas peristiwa Sarinah. Sempat nyalip pangkatnya Krisnamurti malah sebelum akhirnya kena kasus besar itu. Ironis ya. Analisis dalam sumber Anda sepertinya ngelihat ini sebagai pola yang ya lumayan sering kita lihat juga sih. Perwira, karirnya kelihatan bagus, cemerlang, gitu. Tiba-tiba tersandung masalah etika personal. Kalau dugaan ini benar, ya ini jadi antitesis langsung dari narasi kepahlawanan yang udah dibangun. Dan soal mutasi ke Sahlijemen itu, posisi yang, ya seperti analisis beberapa pihak di sumber Anda, dianggap jalur parkir lah atau kurang strategis dibanding Kadif Hub Inter. Terjadinya barengan sama isu ini merebak, ya jelas saja memantik spekulasi lebih jauh kan? Apakah ini murni rotasi biasa aja di Polri, atau memang ada hubungannya? Mungkin sebagai langkah meredam dampak dugaan pelanggaran etik. Nah ini jadi pertanyaan krusial soal akuntabilitas internal Polri yang digarisbawahi sumber Anda. Menarik juga kalau kita lihat lagi rekam jejak karirnya yang dirangkum sumber Anda ini ya. Pernah jadi di Reskrimum Polda Metro Jaya, itu pas masa-masnya lah. Kasus Sarinah, kopi sianida, terus sempat jadi Wakapolda Lampung, lalu naik ke posisi internasional di Divhub Inter. Mulai dari Karomis Inter sampai puncaknya jadi Kadifhub Inter. Sebelum akhirnya ya ini, dipindah ke Sahlijemen Kapolri. Nah, selain karir, sumber Anda juga detail nih soal finansialnya lewat LHKPN. Tercatat per akhir 2023, total kekayaannya itu mepet-mepet 5 miliar. Tepatnya sih 4 miliar 998 juta rupiah. Sebagian besar asetnya itu tanah dan bangunan, nilainya lebih dari 2,1 miliar. Terus ada 2 mobil lumayan mewah, Toyota Alphard sama Mercedes-Benz, totalnya 1 miliar lebih. Satu catatan menarik lagi nih dari laporannya, tercatat gak punya utang sama sekali. Ya, kalau kita coba tarik ke gambaran yang lebih luas ya, seperti yang coba disajikan oleh sumber Anda juga, kasus ini tuh bukan cuma soal pribadi Irjen Krisnamurti aja gitu. Tapi jadi semacam, test case lah buat institusi Polri sendiri. Buat nunjukin konsistensi mereka dalam menegakkan aturan etik. Nggak pandang bulu, mau pangkatnya apa, jabatannya apa, gimana Polri menangani isu ini secara terbuka, secara akuntabel, itu pasti akan sangat berpengaruh ke tingkat kepercayaan Anda dan publik umumnya, kepolisian. Apakah mutasi ke Sahlijemen itu langkah strategis buat meredam isu, atau memang murni rotasi jabatan biasa? Nah, itu titik krusial yang perlu terus dicermati menurut analisis sumber Anda. Oke, jadi rangkuman pentingnya buat Anda dari deep dive kita kali ini apa nih? Kita lihat figur polisi yang dulu sempat jadi pahlawan, sekarang citranya dipertanyakan gara-gara dugaan skandal pribadi. Terjadinya barengan pula sama mutasi jabatan yang bikin banyak spekulasi. Terus ada sorotan tajam ke respons institusi Polri, dan pertanyaan mendasar soal transparansi sama akuntabilitas. Betul. Dari pahlawan Sarinah sampai ke pusaran isu terbaru ini, perjalanan karirnya Krisnamurti, seperti yang dianalisis di sumber Anda ya, ini jadi studi kasus yang menarik banget. Tentang gimana citra publik itu dibangun, gimana etika pribadi pejabat diuji, dan gimana akuntabilitas institusi dipertaruhkan.
Nah, sebagai pemantik pikiran aja nih, buat Anda renungkan sendiri nanti. Seberapa besar sih menurut Anda pengaruh isu etika pribadi seorang pejabat publik terhadap pandangan Anda soal institusi tempat dia bernaung? Secara keseluruhan maksudnya. Sesuatu yang menarik untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di Deep Dive Anda berikutnya. Kompolnas menyatakan akan menindaklanjuti isu dugaan perselingkuhan yang menyeret nama mantan Kadif Hubinter Polri, Irjen Krisnamurti. Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim menyatakan pihaknya akan meminta klarifikasi resmi dari Polri mengenai kabar yang beredar luas di media sosial. Menurutnya, isu yang muncul termasuk dalam ranah dugaan pelanggaran kode etik anggota Polri. Namun ia menegaskan bahwa Kompolnas tetap memerlukan keterangan langsung dari Polri sebelum menyimpulkan. Isu perselingkuhan tersebut dikaitkan dengan hubungan asmara antara Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berinisial Kompol AP. Kabar lain menyebut kasus ini sudah melalui sidang kode etik, namun tidak mendapat perhatian media. Saat ini, Krisnamurti telah dimutasi dari jabatannya, Kadif Hubinter Polri, menjadi staf ahli manajemen Kapolri. Mutasi ini tertuang dalam surat telegram Kapolri yang ditandatangani pada 5 Agustus 2025. Krisnamurti sendiri juga belum memberikan tanggapan atas tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit yang diminta untuk melakukan evaluasi terhadap Irjen Krisnamurti yang diduga terlibat dalam dugaan kasus perselingkuhan. Nah, Tribuners, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategy Studies, ada Bambang Rukminto ini meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengevaluasi jabatan yang diberikan kepada Irjen Krisnamurti sebagai staf ahli manajemen dari Kapolri. Hal itu disampaikan menyusul sorotan publik terhadap kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan Irjen Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berpangkat komisaris polisi atau kompol berinisial AP. Menurut Bambang Rukminto, Tribuners, Kapolri ini seharusnya tidak memberikan jabatan kepada mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional, ada Irjen Krisnamurti sebagai Sahli Jemen begitu ya, agar tidak merusak citra dari organisasi Korps Bayangkara. Kasus ini menjadi perhatian setelah beredar kabar di media sosial bahwa Irjen Krisnamurti ini diduga menjalin hubungan asmara dengan Kompol A. Kasus tersebut sudah masuk tahap sidang kode etik profesi Polri, meskipun prosesnya digelar secara tertutup dan tidak disiarkan melalui media massa. Menurut Bambang Rukminto, sidang kode etik secara tertutup adalah prosedur yang wajar untuk kasus personal atau kesusilaan agar tidak menimbulkan kegaduhan yang berlebihan di internal Polri. Namun ia menegaskan bahwa mutasi jabatan dan keputusan final ini harus segera diambil, dan saat ini Tribuners, Krisna ini sudah dimutasi dari jabatan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri menjadi Sahli Jemen Kapolri. Mutasi ini pun tertuang pada surat telegram Kapolri tanggal 5 Agustus 2025 yang sudah ditandatangani oleh Kapolri Irjen Anwar. Tribuners, dalam unggahan di akun TikTok Bantuan Hukum Online ini dijelaskan bahwa Irjen Krisna diduga melanggar kode etik profesi Polri berupa perselingkuhan, dan pelanggaran tersebut berdasarkan pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 serta pasal 8 dan pasal 13 Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri. Hingga berita ini diturunkan, tim berupaya menghubungi dari Irjen Krisnamurti dan Mabes Polri. Dalam hal ini Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, tetapi belum juga mendapat jawaban. Selamat datang kembali di Deep Dive Anda. Kali ini nih kita akan coba gali lebih dalam sumber-sumber yang Anda bagikan. Topiknya lagi hangat banget ya, soal dugaan skandal yang melibatkan Irjen Krisnamurti. Nama yang Anda pasti ingat lah ya, dari aksi di Sarinah dulu itu kan. Nah, rangkuman dari berita, data karir, sampai LHKPN yang Anda kumpulkan ini kita coba kupas ya. Misinya apa? Ya, membongkar lapisan ceritanya lah. Mulai dari dugaan hubungan terlarang, itu terus ada mutasi jabatan yang waktunya kok deketan, sampai dampaknya gimana. Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi inti masalahnya ini, seperti yang sumber Anda rangkum juga, ada dugaan hubungan spesial gitu ya, antara Irjen Krisnamurti sama seorang polwan, Kompol AP inisialnya. Katanya sih ini kabarnya udah masuk radar sidang etik.
Tapi kok aneh ya, relatif senyap gitu pemberitaannya, di media arus utama maksudnya. Oke, satu hal yang langsung kelihatan mencolok dari materi Anda ini, timingnya nih. Ini kan muncul gimana ya, hampir barengan sama mutasinya dia, dari Kadif Hub Inter, terus pindah ke Sahlijemen Kapolri per 5 Agustus 2025 itu. Nah, menurut analisis sumber Anda, ini sekedar kebetulan aja, atau memang ada kaitannya nih? Gimana menurut Anda? Ya, ini yang jadi sorotan menarik ya di sumber yang Anda kasih. Bagaimana respon dari institusi Polri sendiri? Kompolnas kan sudah bilang tuh, akan minta klarifikasi resmi ke Polri. Ya wajar sih, ini kan potensi pelanggaran etika soalnya. Tapi dari internal Mabes Polri sendiri, kita lihat pejabat kunci kayak Kadif Propam atau Humas gitu, sejauh ini kayaknya belum ada ya komentar publik yang jelas. Nah ini kan yang seperti ditekankan di analisis Anda, memunculkan pertanyaan besar soal transparansi ya kan? Betul, betul sekali. Dan pertanyaan soal transparansi ini jadi makin relevan ya kalau kita ingat lagi citra Krisnamurti dulu. Dulu kan dia sempat jadi kayak ikon polisi idola gitu. Apalagi pasca Sarinah 2016 sama kasus kopi sianida yang heboh banget itu. Kesannya kan tegas, modern, wah pokoknya figur pahlawan deh. Nah, sumber Anda menyoroti banget nih kontrasnya citra heroik ini sama isu dugaan skandal pribadi sekarang. Malah ada catatan ironis juga di sumber Anda soal Ferdy Sambo. Dulu kan salah satu anak buahnya ya pas peristiwa Sarinah. Sempat nyalip pangkatnya Krisnamurti malah sebelum akhirnya kena kasus besar itu. Ironis ya. Analisis dalam sumber Anda sepertinya ngelihat ini sebagai pola yang ya lumayan sering kita lihat juga sih. Perwira, karirnya kelihatan bagus, cemerlang, gitu. Tiba-tiba tersandung masalah etika personal. Kalau dugaan ini benar, ya ini jadi antitesis langsung dari narasi kepahlawanan yang udah dibangun. Dan soal mutasi ke Sahlijemen itu, posisi yang, ya seperti analisis beberapa pihak di sumber Anda, dianggap jalur parkir lah atau kurang strategis dibanding Kadif Hub Inter. Terjadinya barengan sama isu ini merebak, ya jelas saja memantik spekulasi lebih jauh kan? Apakah ini murni rotasi biasa aja di Polri, atau memang ada hubungannya? Mungkin sebagai langkah meredam dampak dugaan pelanggaran etik. Nah ini jadi pertanyaan krusial soal akuntabilitas internal Polri yang digarisbawahi sumber Anda. Menarik juga kalau kita lihat lagi rekam jejak karirnya yang dirangkum sumber Anda ini ya. Pernah jadi di Reskrimum Polda Metro Jaya, itu pas masa-masnya lah. Kasus Sarinah, kopi sianida, terus sempat jadi Wakapolda Lampung, lalu naik ke posisi internasional di Divhub Inter. Mulai dari Karomis Inter sampai puncaknya jadi Kadifhub Inter. Sebelum akhirnya ya ini, dipindah ke Sahlijemen Kapolri. Nah, selain karir, sumber Anda juga detail nih soal finansialnya lewat LHKPN. Tercatat per akhir 2023, total kekayaannya itu mepet-mepet 5 miliar. Tepatnya sih 4 miliar 998 juta rupiah. Sebagian besar asetnya itu tanah dan bangunan, nilainya lebih dari 2,1 miliar. Terus ada 2 mobil lumayan mewah, Toyota Alphard sama Mercedes-Benz, totalnya 1 miliar lebih. Satu catatan menarik lagi nih dari laporannya, tercatat nggak punya utang sama sekali. Ya, kalau kita coba tarik ke gambaran yang lebih luas ya, seperti yang coba disajikan oleh sumber Anda juga, kasus ini tuh bukan cuma soal pribadi Irjen Krisnamurti aja gitu. Tapi jadi semacam, test case lah buat institusi Polri sendiri. Buat nunjukin konsistensi mereka dalam menegakkan aturan etik. Nggak pandang bulu, mau pangkatnya apa, jabatannya apa, gimana Polri menangani isu ini secara terbuka, secara akuntabel, itu pasti akan sangat berpengaruh ke tingkat kepercayaan Anda dan publik umumnya, kepolisian. Apakah mutasi ke Sahlijemen itu langkah strategis buat meredam isu, atau memang murni rotasi jabatan biasa? Nah, itu titik krusial yang perlu terus dicermati menurut analisis sumber Anda. Oke, jadi rangkuman pentingnya buat Anda dari deep dive kita kali ini apa nih? Kita lihat figur polisi yang dulu sempat jadi pahlawan, sekarang citranya dipertanyakan gara-gara dugaan skandal pribadi. Terjadinya barengan pula sama mutasi jabatan yang bikin banyak spekulasi. Terus ada sorotan tajam ke respons institusi Polri, dan pertanyaan mendasar soal transparansi sama akuntabilitas. Betul. Dari pahlawan Sarinah sampai ke pusaran isu terbaru ini, perjalanan karirnya Krisnamurti, seperti yang dianalisis di sumber Anda ya, ini jadi studi kasus yang menarik banget. Tentang gimana citra publik itu dibangun, gimana etika pribadi pejabat diuji, dan gimana akuntabilitas institusi dipertaruhkan.
Nah, sebagai pemantik pikiran aja nih, buat Anda renungkan sendiri nanti. Seberapa besar sih menurut Anda pengaruh isu etika pribadi seorang pejabat publik terhadap pandangan Anda soal institusi tempat dia bernaung? Secara keseluruhan maksudnya. Sesuatu yang menarik untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di debrief Anda berikutnya. Kompolnas menyatakan akan menindaklanjuti isu dugaan perselingkuhan yang menyeret nama mantan Kadif Hubinter Polri, Irjen Krisnamurti. Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim menyatakan pihaknya akan meminta klarifikasi resmi dari Polri mengenai kabar yang beredar luas di media sosial. Menurutnya, isu yang muncul termasuk dalam ranah dugaan pelanggaran kode etik anggota Polri. Namun ia menegaskan bahwa Kompolnas tetap memerlukan keterangan langsung dari Polri sebelum menyimpulkan. Isu perselingkuhan tersebut dikaitkan dengan hubungan asmara antara Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berinisial Kompol AP. Kabar lain menyebut kasus ini sudah melalui sidang kode etik, namun tidak mendapat perhatian media. Saat ini, Krisnamurti telah dimutasi dari jabatannya, Kadif Hubinter Polri, menjadi staf ahli manajemen Kapolri. Mutasi ini tertuang dalam surat telegram Kapolri yang ditandatangani pada 5 Agustus 2025. Krisnamurti sendiri juga belum memberikan tanggapan atas tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit yang diminta untuk melakukan evaluasi terhadap Irjen Krisnamurti yang diduga terlibat dalam dugaan kasus perselingkuhan. Nah, Tribuners, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategy Studies, ada Bambang Rukminto ini meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengevaluasi jabatan yang diberikan kepada Irjen Krisnamurti sebagai staf ahli manajemen dari Kapolri. Hal itu disampaikan menyusul sorotan publik terhadap kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan Irjen Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berpangkat komisaris polisi atau kompol berinisial AP. Menurut Bambang Rukminto, Tribuners, Kapolri ini seharusnya tidak memberikan jabatan kepada mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional, ada Irjen Krisnamurti sebagai Sahli Jemen begitu ya, agar tidak merusak citra dari organisasi Korps Bayangkara. Kasus ini menjadi perhatian setelah beredar kabar di media sosial bahwa Irjen Krisnamurti ini diduga menjalin hubungan asmara dengan Kompol A. Kasus tersebut sudah masuk tahap sidang kode etik profesi Polri, meskipun prosesnya digelar secara tertutup dan tidak disiarkan melalui media massa. Menurut Bambang Rukminto, sidang kode etik secara tertutup adalah prosedur yang wajar untuk kasus personal atau kesusilaan agar tidak menimbulkan kegaduhan yang berlebihan di internal Polri. Namun ia menegaskan bahwa mutasi jabatan dan keputusan final ini harus segera diambil, dan saat ini Tribuners, Krisna ini sudah dimutasi dari jabatan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri menjadi Sahli Jaman Kapolri. Mutasi ini pun tertuang pada surat telegram Kapolri tanggal 5 Agustus 2025 yang sudah ditandatangani oleh Kapolri Irjen Anwar. Tribuners, dalam unggahan di akun TikTok Bantuan Hukum Online ini dijelaskan bahwa Irjen Krisna diduga melanggar kode etik profesi Polri berupa perselingkuhan, dan pelanggaran tersebut berdasarkan pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 serta pasal 8 dan pasal 13 Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri. Hingga berita ini diturunkan, tim berupaya menghubungi dari Irjen Krisnamurti dan Mabes Polri. Dalam hal ini Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, tetapi belum juga mendapat jawaban. Selamat datang kembali di Deep Dive Anda. Kali ini nih kita akan coba gali lebih dalam sumber-sumber yang Anda bagikan. Topiknya lagi hangat banget ya, soal dugaan skandal yang melibatkan Irjen Krisnamurti. Nama yang Anda pasti ingat lah ya, dari aksi di Sarinah dulu itu kan. Nah, rangkuman dari berita, data karir, sampai LHKPN yang Anda kumpulkan ini kita coba kupas ya. Misinya apa? Ya, membongkar lapisan ceritanya lah. Mulai dari dugaan hubungan terlarang, itu terus ada mutasi jabatan yang waktunya kok deketan, sampai dampaknya gimana. Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi inti masalahnya ini, seperti yang sumber Anda rangkum juga, ada dugaan hubungan spesial gitu ya, antara Irjen Krisnamurti sama seorang polwan, Kompol AP inisialnya. Katanya sih ini kabarnya udah masuk radar sidang etik.
Tapi kok aneh ya, relatif senyap gitu pemberitaannya, di media arus utama maksudnya. Oke, satu hal yang langsung kelihatan mencolok dari materi Anda ini, timingnya nih. Ini kan muncul gimana ya, hampir barengan sama mutasinya dia, dari Kadif Hub Inter, terus pindah ke Sahlijemen Kapolri per 5 Agustus 2025 itu. Nah, menurut analisis sumber Anda, ini sekedar kebetulan aja, atau memang ada kaitannya nih? Gimana menurut Anda? Ya, ini yang jadi sorotan menarik ya di sumber yang Anda kasih. Bagaimana respon dari institusi Polri sendiri? Kompolnas kan sudah bilang tuh, akan minta klarifikasi resmi ke Polri. Ya wajar sih, ini kan potensi pelanggaran etika soalnya. Tapi dari internal Mabes Polri sendiri, kita lihat pejabat kunci kayak Kadif Propam atau Humas gitu, sejauh ini kayaknya belum ada ya komentar publik yang jelas. Nah ini kan yang seperti ditekankan di analisis Anda, memunculkan pertanyaan besar soal transparansi ya kan? Betul, betul sekali. Dan pertanyaan soal transparansi ini jadi makin relevan ya kalau kita ingat lagi citra Krisnamurti dulu. Dulu kan dia sempat jadi kayak ikon polisi idola gitu. Apalagi pasca Sarinah 2016 sama kasus kopi sianida yang heboh banget itu. Kesannya kan tegas, modern, wah pokoknya figur pahlawan deh. Nah, sumber Anda menyoroti banget nih kontrasnya citra heroik ini sama isu dugaan skandal pribadi sekarang. Malah ada catatan ironis juga di sumber Anda soal Verdi Sambo. Dulu kan salah satu anak buahnya ya pas peristiwa Sarinah. Sempat nyalip pangkatnya Krisnamurti malah sebelum akhirnya kena kasus besar itu. Ironis ya. Analisis dalam sumber Anda sepertinya ngelihat ini sebagai pola yang ya lumayan sering kita lihat juga sih. Perwira, karirnya kelihatan bagus, cemerlang, gitu. Tiba-tiba tersandung masalah etika personal. Kalau dugaan ini benar, ya ini jadi antitesis langsung dari narasi kepahlawanan yang udah dibangun. Dan soal mutasi ke Sahlijemen itu, posisi yang ya seperti analisis beberapa pihak di sumber Anda, dianggap jalur parkir lah atau kurang strategis dibanding Kadif Hub Inter. Terjadinya barengan sama isu ini merebak, ya jelas saja memantik spekulasi lebih jauh kan? Apakah ini murni rotasi biasa aja di Polri, atau memang ada hubungannya? Mungkin sebagai langkah meredam dampak dugaan pelanggaran etik. Nah ini jadi pertanyaan krusial soal akuntabilitas internal Polri yang digarisbawahi sumber Anda. Menarik juga kalau kita lihat lagi rekam jejak karirnya yang dirangkum sumber Anda ini ya. Pernah jadi di Reskrimum Polda Metro Jaya, itu pas masa-emasnya lah. Kasus Sarinah, kopi sianida, terus sempat jadi Wakapolda Lampung, lalu naik ke posisi internasional di Divhub Inter. Mulai dari Karomis Inter sampai puncaknya jadi Kadifhub Inter. Sebelum akhirnya ya ini, dipindah ke Sahlijemen Kapolri. Nah, selain karir, sumber Anda juga detail nih soal finansialnya lewat LHKPN. Tercatat per akhir 2023, total kekayaannya itu mepet-mepet 5 miliar. Tepatnya sih 4 miliar 998 juta rupiah. Sebagian besar asetnya itu tanah dan bangunan, nilainya lebih dari 2,1 miliar. Terus ada 2 mobil lumayan mewah, Toyota Alphard sama Mercedes-Benz, totalnya 1 miliar lebih. Satu catatan menarik lagi nih dari laporannya, tercatat nggak punya utang sama sekali. Ya, kalau kita coba tarik ke gambaran yang lebih luas ya, seperti yang coba disajikan oleh sumber Anda juga, kasus ini tuh bukan cuma soal pribadi Irjen Krisnamurti aja gitu. Tapi jadi semacam, test case lah buat institusi Polri sendiri. Buat nunjukin konsistensi mereka dalam menegakkan aturan etik. Nggak pandang bulu, mau pangkatnya apa, jabatannya apa, gimana Polri menangani isu ini secara terbuka, secara akuntabel, itu pasti akan sangat berpengaruh ke tingkat kepercayaan Anda dan publik umumnya, kepolisian. Apakah mutasi ke Sahlijemen itu langkah strategis buat meredam isu, atau memang murni rotasi jabatan biasa? Nah, itu titik krusial yang perlu terus dicermati menurut analisis sumber Anda. Oke, jadi rangkuman pentingnya buat Anda dari deep dive kita kali ini apa nih? Kita lihat figur polisi yang dulu sempat jadi pahlawan, sekarang citranya dipertanyakan gara-gara dugaan skandal pribadi. Terjadinya barengan pula sama mutasi jabatan yang bikin banyak spekulasi. Terus ada sorotan tajam ke respons institusi Polri, dan pertanyaan mendasar soal transparansi sama akuntabilitas. Betul. Dari pahlawan Sarinah sampai ke pusaran isu terbaru ini, perjalanan karirnya Krisnamurti, seperti yang dianalisis di sumber Anda ya, ini jadi studi kasus yang menarik banget. Tentang gimana citra publik itu dibangun, gimana etika pribadi pejabat diuji, dan gimana akuntabilitas institusi dipertaruhkan.
Nah, sebagai pemantik pikiran aja nih, buat Anda renungkan sendiri nanti. Seberapa besar sih menurut Anda pengaruh isu etika pribadi seorang pejabat publik terhadap pandangan Anda soal institusi tempat dia bernaung? Secara keseluruhan maksudnya. Sesuatu yang menarik untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di Deep Dive Anda berikutnya. Kompolnas menyatakan akan menindaklanjuti isu dugaan perselingkuhan yang menyeret nama mantan Kadif Hubinter Polri, Irjen Krisnamurti. Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim menyatakan pihaknya akan meminta klarifikasi resmi dari Polri mengenai kabar yang beredar luas di media sosial. Menurutnya, isu yang muncul termasuk dalam ranah dugaan pelanggaran kode etik anggota Polri. Namun ia menegaskan bahwa Kompolnas tetap memerlukan keterangan langsung dari Polri sebelum menyimpulkan. Isu perselingkuhan tersebut dikaitkan dengan hubungan asmara antara Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berinisial Kompol AP. Kabar lain menyebut kasus ini sudah melalui sidang kode etik namun tidak mendapat perhatian media. Saat ini Krisnamurti telah dimutasi dari jabatannya, Kadif Hubinter Polri, menjadi staf ahli manajemen Kapolri. Mutasi ini tertuang dalam surat telegram Kapolri yang ditandatangani pada 5 Agustus 2025. Krisnamurti sendiri juga belum memberikan tanggapan atas tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit yang diminta untuk melakukan evaluasi terhadap Irjen Krisnamurti yang diduga terlibat dalam dugaan kasus perselingkuhan. Nah, Tribuners, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategy Studies, ada Bambang Rukminto, ini meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengevaluasi jabatan yang diberikan kepada Irjen Krisnamurti sebagai staf ahli manajemen dari Kapolri. Hal itu disampaikan menyusul sorotan publik terhadap kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan Irjen Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berpangkat komisaris polisi atau kompol berinisial AP. Menurut Bambang Rukminto, Tribuners, Kapolri ini seharusnya tidak memberikan jabatan kepada mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional, ada Irjen Krisnamurti, sebagai Sahli Jemen begitu ya, agar tidak merusak citra dari organisasi Korps Bayangkara. Kasus ini menjadi perhatian setelah beredar kabar di media sosial bahwa Irjen Krisnamurti ini diduga menjalin hubungan asmara dengan Kompol A. Kasus tersebut sudah masuk tahap sidang kode etik profesi Polri, meskipun prosesnya digelar secara tertutup dan tidak disiarkan melalui media massa. Menurut Bambang Rukminto, sidang kode etik secara tertutup adalah prosedur yang wajar untuk kasus personal atau kesusilaan agar tidak menimbulkan kegaduhan yang berlebihan di internal Polri. Namun ia menegaskan bahwa mutasi jabatan dan keputusan final ini harus segera diambil, dan saat ini Tribuners, Krisna ini sudah dimutasi dari jabatan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri menjadi Sahli Jemen Kapolri. Mutasi ini pun tertuang pada surat telegram Kapolri tanggal 5 Agustus 2025 yang sudah ditandatangani oleh Kapolri Irjen Anwar. Tribuners, dalam unggahan di akun TikTok Bantuan Hukum Online ini jelaskan bahwa Irjen Krisna diduga melanggar kode etik profesi Polri berupa perselingkuhan, dan pelanggaran tersebut berdasarkan pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 serta pasal 8 dan pasal 13 Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri. Hingga berita ini diturunkan, tim berupaya menghubungi dari Irjen Krisnamurti dan Mabes Polri. Dalam hal ini Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, tetapi belum juga mendapat jawaban. Selamat datang kembali di Deep Dive Anda. Kali ini nih kita akan coba gali lebih dalam sumber-sumber yang Anda bagikan. Topiknya lagi hangat banget ya, soal dugaan skandal yang melibatkan Irjen Krisnamurti. Nama yang Anda pasti ingat lah ya, dari aksi di Sarinah dulu itu kan. Nah, rangkuman dari berita, data karir, sampai LHKPN yang Anda kumpulkan ini kita coba kupas ya. Misinya apa? Ya, membongkar lapisan ceritanya lah. Mulai dari dugaan hubungan terlarang, itu terus ada mutasi jabatan yang waktunya kok deketan, sampai dampaknya gimana. Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi inti masalahnya ini, seperti yang sumber Anda rangkum juga, ada dugaan hubungan spesial gitu ya, antara Irjen Krisnamurti sama seorang polwan, Kompol AP inisialnya. Katanya sih ini kabarnya udah masuk radar sidang etik.
Tapi kok aneh ya, relatif senyap gitu pemberitaannya, di media arus utama maksudnya. Oke, satu hal yang langsung kelihatan mencolok dari materi Anda ini, timingnya nih. Ini kan muncul gimana ya, hampir barengan sama mutasinya dia, dari Kadif Hub Inter, terus pindah ke Sahlijemen Kapolri per 5 Agustus 2025 itu. Nah, menurut analisis sumber Anda, ini sekedar kebetulan aja, atau memang ada kaitannya nih? Gimana menurut Anda? Ya, ini yang jadi sorotan menarik ya di sumber yang Anda kasih. Bagaimana respon dari institusi Polri sendiri? Kompolnas kan sudah bilang tuh, akan minta klarifikasi resmi ke Polri. Ya wajar sih, ini kan potensi pelanggaran etika soalnya. Tapi dari internal Mabes Polri sendiri, kita lihat pejabat kunci kayak Kadif Propam atau Humas gitu, sejauh ini kayaknya belum ada ya komentar publik yang jelas. Nah ini kan yang seperti ditekankan di analisis Anda, memunculkan pertanyaan besar soal transparansi ya kan? Betul, betul sekali. Dan pertanyaan soal transparansi ini jadi makin relevan ya kalau kita ingat lagi citra Krisnamurti dulu. Dulu kan dia sempat jadi kayak ikon polisi idola gitu. Apalagi pasca Sarinah 2016 sama kasus kopi sianida yang heboh banget itu. Kesannya kan tegas, modern, wah pokoknya figur pahlawan deh. Nah, sumber Anda menyoroti banget nih kontrasnya citra heroik ini sama isu dugaan skandal pribadi sekarang. Malah ada catatan ironis juga di sumber Anda soal Verdi Sambo. Dulu kan salah satu anak buahnya ya pas peristiwa Sarinah. Sempat nyalip pangkatnya Krisnamurti malah sebelum akhirnya kena kasus besar itu. Ironis ya. Analisis dalam sumber Anda sepertinya ngelihat ini sebagai pola yang ya lumayan sering kita lihat juga sih. Perwira, karirnya kelihatan bagus, cemerlang, gitu. Tiba-tiba tersandung masalah etika personal. Kalau dugaan ini benar, ya ini jadi antitesis langsung dari narasi kepahlawanan yang udah dibangun. Dan soal mutasi ke Sahlijemen itu, posisi yang ya seperti analisis beberapa pihak di sumber Anda, dianggap jalur parkir lah atau kurang strategis dibanding Kadif Hub Inter. Terjadinya barengan sama isu ini merebak, ya jelas saja memantik spekulasi lebih jauh kan? Apakah ini murni rotasi biasa aja di Polri, atau memang ada hubungannya? Mungkin sebagai langkah meredam dampak dugaan pelanggaran etik. Nah ini jadi pertanyaan krusial soal akuntabilitas internal Polri yang digarisbawahi sumber Anda. Menarik juga kalau kita lihat lagi rekam jejak karirnya yang dirangkum sumber Anda ini ya. Pernah jadi di Reskrimum Polda Metro Jaya, itu pas masa emasnya lah. Kasus Sarinah, kopi sianida, terus sempat jadi Wakapolda Lampung, lalu naik ke posisi internasional di Divhub Inter. Mulai dari Karomis Inter sampai puncaknya jadi Kadifhub Inter. Sebelum akhirnya ya ini, dipindah ke Sahlijemen Kapolri. Nah, selain karir, sumber Anda juga detail nih soal finansialnya lewat LHKPN. Tercatat per akhir 2023, total kekayaannya itu mepet-mepet 5 miliar. Tepatnya sih 4 miliar 998 juta rupiah. Sebagian besar asetnya itu tanah dan bangunan, nilainya lebih dari 2,1 miliar. Terus ada 2 mobil lumayan mewah, Toyota Alphard sama Mercedes-Benz, totalnya 1 miliar lebih. Satu catatan menarik lagi nih dari laporannya, tercatat nggak punya utang sama sekali. Ya, kalau kita coba tarik ke gambaran yang lebih luas ya, seperti yang coba disajikan oleh sumber Anda juga, kasus ini tuh bukan cuma soal pribadi Irjen Krisnamurti aja gitu. Tapi jadi semacam, test case lah buat institusi Polri sendiri. Buat nunjukin konsistensi mereka dalam menegakkan aturan etik. Nggak pandang bulu, mau pangkatnya apa, jabatannya apa, gimana Polri menangani isu ini secara terbuka, secara akuntabel, itu pasti akan sangat berpengaruh ke tingkat kepercayaan Anda dan publik umumnya, kepolisian. Apakah mutasi ke Sahlijemen itu langkah strategis buat meredam isu, atau memang murni rotasi jabatan biasa? Nah, itu titik krusial yang perlu terus dicermati menurut analisis sumber Anda. Oke, jadi rangkuman pentingnya buat Anda dari deep dive kita kali ini apa nih? Kita lihat figur polisi yang dulu sempat jadi pahlawan, sekarang citranya dipertanyakan gara-gara dugaan skandal pribadi. Terjadinya barengan pula sama mutasi jabatan yang bikin banyak spekulasi. Terus ada sorotan tajam ke respons institusi Polri, dan pertanyaan mendasar soal transparansi sama akuntabilitas. Betul. Dari pahlawan Sarinah sampai ke pusaran isu terbaru ini, perjalanan karirnya Krisnamurti, seperti yang dianalisis di sumber Anda ya, ini jadi studi kasus yang menarik banget. Tentang gimana citra publik itu dibangun, gimana etika pribadi pejabat diuji, dan gimana akuntabilitas institusi dipertaruhkan.
Nah, sebagai pemantik pikiran aja nih, buat Anda renungkan sendiri nanti. Seberapa besar sih menurut Anda pengaruh isu etika pribadi seorang pejabat publik terhadap pandangan Anda soal institusi tempat dia bernaung? Secara keseluruhan maksudnya. Sesuatu yang menarik untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di Deep Dive Anda berikutnya. Kompolnas menyatakan akan menindaklanjuti isu dugaan perselingkuhan yang menyeret nama mantan Kadif Hubinter Polri, Irjen Krisnamurti. Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim menyatakan pihaknya akan meminta klarifikasi resmi dari Polri mengenai kabar yang beredar luas di media sosial. Menurutnya, isu yang muncul termasuk dalam ranah dugaan pelanggaran kode etik anggota Polri. Namun ia menegaskan bahwa Kompolnas tetap memerlukan keterangan langsung dari Polri sebelum menyimpulkan. Isu perselingkuhan tersebut dikaitkan dengan hubungan asmara antara Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berinisial Kompol AP. Kabar lain menyebut kasus ini sudah melalui sidang kode etik namun tidak mendapat perhatian media. Saat ini Krisnamurti telah dimutasi dari jabatannya, Kadif Hubinter Polri, menjadi staf ahli manajemen Kapolri. Mutasi ini tertuang dalam surat telegram Kapolri yang ditandatangani pada 5 Agustus 2025. Krisnamurti sendiri juga belum memberikan tanggapan atas tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit yang diminta untuk melakukan evaluasi terhadap Irjen Krisnamurti yang diduga terlibat dalam dugaan kasus perselingkuhan. Nah, Tribuners, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategy Studies, ada Bambang Rukminto, ini meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengevaluasi jabatan yang diberikan kepada Irjen Krisnamurti sebagai staf ahli manajemen dari Kapolri. Hal itu disampaikan menyusul sorotan publik terhadap kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan Irjen Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berpangkat komisaris polisi atau kompol berinisial AP. Menurut Bambang Rukminto, Tribuners, Kapolri ini seharusnya tidak memberikan jabatan kepada mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional, ada Irjen Krisnamurti, sebagai sahli Jemen begitu ya, agar tidak merusak citra dari organisasi Korps Bayangkara. Kasus ini menjadi perhatian setelah beredar kabar di media sosial bahwa Irjen Krisnamurti ini diduga menjalin hubungan asmara dengan Kompol A. Kasus tersebut sudah masuk tahap sidang kode etik profesi Polri, meskipun prosesnya digelar secara tertutup dan tidak disiarkan melalui media massa. Menurut Bambang Rukminto, sidang kode etik secara tertutup adalah prosedur yang wajar untuk kasus personal atau kesusilaan agar tidak menimbulkan kegaduhan yang berlebihan di internal Polri. Namun ia menegaskan bahwa mutasi jabatan dan keputusan final ini harus segera diambil, dan saat ini Tribuners, Krisna ini sudah dimutasi dari jabatan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri menjadi sahli Jemen Kapolri. Mutasi ini pun tertuang pada surat telegram Kapolri tanggal 5 Agustus 2025 yang sudah ditandatangani oleh Kapolri Irjen Anwar. Tribuners, dalam unggahan di akun TikTok Bantuan Hukum Online ini dijelaskan bahwa Irjen Krisna diduga melanggar kode etik profesi Polri berupa perselingkuhan, dan pelanggaran tersebut berdasarkan pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 serta pasal 8 dan pasal 13 Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri. Hingga berita ini diturunkan, tim berupaya menghubungi dari Irjen Krisnamurti dan Mabes Polri. Dalam hal ini Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, tetapi belum juga mendapat jawaban. Selamat datang kembali di Deep Dive Anda. Kali ini nih kita akan coba gali lebih dalam sumber-sumber yang Anda bagikan. Topiknya lagi hangat banget ya, soal dugaan skandal yang melibatkan Irjen Krisnamurti. Nama yang Anda pasti ingat lah ya, dari aksi di Sarinah dulu itu kan. Nah, rangkuman dari berita, data karir, sampai LHKPN yang Anda kumpulkan ini kita coba kupas ya. Misinya apa? Ya, membongkar lapisan ceritanya lah. Mulai dari dugaan hubungan terlarang, itu terus ada mutasi jabatan yang waktunya kok deketan, sampai dampaknya gimana. Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi, inti masalahnya ini, seperti yang sumber Anda rangkum juga, ada dugaan hubungan spesial gitu ya, antara Irjen Krisnamurti sama seorang polwan, Kompol AP inisialnya. Katanya sih ini kabarnya udah masuk radar sidang etik.
Tapi kok aneh ya, relatif senyap gitu pemberitaannya, di media arus utama maksudnya. Oke, satu hal yang langsung kelihatan mencolok dari materi Anda ini, timingnya nih. Ini kan muncul gimana ya, hampir barengan sama mutasinya dia, dari Kadif Hub Inter, terus pindah ke Sahlijemen Kapolri per 5 Agustus 2025 itu. Nah, menurut analisis sumber Anda, ini sekedar kebetulan aja, atau memang ada kaitannya nih? Gimana menurut Anda? Ya, ini yang jadi sorotan menarik ya di sumber yang Anda kasih. Bagaimana respon dari institusi Polri sendiri? Kompolnas kan sudah bilang tuh, akan minta klarifikasi resmi ke Polri. Ya wajar sih, ini kan potensi pelanggaran etika soalnya. Tapi dari internal Mabes Polri sendiri, kita lihat pejabat kunci kayak Kadif Propam atau Humas gitu, sejauh ini kayaknya belum ada ya komentar publik yang jelas. Nah ini kan yang seperti ditekankan di analisis Anda, memunculkan pertanyaan besar soal transparansi ya kan? Betul, betul sekali. Dan pertanyaan soal transparansi ini jadi makin relevan ya kalau kita ingat lagi citra Krisnamurti dulu. Dulu kan dia sempat jadi kayak ikon polisi idola gitu. Apalagi pasca Sarinah 2016 sama kasus kopi sianida yang heboh banget itu. Kesannya kan tegas, modern, wah pokoknya figur pahlawan deh. Nah, sumber Anda menyoroti banget nih kontrasnya citra heroik ini sama isu dugaan skandal pribadi sekarang. Malah ada catatan ironis juga di sumber Anda soal Verdi Sambo. Dulu kan salah satu anak buahnya ya pas peristiwa Sarinah. Sempat nyalip pangkatnya Krisnamurti malah sebelum akhirnya kena kasus besar itu. Ironis ya. Analisis dalam sumber Anda sepertinya ngelihat ini sebagai pola yang ya lumayan sering kita lihat juga sih. Perwira, karirnya kelihatan bagus, cemerlang, gitu. Tiba-tiba tersandung masalah etika personal. Kalau dugaan ini benar, ya ini jadi antitesis langsung dari narasi kepahlawanan yang udah dibangun. Dan soal mutasi ke Sahlijemen itu, posisi yang ya seperti analisis beberapa pihak di sumber Anda, dianggap jalur parkir lah atau kurang strategis dibanding Kadif Hub Inter. Terjadinya barengan sama isu ini merebak, ya jelas saja memantik spekulasi lebih jauh kan? Apakah ini murni rotasi biasa aja di Polri, atau memang ada hubungannya? Mungkin sebagai langkah meredam dampak dugaan pelanggaran etik. Nah ini jadi pertanyaan krusial soal akuntabilitas internal Polri yang digarisbawahi sumber Anda. Menarik juga kalau kita lihat lagi rekam jejak karirnya yang dirangkum sumber Anda ini ya. Pernah jadi di Reskrimum Polda Metro Jaya, itu pas masa-masnya lah. Kasus Sarinah, kopi sianida, terus sempat jadi Wakapolda Lampung, lalu naik ke posisi internasional di Divhub Inter. Mulai dari Karomis Inter sampai puncaknya jadi Kadifhub Inter. Sebelum akhirnya ya ini, dipindah ke Sahlijemen Kapolri. Nah, selain karir, sumber Anda juga detail nih soal finansialnya lewat LHKPN. Tercatat per akhir 2023, total kekayaannya itu mepet-mepet 5 miliar. Tepatnya sih 4 miliar 998 juta rupiah. Sebagian besar asetnya itu tanah dan bangunan, nilainya lebih dari 2,1 miliar. Terus ada 2 mobil lumayan mewah, Toyota Alphard sama Mercedes-Benz, totalnya 1 miliar lebih. Satu catatan menarik lagi nih dari laporannya, tercatat nggak punya utang sama sekali. Ya, kalau kita coba tarik ke gambaran yang lebih luas ya, seperti yang coba disajikan oleh sumber Anda juga, kasus ini tuh bukan cuma soal pribadi Irjen Krisnamurti aja gitu. Tapi jadi semacam, test case lah buat institusi Polri sendiri. Buat nunjukin konsistensi mereka dalam menegakkan aturan etik. Nggak pandang bulu, mau pangkatnya apa, jabatannya apa, gimana Polri menangani isu ini secara terbuka, secara akuntabel, itu pasti akan sangat berpengaruh ke tingkat kepercayaan Anda dan publik umumnya, kepolisian. Apakah mutasi ke Sahlijemen itu langkah strategis buat meredam isu, atau memang murni rotasi jabatan biasa? Nah, itu titik krusial yang perlu terus dicermati menurut analisis sumber Anda. Oke, jadi rangkuman pentingnya buat Anda dari deep dive kita kali ini apa nih? Kita lihat figur polisi yang dulu sempat jadi pahlawan, sekarang citranya dipertanyakan gara-gara dugaan skandal pribadi. Terjadinya barengan pula sama mutasi jabatan yang bikin banyak spekulasi. Terus ada sorotan tajam ke respons institusi Polri, dan pertanyaan mendasar soal transparansi sama akuntabilitas. Betul. Dari pahlawan Sarinah sampai ke pusaran isu terbaru ini, perjalanan karirnya Krisnamurti, seperti yang dianalisis di sumber Anda ya, ini jadi studi kasus yang menarik banget. Tentang gimana citra publik itu dibangun, gimana etika pribadi pejabat diuji, dan gimana akuntabilitas institusi dipertaruhkan.
Nah, sebagai pemantik pikiran aja nih, buat Anda renungkan sendiri nanti. Seberapa besar sih menurut Anda pengaruh isu etika pribadi seorang pejabat publik terhadap pandangan Anda soal institusi tempat dia bernaung? Secara keseluruhan maksudnya. Sesuatu yang menarik untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di Deep Dive Anda berikutnya. Kompolnas menyatakan akan menindaklanjuti isu dugaan perselingkuhan yang menyeret nama mantan Kadif Hubinter Polri, Irjen Krisnamurti. Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim menyatakan pihaknya akan meminta klarifikasi resmi dari Polri mengenai kabar yang beredar luas di media sosial. Menurutnya, isu yang muncul termasuk dalam ranah dugaan pelanggaran kode etik anggota Polri. Namun ia menegaskan bahwa Kompolnas tetap memerlukan keterangan langsung dari Polri sebelum menyimpulkan. Isu perselingkuhan tersebut dikaitkan dengan hubungan asmara antara Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berinisial Kompol AP. Kabar lain menyebut kasus ini sudah melalui sidang kode etik namun tidak mendapat perhatian media. Saat ini Krisnamurti telah dimutasi dari jabatannya, Kadif Hubinter Polri, menjadi staf ahli manajemen Kapolri. Mutasi ini tertuang dalam surat telegram Kapolri yang ditandatangani pada 5 Agustus 2025. Krisnamurti sendiri juga belum memberikan tanggapan atas tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit yang diminta untuk melakukan evaluasi terhadap Irjen Krisnamurti yang diduga terlibat dalam dugaan kasus perselingkuhan. Nah, Tribuners, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategy Studies, ada Bambang Rukminto, ini meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengevaluasi jabatan yang diberikan kepada Irjen Krisnamurti sebagai staf ahli manajemen dari Kapolri. Hal itu disampaikan menyusul sorotan publik terhadap kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan Irjen Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berpangkat komisaris polisi atau kompol berinisial AP. Menurut Bambang Rukminto, Tribuners, Kapolri ini seharusnya tidak memberikan jabatan kepada mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional, ada Irjen Krisnamurti, sebagai sahli Jemen begitu ya, agar tidak merusak citra dari organisasi Korps Bayangkara. Kasus ini menjadi perhatian setelah beredar kabar di media sosial bahwa Irjen Krisnamurti ini diduga menjalin hubungan asmara dengan Kompol A. Kasus tersebut sudah masuk tahap sidang kode etik profesi Polri, meskipun prosesnya digelar secara tertutup dan tidak disiarkan melalui media massa. Menurut Bambang Rukminto, sidang kode etik secara tertutup adalah prosedur yang wajar untuk kasus personal atau kesusilaan agar tidak menimbulkan kegaduhan yang berlebihan di internal Polri. Namun ia menegaskan bahwa mutasi jabatan dan keputusan final ini harus segera diambil, dan saat ini Tribuners, Krisna ini sudah dimutasi dari jabatan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri menjadi sahli Jemen Kapolri. Mutasi ini pun tertuang pada surat telegram Kapolri tanggal 5 Agustus 2025 yang sudah ditandatangani oleh Kapolri Irjen Anwar. Tribuners, dalam unggahan di akun TikTok Bantuan Hukum Online ini dijelaskan bahwa Irjen Krisna diduga melanggar kode etik profesi Polri berupa perselingkuhan, dan pelanggaran tersebut berdasarkan pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 serta pasal 8 dan pasal 13 Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri. Hingga berita ini diturunkan, tim berupaya menghubungi dari Irjen Krisnamurti dan Mabes Polri. Dalam hal ini Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, tetapi belum juga mendapat jawaban. Selamat datang kembali di Deep Dive Anda. Kali ini nih kita akan coba gali lebih dalam sumber-sumber yang Anda bagikan. Topiknya lagi hangat banget ya, soal dugaan skandal yang melibatkan Irjen Krisnamurti. Nama yang Anda pasti ingat lah ya, dari aksi di Sarinah dulu itu kan. Nah, rangkuman dari berita, data karir, sampai LHKPN yang Anda kumpulkan ini kita coba kupas ya. Misinya apa? Ya, membongkar lapisan ceritanya lah. Mulai dari dugaan hubungan terlarang, itu terus ada mutasi jabatan yang waktunya kok deketan, sampai dampaknya gimana. Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi, inti masalahnya ini, seperti yang sumber Anda rangkum juga, ada dugaan hubungan spesial gitu ya, antara Irjen Krisnamurti sama seorang polwan, Kompol AP inisialnya. Katanya sih ini kabarnya udah masuk radar sidang etik.
Tapi kok aneh ya, relatif senyap gitu pemberitaannya, di media arus utama maksudnya. Oke, satu hal yang langsung kelihatan mencolok dari materi Anda ini, timingnya nih. Ini kan muncul gimana ya, hampir barengan sama mutasinya dia dari Kadif Hub Inter terus pindah ke Sahlijemen Kapolri per 5 Agustus 2025 itu. Nah, menurut analisis sumber Anda, ini sekedar kebetulan aja atau memang ada kaitannya nih? Gimana menurut Anda? Ya, ini yang jadi sorotan menarik ya di sumber yang Anda kasih. Bagaimana respon dari institusi Polri sendiri? Kompolnas kan sudah bilang tuh, akan minta klarifikasi resmi ke Polri. Ya wajar sih, ini kan potensi pelanggaran etika soalnya. Tapi dari internal Mabes Polri sendiri, kita lihat pejabat kunci kayak Kadif Propam atau Humas gitu, sejauh ini kayaknya belum ada ya komentar publik yang jelas. Nah ini kan yang seperti ditekankan di analisis Anda, memunculkan pertanyaan besar soal transparansi ya kan? Betul, betul sekali. Dan pertanyaan soal transparansi ini jadi makin relevan ya kalau kita ingat lagi citra Krisnamurti dulu. Dulu kan dia sempat jadi kayak ikon polisi idola gitu. Apalagi pasca Sarinah 2016 sama kasus kopi sianida yang heboh banget itu. Kesannya kan tegas, modern, wah pokoknya figur pahlawan deh. Nah, sumber Anda menyoroti banget nih kontrasnya citra heroik ini sama isu dugaan skandal pribadi sekarang. Malah ada catatan ironis juga di sumber Anda soal Ferdy Sambo. Dulu kan salah satu anak buahnya ya pas peristiwa Sarinah. Sempat nyalip pangkatnya Krisnamurti malah sebelum akhirnya kena kasus besar itu. Ironis ya. Analisis dalam sumber Anda sepertinya ngelihat ini sebagai pola yang ya lumayan sering kita lihat juga sih. Perwira, karirnya kelihatan bagus, cemerlang, gitu. Tiba-tiba tersandung masalah etika personal. Kalau dugaan ini benar, ya ini jadi antitesis langsung dari narasi kepahlawanan yang udah dibangun. Dan soal mutasi ke Sahlijemen itu, posisi yang, ya seperti analisis beberapa pihak di sumber Anda, dianggap jalur parkir lah, atau kurang strategis dibanding Kadif Hub Inter. Terjadinya barengan sama isu ini merebak, ya jelas saja memantik spekulasi lebih jauh kan? Apakah ini murni rotasi biasa aja di Polri, atau memang ada hubungannya? Mungkin sebagai langkah meredam dampak dugaan pelanggaran etik. Nah ini jadi pertanyaan krusial soal akuntabilitas internal Polri yang digarisbawahi sumber Anda. Menarik juga kalau kita lihat lagi rekam jejak karirnya yang dirangkum sumber Anda ini ya. Pernah jadi di Reskrimum Polda Metro Jaya, itu pas masa emasnya lah. Kasus Sarinah, kopi sianida, terus sempat jadi Wakapolda Lampung, lalu naik ke posisi internasional di Divhub Inter. Mulai dari Karomis Inter sampai puncaknya jadi Kadifhub Inter. Sebelum akhirnya ya ini, dipindah ke Sahlijemen Kapolri. Nah, selain karir, sumber Anda juga detail nih soal finansialnya lewat LHKPN. Tercatat per akhir 2023, total kekayaannya itu mepet-mepet 5 miliar. Tepatnya sih 4 miliar 998 juta rupiah. Sebagian besar asetnya itu tanah dan bangunan, nilainya lebih dari 2,1 miliar. Terus ada 2 mobil lumayan mewah, Toyota Alphard sama Mercedes-Benz, totalnya 1 miliar lebih. Satu catatan menarik lagi nih dari laporannya, tercatat nggak punya utang sama sekali. Ya, kalau kita coba tarik ke gambaran yang lebih luas ya, seperti yang coba disajikan oleh sumber Anda juga, kasus ini tuh bukan cuma soal pribadi Irjen Krisnamurti aja gitu. Tapi jadi semacam, test case lah buat institusi Polri sendiri. Buat nunjukin konsistensi mereka dalam menegakkan aturan etik. Nggak pandang bulu, mau pangkatnya apa, jabatannya apa, gimana Polri menangani isu ini secara terbuka, secara akuntabel, itu pasti akan sangat berpengaruh ke tingkat kepercayaan Anda dan publik umumnya, kepolisian. Apakah mutasi ke Sahlijemen itu langkah strategis buat meredam isu, atau memang murni rotasi jabatan biasa? Nah, itu titik krusial yang perlu terus dicermati menurut analisis sumber Anda. Oke, jadi rangkuman pentingnya buat Anda dari deep dive kita kali ini apa nih? Kita lihat figur polisi yang dulu sempat jadi pahlawan, sekarang citranya dipertanyakan gara-gara dugaan skandal pribadi. Terjadinya barengan pula sama mutasi jabatan yang bikin banyak spekulasi. Terus ada sorotan tajam ke respons institusi Polri, dan pertanyaan mendasar soal transparansi sama akuntabilitas. Betul. Dari pahlawan Sarinah sampai ke pusaran isu terbaru ini, perjalanan karirnya Krisnamurti, seperti yang dianalisis di sumber Anda ya, ini jadi studi kasus yang menarik banget. Tentang gimana citra publik itu dibangun, gimana etika pribadi pejabat diuji, dan gimana akuntabilitas institusi dipertaruhkan.
Nah, sebagai pemantik pikiran aja nih, buat Anda renungkan sendiri nanti. Seberapa besar sih menurut Anda pengaruh isu etika pribadi seorang pejabat publik terhadap pandangan Anda soal institusi tempat dia bernaung? Secara keseluruhan maksudnya. Sesuatu yang menarik untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di Deep Dive Anda berikutnya. Kompolnas menyatakan akan menindaklanjuti isu dugaan perselingkuhan yang menyeret nama mantan Kadif Hubinter Polri, Irjen Krisnamurti. Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim menyatakan pihaknya akan meminta klarifikasi resmi dari Polri mengenai kabar yang beredar luas di media sosial. Menurutnya, isu yang muncul termasuk dalam ranah dugaan pelanggaran kode etik anggota Polri. Namun ia menegaskan bahwa Kompolnas tetap memerlukan keterangan langsung dari Polri sebelum menyimpulkan. Isu perselingkuhan tersebut dikaitkan dengan hubungan asmara antara Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berinisial Kompol AP. Kabar lain menyebut kasus ini sudah melalui sidang kode etik namun tidak mendapat perhatian media. Saat ini Krisnamurti telah dimutasi dari jabatannya, Kadif Hubinter Polri, menjadi staf ahli manajemen Kapolri. Mutasi ini tertuang dalam surat telegram Kapolri yang ditandatangani pada 5 Agustus 2025. Krisnamurti sendiri juga belum memberikan tanggapan atas tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit yang diminta untuk melakukan evaluasi terhadap Irjen Krisnamurti yang diduga terlibat dalam dugaan kasus perselingkuhan. Nah, Tribuners, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategy Studies, ada Bambang Rukminto, ini meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengevaluasi jabatan yang diberikan kepada Irjen Krisnamurti sebagai staf ahli manajemen dari Kapolri. Hal itu disampaikan menyusul sorotan publik terhadap kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan Irjen Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berpangkat komisaris polisi atau kompol berinisial AP. Menurut Bambang Rukminto, Tribuners, Kapolri ini seharusnya tidak memberikan jabatan kepada mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional, ada Irjen Krisnamurti, sebagai sahli Jemen begitu ya, agar tidak merusak citra dari organisasi Korps Bayangkara. Kasus ini menjadi perhatian setelah beredar kabar di media sosial bahwa Irjen Krisnamurti ini diduga menjalin hubungan asmara dengan Kompol A. Kasus tersebut sudah masuk tahap sidang kode etik profesi Polri, meskipun prosesnya digelar secara tertutup dan tidak disiarkan melalui media massa. Menurut Bambang Rukminto, sidang kode etik secara tertutup adalah prosedur yang wajar untuk kasus personal atau kesusilaan agar tidak menimbulkan kegaduhan yang berlebihan di internal Polri. Namun ia menegaskan bahwa mutasi jabatan dan keputusan final ini harus segera diambil, dan saat ini Tribuners, Krisna ini sudah dimutasi dari jabatan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri menjadi sahli Jaman Kapolri. Mutasi ini pun tertuang pada surat telegram Kapolri tanggal 5 Agustus 2025 yang sudah ditandatangani oleh Kapolri Irjen Anwar. Tribuners, dalam unggahan di akun TikTok Bantuan Hukum Online ini jelaskan bahwa Irjen Krisna diduga melanggar kode etik profesi Polri berupa perselingkuhan, dan pelanggaran tersebut berdasarkan pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 serta pasal 8 dan pasal 13 Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri. Hingga berita ini diturunkan, tim berupaya menghubungi dari Irjen Krisnamurti dan Mabes Polri. Dalam hal ini Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, tetapi belum juga mendapat jawaban. Selamat datang kembali di Deep Dive Anda. Kali ini nih kita akan coba gali lebih dalam sumber-sumber yang Anda bagikan. Topiknya lagi hangat banget ya, soal dugaan skandal yang melibatkan Irjen Krisnamurti. Nama yang Anda pasti ingat lah ya, dari aksi di Sarinah dulu itu kan. Nah, rangkuman dari berita, data karir, sampai LHKPN yang Anda kumpulkan ini kita coba kupas ya. Misinya apa? Ya, membongkar lapisan ceritanya lah. Mulai dari dugaan hubungan terlarang, itu terus ada mutasi jabatan yang waktunya kok deketan, sampai dampaknya gimana. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Jadi, inti masalahnya ini, seperti yang sumber Anda rangkum juga, ada dugaan hubungan spesial gitu ya, antara Irjen Krisnamurti sama seorang polwan, Kompol AP inisialnya. Katanya sih ini kabarnya udah masuk radar sidang etik.
Tapi kok aneh ya, relatif senyap gitu pemberitaannya, di media arus utama maksudnya. Oke, satu hal yang langsung kelihatan mencolok dari materi Anda ini, timingnya nih. Ini kan muncul gimana ya, hampir barengan sama mutasinya dia dari Kadif Hub Inter terus pindah ke Sahlijemen Kapolri per 5 Agustus 2025 itu. Nah, menurut analisis sumber Anda, ini sekedar kebetulan aja atau memang ada kaitannya nih? Gimana menurut Anda? Ya, ini yang jadi sorotan menarik ya di sumber yang Anda kasih. Bagaimana respon dari institusi Polri sendiri? Kompolnas kan sudah bilang tuh, akan minta klarifikasi resmi ke Polri. Ya wajar sih, ini kan potensi pelanggaran etika soalnya. Tapi dari internal Mabes Polri sendiri, kita lihat pejabat kunci kayak Kadif Propam atau Humas gitu, sejauh ini kayaknya belum ada ya komentar publik yang jelas. Nah ini kan yang seperti ditekankan di analisis Anda, memunculkan pertanyaan besar soal transparansi ya kan? Betul, betul sekali. Dan pertanyaan soal transparansi ini jadi makin relevan ya kalau kita ingat lagi citra Krisnamurti dulu. Dulu kan dia sempat jadi kayak ikon polisi idola gitu. Apalagi pasca Sarinah 2016 sama kasus kopi sianida yang heboh banget itu. Kesannya kan tegas, modern, wah pokoknya figur pahlawan deh. Nah, sumber Anda menyoroti banget nih kontrasnya citra heroik ini sama isu dugaan skandal pribadi sekarang. Malah ada catatan ironis juga di sumber Anda soal Ferdy Sambo. Dulu kan salah satu anak buahnya ya pas peristiwa Sarinah. Sempat nyalip pangkatnya Krisnamurti malah sebelum akhirnya kena kasus besar itu. Ironis ya. Analisis dalam sumber Anda sepertinya ngelihat ini sebagai pola yang ya lumayan sering kita lihat juga sih. Perwira, karirnya kelihatan bagus, cemerlang, gitu. Tiba-tiba tersandung masalah etika personal. Kalau dugaan ini benar, ya ini jadi antitesis langsung dari narasi kepahlawanan yang udah dibangun. Dan soal mutasi ke Sahlijemen itu, posisi yang, ya seperti analisis beberapa pihak di sumber Anda, dianggap jalur parkir lah, atau kurang strategis dibanding Kadif Hub Inter. Terjadinya barengan sama isu ini merebak, ya jelas saja memantik spekulasi lebih jauh kan? Apakah ini murni rotasi biasa aja di Polri, atau memang ada hubungannya? Mungkin sebagai langkah meredam dampak dugaan pelanggaran etik. Nah ini jadi pertanyaan krusial soal akuntabilitas internal Polri yang digarisbawahi sumber Anda. Menarik juga kalau kita lihat lagi rekam jejak karirnya yang dirangkum sumber Anda ini ya. Pernah jadi di Reskrimum Polda Metro Jaya, itu pas masa-emasnya lah. Kasus Sarinah, kopi sianida, terus sempat jadi Wakapolda Lampung, lalu naik ke posisi internasional di Divhub Inter. Mulai dari Karomis Inter sampai puncaknya jadi Kadifhub Inter. Sebelum akhirnya ya ini, dipindah ke Sahlijemen Kapolri. Nah, selain karir, sumber Anda juga detail nih soal finansialnya lewat LHKPN. Tercatat per akhir 2023, total kekayaannya itu mepet-mepet 5 miliar. Tepatnya sih 4 miliar 998 juta rupiah. Sebagian besar asetnya itu tanah dan bangunan, nilainya lebih dari 2,1 miliar. Terus ada 2 mobil lumayan mewah, Toyota Alphard sama Mercedes-Benz, totalnya 1 miliar lebih. Satu catatan menarik lagi nih dari laporannya, tercatat nggak punya utang sama sekali. Ya, kalau kita coba tarik ke gambaran yang lebih luas ya, seperti yang coba disajikan oleh sumber Anda juga, kasus ini tuh bukan cuma soal pribadi Irjen Krisnamurti aja gitu. Tapi jadi semacam, test case lah buat institusi Polri sendiri. Buat nunjukin konsistensi mereka dalam menegakkan aturan etik. Nggak pandang bulu, mau pangkatnya apa, jabatannya apa, gimana Polri menangani isu ini secara terbuka, secara akuntabel, itu pasti akan sangat berpengaruh ke tingkat kepercayaan Anda dan publik umumnya, kepolisian. Apakah mutasi ke Sahlijemen itu langkah strategis buat meredam isu, atau memang murni rotasi jabatan biasa? Nah, itu titik krusial yang perlu terus dicermati menurut analisis sumber Anda. Oke, jadi rangkuman pentingnya buat Anda dari deep dive kita kali ini apa nih? Kita lihat figur polisi yang dulu sempat jadi pahlawan, sekarang citranya dipertanyakan gara-gara dugaan skandal pribadi. Terjadinya barengan pula sama mutasi jabatan yang bikin banyak spekulasi. Terus ada sorotan tajam ke respons institusi Polri, dan pertanyaan mendasar soal transparansi sama akuntabilitas. Betul. Dari pahlawan Sarinah sampai ke pusaran isu terbaru ini, perjalanan karirnya Krisnamurti, seperti yang dianalisis di sumber Anda ya, ini jadi studi kasus yang menarik banget. Tentang gimana citra publik itu dibangun, gimana etika pribadi pejabat diuji, dan gimana akuntabilitas institusi dipertaruhkan.
Nah, sebagai pemantik pikiran aja nih, buat Anda renungkan sendiri nanti. Seberapa besar sih menurut Anda pengaruh isu etika pribadi seorang pejabat publik terhadap pandangan Anda soal institusi tempat dia bernaung? Secara keseluruhan maksudnya. Sesuatu yang menarik untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di Deep Dive Anda berikutnya. Kompolnas menyatakan akan menindaklanjuti isu dugaan perselingkuhan yang menyeret nama mantan Kadif Hubinter Polri, Irjen Krisnamurti. Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim menyatakan pihaknya akan meminta klarifikasi resmi dari Polri mengenai kabar yang beredar luas di media sosial. Menurutnya, isu yang muncul termasuk dalam ranah dugaan pelanggaran kode etik anggota Polri. Namun ia menegaskan bahwa Kompolnas tetap memerlukan keterangan langsung dari Polri sebelum menyimpulkan. Isu perselingkuhan tersebut dikaitkan dengan hubungan asmara antara Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berinisial Kompol AP. Kabar lain menyebut kasus ini sudah melalui sidang kode etik, namun tidak mendapat perhatian media. Saat ini, Krisnamurti telah dimutasi dari jabatannya, Kadif Hubinter Polri, menjadi staf ahli manajemen Kapolri. Mutasi ini tertuang dalam surat telegram Kapolri yang ditandatangani pada 5 Agustus 2025. Krisnamurti sendiri juga belum memberikan tanggapan atas tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit yang diminta untuk melakukan evaluasi terhadap Irjen Krisnamurti yang diduga terlibat dalam dugaan kasus perselingkuhan. Nah, Tribuners, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategy Studies, ada Bambang Rukminto, ini meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengevaluasi jabatan yang diberikan kepada Irjen Krisnamurti sebagai staf ahli manajemen dari Kapolri. Hal itu disampaikan menyusul sorotan publik terhadap kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan Irjen Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berpangkat komisaris polisi atau kompol berinisial AP. Menurut Bambang Rukminto, Tribuners, Kapolri ini seharusnya tidak memberikan jabatan kepada mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional, ada Irjen Krisnamurti, sebagai sahli Jemen begitu ya, agar tidak merusak citra dari organisasi Korps Bayangkara. Kasus ini menjadi perhatian setelah beredar kabar di media sosial bahwa Irjen Krisnamurti ini diduga menjalin hubungan asmara dengan Kompol A. Kasus tersebut sudah masuk tahap sidang kode etik profesi Polri, meskipun prosesnya digelar secara tertutup dan tidak disiarkan melalui media massa. Menurut Bambang Rukminto, sidang kode etik secara tertutup adalah prosedur yang wajar untuk kasus personal atau kesusilaan agar tidak menimbulkan kegaduhan yang berlebihan di internal Polri. Namun ia menegaskan bahwa mutasi jabatan dan keputusan final ini harus segera diambil, dan saat ini Tribuners, Krisna ini sudah dimutasi dari jabatan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri menjadi sahli Jaman Kapolri. Mutasi ini pun tertuang pada surat telegram Kapolri tanggal 5 Agustus 2025 yang sudah ditandatangani oleh Kapolri Irjen Anwar. Tribuners, dalam unggahan di akun TikTok Bantuan Hukum Online ini jelaskan bahwa Irjen Krisna diduga melanggar kode etik profesi Polri berupa perselingkuhan, dan pelanggaran tersebut berdasarkan pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 serta pasal 8 dan pasal 13 Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri. Hingga berita ini diturunkan, tim berupaya menghubungi dari Irjen Krisnamurti dan Mabes Polri. Dalam hal ini Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, tetapi belum juga mendapat jawaban. Selamat datang kembali di Deep Dive Anda. Kali ini nih kita akan coba gali lebih dalam sumber-sumber yang Anda bagikan. Topiknya lagi hangat banget ya, soal dugaan skandal yang melibatkan Irjen Krisnamurti. Nama yang Anda pasti ingat lah ya, dari aksi di Sarinah dulu itu kan. Nah, rangkuman dari berita, data karir, sampai LHKPN yang Anda kumpulkan ini kita coba kupas ya. Misinya apa? Ya, membongkar lapisan ceritanya lah. Mulai dari dugaan hubungan terlarang, itu terus ada mutasi jabatan yang waktunya kok deketan, sampai dampaknya gimana. Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi inti masalahnya ini, seperti yang sumber Anda rangkum juga, ada dugaan hubungan spesial gitu ya, antara Irjen Krisnamurti sama seorang polwan, Kompol AP inisialnya. Katanya sih ini kabarnya udah masuk radar sidang etik.
Tapi kok aneh ya, relatif senyap gitu pemberitaannya, di media arus utama maksudnya. Oke, satu hal yang langsung kelihatan mencolok dari materi Anda ini, timingnya nih. Ini kan muncul gimana ya, hampir barengan sama mutasinya dia, dari Kadif Hub Inter, terus pindah ke Sahlijemen Kapolri per 5 Agustus 2025 itu. Nah, menurut analisis sumber Anda, ini sekedar kebetulan aja, atau memang ada kaitannya nih? Gimana menurut Anda? Ya, ini yang jadi sorotan menarik ya di sumber yang Anda kasih. Bagaimana respon dari institusi Polri sendiri? Kompolnas kan sudah bilang tuh, akan minta klarifikasi resmi ke Polri. Ya wajar sih, ini kan potensi pelanggaran etika soalnya. Tapi dari internal Mabes Polri sendiri, kita lihat pejabat kunci kayak Kadif Propam atau Humas gitu, sejauh ini kayaknya belum ada ya komentar publik yang jelas. Nah ini kan yang seperti ditekankan di analisis Anda, memunculkan pertanyaan besar soal transparansi ya kan? Betul, betul sekali. Dan pertanyaan soal transparansi ini jadi makin relevan ya kalau kita ingat lagi citra Krisnamurti dulu. Dulu kan dia sempat jadi kayak ikon polisi idola gitu, apalagi pasca Sarinah 2016 sama kasus kopi sianida yang heboh banget itu. Kesannya kan tegas, modern, wah pokoknya figur pahlawan deh. Nah, sumber Anda menyoroti banget nih kontrasnya citra heroik ini sama isu dugaan skandal pribadi sekarang. Malah ada catatan ironis juga di sumber Anda soal Ferdy Sambo. Dulu kan salah satu anak buahnya ya pas peristiwa Sarinah. Sempat nyalip pangkatnya Krisnamurti malah sebelum akhirnya kena kasus besar itu. Ironis ya. Analisis dalam sumber Anda sepertinya ngelihat ini sebagai pola yang ya lumayan sering kita lihat juga sih. Perwira, karirnya kelihatan bagus, cemerlang, gitu. Tiba-tiba tersandung masalah etika personal. Kalau dugaan ini benar, ya ini jadi antitesis langsung dari narasi kepahlawanan yang udah dibangun. Dan soal mutasi ke Sahlijemen itu, posisi yang, ya seperti analisis beberapa pihak di sumber Anda, dianggap jalur parkir lah, atau kurang strategis dibanding Kadif Hub Inter. Terjadinya barengan sama isu ini merebak, ya jelas saja memantik spekulasi lebih jauh kan? Apakah ini murni rotasi biasa aja di Polri, atau memang ada hubungannya? Mungkin sebagai langkah meredam dampak dugaan pelanggaran etik. Nah ini jadi pertanyaan krusial soal akuntabilitas internal Polri yang digarisbawahi sumber Anda. Menarik juga kalau kita lihat lagi rekam jejak karirnya yang dirangkum sumber Anda ini ya. Pernah jadi di Reskrimum Polda Metro Jaya, itu pas masa-masnya lah. Kasus Sarinah, kopi sianida, terus sempat jadi Wakapolda Lampung, lalu naik ke posisi internasional di Divhub Inter. Mulai dari Karomis Inter sampai puncaknya jadi Kadifhub Inter. Sebelum akhirnya ya ini, dipindah ke Sahlijemen Kapolri. Nah, selain karir, sumber Anda juga detail nih soal finansialnya lewat LHKPN. Tercatat per akhir 2023, total kekayaannya itu mepet-mepet 5 miliar. Tepatnya sih 4 miliar 998 juta rupiah. Sebagian besar asetnya itu tanah dan bangunan, nilainya lebih dari 2,1 miliar. Terus ada 2 mobil lumayan mewah, Toyota Alphard sama Mercedes-Benz, totalnya 1 miliar lebih. Satu catatan menarik lagi nih dari laporannya, tercatat nggak punya utang sama sekali. Ya, kalau kita coba tarik ke gambaran yang lebih luas ya, seperti yang coba disajikan oleh sumber Anda juga, kasus ini tuh bukan cuma soal pribadi Irjen Krisnamurti aja gitu. Tapi jadi semacam, test case lah buat institusi Polri sendiri. Buat nunjukin konsistensi mereka dalam menegakkan aturan etik. Nggak pandang bulu, mau pangkatnya apa, jabatannya apa, gimana Polri menangani isu ini secara terbuka, secara akuntabel, itu pasti akan sangat berpengaruh ke tingkat kepercayaan Anda dan publik umumnya, kepolisian. Apakah mutasi ke Sahlijemen itu langkah strategis buat meredam isu, atau memang murni rotasi jabatan biasa? Nah, itu titik krusial yang perlu terus dicermati menurut analisis sumber Anda. Oke, jadi rangkuman pentingnya buat Anda dari deep dive kita kali ini apa nih? Kita lihat figur polisi yang dulu sempat jadi pahlawan, sekarang citranya dipertanyakan gara-gara dugaan skandal pribadi. Terjadinya barengan pula sama mutasi jabatan yang bikin banyak spekulasi. Terus ada sorotan tajam ke respons institusi Polri, dan pertanyaan mendasar soal transparansi sama akuntabilitas. Betul. Dari pahlawan Sarinah sampai ke pusaran isu terbaru ini, perjalanan karirnya Krisnamurti, seperti yang dianalisis di sumber Anda ya, ini jadi studi kasus yang menarik banget. Tentang gimana citra publik itu dibangun, gimana etika pribadi pejabat diuji, dan gimana akuntabilitas institusi dipertaruhkan.
Nah, sebagai pemantik pikiran aja nih, buat Anda renungkan sendiri nanti. Seberapa besar sih menurut Anda pengaruh isu etika pribadi seorang pejabat publik terhadap pandangan Anda soal institusi tempat dia bernaung? Secara keseluruhan maksudnya. Sesuatu yang menarik untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di Deep Dive Anda berikutnya. Kompolnas menyatakan akan menindaklanjuti isu dugaan perselingkuhan yang menyeret nama mantan Kadif Hubinter Polri, Irjen Krisnamurti. Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim menyatakan pihaknya akan meminta klarifikasi resmi dari Polri mengenai kabar yang beredar luas di media sosial. Menurutnya, isu yang muncul termasuk dalam ranah dugaan pelanggaran kode etik anggota Polri. Namun ia menegaskan bahwa Kompolnas tetap memerlukan keterangan langsung dari Polri sebelum menyimpulkan. Isu perselingkuhan tersebut dikaitkan dengan hubungan asmara antara Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berinisial Kompol AP. Kabar lain menyebut kasus ini sudah melalui sidang kode etik, namun tidak mendapat perhatian media. Saat ini, Krisnamurti telah dimutasi dari jabatannya, Kadif Hubinter Polri, menjadi staf ahli manajemen Kapolri. Mutasi ini tertuang dalam surat telegram Kapolri yang ditandatangani pada 5 Agustus 2025. Krisnamurti sendiri juga belum memberikan tanggapan atas tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit yang diminta untuk melakukan evaluasi terhadap Irjen Krisnamurti yang diduga terlibat dalam dugaan kasus perselingkuhan. Nah, Tribuners, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategy Studies, ada Bambang Rukminto ini meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengevaluasi jabatan yang diberikan kepada Irjen Krisnamurti sebagai staf ahli manajemen dari Kapolri. Hal itu disampaikan menyusul sorotan publik terhadap kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan Irjen Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berpangkat komisaris polisi atau kompol berinisial AP. Menurut Bambang Rukminto, Tribuners, Kapolri ini seharusnya tidak memberikan jabatan kepada mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional, ada Irjen Krisnamurti, sebagai Sahli Jemen begitu ya, agar tidak merusak citra dari organisasi Korps Bayangkara. Kasus ini menjadi perhatian setelah beredar kabar di media sosial bahwa Irjen Krisnamurti ini diduga menjalin hubungan asmara dengan Kompol A. Kasus tersebut sudah masuk tahap sidang kode etik profesi Polri, meskipun prosesnya digelar secara tertutup dan tidak disiarkan melalui media massa. Menurut Bambang Rukminto, sidang kode etik secara tertutup adalah prosedur yang wajar untuk kasus personal atau kesusilaan agar tidak menimbulkan kegaduhan yang berlebihan di internal Polri. Namun ia menegaskan bahwa mutasi jabatan dan keputusan final ini harus segera diambil, dan saat ini Tribuners, Krisna ini sudah dimutasi dari jabatan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri menjadi Sahli Jaman Kapolri. Mutasi ini pun tertuang pada surat telegram Kapolri tanggal 5 Agustus 2025 yang sudah ditandatangani oleh Kapolri Irjen Anwar. Tribuners, dalam unggahan di akun TikTok Bantuan Hukum Online ini dijelaskan bahwa Irjen Krisna diduga melanggar kode etik profesi Polri berupa perselingkuhan, dan pelanggaran tersebut berdasarkan pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 serta pasal 8 dan pasal 13 Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri. Hingga berita ini diturunkan, tim berupaya menghubungi dari Irjen Krisnamurti dan Mabes Polri. Dalam hal ini Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, tetapi belum juga mendapat jawaban. Selamat datang kembali di Deep Dive Anda. Kali ini nih kita akan coba gali lebih dalam sumber-sumber yang Anda bagikan. Topiknya lagi hangat banget ya, soal dugaan skandal yang melibatkan Irjen Krisnamurti. Nama yang Anda pasti ingat lah ya, dari aksi di Sarinah dulu itu kan. Nah, rangkuman dari berita, data karir, sampai LHKPN yang Anda kumpulkan ini kita coba kupas ya. Misinya apa? Ya, membongkar lapisan ceritanya lah. Mulai dari dugaan hubungan terlarang, itu terus ada mutasi jabatan yang waktunya kok deketan, sampai dampaknya gimana. Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi inti masalahnya ini, seperti yang sumber Anda rangkum juga, ada dugaan hubungan spesial gitu ya, antara Irjen Krisnamurti sama seorang polwan, Kompol AP inisialnya. Katanya sih ini kabarnya udah masuk radar sidang etik.
Tapi kok aneh ya, relatif senyap gitu pemberitaannya, di media arus utama maksudnya. Oke, satu hal yang langsung kelihatan mencolok dari materi Anda ini, timingnya nih. Ini kan muncul gimana ya, hampir barengan sama mutasinya dia, dari Kadif Hub Inter, terus pindah ke Sahlijemen Kapolri per 5 Agustus 2025 itu. Nah, menurut analisis sumber Anda, ini sekedar kebetulan aja, atau memang ada kaitannya nih? Gimana menurut Anda? Ya, ini yang jadi sorotan menarik ya di sumber yang Anda kasih. Bagaimana respon dari institusi Polri sendiri? Kompolnas kan sudah bilang tuh, akan minta klarifikasi resmi ke Polri. Ya wajar sih, ini kan potensi pelanggaran etika soalnya. Tapi dari internal Mabes Polri sendiri, kita lihat pejabat kunci kayak Kadif Propam atau Humas gitu, sejauh ini kayaknya belum ada ya komentar publik yang jelas. Nah ini kan yang seperti ditekankan di analisis Anda, memunculkan pertanyaan besar soal transparansi ya kan? Betul, betul sekali. Dan pertanyaan soal transparansi ini jadi makin relevan ya kalau kita ingat lagi citra Krisnamurti dulu. Dulu kan dia sempat jadi kayak ikon polisi idola gitu. Apalagi pasca Sarinah 2016 sama kasus kopi sianida yang heboh banget itu. Kesannya kan tegas, modern, wah pokoknya figur pahlawan deh. Nah, sumber Anda menyoroti banget nih kontrasnya citra heroik ini sama isu dugaan skandal pribadi sekarang. Malah ada catatan ironis juga di sumber Anda soal Ferdy Sambo. Dulu kan salah satu anak buahnya ya pas peristiwa Sarinah. Sempat nyalip pangkatnya Krisnamurti malah sebelum akhirnya kena kasus besar itu. Ironis ya. Analisis dalam sumber Anda sepertinya ngelihat ini sebagai pola yang ya lumayan sering kita lihat juga sih. Perwira, karirnya kelihatan bagus, cemerlang, gitu. Tiba-tiba tersandung masalah etika personal. Kalau dugaan ini benar, ya ini jadi antitesis langsung dari narasi kepahlawanan yang udah dibangun. Dan soal mutasi ke Sahlijemen itu, posisi yang, ya seperti analisis beberapa pihak di sumber Anda, dianggap jalur parkir lah atau kurang strategis dibanding Kadif Hub Inter. Terjadinya barengan sama isu ini merebak, ya jelas saja memantik spekulasi lebih jauh kan? Apakah ini murni rotasi biasa aja di Polri, atau memang ada hubungannya? Mungkin sebagai langkah meredam dampak dugaan pelanggaran etik. Nah ini jadi pertanyaan krusial soal akuntabilitas internal Polri yang digarisbawahi sumber Anda. Menarik juga kalau kita lihat lagi rekam jejak karirnya yang dirangkum sumber Anda ini ya. Pernah jadi di Reskrimum Polda Metro Jaya, itu pas masa-masnya lah. Kasus Sarinah, kopi sianida, terus sempat jadi Wakapolda Lampung, lalu naik ke posisi internasional di Divhub Inter. Mulai dari Karomis Inter sampai puncaknya jadi Kadifhub Inter. Sebelum akhirnya ya ini, dipindah ke Sahlijemen Kapolri. Nah, selain karir, sumber Anda juga detail nih soal finansialnya lewat LHKPN. Tercatat per akhir 2023, total kekayaannya itu mepet-mepet 5 miliar. Tepatnya sih 4 miliar 998 juta rupiah. Sebagian besar asetnya itu tanah dan bangunan, nilainya lebih dari 2,1 miliar. Terus ada 2 mobil lumayan mewah, Toyota Alphard sama Mercedes-Benz, totalnya 1 miliar lebih. Satu catatan menarik lagi nih dari laporannya, tercatat gak punya utang sama sekali. Ya, kalau kita coba tarik ke gambaran yang lebih luas ya, seperti yang coba disajikan oleh sumber Anda juga, kasus ini tuh bukan cuma soal pribadi Irjen Krisnamurti aja gitu. Tapi jadi semacam, test case lah buat institusi Polri sendiri. Buat nunjukin konsistensi mereka dalam menegakkan aturan etik. Nggak pandang bulu, mau pangkatnya apa, jabatannya apa, gimana Polri menangani isu ini secara terbuka, secara akuntabel, itu pasti akan sangat berpengaruh ke tingkat kepercayaan Anda dan publik umumnya, kepolisian. Apakah mutasi ke Sahlijemen itu langkah strategis buat meredam isu, atau memang murni rotasi jabatan biasa? Nah, itu titik krusial yang perlu terus dicermati menurut analisis sumber Anda. Oke, jadi rangkuman pentingnya buat Anda dari deep dive kita kali ini apa nih? Kita lihat figur polisi yang dulu sempat jadi pahlawan, sekarang citranya dipertanyakan gara-gara dugaan skandal pribadi. Terjadinya barengan pula sama mutasi jabatan yang bikin banyak spekulasi. Terus ada sorotan tajam ke respons institusi Polri, dan pertanyaan mendasar soal transparansi sama akuntabilitas. Betul. Dari pahlawan Sarinah sampai ke pusaran isu terbaru ini, perjalanan karirnya Krisnamurti, seperti yang dianalisis di sumber Anda ya, ini jadi studi kasus yang menarik banget. Tentang gimana citra publik itu dibangun, gimana etika pribadi pejabat diuji, dan gimana akuntabilitas institusi dipertaruhkan.
Nah, sebagai pemantik pikiran aja nih, buat Anda renungkan sendiri nanti. Seberapa besar sih menurut Anda pengaruh isu etika pribadi seorang pejabat publik terhadap pandangan Anda soal institusi tempat dia bernaung? Secara keseluruhan maksudnya. Sesuatu yang menarik untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di Deep Dive Anda berikutnya. Kompolnas menyatakan akan menindaklanjuti isu dugaan perselingkuhan yang menyeret nama mantan Kadif Hubinter Polri, Irjen Krisnamurti. Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim menyatakan pihaknya akan meminta klarifikasi resmi dari Polri mengenai kabar yang beredar luas di media sosial. Menurutnya, isu yang muncul termasuk dalam ranah dugaan pelanggaran kode etik anggota Polri. Namun ia menegaskan bahwa Kompolnas tetap memerlukan keterangan langsung dari Polri sebelum menyimpulkan. Isu perselingkuhan tersebut dikaitkan dengan hubungan asmara antara Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berinisial Kompol AP. Kabar lain menyebut kasus ini sudah melalui sidang kode etik, namun tidak mendapat perhatian media. Saat ini, Krisnamurti telah dimutasi dari jabatannya, Kadif Hubinter Polri, menjadi staf ahli manajemen Kapolri. Mutasi ini tertuang dalam surat telegram Kapolri yang ditandatangani pada 5 Agustus 2025. Krisnamurti sendiri juga belum memberikan tanggapan atas tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit yang diminta untuk melakukan evaluasi terhadap Irjen Krisnamurti yang diduga terlibat dalam dugaan kasus perselingkuhan. Nah, Tribuners, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategy Studies, ada Bambang Rukminto ini meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengevaluasi jabatan yang diberikan kepada Irjen Krisnamurti sebagai staf ahli manajemen dari Kapolri. Hal itu disampaikan menyusul sorotan publik terhadap kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan Irjen Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berpangkat komisaris polisi atau kompol berinisial AP. Menurut Bambang Rukminto, Tribuners, Kapolri ini seharusnya tidak memberikan jabatan kepada mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional, ada Irjen Krisnamurti sebagai Sahli Jemen begitu ya, agar tidak merusak citra dari organisasi Korps Bayangkara. Kasus ini menjadi perhatian setelah beredar kabar di media sosial bahwa Irjen Krisnamurti ini diduga menjalin hubungan asmara dengan Kompol A. Kasus tersebut sudah masuk tahap sidang kode etik profesi Polri, meskipun prosesnya digelar secara tertutup dan tidak disiarkan melalui media massa. Menurut Bambang Rukminto, sidang kode etik secara tertutup adalah prosedur yang wajar untuk kasus personal atau kesusilaan agar tidak menimbulkan kegaduhan yang berlebihan di internal Polri. Namun ia menegaskan bahwa mutasi jabatan dan keputusan final ini harus segera diambil, dan saat ini Tribuners, Krisna ini sudah dimutasi dari jabatan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri menjadi Sahli Jemen Kapolri. Mutasi ini pun tertuang pada surat telegram Kapolri tanggal 5 Agustus 2025 yang sudah ditandatangani oleh Kapolri Irjen Anwar. Tribuners, dalam unggahan di akun TikTok Bantuan Hukum Online ini dijelaskan bahwa Irjen Krisna diduga melanggar kode etik profesi Polri berupa perselingkuhan, dan pelanggaran tersebut berdasarkan pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 serta pasal 8 dan pasal 13 Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri. Hingga berita ini diturunkan, tim berupaya menghubungi dari Irjen Krisnamurti dan Mabes Polri. Dalam hal ini Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, tetapi belum juga mendapat jawaban. Selamat datang kembali di Deep Dive Anda. Kali ini nih kita akan coba gali lebih dalam sumber-sumber yang Anda bagikan. Topiknya lagi hangat banget ya, soal dugaan skandal yang melibatkan Irjen Krisnamurti. Nama yang Anda pasti ingat lah ya, dari aksi di Sarinah dulu itu kan. Nah, rangkuman dari berita, data karir, sampai LHKPN yang Anda kumpulkan ini kita coba kupas ya. Misinya apa? Ya, membongkar lapisan ceritanya lah. Mulai dari dugaan hubungan terlarang, itu terus ada mutasi jabatan yang waktunya kok deketan, sampai dampaknya gimana. Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi inti masalahnya ini, seperti yang sumber Anda rangkum juga, ada dugaan hubungan spesial gitu ya, antara Irjen Krisnamurti sama seorang polwan, Kompol AP inisialnya. Katanya sih ini kabarnya udah masuk radar sidang etik.
Tapi kok aneh ya, relatif senyap gitu pemberitaannya, di media arus utama maksudnya. Oke, satu hal yang langsung kelihatan mencolok dari materi Anda ini, timingnya nih. Ini kan muncul gimana ya, hampir barengan sama mutasinya dia, dari Kadif Hub Inter, terus pindah ke Sahlijemen Kapolri per 5 Agustus 2025 itu. Nah, menurut analisis sumber Anda, ini sekedar kebetulan aja, atau memang ada kaitannya nih? Gimana menurut Anda? Ya, ini yang jadi sorotan menarik ya di sumber yang Anda kasih. Bagaimana respon dari institusi Polri sendiri? Kompolnas kan sudah bilang tuh, akan minta klarifikasi resmi ke Polri. Ya wajar sih, ini kan potensi pelanggaran etika soalnya. Tapi dari internal Mabes Polri sendiri, kita lihat pejabat kunci kayak Kadif Propam atau Humas gitu, sejauh ini kayaknya belum ada ya komentar publik yang jelas. Nah ini kan yang seperti ditekankan di analisis Anda, memunculkan pertanyaan besar soal transparansi ya kan? Betul, betul sekali. Dan pertanyaan soal transparansi ini jadi makin relevan ya kalau kita ingat lagi citra Krisnamurti dulu. Dulu kan dia sempat jadi kayak ikon polisi idola gitu. Apalagi pasca Sarinah 2016 sama kasus kopi sianida yang heboh banget itu. Kesannya kan tegas, modern, wah pokoknya figur pahlawan deh. Nah, sumber Anda menyoroti banget nih kontrasnya citra heroik ini sama isu dugaan skandal pribadi sekarang. Malah ada catatan ironis juga di sumber Anda soal Verdi Sambo. Dulu kan salah satu anak buahnya ya pas peristiwa Sarinah. Sempat nyalip pangkatnya Krisnamurti malah sebelum akhirnya kena kasus besar itu. Ironis ya. Analisis dalam sumber Anda sepertinya ngelihat ini sebagai pola yang ya lumayan sering kita lihat juga sih. Perwira, karirnya kelihatan bagus, cemerlang, gitu. Tiba-tiba tersandung masalah etika personal. Kalau dugaan ini benar, ya ini jadi antitesis langsung dari narasi kepahlawanan yang udah dibangun. Dan soal mutasi ke Sahlijemen itu, posisi yang, ya seperti analisis beberapa pihak di sumber Anda, dianggap jalur parkir lah atau kurang strategis dibanding Kadif Hub Inter. Terjadinya barengan sama isu ini merebak, ya jelas saja memantik spekulasi lebih jauh kan? Apakah ini murni rotasi biasa aja di Polri, atau memang ada hubungannya? Mungkin sebagai langkah meredam dampak dugaan pelanggaran etik. Nah ini jadi pertanyaan krusial soal akuntabilitas internal Polri yang digarisbawahi sumber Anda. Menarik juga kalau kita lihat lagi rekam jejak karirnya yang dirangkum sumber Anda ini ya. Pernah jadi di Reskrimum Polda Metro Jaya, itu pas masa-emasnya lah. Kasus Sarinah, kopi sianida, terus sempat jadi Wakapolda Lampung, lalu naik ke posisi internasional di Divhub Inter. Mulai dari Karomis Inter sampai puncaknya jadi Kadifhub Inter. Sebelum akhirnya ya ini, dipindah ke Sahlijemen Kapolri. Nah, selain karir, sumber Anda juga detail nih soal finansialnya lewat LHKPN. Tercatat per akhir 2023, total kekayaannya itu mepet-mepet 5 miliar. Tepatnya sih 4 miliar 998 juta rupiah. Sebagian besar asetnya itu tanah dan bangunan, nilainya lebih dari 2,1 miliar. Terus ada 2 mobil lumayan mewah, Toyota Alphard sama Mercedes-Benz, totalnya 1 miliar lebih. Satu catatan menarik lagi nih dari laporannya, tercatat nggak punya utang sama sekali. Ya, kalau kita coba tarik ke gambaran yang lebih luas ya, seperti yang coba disajikan oleh sumber Anda juga, kasus ini tuh bukan cuma soal pribadi Irjen Krisnamurti aja gitu. Tapi jadi semacam, test case lah buat institusi Polri sendiri. Buat nunjukin konsistensi mereka dalam menegakkan aturan etik. Nggak pandang bulu, mau pangkatnya apa, jabatannya apa, gimana Polri menangani isu ini secara terbuka, secara akuntabel, itu pasti akan sangat berpengaruh ke tingkat kepercayaan Anda dan publik umumnya, kepolisian. Apakah mutasi ke Sahlijemen itu langkah strategis buat meredam isu, atau memang murni rotasi jabatan biasa? Nah, itu titik krusial yang perlu terus dicermati menurut analisis sumber Anda. Oke, jadi rangkuman pentingnya buat Anda dari deep dive kita kali ini apa nih? Kita lihat figur polisi yang dulu sempat jadi pahlawan, sekarang citranya dipertanyakan gara-gara dugaan skandal pribadi. Terjadinya barengan pula sama mutasi jabatan yang bikin banyak spekulasi. Terus ada sorotan tajam ke respons institusi Polri, dan pertanyaan mendasar soal transparansi sama akuntabilitas. Betul. Dari pahlawan Sarinah sampai ke pusaran isu terbaru ini, perjalanan karirnya Krisnamurti, seperti yang dianalisis di sumber Anda ya, ini jadi studi kasus yang menarik banget. Tentang gimana citra publik itu dibangun, gimana etika pribadi pejabat diuji, dan gimana akuntabilitas institusi dipertaruhkan.
Nah, sebagai pemantik pikiran aja nih, buat Anda renungkan sendiri nanti. Seberapa besar sih menurut Anda pengaruh isu etika pribadi seorang pejabat publik terhadap pandangan Anda soal institusi tempat dia bernaung? Secara keseluruhan maksudnya. Sesuatu yang menarik untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di Deep Dive Anda berikutnya. Kompolnas menyatakan akan menindaklanjuti isu dugaan perselingkuhan yang menyeret nama mantan Kadif Hubinter Polri, Irjen Krisnamurti. Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim menyatakan pihaknya akan meminta klarifikasi resmi dari Polri mengenai kabar yang beredar luas di media sosial. Menurutnya, isu yang muncul termasuk dalam ranah dugaan pelanggaran kode etik anggota Polri. Namun ia menegaskan bahwa Kompolnas tetap memerlukan keterangan langsung dari Polri sebelum menyimpulkan. Isu perselingkuhan tersebut dikaitkan dengan hubungan asmara antara Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berinisial Kompol AP. Kabar lain menyebut kasus ini sudah melalui sidang kode etik namun tidak mendapat perhatian media. Saat ini Krisnamurti telah dimutasi dari jabatannya, Kadif Hubinter Polri, menjadi staf ahli manajemen Kapolri. Mutasi ini tertuang dalam surat telegram Kapolri yang ditandatangani pada 5 Agustus 2025. Krisnamurti sendiri juga belum memberikan tanggapan atas tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit yang diminta untuk melakukan evaluasi terhadap Irjen Krisnamurti yang diduga terlibat dalam dugaan kasus perselingkuhan. Nah, Tribuners, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategy Studies, ada Bambang Rukminto, ini meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengevaluasi jabatan yang diberikan kepada Irjen Krisnamurti sebagai staf ahli manajemen dari Kapolri. Hal itu disampaikan menyusul sorotan publik terhadap kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan Irjen Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berpangkat komisaris polisi atau kompol berinisial AP. Menurut Bambang Rukminto, Tribuners, Kapolri ini seharusnya tidak memberikan jabatan kepada mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional, ada Irjen Krisnamurti, sebagai sahli Jemen begitu ya, agar tidak merusak citra dari organisasi Korps Bayangkara. Kasus ini menjadi perhatian setelah beredar kabar di media sosial bahwa Irjen Krisnamurti ini diduga menjalin hubungan asmara dengan Kompol A. Kasus tersebut sudah masuk tahap sidang kode etik profesi Polri, meskipun prosesnya digelar secara tertutup dan tidak disiarkan melalui media massa. Menurut Bambang Rukminto, sidang kode etik secara tertutup adalah prosedur yang wajar untuk kasus personal atau kesusilaan agar tidak menimbulkan kegaduhan yang berlebihan di internal Polri. Namun ia menegaskan bahwa mutasi jabatan dan keputusan final ini harus segera diambil, dan saat ini Tribuners, Krisna ini sudah dimutasi dari jabatan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri menjadi sahli Jemen Kapolri. Mutasi ini pun tertuang pada surat telegram Kapolri tanggal 5 Agustus 2025 yang sudah ditandatangani oleh Kapolri Irjen Anwar. Tribuners, dalam unggahan di akun TikTok Bantuan Hukum Online ini dijelaskan bahwa Irjen Krisna diduga melanggar kode etik profesi Polri berupa perselingkuhan, dan pelanggaran tersebut berdasarkan pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 serta pasal 8 dan pasal 13 Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri. Hingga berita ini diturunkan, tim berupaya menghubungi dari Irjen Krisnamurti dan Mabes Polri. Dalam hal ini Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, tetapi belum juga mendapat jawaban. Selamat datang kembali di Deep Dive Anda. Kali ini nih kita akan coba gali lebih dalam sumber-sumber yang Anda bagikan. Topiknya lagi hangat banget ya, soal dugaan skandal yang melibatkan Irjen Krisnamurti. Nama yang Anda pasti ingat lah ya, dari aksi di Sarinah dulu itu kan. Nah, rangkuman dari berita, data karir, sampai LHKPN yang Anda kumpulkan ini kita coba kupas ya. Misinya apa? Ya, membongkar lapisan ceritanya lah. Mulai dari dugaan hubungan terlarang, itu terus ada mutasi jabatan yang waktunya kok deketan, sampai dampaknya gimana. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Jadi, inti masalahnya ini, seperti yang sumber Anda rangkum juga, ada dugaan hubungan spesial gitu ya, antara Irjen Krisnamurti sama seorang polwan, Kompol AP inisialnya. Katanya sih ini kabarnya udah masuk radar sidang etik.
Tapi kok aneh ya, relatif senyap gitu pemberitaannya, di media arus utama maksudnya. Oke, satu hal yang langsung kelihatan mencolok dari materi Anda ini, timingnya nih. Ini kan muncul gimana ya, hampir barengan sama mutasinya dia dari Kadif Hub Inter terus pindah ke Sahlijemen Kapolri per 5 Agustus 2025 itu. Nah, menurut analisis sumber Anda, ini sekedar kebetulan aja atau memang ada kaitannya nih? Gimana menurut Anda? Ya, ini yang jadi sorotan menarik ya di sumber yang Anda kasih. Bagaimana respon dari institusi Polri sendiri? Kompolnas kan sudah bilang tuh, akan minta klarifikasi resmi ke Polri. Ya wajar sih, ini kan potensi pelanggaran etika soalnya. Tapi dari internal Mabes Polri sendiri, kita lihat pejabat kunci kayak Kadif Propam atau Humas gitu, sejauh ini kayaknya belum ada ya komentar publik yang jelas. Nah ini kan yang seperti ditekankan di analisis Anda, memunculkan pertanyaan besar soal transparansi ya kan? Betul, betul sekali. Dan pertanyaan soal transparansi ini jadi makin relevan ya kalau kita ingat lagi citra Krisnamurti dulu. Dulu kan dia sempat jadi kayak ikon polisi idola gitu. Apalagi pasca Sarinah 2016 sama kasus kopi sianida yang heboh banget itu. Kesannya kan tegas, modern, wah pokoknya figur pahlawan deh. Nah, sumber Anda menyoroti banget nih kontrasnya citra heroik ini sama isu dugaan skandal pribadi sekarang. Malah ada catatan ironis juga di sumber Anda soal Ferdy Sambo. Dulu kan salah satu anak buahnya ya pas peristiwa Sarinah. Sempat nyalip pangkatnya Krisnamurti malah sebelum akhirnya kena kasus besar itu. Ironis ya. Analisis dalam sumber Anda sepertinya ngelihat ini sebagai pola yang ya lumayan sering kita lihat juga sih. Perwira, karirnya kelihatan bagus, cemerlang, gitu. Tiba-tiba tersandung masalah etika personal. Kalau dugaan ini benar, ya ini jadi antitesis langsung dari narasi kepahlawanan yang udah dibangun. Dan soal mutasi ke Sahlijemen itu, posisi yang, ya seperti analisis beberapa pihak di sumber Anda, dianggap jalur parkir lah atau kurang strategis dibanding Kadif Hub Inter. Terjadinya barengan sama isu ini merebak, ya jelas saja memantik spekulasi lebih jauh kan? Apakah ini murni rotasi biasa aja di Polri, atau memang ada hubungannya? Mungkin sebagai langkah meredam dampak dugaan pelanggaran etik. Nah ini jadi pertanyaan krusial soal akuntabilitas internal Polri yang digarisbawahi sumber Anda. Menarik juga kalau kita lihat lagi rekam jejak karirnya yang dirangkum sumber Anda ini ya. Pernah jadi di Reskrimum Polda Metro Jaya, itu pas masa-emasnya lah. Kasus Sarinah, kopi sianida, terus sempat jadi Wakapolda Lampung, lalu naik ke posisi internasional di Divhub Inter. Mulai dari Karomis Inter sampai puncaknya jadi Kadifhub Inter. Sebelum akhirnya ya ini, dipindah ke Sahlijemen Kapolri. Nah, selain karir, sumber Anda juga detail nih soal finansialnya lewat LHKPN. Tercatat per akhir 2023, total kekayaannya itu mepet-mepet 5 miliar. Tepatnya sih 4 miliar 998 juta rupiah. Sebagian besar asetnya itu tanah dan bangunan, nilainya lebih dari 2,1 miliar. Terus ada 2 mobil lumayan mewah, Toyota Alphard sama Mercedes-Benz, totalnya 1 miliar lebih. Satu catatan menarik lagi nih dari laporannya, tercatat nggak punya utang sama sekali. Ya, kalau kita coba tarik ke gambaran yang lebih luas ya, seperti yang coba disajikan oleh sumber Anda juga, kasus ini tuh bukan cuma soal pribadi Irjen Krisnamurti aja gitu. Tapi jadi semacam, test case lah buat institusi Polri sendiri. Buat nunjukin konsistensi mereka dalam menegakkan aturan etik. Nggak pandang bulu, mau pangkatnya apa, jabatannya apa, gimana Polri menangani isu ini secara terbuka, secara akuntabel, itu pasti akan sangat berpengaruh ke tingkat kepercayaan Anda dan publik umumnya, kepolisian. Apakah mutasi ke Sahlijemen itu langkah strategis buat meredam isu, atau memang murni rotasi jabatan biasa? Nah, itu titik krusial yang perlu terus dicermati menurut analisis sumber Anda. Oke, jadi rangkuman pentingnya buat Anda dari deep dive kita kali ini apa nih? Kita lihat figur polisi yang dulu sempat jadi pahlawan, sekarang citranya dipertanyakan gara-gara dugaan skandal pribadi. Terjadinya barengan pula sama mutasi jabatan yang bikin banyak spekulasi. Terus ada sorotan tajam ke respons institusi Polri, dan pertanyaan mendasar soal transparansi sama akuntabilitas. Betul. Dari pahlawan Sarinah sampai ke pusaran isu terbaru ini, perjalanan karirnya Krisnamurti, seperti yang dianalisis di sumber Anda ya, ini jadi studi kasus yang menarik banget. Tentang gimana citra publik itu dibangun, gimana etika pribadi pejabat diuji, dan gimana akuntabilitas institusi dipertaruhkan.
Nah, sebagai pemantik pikiran aja nih, buat Anda renungkan sendiri nanti. Seberapa besar sih menurut Anda pengaruh isu etika pribadi seorang pejabat publik terhadap pandangan Anda soal institusi tempat dia bernaung? Secara keseluruhan maksudnya. Sesuatu yang menarik untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di Deep Dive Anda berikutnya. Kompolnas menyatakan akan menindaklanjuti isu dugaan perselingkuhan yang menyeret nama mantan Kadif Hubinter Polri, Irjen Krisnamurti. Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim menyatakan pihaknya akan meminta klarifikasi resmi dari Polri mengenai kabar yang beredar luas di media sosial. Menurutnya, isu yang muncul termasuk dalam ranah dugaan pelanggaran kode etik anggota Polri. Namun ia menegaskan bahwa Kompolnas tetap memerlukan keterangan langsung dari Polri sebelum menyimpulkan. Isu perselingkuhan tersebut dikaitkan dengan hubungan asmara antara Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berinisial Kompol AP. Kabar lain menyebut kasus ini sudah melalui sidang kode etik, namun tidak mendapat perhatian media. Saat ini, Krisnamurti telah dimutasi dari jabatannya, Kadif Hubinter Polri, menjadi staf ahli manajemen Kapolri. Mutasi ini tertuang dalam surat telegram Kapolri yang ditandatangani pada 5 Agustus 2025. Krisnamurti sendiri juga belum memberikan tanggapan atas tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit yang diminta untuk melakukan evaluasi terhadap Irjen Krisnamurti yang diduga terlibat dalam dugaan kasus perselingkuhan. Nah, Tribuners, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategy Studies, ada Bambang Rukminto ini meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengevaluasi jabatan yang diberikan kepada Irjen Krisnamurti sebagai staf ahli manajemen dari Kapolri. Hal itu disampaikan menyusul sorotan publik terhadap kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan Irjen Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berpangkat komisaris polisi atau kompol berinisial AP. Menurut Bambang Rukminto, Tribuners, Kapolri ini seharusnya tidak memberikan jabatan kepada mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional, ada Irjen Krisnamurti sebagai Sahli Jemen begitu ya, agar tidak merusak citra dari organisasi Korps Bayangkara. Kasus ini menjadi perhatian setelah beredar kabar di media sosial bahwa Irjen Krisnamurti ini diduga menjalin hubungan asmara dengan Kompol A. Kasus tersebut sudah masuk tahap sidang kode etik profesi Polri, meskipun prosesnya digelar secara tertutup dan tidak disiarkan melalui media massa. Menurut Bambang Rukminto, sidang kode etik secara tertutup adalah prosedur yang wajar untuk kasus personal atau kesusilaan agar tidak menimbulkan kegaduhan yang berlebihan di internal Polri. Namun ia menegaskan bahwa mutasi jabatan dan keputusan final ini harus segera diambil, dan saat ini Tribuners, Krisna ini sudah dimutasi dari jabatan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri menjadi Sahli Jemen Kapolri. Mutasi ini pun tertuang pada surat telegram Kapolri tanggal 5 Agustus 2025 yang sudah ditandatangani oleh Kapolri Irjen Anwar. Tribuners, dalam unggahan di akun TikTok Bantuan Hukum Online ini jelaskan bahwa Irjen Krisna diduga melanggar kode etik profesi Polri berupa perselingkuhan, dan pelanggaran tersebut berdasarkan pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 serta pasal 8 dan pasal 13 Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri. Hingga berita ini diturunkan, tim berupaya menghubungi dari Irjen Krisnamurti dan Mabes Polri. Dalam hal ini Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, tetapi belum juga mendapat jawaban. Selamat datang kembali di Deep Dive Anda. Kali ini nih kita akan coba gali lebih dalam sumber-sumber yang Anda bagikan. Topiknya lagi hangat banget ya, soal dugaan skandal yang melibatkan Irjen Krisnamurti. Nama yang Anda pasti ingat lah ya, dari aksi di Sarinah dulu itu kan. Nah, rangkuman dari berita, data karir, sampai LHKPN yang Anda kumpulkan ini kita coba kupas ya. Misinya apa? Ya, membongkar lapisan ceritanya lah. Mulai dari dugaan hubungan terlarang, itu terus ada mutasi jabatan yang waktunya kok deketan, sampai dampaknya gimana. Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi inti masalahnya ini, seperti yang sumber Anda rangkum juga, ada dugaan hubungan spesial gitu ya, antara Irjen Krisnamurti sama seorang polwan, Kompol AP inisialnya. Katanya sih ini kabarnya udah masuk radar sidang etik.
Tapi kok aneh ya, relatif senyap gitu pemberitaannya, di media arus utama maksudnya. Oke, satu hal yang langsung kelihatan mencolok dari materi Anda ini, timingnya nih. Ini kan muncul gimana ya, hampir barengan sama mutasinya dia, dari Kadif Hub Inter, terus pindah ke Sahlijemen Kapolri per 5 Agustus 2025 itu. Nah, menurut analisis sumber Anda, ini sekedar kebetulan aja, atau memang ada kaitannya nih? Gimana menurut Anda? Ya, ini yang jadi sorotan menarik ya di sumber yang Anda kasih. Bagaimana respon dari institusi Polri sendiri? Kompolnas kan sudah bilang tuh, akan minta klarifikasi resmi ke Polri. Ya wajar sih, ini kan potensi pelanggaran etika soalnya. Tapi dari internal Mabes Polri sendiri, kita lihat pejabat kunci kayak Kadif Propam atau Humas gitu, sejauh ini kayaknya belum ada ya komentar publik yang jelas. Nah ini kan yang seperti ditekankan di analisis Anda, memunculkan pertanyaan besar soal transparansi ya kan? Betul, betul sekali. Dan pertanyaan soal transparansi ini jadi makin relevan ya kalau kita ingat lagi citra Krisnamurti dulu. Dulu kan dia sempat jadi kayak ikon polisi idola gitu, apalagi pasca Sarinah 2016 sama kasus kopi sianida yang heboh banget itu. Kesannya kan tegas, modern, wah pokoknya figur pahlawan deh. Nah, sumber Anda menyoroti banget nih kontrasnya citra heroik ini sama isu dugaan skandal pribadi sekarang. Malah ada catatan ironis juga di sumber Anda soal Ferdy Sambo. Dulu kan salah satu anak buahnya ya pas peristiwa Sarinah. Sempat nyalip pangkatnya Krisnamurti malah sebelum akhirnya kena kasus besar itu. Ironis ya. Analisis dalam sumber Anda sepertinya ngelihat ini sebagai pola yang ya lumayan sering kita lihat juga sih. Perwira, karirnya kelihatan bagus, cemerlang, gitu. Tiba-tiba tersandung masalah etika personal. Kalau dugaan ini benar, ya ini jadi antitesis langsung dari narasi kepahlawanan yang udah dibangun. Dan soal mutasi ke Sahlijemen itu, posisi yang, ya seperti analisis beberapa pihak di sumber Anda, dianggap jalur parkir lah, atau kurang strategis dibanding Kadif Hub Inter. Terjadinya barengan sama isu ini merebak, ya jelas saja memantik spekulasi lebih jauh kan? Apakah ini murni rotasi biasa aja di Polri, atau memang ada hubungannya? Mungkin sebagai langkah meredam dampak dugaan pelanggaran etik. Nah ini jadi pertanyaan krusial soal akuntabilitas internal Polri yang digarisbawahi sumber Anda. Menarik juga kalau kita lihat lagi rekam jejak karirnya yang dirangkum sumber Anda ini ya. Pernah jadi di Reskrimum Polda Metro Jaya, itu pas masa-emasnya lah. Kasus Sarinah, kopi sianida, terus sempat jadi Wakapolda Lampung, lalu naik ke posisi internasional di Divhub Inter. Mulai dari Karomis Inter sampai puncaknya jadi Kadifhub Inter. Sebelum akhirnya ya ini, dipindah ke Sahlijemen Kapolri. Nah, selain karir, sumber Anda juga detail nih soal finansialnya lewat LHKPN. Tercatat per akhir 2023, total kekayaannya itu mepet-mepet 5 miliar. Tepatnya sih 4 miliar 998 juta rupiah. Sebagian besar asetnya itu tanah dan bangunan, nilainya lebih dari 2,1 miliar. Terus ada 2 mobil lumayan mewah, Toyota Alphard sama Mercedes-Benz, totalnya 1 miliar lebih. Satu catatan menarik lagi nih dari laporannya, tercatat nggak punya utang sama sekali. Ya, kalau kita coba tarik ke gambaran yang lebih luas ya, seperti yang coba disajikan oleh sumber Anda juga, kasus ini tuh bukan cuma soal pribadi Irjen Krisnamurti aja gitu. Tapi jadi semacam, test case lah buat institusi Polri sendiri. Buat nunjukin konsistensi mereka dalam menegakkan aturan etik. Nggak pandang bulu, mau pangkatnya apa, jabatannya apa, gimana Polri menangani isu ini secara terbuka, secara akuntabel, itu pasti akan sangat berpengaruh ke tingkat kepercayaan Anda dan publik umumnya, kepolisian. Apakah mutasi ke Sahlijemen itu langkah strategis buat meredam isu, atau memang murni rotasi jabatan biasa? Nah, itu titik krusial yang perlu terus dicermati menurut analisis sumber Anda. Oke, jadi rangkuman pentingnya buat Anda dari deep dive kita kali ini apa nih? Kita lihat figur polisi yang dulu sempat jadi pahlawan, sekarang citranya dipertanyakan gara-gara dugaan skandal pribadi. Terjadinya barengan pula sama mutasi jabatan yang bikin banyak spekulasi. Terus ada sorotan tajam ke respons institusi Polri, dan pertanyaan mendasar soal transparansi sama akuntabilitas. Betul. Dari pahlawan Sarinah sampai ke pusaran isu terbaru ini, perjalanan karirnya Krisnamurti, seperti yang dianalisis di sumber Anda ya, ini jadi studi kasus yang menarik banget. Tentang gimana citra publik itu dibangun, gimana etika pribadi pejabat diuji, dan gimana akuntabilitas institusi dipertaruhkan.
Nah, sebagai pemantik pikiran aja nih, buat Anda renungkan sendiri nanti. Seberapa besar sih menurut Anda pengaruh isu etika pribadi seorang pejabat publik terhadap pandangan Anda soal institusi tempat dia bernaung? Secara keseluruhan maksudnya. Sesuatu yang menarik untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di Deep Dive Anda berikutnya. Kompolnas menyatakan akan menindaklanjuti isu dugaan perselingkuhan yang menyeret nama mantan Kadif Hubinter Polri, Irjen Krisnamurti. Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim menyatakan pihaknya akan meminta klarifikasi resmi dari Polri mengenai kabar yang beredar luas di media sosial. Menurutnya, isu yang muncul termasuk dalam ranah dugaan pelanggaran kode etik anggota Polri. Namun ia menegaskan bahwa Kompolnas tetap memerlukan keterangan langsung dari Polri sebelum menyimpulkan. Isu perselingkuhan tersebut dikaitkan dengan hubungan asmara antara Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berinisial Kompol AP. Kabar lain menyebut kasus ini sudah melalui sidang kode etik, namun tidak mendapat perhatian media. Saat ini, Krisnamurti telah dimutasi dari jabatannya, Kadif Hubinter Polri, menjadi staf ahli manajemen Kapolri. Mutasi ini tertuang dalam surat telegram Kapolri yang ditandatangani pada 5 Agustus 2025. Krisnamurti sendiri juga belum memberikan tanggapan atas tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit yang diminta untuk melakukan evaluasi terhadap Irjen Krisnamurti yang diduga terlibat dalam dugaan kasus perselingkuhan. Nah, Tribuners, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategy Studies, ada Bambang Rukminto, ini meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengevaluasi jabatan yang diberikan kepada Irjen Krisnamurti sebagai staf ahli manajemen dari Kapolri. Hal itu disampaikan menyusul sorotan publik terhadap kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan Irjen Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berpangkat komisaris polisi atau kompol berinisial AP. Menurut Bambang Rukminto, Tribuners, Kapolri ini seharusnya tidak memberikan jabatan kepada mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional, ada Irjen Krisnamurti, sebagai Sahli Jemen begitu ya, agar tidak merusak citra dari organisasi Korps Bayangkara. Kasus ini menjadi perhatian setelah beredar kabar di media sosial bahwa Irjen Krisnamurti ini diduga menjalin hubungan asmara dengan Kompol A. Kasus tersebut sudah masuk tahap sidang kode etik profesi Polri, meskipun prosesnya digelar secara tertutup dan tidak disiarkan melalui media massa. Menurut Bambang Rukminto, sidang kode etik secara tertutup adalah prosedur yang wajar untuk kasus personal atau kesusilaan agar tidak menimbulkan kegaduhan yang berlebihan di internal Polri. Namun ia menegaskan bahwa mutasi jabatan dan keputusan final ini harus segera diambil, dan saat ini Tribuners, Krisna ini sudah dimutasi dari jabatan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri menjadi Sahli Jemen Kapolri. Mutasi ini pun tertuang pada surat telegram Kapolri tanggal 5 Agustus 2025 yang sudah ditandatangani oleh Kapolri Irjen Anwar. Tribuners, dalam unggahan di akun TikTok Bantuan Hukum Online ini dijelaskan bahwa Irjen Krisna diduga melanggar kode etik profesi Polri berupa perselingkuhan, dan pelanggaran tersebut berdasarkan pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 serta pasal 8 dan pasal 13 Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri. Hingga berita ini diturunkan, tim berupaya menghubungi dari Irjen Krisnamurti dan Mabes Polri. Dalam hal ini Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, tetapi belum juga mendapat jawaban. Selamat datang kembali di Deep Dive Anda. Kali ini nih kita akan coba gali lebih dalam sumber-sumber yang Anda bagikan. Topiknya lagi hangat banget ya, soal dugaan skandal yang melibatkan Irjen Krisnamurti. Nama yang Anda pasti ingat lah ya, dari aksi di Sarinah dulu itu kan. Nah, rangkuman dari berita, data karir, sampai LHKPN yang Anda kumpulkan ini kita coba kupas ya. Misinya apa? Ya, membongkar lapisan ceritanya lah. Mulai dari dugaan hubungan terlarang, itu terus ada mutasi jabatan yang waktunya kok deketan, sampai dampaknya gimana. Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi inti masalahnya ini, seperti yang sumber Anda rangkum juga, ada dugaan hubungan spesial gitu ya, antara Irjen Krisnamurti sama seorang polwan, Kompol AP inisialnya. Katanya sih ini kabarnya udah masuk radar sidang etik.
Tapi kok aneh ya, relatif senyap gitu pemberitaannya, di media arus utama maksudnya. Oke, satu hal yang langsung kelihatan mencolok dari materi Anda ini, timingnya nih. Ini kan muncul gimana ya, hampir barengan sama mutasinya dia dari Kadif Hub Inter, terus pindah ke Sahlijemen Kapolri per 5 Agustus 2025 itu. Nah, menurut analisis sumber Anda, ini sekedar kebetulan aja atau memang ada kaitannya nih? Gimana menurut Anda? Ya, ini yang jadi sorotan menarik ya di sumber yang Anda kasih. Bagaimana respon dari institusi Polri sendiri? Kompolnas kan sudah bilang tuh, akan minta klarifikasi resmi ke Polri. Ya wajar sih, ini kan potensi pelanggaran etika soalnya. Tapi dari internal Mabes Polri sendiri, kita lihat pejabat kunci kayak Kadif Propam atau Humas gitu, sejauh ini kayaknya belum ada ya komentar publik yang jelas. Nah ini kan yang seperti ditekankan di analisis Anda, memunculkan pertanyaan besar soal transparansi ya kan? Betul, betul sekali. Dan pertanyaan soal transparansi ini jadi makin relevan ya kalau kita ingat lagi citra Krisnamurti dulu. Dulu kan dia sempat jadi kayak ikon polisi idola gitu. Apalagi pasca Sarinah 2016 sama kasus kopi sianida yang heboh banget itu. Kesannya kan tegas, modern, wah pokoknya figur pahlawan deh. Nah, sumber Anda menyoroti banget nih kontrasnya citra heroik ini sama isu dugaan skandal pribadi sekarang. Malah ada catatan ironis juga di sumber Anda soal Ferdy Sambo. Dulu kan salah satu anak buahnya ya pas peristiwa Sarinah. Sempat nyalip pangkatnya Krisnamurti malah sebelum akhirnya kena kasus besar itu. Ironis ya. Analisis dalam sumber Anda sepertinya ngelihat ini sebagai pola yang ya lumayan sering kita lihat juga sih. Perwira, karirnya kelihatan bagus, cemerlang, gitu. Tiba-tiba tersandung masalah etika personal. Kalau dugaan ini benar, ya ini jadi antitesis langsung dari narasi kepahlawanan yang udah dibangun. Dan soal mutasi ke Sahlijemen itu, posisi yang, ya seperti analisis beberapa pihak di sumber Anda, dianggap jalur parkir lah atau kurang strategis dibanding Kadif Hub Inter. Terjadinya barengan sama isu ini merebak, ya jelas saja memantik spekulasi lebih jauh kan? Apakah ini murni rotasi biasa aja di Polri, atau memang ada hubungannya? Mungkin sebagai langkah meredam dampak dugaan pelanggaran etik. Nah ini jadi pertanyaan krusial soal akuntabilitas internal Polri yang digarisbawahi sumber Anda. Menarik juga kalau kita lihat lagi rekam jejak karirnya yang dirangkum sumber Anda ini ya. Pernah jadi di Reskrimum Polda Metro Jaya, itu pas masa-masnya lah. Kasus Sarinah, kopi sianida, terus sempat jadi Wakapolda Lampung, lalu naik ke posisi internasional di Divhub Inter. Mulai dari Karomis Inter sampai puncaknya jadi Kadifhub Inter. Sebelum akhirnya ya ini, dipindah ke Sahlijemen Kapolri. Nah, selain karir, sumber Anda juga detail nih soal finansialnya lewat LHKPN. Tercatat per akhir 2023, total kekayaannya itu mepet-mepet 5 miliar. Tepatnya sih 4 miliar 998 juta rupiah. Sebagian besar asetnya itu tanah dan bangunan, nilainya lebih dari 2,1 miliar. Terus ada 2 mobil lumayan mewah, Toyota Alphard sama Mercedes-Benz, totalnya 1 miliar lebih. Satu catatan menarik lagi nih dari laporannya, tercatat nggak punya utang sama sekali. Ya, kalau kita coba tarik ke gambaran yang lebih luas ya, seperti yang coba disajikan oleh sumber Anda juga, kasus ini tuh bukan cuma soal pribadi Irjen Krisnamurti aja gitu. Tapi jadi semacam, test case lah buat institusi Polri sendiri. Buat nunjukin konsistensi mereka dalam menegakkan aturan etik. Nggak pandang bulu, mau pangkatnya apa, jabatannya apa, gimana Polri menangani isu ini secara terbuka, secara akuntabel, itu pasti akan sangat berpengaruh ke tingkat kepercayaan Anda dan publik umumnya, kepolisian. Apakah mutasi ke Sahlijemen itu langkah strategis buat meredam isu, atau memang murni rotasi jabatan biasa? Nah, itu titik krusial yang perlu terus dicermati menurut analisis sumber Anda. Oke, jadi rangkuman pentingnya buat Anda dari deep dive kita kali ini apa nih? Kita lihat figur polisi yang dulu sempat jadi pahlawan, sekarang citranya dipertanyakan gara-gara dugaan skandal pribadi. Terjadinya barengan pula sama mutasi jabatan yang bikin banyak spekulasi. Terus ada sorotan tajam ke respons institusi Polri, dan pertanyaan mendasar soal transparansi sama akuntabilitas. Betul. Dari pahlawan Sarinah sampai ke pusaran isu terbaru ini, perjalanan karirnya Krisnamurti, seperti yang dianalisis di sumber Anda ya, ini jadi studi kasus yang menarik banget. Tentang gimana citra publik itu dibangun, gimana etika pribadi pejabat diuji, dan gimana akuntabilitas institusi dipertaruhkan.
Nah, sebagai pemantik pikiran aja nih, buat Anda renungkan sendiri nanti. Seberapa besar sih menurut Anda pengaruh isu etika pribadi seorang pejabat publik terhadap pandangan Anda soal institusi tempat dia bernaung? Secara keseluruhan maksudnya. Sesuatu yang menarik untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di Deep Dive Anda berikutnya. Kompolnas menyatakan akan menindaklanjuti isu dugaan perselingkuhan yang menyeret nama mantan Kadif Hubinter Polri, Irjen Krisnamurti. Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim menyatakan pihaknya akan meminta klarifikasi resmi dari Polri mengenai kabar yang beredar luas di media sosial. Menurutnya, isu yang muncul termasuk dalam ranah dugaan pelanggaran kode etik anggota Polri. Namun ia menegaskan bahwa Kompolnas tetap memerlukan keterangan langsung dari Polri sebelum menyimpulkan. Isu perselingkuhan tersebut dikaitkan dengan hubungan asmara antara Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berinisial Kompol AP. Kabar lain menyebut kasus ini sudah melalui sidang kode etik, namun tidak mendapat perhatian media. Saat ini, Krisnamurti telah dimutasi dari jabatannya, Kadif Hubinter Polri, menjadi staf ahli manajemen Kapolri. Mutasi ini tertuang dalam surat telegram Kapolri yang ditandatangani pada 5 Agustus 2025. Krisnamurti sendiri juga belum memberikan tanggapan atas tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit yang diminta untuk melakukan evaluasi terhadap Irjen Krisnamurti yang diduga terlibat dalam dugaan kasus perselingkuhan. Nah, Tribuners, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategy Studies, ada Bambang Rukminto ini meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengevaluasi jabatan yang diberikan kepada Irjen Krisnamurti sebagai staf ahli manajemen dari Kapolri. Hal itu disampaikan menyusul sorotan publik terhadap kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan Irjen Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berpangkat komisaris polisi atau kompol berinisial AP. Menurut Bambang Rukminto, Tribuners, Kapolri ini seharusnya tidak memberikan jabatan kepada mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional, ada Irjen Krisnamurti sebagai Sahli Jemen begitu ya, agar tidak merusak citra dari organisasi Korps Bayangkara. Kasus ini menjadi perhatian setelah beredar kabar di media sosial bahwa Irjen Krisnamurti ini diduga menjalin hubungan asmara dengan Kompol A. Kasus tersebut sudah masuk tahap sidang kode etik profesi Polri, meskipun prosesnya digelar secara tertutup dan tidak disiarkan melalui media massa. Menurut Bambang Rukminto, sidang kode etik secara tertutup adalah prosedur yang wajar untuk kasus personal atau kesusilaan agar tidak menimbulkan kegaduhan yang berlebihan di internal Polri. Namun ia menegaskan bahwa mutasi jabatan dan keputusan final ini harus segera diambil, dan saat ini Tribuners, Krisna ini sudah dimutasi dari jabatan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri menjadi Sahli Jemen Kapolri. Mutasi ini pun tertuang pada surat telegram Kapolri tanggal 5 Agustus 2025 yang sudah ditandatangani oleh Kapolri Irjen Anwar. Tribuners, dalam unggahan di akun TikTok Bantuan Hukum Online ini dijelaskan bahwa Irjen Krisna diduga melanggar kode etik profesi Polri berupa perselingkuhan, dan pelanggaran tersebut berdasarkan pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 serta pasal 8 dan pasal 13 Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri. Hingga berita ini diturunkan, tim berupaya menghubungi dari Irjen Krisnamurti dan Mabes Polri. Dalam hal ini Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, tetapi belum juga mendapat jawaban. Selamat datang kembali di Deep Dive Anda. Kali ini nih kita akan coba gali lebih dalam sumber-sumber yang Anda bagikan. Topiknya lagi hangat banget ya, soal dugaan skandal yang melibatkan Irjen Krisnamurti. Nama yang Anda pasti ingat lah ya, dari aksi di Sarinah dulu itu kan. Nah, rangkuman dari berita, data karir, sampai LHKPN yang Anda kumpulkan ini kita coba kupas ya. Misinya apa? Ya, membongkar lapisan ceritanya lah. Mulai dari dugaan hubungan terlarang, itu terus ada mutasi jabatan yang waktunya kok deketan, sampai dampaknya gimana. Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi inti masalahnya ini, seperti yang sumber Anda rangkum juga, ada dugaan hubungan spesial gitu ya, antara Irjen Krisnamurti sama seorang polwan, Kompol AP inisialnya. Katanya sih ini kabarnya udah masuk radar sidang etik.
Tapi kok aneh ya, relatif senyap gitu pemberitaannya, di media arus utama maksudnya. Oke, satu hal yang langsung kelihatan mencolok dari materi Anda ini, timingnya nih. Ini kan muncul gimana ya, hampir barengan sama mutasinya dia, dari Kadif Hub Inter, terus pindah ke Sahlijemen Kapolri per 5 Agustus 2025 itu. Nah, menurut analisis sumber Anda, ini sekedar kebetulan aja, atau memang ada kaitannya nih? Gimana menurut Anda? Ya, ini yang jadi sorotan menarik ya di sumber yang Anda kasih. Bagaimana respon dari institusi Polri sendiri? Kompolnas kan sudah bilang tuh, akan minta klarifikasi resmi ke Polri. Ya wajar sih, ini kan potensi pelanggaran etika soalnya. Tapi dari internal Mabes Polri sendiri, kita lihat pejabat kunci kayak Kadif Propam atau Humas gitu, sejauh ini kayaknya belum ada ya komentar publik yang jelas. Nah ini kan yang seperti ditekankan di analisis Anda, memunculkan pertanyaan besar soal transparansi ya kan? Betul, betul sekali. Dan pertanyaan soal transparansi ini jadi makin relevan ya kalau kita ingat lagi citra Krisnamurti dulu. Dulu kan dia sempat jadi kayak ikon polisi idola gitu. Apalagi pasca Sarinah 2016 sama kasus kopi sianida yang heboh banget itu. Kesannya kan tegas, modern, wah pokoknya figur pahlawan deh. Nah, sumber Anda menyoroti banget nih kontrasnya citra heroik ini sama isu dugaan skandal pribadi sekarang. Malah ada catatan ironis juga di sumber Anda soal Ferdy Sambo. Dulu kan salah satu anak buahnya ya pas peristiwa Sarinah. Sempat nyalip pangkatnya Krisnamurti malah sebelum akhirnya kena kasus besar itu. Ironis ya. Analisis dalam sumber Anda sepertinya ngelihat ini sebagai pola yang ya lumayan sering kita lihat juga sih. Perwira, karirnya kelihatan bagus, cemerlang, gitu. Tiba-tiba tersandung masalah etika personal. Kalau dugaan ini benar, ya ini jadi antitesis langsung dari narasi kepahlawanan yang udah dibangun. Dan soal mutasi ke Sahlijemen itu, posisi yang, ya seperti analisis beberapa pihak di sumber Anda, dianggap jalur parkir lah atau kurang strategis dibanding Kadif Hub Inter. Terjadinya barengan sama isu ini merebak, ya jelas saja memantik spekulasi lebih jauh kan? Apakah ini murni rotasi biasa aja di Polri, atau memang ada hubungannya? Mungkin sebagai langkah meredam dampak dugaan pelanggaran etik. Nah ini jadi pertanyaan krusial soal akuntabilitas internal Polri yang digarisbawahi sumber Anda. Menarik juga kalau kita lihat lagi rekam jejak karirnya yang dirangkum sumber Anda ini ya. Pernah jadi di Reskrimum Polda Metro Jaya, itu pas masa-masnya lah. Kasus Sarinah, kopi sianida, terus sempat jadi Wakapolda Lampung, lalu naik ke posisi internasional di Divhub Inter. Mulai dari Karomis Inter sampai puncaknya jadi Kadifhub Inter. Sebelum akhirnya ya ini, dipindah ke Sahlijemen Kapolri. Nah, selain karir, sumber Anda juga detail nih soal finansialnya lewat LHKPN. Tercatat per akhir 2023, total kekayaannya itu mepet-mepet 5 miliar. Tepatnya sih 4 miliar 998 juta rupiah. Sebagian besar asetnya itu tanah dan bangunan, nilainya lebih dari 2,1 miliar. Terus ada 2 mobil lumayan mewah, Toyota Alphard sama Mercedes-Benz, totalnya 1 miliar lebih. Satu catatan menarik lagi nih dari laporannya, tercatat nggak punya utang sama sekali. Ya, kalau kita coba tarik ke gambaran yang lebih luas ya, seperti yang coba disajikan oleh sumber Anda juga, kasus ini tuh bukan cuma soal pribadi Irjen Krisnamurti aja gitu. Tapi jadi semacam, test case lah buat institusi Polri sendiri. Buat nunjukin konsistensi mereka dalam menegakkan aturan etik. Nggak pandang bulu, mau pangkatnya apa, jabatannya apa, gimana Polri menangani isu ini secara terbuka, secara akuntabel, itu pasti akan sangat berpengaruh ke tingkat kepercayaan Anda dan publik umumnya, kepolisian. Apakah mutasi ke Sahlijemen itu langkah strategis buat meredam isu, atau memang murni rotasi jabatan biasa? Nah, itu titik krusial yang perlu terus dicermati menurut analisis sumber Anda. Oke, jadi rangkuman pentingnya buat Anda dari deep dive kita kali ini apa nih? Kita lihat figur polisi yang dulu sempat jadi pahlawan, sekarang citranya dipertanyakan gara-gara dugaan skandal pribadi. Terjadinya barengan pula sama mutasi jabatan yang bikin banyak spekulasi. Terus ada sorotan tajam ke respons institusi Polri, dan pertanyaan mendasar soal transparansi sama akuntabilitas. Betul. Dari pahlawan Sarinah sampai ke pusaran isu terbaru ini, perjalanan karirnya Krisnamurti, seperti yang dianalisis di sumber Anda ya, ini jadi studi kasus yang menarik banget. Tentang gimana citra publik itu dibangun, gimana etika pribadi pejabat diuji, dan gimana akuntabilitas institusi dipertaruhkan.
Nah, sebagai pemantik pikiran aja nih, buat Anda renungkan sendiri nanti. Seberapa besar sih menurut Anda pengaruh isu etika pribadi seorang pejabat publik terhadap pandangan Anda soal institusi tempat dia bernaung? Secara keseluruhan maksudnya. Sesuatu yang menarik untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di debrief Anda berikutnya. Kompolnas menyatakan akan menindaklanjuti isu dugaan perselingkuhan yang menyeret nama mantan Kadif Hubinter Polri, Irjen Krisnamurti. Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim menyatakan pihaknya akan meminta klarifikasi resmi dari Polri mengenai kabar yang beredar luas di media sosial. Menurutnya, isu yang muncul termasuk dalam ranah dugaan pelanggaran kode etik anggota Polri. Namun ia menegaskan bahwa Kompolnas tetap memerlukan keterangan langsung dari Polri sebelum menyimpulkan. Isu perselingkuhan tersebut dikaitkan dengan hubungan asmara antara Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berinisial Kompol AP. Kabar lain menyebut kasus ini sudah melalui sidang kode etik, namun tidak mendapat perhatian media. Saat ini, Krisnamurti telah dimutasi dari jabatannya, Kadif Hubinter Polri, menjadi staf ahli manajemen Kapolri. Mutasi ini tertuang dalam surat telegram Kapolri yang ditandatangani pada 5 Agustus 2025. Krisnamurti sendiri juga belum memberikan tanggapan atas tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit yang diminta untuk melakukan evaluasi terhadap Irjen Krisnamurti yang diduga terlibat dalam dugaan kasus perselingkuhan. Nah, Tribuners, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, ada Bambang Rukminto, ini meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengevaluasi jabatan yang diberikan kepada Irjen Krisnamurti sebagai staf ahli manajemen dari Kapolri. Hal itu disampaikan menyusul sorotan publik terhadap kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan Irjen Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berpangkat komisaris polisi atau kompol berinisial AP. Menurut Bambang Rukminto, Tribuners, Kapolri ini seharusnya tidak memberikan jabatan kepada mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional, ada Irjen Krisnamurti sebagai Sahli Jemen begitu ya, agar tidak merusak citra dari organisasi Korps Bayangkara. Kasus ini menjadi perhatian setelah beredar kabar di media sosial bahwa Irjen Krisnamurti ini diduga menjalin hubungan asmara dengan Kompol A. Kasus tersebut sudah masuk tahap sidang kode etik profesi Polri, meskipun prosesnya digelar secara tertutup dan tidak disiarkan melalui media massa. Menurut Bambang Rukminto, sidang kode etik secara tertutup adalah prosedur yang wajar untuk kasus personal atau kesusilaan agar tidak menimbulkan kegaduhan yang berlebihan di internal Polri. Namun ia menegaskan bahwa mutasi jabatan dan keputusan final ini harus segera diambil, dan saat ini Tribuners, Krisna ini sudah dimutasi dari jabatan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri menjadi Sahli Jaman Kapolri. Mutasi ini pun tertuang pada surat telegram Kapolri tanggal 5 Agustus 2025 yang sudah ditandatangani oleh Kapolri Irjen Anwar. Tribuners, dalam unggahan di akun TikTok Bantuan Hukum Online ini dijelaskan bahwa Irjen Krisna diduga melanggar kode etik profesi Polri berupa perselingkuhan, dan pelanggaran tersebut berdasarkan pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 serta pasal 8 dan pasal 13 Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri. Hingga berita ini diturunkan, tim berupaya menghubungi dari Irjen Krisnamurti dan Mabes Polri. Dalam hal ini Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, tetapi belum juga mendapat jawaban. Selamat datang kembali di Deep Dive Anda. Kali ini nih kita akan coba gali lebih dalam sumber-sumber yang Anda bagikan. Topiknya lagi hangat banget ya, soal dugaan skandal yang melibatkan Irjen Krisnamurti. Nama yang Anda pasti ingat lah ya, dari aksi di Sarinah dulu itu kan. Nah, rangkuman dari berita, data karir, sampai LHKPN yang Anda kumpulkan ini kita coba kupas ya. Misinya apa? Ya, membongkar lapisan ceritanya lah. Mulai dari dugaan hubungan terlarang, itu terus ada mutasi jabatan yang waktunya kok deketan, sampai dampaknya gimana. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Jadi, inti masalahnya ini, seperti yang sumber Anda rangkum juga, ada dugaan hubungan spesial gitu ya, antara Irjen Krisnamurti sama seorang polwan, Kompol AP inisialnya. Katanya sih ini kabarnya udah masuk radar sidang etik.
Tapi kok aneh ya, relatif senyap gitu pemberitaannya, di media arus utama maksudnya. Oke, satu hal yang langsung kelihatan mencolok dari materi Anda ini, timingnya nih. Ini kan muncul gimana ya, hampir barengan sama mutasinya dia dari Kadif Hub Inter terus pindah ke Sahlijemen Kapolri per 5 Agustus 2025 itu. Nah, menurut analisis sumber Anda, ini sekedar kebetulan aja atau memang ada kaitannya nih? Gimana menurut Anda? Ya, ini yang jadi sorotan menarik ya di sumber yang Anda kasih. Bagaimana respon dari institusi Polri sendiri? Kompolnas kan sudah bilang tuh, akan minta klarifikasi resmi ke Polri. Ya wajar sih, ini kan potensi pelanggaran etika soalnya. Tapi dari internal Mabes Polri sendiri, kita lihat pejabat kunci kayak Kadif Propam atau Humas gitu, sejauh ini kayaknya belum ada ya komentar publik yang jelas. Nah ini kan yang seperti ditekankan di analisis Anda, memunculkan pertanyaan besar soal transparansi ya kan? Betul, betul sekali. Dan pertanyaan soal transparansi ini jadi makin relevan ya kalau kita ingat lagi citra Krisnamurti dulu. Dulu kan dia sempat jadi kayak ikon polisi idola gitu. Apalagi pasca Sarinah 2016 sama kasus kopi sianida yang heboh banget itu. Kesannya kan tegas, modern, wah pokoknya figur pahlawan deh. Nah, sumber Anda menyoroti banget nih kontrasnya citra heroik ini sama isu dugaan skandal pribadi sekarang. Malah ada catatan ironis juga di sumber Anda soal Ferdy Sambo. Dulu kan salah satu anak buahnya ya pas peristiwa Sarinah. Sempat nyalip pangkatnya Krisnamurti malah sebelum akhirnya kena kasus besar itu. Ironis ya. Analisis dalam sumber Anda sepertinya ngelihat ini sebagai pola yang ya lumayan sering kita lihat juga sih. Perwira, karirnya kelihatan bagus, cemerlang, gitu. Tiba-tiba tersandung masalah etika personal. Kalau dugaan ini benar, ya ini jadi antitesis langsung dari narasi kepahlawanan yang udah dibangun. Dan soal mutasi ke Sahlijemen itu, posisi yang, ya seperti analisis beberapa pihak di sumber Anda, dianggap jalur parkir lah, atau kurang strategis dibanding Kadif Hub Inter. Terjadinya barengan sama isu ini merebak, ya jelas saja memantik spekulasi lebih jauh kan? Apakah ini murni rotasi biasa aja di Polri, atau memang ada hubungannya? Mungkin sebagai langkah meredam dampak dugaan pelanggaran etik. Nah ini jadi pertanyaan krusial soal akuntabilitas internal Polri yang digarisbawahi sumber Anda. Menarik juga kalau kita lihat lagi rekam jejak karirnya yang dirangkum sumber Anda ini ya. Pernah jadi di Reskrimum Polda Metro Jaya, itu pas masa-masnya lah. Kasus Sarinah, kopi sianida, terus sempat jadi Wakapolda Lampung, lalu naik ke posisi internasional di Divhub Inter. Mulai dari Karomis Inter sampai puncaknya jadi Kadifhub Inter. Sebelum akhirnya ya ini, dipindah ke Sahlijemen Kapolri. Nah, selain karir, sumber Anda juga detail nih soal finansialnya lewat LHKPN. Tercatat per akhir 2023, total kekayaannya itu mepet-mepet 5 miliar. Tepatnya sih 4 miliar 998 juta rupiah. Sebagian besar asetnya itu tanah dan bangunan, nilainya lebih dari 2,1 miliar. Terus ada 2 mobil lumayan mewah, Toyota Alphard sama Mercedes-Benz, totalnya 1 miliar lebih. Satu catatan menarik lagi nih dari laporannya, tercatat nggak punya utang sama sekali. Ya, kalau kita coba tarik ke gambaran yang lebih luas ya, seperti yang coba disajikan oleh sumber Anda juga, kasus ini tuh bukan cuma soal pribadi Irjen Krisnamurti aja gitu. Tapi jadi semacam, test case lah buat institusi Polri sendiri. Buat nunjukin konsistensi mereka dalam menegakkan aturan etik. Nggak pandang bulu, mau pangkatnya apa, jabatannya apa, gimana Polri menangani isu ini secara terbuka, secara akuntabel, itu pasti akan sangat berpengaruh ke tingkat kepercayaan Anda dan publik umumnya, kepolisian. Apakah mutasi ke Sahlijemen itu langkah strategis buat meredam isu, atau memang murni rotasi jabatan biasa? Nah, itu titik krusial yang perlu terus dicermati menurut analisis sumber Anda. Oke, jadi rangkuman pentingnya buat Anda dari deep dive kita kali ini apa nih? Kita lihat figur polisi yang dulu sempat jadi pahlawan, sekarang citranya dipertanyakan gara-gara dugaan skandal pribadi. Terjadinya barengan pula sama mutasi jabatan yang bikin banyak spekulasi. Terus ada sorotan tajam ke respons institusi Polri, dan pertanyaan mendasar soal transparansi sama akuntabilitas. Betul. Dari pahlawan Sarinah sampai ke pusaran isu terbaru ini, perjalanan karirnya Krisnamurti, seperti yang dianalisis di sumber Anda ya, ini jadi studi kasus yang menarik banget. Tentang gimana citra publik itu dibangun, gimana etika pribadi pejabat diuji, dan gimana akuntabilitas institusi dipertaruhkan.
Nah, sebagai pemantik pikiran aja nih, buat Anda renungkan sendiri nanti. Seberapa besar sih menurut Anda pengaruh isu etika pribadi seorang pejabat publik terhadap pandangan Anda soal institusi tempat dia bernaung? Secara keseluruhan maksudnya. Sesuatu yang menarik untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di Deep Dive Anda berikutnya. Kompolnas menyatakan akan menindaklanjuti isu dugaan perselingkuhan yang menyeret nama mantan Kadif Hubinter Polri, Irjen Krisnamurti. Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim menyatakan pihaknya akan meminta klarifikasi resmi dari Polri mengenai kabar yang beredar luas di media sosial. Menurutnya, isu yang muncul termasuk dalam ranah dugaan pelanggaran kode etik anggota Polri. Namun ia menegaskan bahwa Kompolnas tetap memerlukan keterangan langsung dari Polri sebelum menyimpulkan. Isu perselingkuhan tersebut dikaitkan dengan hubungan asmara antara Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berinisial Kompol AP. Kabar lain menyebut kasus ini sudah melalui sidang kode etik, namun tidak mendapat perhatian media. Saat ini, Krisnamurti telah dimutasi dari jabatannya, Kadif Hubinter Polri, menjadi staf ahli manajemen Kapolri. Mutasi ini tertuang dalam surat telegram Kapolri yang ditandatangani pada 5 Agustus 2025. Krisnamurti sendiri juga belum memberikan tanggapan atas tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit yang diminta untuk melakukan evaluasi terhadap Irjen Krisnamurti yang diduga terlibat dalam dugaan kasus perselingkuhan. Nah, Tribuners, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategy Studies, ada Bambang Rukminto, ini meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengevaluasi jabatan yang diberikan kepada Irjen Krisnamurti sebagai staf ahli manajemen dari Kapolri. Hal itu disampaikan menyusul sorotan publik terhadap kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan Irjen Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berpangkat komisaris polisi atau kompol berinisial AP. Menurut Bambang Rukminto, Tribuners, Kapolri ini seharusnya tidak memberikan jabatan kepada mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional, ada Irjen Krisnamurti, sebagai Sahli Jemen begitu ya, agar tidak merusak citra dari organisasi Korps Bayangkara. Kasus ini menjadi perhatian setelah beredar kabar di media sosial bahwa Irjen Krisnamurti ini diduga menjalin hubungan asmara dengan Kompol A. Kasus tersebut sudah masuk tahap sidang kode etik profesi Polri, meskipun prosesnya digelar secara tertutup dan tidak disiarkan melalui media massa. Menurut Bambang Rukminto, sidang kode etik secara tertutup adalah prosedur yang wajar untuk kasus personal atau kesusilaan agar tidak menimbulkan kegaduhan yang berlebihan di internal Polri. Namun ia menegaskan bahwa mutasi jabatan dan keputusan final ini harus segera diambil, dan saat ini Tribuners, Krisna ini sudah dimutasi dari jabatan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri menjadi Sahli Jemen Kapolri. Mutasi ini pun tertuang pada surat telegram Kapolri tanggal 5 Agustus 2025 yang sudah ditandatangani oleh Kapolri Irjen Anwar. Tribuners, dalam unggahan di akun TikTok Bantuan Hukum Online ini jelaskan bahwa Irjen Krisna diduga melanggar kode etik profesi Polri berupa perselingkuhan, dan pelanggaran tersebut berdasarkan pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 serta pasal 8 dan pasal 13 Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri. Hingga berita ini diturunkan, tim berupaya menghubungi dari Irjen Krisnamurti dan Mabes Polri. Dalam hal ini Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, tetapi belum juga mendapat jawaban. Selamat datang kembali di Deep Dive Anda. Kali ini nih kita akan coba gali lebih dalam sumber-sumber yang Anda bagikan. Topiknya lagi hangat banget ya, soal dugaan skandal yang melibatkan Irjen Krisnamurti. Nama yang Anda pasti ingat lah ya, dari aksi di Sarinah dulu itu kan. Nah, rangkuman dari berita, data karir, sampai LHKPN yang Anda kumpulkan ini kita coba kupas ya. Misinya apa? Ya, membongkar lapisan ceritanya lah. Mulai dari dugaan hubungan terlarang, itu terus ada mutasi jabatan yang waktunya kok deketan, sampai dampaknya gimana. Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi inti masalahnya ini, seperti yang sumber Anda rangkum juga, ada dugaan hubungan spesial gitu ya, antara Irjen Krisnamurti sama seorang polwan, Kompol AP inisialnya. Katanya sih ini kabarnya udah masuk radar sidang etik.
Tapi kok aneh ya, relatif senyap gitu pemberitaannya, di media arus utama maksudnya. Oke, satu hal yang langsung kelihatan mencolok dari materi Anda ini, timingnya nih. Ini kan muncul gimana ya, hampir barengan sama mutasinya dia, dari Kadif Hub Inter, terus pindah ke Sahlijemen Kapolri per 5 Agustus 2025 itu. Nah, menurut analisis sumber Anda, ini sekedar kebetulan aja, atau memang ada kaitannya nih? Gimana menurut Anda? Ya, ini yang jadi sorotan menarik ya di sumber yang Anda kasih. Bagaimana respon dari institusi Polri sendiri? Kompolnas kan sudah bilang tuh, akan minta klarifikasi resmi ke Polri. Ya wajar sih, ini kan potensi pelanggaran etika soalnya. Tapi dari internal Mabes Polri sendiri, kita lihat pejabat kunci kayak Kadif Propam atau Humas gitu, sejauh ini kayaknya belum ada ya komentar publik yang jelas. Nah ini kan yang seperti ditekankan di analisis Anda, memunculkan pertanyaan besar soal transparansi ya kan? Betul, betul sekali. Dan pertanyaan soal transparansi ini jadi makin relevan ya kalau kita ingat lagi citra Krisnamurti dulu. Dulu kan dia sempat jadi kayak ikon polisi idola gitu, apalagi pasca Sarinah 2016 sama kasus kopi sianida yang heboh banget itu. Kesannya kan tegas, modern, wah pokoknya figur pahlawan deh. Nah, sumber Anda menyoroti banget nih kontrasnya citra heroik ini sama isu dugaan skandal pribadi sekarang. Malah ada catatan ironis juga di sumber Anda soal Ferdy Sambo. Dulu kan salah satu anak buahnya ya pas peristiwa Sarinah. Sempat nyalip pangkatnya Krisnamurti malah sebelum akhirnya kena kasus besar itu. Ironis ya. Analisis dalam sumber Anda sepertinya ngelihat ini sebagai pola yang ya lumayan sering kita lihat juga sih. Perwira, karirnya kelihatan bagus, cemerlang, gitu. Tiba-tiba tersandung masalah etika personal. Kalau dugaan ini benar, ya ini jadi antitesis langsung dari narasi kepahlawanan yang udah dibangun. Dan soal mutasi ke Sahlijemen itu, posisi yang, ya seperti analisis beberapa pihak di sumber Anda, dianggap jalur parkir lah, atau kurang strategis dibanding Kadif Hub Inter. Terjadinya barengan sama isu ini merebak, ya jelas saja memantik spekulasi lebih jauh kan? Apakah ini murni rotasi biasa aja di Polri, atau memang ada hubungannya? Mungkin sebagai langkah meredam dampak dugaan pelanggaran etik. Nah ini jadi pertanyaan krusial soal akuntabilitas internal Polri yang digarisbawahi sumber Anda. Menarik juga kalau kita lihat lagi rekam jejak karirnya yang dirangkum sumber Anda ini ya. Pernah jadi di Reskrimum Polda Metro Jaya, itu pas masa emasnya lah. Kasus Sarinah, kopi sianida, terus sempat jadi Wakapolda Lampung, lalu naik ke posisi internasional di Divhub Inter. Mulai dari Karomis Inter sampai puncaknya jadi Kadifhub Inter. Sebelum akhirnya ya ini, dipindah ke Sahlijemen Kapolri. Nah, selain karir, sumber Anda juga detail nih soal finansialnya lewat LHKPN. Tercatat per akhir 2023, total kekayaannya itu mepet-mepet 5 miliar. Tepatnya sih 4 miliar 998 juta rupiah. Sebagian besar asetnya itu tanah dan bangunan, nilainya lebih dari 2,1 miliar. Terus ada 2 mobil lumayan mewah, Toyota Alphard sama Mercedes-Benz, totalnya 1 miliar lebih. Satu catatan menarik lagi nih dari laporannya, tercatat gak punya utang sama sekali. Ya, kalau kita coba tarik ke gambaran yang lebih luas ya, seperti yang coba disajikan oleh sumber Anda juga, kasus ini tuh bukan cuma soal pribadi Irjen Krisnamurti aja gitu. Tapi jadi semacam, test case lah buat institusi Polri sendiri. Buat nunjukin konsistensi mereka dalam menegakkan aturan etik. Nggak pandang bulu, mau pangkatnya apa, jabatannya apa, gimana Polri menangani isu ini secara terbuka, secara akuntabel, itu pasti akan sangat berpengaruh ke tingkat kepercayaan Anda dan publik umumnya, kepolisian. Apakah mutasi ke Sahlijemen itu langkah strategis buat meredam isu, atau memang murni rotasi jabatan biasa? Nah, itu titik krusial yang perlu terus dicermati menurut analisis sumber Anda. Oke, jadi rangkuman pentingnya buat Anda dari deep dive kita kali ini apa nih? Kita lihat figur polisi yang dulu sempat jadi pahlawan, sekarang citranya dipertanyakan gara-gara dugaan skandal pribadi. Terjadinya barengan pula sama mutasi jabatan yang bikin banyak spekulasi. Terus ada sorotan tajam ke respons institusi Polri, dan pertanyaan mendasar soal transparansi sama akuntabilitas. Betul. Dari pahlawan Sarinah sampai ke pusaran isu terbaru ini, perjalanan karirnya Krisnamurti, seperti yang dianalisis di sumber Anda ya, ini jadi studi kasus yang menarik banget. Tentang gimana citra publik itu dibangun, gimana etika pribadi pejabat diuji, dan gimana akuntabilitas institusi dipertaruhkan.
Nah, sebagai pemantik pikiran aja nih, buat Anda renungkan sendiri nanti. Seberapa besar sih menurut Anda pengaruh isu etika pribadi seorang pejabat publik terhadap pandangan Anda soal institusi tempat dia bernaung? Secara keseluruhan maksudnya. Sesuatu yang menarik untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di Deep Dive Anda berikutnya. Kompolnas menyatakan akan menindaklanjuti isu dugaan perselingkuhan yang menyeret nama mantan Kadif Hubinter Polri, Irjen Krisnamurti. Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim menyatakan pihaknya akan meminta klarifikasi resmi dari Polri mengenai kabar yang beredar luas di media sosial. Menurutnya, isu yang muncul termasuk dalam ranah dugaan pelanggaran kode etik anggota Polri. Namun ia menegaskan bahwa Kompolnas tetap memerlukan keterangan langsung dari Polri sebelum menyimpulkan. Isu perselingkuhan tersebut dikaitkan dengan hubungan asmara antara Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berinisial Kompol AP. Kabar lain menyebut kasus ini sudah melalui sidang kode etik, namun tidak mendapat perhatian media. Saat ini, Krisnamurti telah dimutasi dari jabatannya, Kadif Hubinter Polri, menjadi staf ahli manajemen Kapolri. Mutasi ini tertuang dalam surat telegram Kapolri yang ditandatangani pada 5 Agustus 2025. Krisnamurti sendiri juga belum memberikan tanggapan atas tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit yang diminta untuk melakukan evaluasi terhadap Irjen Krisnamurti yang diduga terlibat dalam dugaan kasus perselingkuhan. Nah, Tribuners, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategy Studies, ada Bambang Rukminto, ini meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengevaluasi jabatan yang diberikan kepada Irjen Krisnamurti sebagai staf ahli manajemen dari Kapolri. Hal itu disampaikan menyusul sorotan publik terhadap kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan Irjen Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berpangkat komisaris polisi atau kompol berinisial AP. Menurut Bambang Rukminto, Tribuners, Kapolri ini seharusnya tidak memberikan jabatan kepada mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional, ada Irjen Krisnamurti, sebagai Sahli Jemen begitu ya, agar tidak merusak citra dari organisasi Korps Bayangkara. Kasus ini menjadi perhatian setelah beredar kabar di media sosial bahwa Irjen Krisnamurti ini diduga menjalin hubungan asmara dengan Kompol A. Kasus tersebut sudah masuk tahap sidang kode etik profesi Polri, meskipun prosesnya digelar secara tertutup dan tidak disiarkan melalui media massa. Menurut Bambang Rukminto, sidang kode etik secara tertutup adalah prosedur yang wajar untuk kasus personal atau kesusilaan agar tidak menimbulkan kegaduhan yang berlebihan di internal Polri. Namun ia menegaskan bahwa mutasi jabatan dan keputusan final ini harus segera diambil, dan saat ini Tribuners, Krisna ini sudah dimutasi dari jabatan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri menjadi Sahli Jemen Kapolri. Mutasi ini pun tertuang pada surat telegram Kapolri tanggal 5 Agustus 2025 yang sudah ditandatangani oleh Kapolri Irjen Anwar. Tribuners, dalam unggahan di akun TikTok Bantuan Hukum Online ini dijelaskan bahwa Irjen Krisna diduga melanggar kode etik profesi Polri berupa perselingkuhan, dan pelanggaran tersebut berdasarkan pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 serta pasal 8 dan pasal 13 Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri. Hingga berita ini diturunkan, tim berupaya menghubungi dari Irjen Krisnamurti dan Mabes Polri. Dalam hal ini Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, tetapi belum juga mendapat jawaban. Selamat datang kembali di Deep Dive Anda. Kali ini nih kita akan coba gali lebih dalam sumber-sumber yang Anda bagikan. Topiknya lagi hangat banget ya, soal dugaan skandal yang melibatkan Irjen Krisnamurti. Nama yang Anda pasti ingat lah ya, dari aksi di Sarinah dulu itu kan. Nah, rangkuman dari berita, data karir, sampai LHKPN yang Anda kumpulkan ini kita coba kupas ya. Misinya apa? Ya, membongkar lapisan ceritanya lah. Mulai dari dugaan hubungan terlarang, itu terus ada mutasi jabatan yang waktunya kok deketan, sampai dampaknya gimana. Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi inti masalahnya ini, seperti yang sumber Anda rangkum juga, ada dugaan hubungan spesial gitu ya, antara Irjen Krisnamurti sama seorang polwan, Kompol AP inisialnya. Katanya sih ini kabarnya udah masuk radar sidang etik.
Tapi kok aneh ya, relatif senyap gitu pemberitaannya, di media arus utama maksudnya. Oke, satu hal yang langsung kelihatan mencolok dari materi Anda ini, timingnya nih. Ini kan muncul gimana ya, hampir barengan sama mutasinya dia, dari Kadif Hub Inter, terus pindah ke Sahlijemen Kapolri per 5 Agustus 2025 itu. Nah, menurut analisis sumber Anda, ini sekedar kebetulan aja, atau memang ada kaitannya nih? Gimana menurut Anda? Ya, ini yang jadi sorotan menarik ya di sumber yang Anda kasih. Bagaimana respon dari institusi Polri sendiri? Kompolnas kan sudah bilang tuh, akan minta klarifikasi resmi ke Polri. Ya wajar sih, ini kan potensi pelanggaran etika soalnya. Tapi dari internal Mabes Polri sendiri, kita lihat pejabat kunci kayak Kadif Propam atau Humas gitu, sejauh ini kayaknya belum ada ya komentar publik yang jelas. Nah ini kan yang seperti ditekankan di analisis Anda, memunculkan pertanyaan besar soal transparansi ya kan? Betul, betul sekali. Dan pertanyaan soal transparansi ini jadi makin relevan ya kalau kita ingat lagi citra Krisnamurti dulu. Dulu kan dia sempat jadi kayak ikon polisi idola gitu, apalagi pasca Sarinah 2016 sama kasus kopi sianida yang heboh banget itu. Kesannya kan tegas, modern, wah pokoknya figur pahlawan deh. Nah, sumber Anda menyoroti banget nih kontrasnya citra heroik ini sama isu dugaan skandal pribadi sekarang. Malah ada catatan ironis juga di sumber Anda soal Ferdy Sambo. Dulu kan salah satu anak buahnya ya pas peristiwa Sarinah. Sempat nyalip pangkatnya Krisnamurti malah sebelum akhirnya kena kasus besar itu. Ironis ya. Analisis dalam sumber Anda sepertinya ngelihat ini sebagai pola yang ya lumayan sering kita lihat juga sih. Perwira, karirnya kelihatan bagus, cemerlang, gitu. Tiba-tiba tersandung masalah etika personal. Kalau dugaan ini benar, ya ini jadi antitesis langsung dari narasi kepahlawanan yang udah dibangun. Dan soal mutasi ke Sahlijemen itu, posisi yang, ya seperti analisis beberapa pihak di sumber Anda, dianggap jalur parkir lah, atau kurang strategis dibanding Kadif Hub Inter. Terjadinya barengan sama isu ini merebak, ya jelas saja memantik spekulasi lebih jauh kan? Apakah ini murni rotasi biasa aja di Polri, atau memang ada hubungannya? Mungkin sebagai langkah meredam dampak dugaan pelanggaran etik. Nah ini jadi pertanyaan krusial soal akuntabilitas internal Polri yang digarisbawahi sumber Anda. Menarik juga kalau kita lihat lagi rekam jejak karirnya yang dirangkum sumber Anda ini ya. Pernah jadi di Reskrimum Polda Metro Jaya, itu pas masa-masnya lah. Kasus Sarinah, kopi sianida, terus sempat jadi Wakapolda Lampung, lalu naik ke posisi internasional di Divhub Inter. Mulai dari Karomis Inter sampai puncaknya jadi Kadifhub Inter. Sebelum akhirnya ya ini, dipindah ke Sahlijemen Kapolri. Nah, selain karir, sumber Anda juga detail nih soal finansialnya lewat LHKPN. Tercatat per akhir 2023, total kekayaannya itu mepet-mepet 5 miliar. Tepatnya sih 4 miliar 998 juta rupiah. Sebagian besar asetnya itu tanah dan bangunan, nilainya lebih dari 2,1 miliar. Terus ada 2 mobil lumayan mewah, Toyota Alphard sama Mercedes-Benz, totalnya 1 miliar lebih. Satu catatan menarik lagi nih dari laporannya, tercatat nggak punya utang sama sekali. Ya, kalau kita coba tarik ke gambaran yang lebih luas ya, seperti yang coba disajikan oleh sumber Anda juga, kasus ini tuh bukan cuma soal pribadi Irjen Krisnamurti aja gitu. Tapi jadi semacam, test case lah buat institusi Polri sendiri. Buat nunjukin konsistensi mereka dalam menegakkan aturan etik. Nggak pandang bulu, mau pangkatnya apa, jabatannya apa, gimana Polri menangani isu ini secara terbuka, secara akuntabel, itu pasti akan sangat berpengaruh ke tingkat kepercayaan Anda dan publik umumnya, kepolisian. Apakah mutasi ke Sahlijemen itu langkah strategis buat meredam isu, atau memang murni rotasi jabatan biasa? Nah, itu titik krusial yang perlu terus dicermati menurut analisis sumber Anda. Oke, jadi rangkuman pentingnya buat Anda dari deep dive kita kali ini apa nih? Kita lihat figur polisi yang dulu sempat jadi pahlawan, sekarang citranya dipertanyakan gara-gara dugaan skandal pribadi. Terjadinya barengan pula sama mutasi jabatan yang bikin banyak spekulasi. Terus ada sorotan tajam ke respons institusi Polri, dan pertanyaan mendasar soal transparansi sama akuntabilitas. Betul. Dari pahlawan Sarinah sampai ke pusaran isu terbaru ini, perjalanan karirnya Krisnamurti, seperti yang dianalisis di sumber Anda ya, ini jadi studi kasus yang menarik banget. Tentang gimana citra publik itu dibangun, gimana etika pribadi pejabat diuji, dan gimana akuntabilitas institusi dipertaruhkan.
Nah, sebagai pemantik pikiran aja nih, buat Anda renungkan sendiri nanti. Seberapa besar sih menurut Anda pengaruh isu etika pribadi seorang pejabat publik terhadap pandangan Anda soal institusi tempat dia bernaung? Secara keseluruhan maksudnya. Sesuatu yang menarik untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di Deep Dive Anda berikutnya. Kompolnas menyatakan akan menindaklanjuti isu dugaan perselingkuhan yang menyeret nama mantan Kadif Hubinter Polri, Irjen Krisnamurti. Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim menyatakan pihaknya akan meminta klarifikasi resmi dari Polri mengenai kabar yang beredar luas di media sosial. Menurutnya, isu yang muncul termasuk dalam ranah dugaan pelanggaran kode etik anggota Polri. Namun ia menegaskan bahwa Kompolnas tetap memerlukan keterangan langsung dari Polri sebelum menyimpulkan. Isu perselingkuhan tersebut dikaitkan dengan hubungan asmara antara Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berinisial Kompol AP. Kabar lain menyebut kasus ini sudah melalui sidang kode etik, namun tidak mendapat perhatian media. Saat ini, Krisnamurti telah dimutasi dari jabatannya, Kadif Hubinter Polri, menjadi staf ahli manajemen Kapolri. Mutasi ini tertuang dalam surat telegram Kapolri yang ditandatangani pada 5 Agustus 2025. Krisnamurti sendiri juga belum memberikan tanggapan atas tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit yang diminta untuk melakukan evaluasi terhadap Irjen Krisnamurti yang diduga terlibat dalam dugaan kasus perselingkuhan. Nah, Tribuners, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategy Studies, ada Bambang Rukminto, ini meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengevaluasi jabatan yang diberikan kepada Irjen Krisnamurti sebagai staf ahli manajemen dari Kapolri. Hal itu disampaikan menyusul sorotan publik terhadap kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan Irjen Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berpangkat komisaris polisi atau kompol berinisial AP. Menurut Bambang Rukminto, Tribuners, Kapolri ini seharusnya tidak memberikan jabatan kepada mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional, ada Irjen Krisnamurti, sebagai Sahli Jemen begitu ya, agar tidak merusak citra dari organisasi Korps Bayangkara. Kasus ini menjadi perhatian setelah beredar kabar di media sosial bahwa Irjen Krisnamurti ini diduga menjalin hubungan asmara dengan Kompol A. Kasus tersebut sudah masuk tahap sidang kode etik profesi Polri, meskipun prosesnya digelar secara tertutup dan tidak disiarkan melalui media massa. Menurut Bambang Rukminto, sidang kode etik secara tertutup adalah prosedur yang wajar untuk kasus personal atau kesusilaan agar tidak menimbulkan kegaduhan yang berlebihan di internal Polri. Namun ia menegaskan bahwa mutasi jabatan dan keputusan final ini harus segera diambil, dan saat ini Tribuners, Krisna ini sudah dimutasi dari jabatan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri menjadi Sahli Jemen Kapolri. Mutasi ini pun tertuang pada surat telegram Kapolri tanggal 5 Agustus 2025 yang sudah ditandatangani oleh Kapolri Irjen Anwar. Tribuners, dalam unggahan di akun TikTok Bantuan Hukum Online ini dijelaskan bahwa Irjen Krisna diduga melanggar kode etik profesi Polri berupa perselingkuhan, dan pelanggaran tersebut berdasarkan pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 serta pasal 8 dan pasal 13 Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri. Hingga berita ini diturunkan, tim berupaya menghubungi dari Irjen Krisnamurti dan Mabes Polri. Dalam hal ini Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, tetapi belum juga mendapat jawaban. Selamat datang kembali di Deep Dive Anda. Kali ini nih kita akan coba gali lebih dalam sumber-sumber yang Anda bagikan. Topiknya lagi hangat banget ya, soal dugaan skandal yang melibatkan Irjen Krisnamurti. Nama yang Anda pasti ingat lah ya, dari aksi di Sarinah dulu itu kan. Nah, rangkuman dari berita, data karir, sampai LHKPN yang Anda kumpulkan ini kita coba kupas ya. Misinya apa? Ya, membongkar lapisan ceritanya lah. Mulai dari dugaan hubungan terlarang, itu terus ada mutasi jabatan yang waktunya kok deketan, sampai dampaknya gimana. Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi inti masalahnya ini, seperti yang sumber Anda rangkum juga, ada dugaan hubungan spesial gitu ya, antara Irjen Krisnamurti sama seorang polwan, Kompol AP inisialnya. Katanya sih ini kabarnya udah masuk radar sidang etik.
Tapi kok aneh ya, relatif senyap gitu pemberitaannya, di media arus utama maksudnya. Oke, satu hal yang langsung kelihatan mencolok dari materi Anda ini, timingnya nih. Ini kan muncul gimana ya, hampir barengan sama mutasinya dia, dari Kadif Hub Inter, terus pindah ke Sahlijemen Kapolri per 5 Agustus 2025 itu. Nah, menurut analisis sumber Anda, ini sekedar kebetulan aja, atau memang ada kaitannya nih? Gimana menurut Anda? Ya, ini yang jadi sorotan menarik ya di sumber yang Anda kasih. Bagaimana respon dari institusi Polri sendiri? Kompolnas kan sudah bilang tuh, akan minta klarifikasi resmi ke Polri. Ya wajar sih, ini kan potensi pelanggaran etika soalnya. Tapi dari internal Mabes Polri sendiri, kita lihat pejabat kunci kayak Kadif Propam atau Humas gitu, sejauh ini kayaknya belum ada ya komentar publik yang jelas. Nah ini kan yang seperti ditekankan di analisis Anda, memunculkan pertanyaan besar soal transparansi ya kan? Betul, betul sekali. Dan pertanyaan soal transparansi ini jadi makin relevan ya kalau kita ingat lagi citra Krisnamurti dulu. Dulu kan dia sempat jadi kayak ikon polisi idola gitu, apalagi pasca Sarinah 2016 sama kasus kopi sianida yang heboh banget itu. Kesannya kan tegas, modern, wah pokoknya figur pahlawan deh. Nah, sumber Anda menyoroti banget nih kontrasnya citra heroik ini sama isu dugaan skandal pribadi sekarang. Malah ada catatan ironis juga di sumber Anda soal Ferdy Sambo. Dulu kan salah satu anak buahnya ya pas peristiwa Sarinah. Sempat nyalip pangkatnya Krisnamurti malah sebelum akhirnya kena kasus besar itu. Ironis ya. Analisis dalam sumber Anda sepertinya ngelihat ini sebagai pola yang ya lumayan sering kita lihat juga sih. Perwira, karirnya kelihatan bagus, cemerlang, gitu. Tiba-tiba tersandung masalah etika personal. Kalau dugaan ini benar, ya ini jadi antitesis langsung dari narasi kepahlawanan yang udah dibangun. Dan soal mutasi ke Sahlijemen itu, posisi yang, ya seperti analisis beberapa pihak di sumber Anda, dianggap jalur parkir lah, atau kurang strategis dibanding Kadif Hub Inter. Terjadinya barengan sama isu ini merebak, ya jelas saja memantik spekulasi lebih jauh kan? Apakah ini murni rotasi biasa aja di Polri, atau memang ada hubungannya? Mungkin sebagai langkah meredam dampak dugaan pelanggaran etik. Nah ini jadi pertanyaan krusial soal akuntabilitas internal Polri yang digarisbawahi sumber Anda. Menarik juga kalau kita lihat lagi rekam jejak karirnya yang dirangkum sumber Anda ini ya. Pernah jadi di Reskrimum Polda Metro Jaya, itu pas masa-emasnya lah. Kasus Sarinah, kopi sianida, terus sempat jadi Wakapolda Lampung, lalu naik ke posisi internasional di Divhub Inter. Mulai dari Karomis Inter sampai puncaknya jadi Kadifhub Inter. Sebelum akhirnya ya ini, dipindah ke Sahlijemen Kapolri. Nah, selain karir, sumber Anda juga detail nih soal finansialnya lewat LHKPN. Tercatat per akhir 2023, total kekayaannya itu mepet-mepet 5 miliar. Tepatnya sih 4 miliar 998 juta rupiah. Sebagian besar asetnya itu tanah dan bangunan, nilainya lebih dari 2,1 miliar. Terus ada 2 mobil lumayan mewah, Toyota Alphard sama Mercedes-Benz, totalnya 1 miliar lebih. Satu catatan menarik lagi nih dari laporannya, tercatat nggak punya utang sama sekali. Ya, kalau kita coba tarik ke gambaran yang lebih luas ya, seperti yang coba disajikan oleh sumber Anda juga, kasus ini tuh bukan cuma soal pribadi Irjen Krisnamurti aja gitu. Tapi jadi semacam, test case lah buat institusi Polri sendiri. Buat nunjukin konsistensi mereka dalam menegakkan aturan etik. Nggak pandang bulu, mau pangkatnya apa, jabatannya apa, gimana Polri menangani isu ini secara terbuka, secara akuntabel, itu pasti akan sangat berpengaruh ke tingkat kepercayaan Anda dan publik umumnya, kepolisian. Apakah mutasi ke Sahlijemen itu langkah strategis buat meredam isu, atau memang murni rotasi jabatan biasa? Nah, itu titik krusial yang perlu terus dicermati menurut analisis sumber Anda. Oke, jadi rangkuman pentingnya buat Anda dari deep dive kita kali ini apa nih? Kita lihat figur polisi yang dulu sempat jadi pahlawan, sekarang citranya dipertanyakan gara-gara dugaan skandal pribadi. Terjadinya barengan pula sama mutasi jabatan yang bikin banyak spekulasi. Terus ada sorotan tajam ke respons institusi Polri, dan pertanyaan mendasar soal transparansi sama akuntabilitas. Betul. Dari pahlawan Sarinah sampai ke pusaran isu terbaru ini, perjalanan karirnya Krisnamurti, seperti yang dianalisis di sumber Anda ya, ini jadi studi kasus yang menarik banget. Tentang gimana citra publik itu dibangun, gimana etika pribadi pejabat diuji, dan gimana akuntabilitas institusi dipertaruhkan.
Nah, sebagai pemantik pikiran aja nih, buat Anda renungkan sendiri nanti. Seberapa besar sih menurut Anda pengaruh isu etika pribadi seorang pejabat publik terhadap pandangan Anda soal institusi tempat dia bernaung? Secara keseluruhan maksudnya. Sesuatu yang menarik untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di debrief Anda berikutnya. Kompolnas menyatakan akan menindaklanjuti isu dugaan perselingkuhan yang menyeret nama mantan Kadif Hubinter Polri, Irjen Krisnamurti. Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim menyatakan pihaknya akan meminta klarifikasi resmi dari Polri mengenai kabar yang beredar luas di media sosial. Menurutnya, isu yang muncul termasuk dalam ranah dugaan pelanggaran kode etik anggota Polri. Namun ia menegaskan bahwa Kompolnas tetap memerlukan keterangan langsung dari Polri sebelum menyimpulkan. Isu perselingkuhan tersebut dikaitkan dengan hubungan asmara antara Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berinisial Kompol AP. Kabar lain menyebut kasus ini sudah melalui sidang kode etik, namun tidak mendapat perhatian media. Saat ini, Krisnamurti telah dimutasi dari jabatannya, Kadif Hubinter Polri, menjadi staf ahli manajemen Kapolri. Mutasi ini tertuang dalam surat telegram Kapolri yang ditandatangani pada 5 Agustus 2025. Krisnamurti sendiri juga belum memberikan tanggapan atas tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit yang diminta untuk melakukan evaluasi terhadap Irjen Krisnamurti yang diduga terlibat dalam dugaan kasus perselingkuhan. Nah, Tribuners, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategy Studies, ada Bambang Rukminto, ini meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengevaluasi jabatan yang diberikan kepada Irjen Krisnamurti sebagai staf ahli manajemen dari Kapolri. Hal itu disampaikan menyusul sorotan publik terhadap kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan Irjen Krisnamurti dengan seorang polisi wanita berpangkat komisaris polisi atau kompol berinisial AP. Menurut Bambang Rukminto, Tribuners, Kapolri ini seharusnya tidak memberikan jabatan kepada mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional, ada Irjen Krisnamurti, sebagai Sahli Jemen begitu ya, agar tidak merusak citra dari organisasi Korps Bayangkara. Kasus ini menjadi perhatian setelah beredar kabar di media sosial bahwa Irjen Krisnamurti ini diduga menjalin hubungan asmara dengan Kompol A. Kasus tersebut sudah masuk tahap sidang kode etik profesi Polri, meskipun proses